mudah-mudahan terutama kita orang Banjarmasin memahami betul, meyakini betul jawaban hidup hanya satu, ilmu, makrifat, paham, mengerti. Ketika garing, jawaban garing bukan sehat. Jawaban garing paham dan mengerti bahwa garing ada mengandung hikmat, ada mengandung kebaikan. Hingga hati ini belajar memahami dan menerima. Kalau sudah hati memahami, menerima, akan menikmati dengan garing tersebut. Hingga jujur mulut berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Jawaban garing ilmu, jawaban garing sehat, bukan jawaban. Setelah paham garing ada hikmatnya, ada kebaikannya, dia tetap berobat. Tapi bukan menunggu jawaban, cuma melaksanakan aturan dan syariat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, masalah sudah terjawab. Kededa lagi masalah. Inya ke rumah sakit sekedar melaksanakan perintah. Ada duit, ada dokter, berobat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, sudah terjawab masalah. Begitu juga nasib seseorang ketika hidup serba kekurangan, fakir dan miskin. Jawaban hidup bukan sugih. Jawaban hidup paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti bahwa dalam kemiskinan ada kebaikan, ada hikmat, dia akan belajar memahami sekaligus menerima. Kalau sudah menerima, maka akan menikmati. Terus inya tetap behuma, inya tetap betoko, inya tetap begawi, inya tetap berusaha. Kalaupun diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Kalaupun kada diberi, masalah sudah terjawab. Semoga kita mencari itu di majelis-majelis ta'lim, di pondok-pondok pesantren. Ini yang penting, memahami, mengerti, belajar begamak siang, malam, pagi, sore, apalagi buhan pondokan seharian dari pagi sampai zuhur jam 1 mengejar itu ilmu, mengejar itu jawaban. Hingga dulu di pondok-pondok pesantren ada ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya dan petunjuk, jawaban hidup. Dari karena itu Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa mengejar jawaban lebih penting dari mengejar kesugihan, karena kesugihan bukan jawaban. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah paham semuanya yang Allah lakukan kepada kita mengandung kebaikan, kita pertama harus punya pikiran, punya pandangan bahwa ini baik dan harus diterima. Kemudian kalau otak sudah berpikiran baik, menerima, nyaman, tenang, lalu memuji dan mengagumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan, ini yang harus diamalkan. Lalu dibagi oleh Allah, ada yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berbuat baik. Ringkasnya gunanya apa? Membuktikan kalau Allah itu kita anggap baik, memberikan yang terbaik, puji, sanjung, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Buktikan Sidin orang baik, Sidin orang yang luar biasa, memperhatikan, memberi kita rahmat, memberi kita anugerah.
Ada yang kadang-kadang sembahyang 500 rakaat, bahkan ada nang 1000 rakaat karena isi sembahyang memuji. Muntungnya kada pernah dulak karena inya merasa bahwa orang nang dipujinya ini dasar baikan, dasar baik, luar biasa baiknya. Kenapa bisa merasakan baik? Inya paham. Memang diurut sakit, tapi justru karena paham diurut itu jadi bagus. Pahaman yang bisa menjawab urut itu bagus, urut itu baik. Walaupun sakit diurut, apalagi kena uratnya uciak hancur, tereplek tukang urut digendahnya kesakitan, tapi maha kuni menerima. Tuntung beri amplok ka pulang, bau ucap ka pulang, jangan jarak paman lama urut ulun jarak ndak presiden tereplek kamar presiden hancur ganti kada sakit diurut, tapi pahaman yang bisa menjawab. Nah beda lawan kekanak-kanang kada pahamnya kada paham bang, lalu kada kau jawab. Jangankan tukang urut, rumah tukang urut jadinya melihat muar tuh bang, menangis takutan. Nah apabila berilmu paham maksudnya pasti beramal. Kalau beramal kadada bunyinya berilmu kada mungkin, pasti rajin beramal, rajin berbuat kebaikan, rajin memuji Allah, rajin mengagumi Allah. Nah lalu dari pembicaraan kemarin bermula hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ahsanu wa asyrafu wa awdahu, paling bagus kata, paling jelas keterangan, paling hebat arahan dan tujuan, minal kul, dari semua yang kita dengar kemarin, yaitu Nabi bersabda satu kata-katanya, al-kaisu man dana nafsah, orang beruntung dan selamat hidup orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Dua, wa amila lima ba'dal maut, dan menggawi amalan cagar sango imbah inya mati. Itu orang nang selamat, itu orang nang beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Satu, orang nang selamat lawan beruntung, orang yang kawa mengalahkan lawan nafsunya. Nah nafsu ini sama tahu dah kita, nafsu itu artinya kisah diri, kisah kepentingan pribadi, kisah diri, kisah kepentingan pribadi, nafsu ngarannya. Dan nafsu itu nyetahulah ada kehendaknya. Terucap di mulutnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Nafsu itu berkeinginan hendak jadi Tuhan, artinya inya nang maatur, kada inya nang diatur. Itu nafsu tuh. Sampai saking nakalnya nafsu, Tuhan diaturnya. Ayo ikam Tuhan bari ulun duit, lambat sedikitnya Tuhan memberi merangut. Ini jahatnya nafsu, karena inya sifatnya kenakalannya ana rabbukumul a'la, inya nang maatur, bukan inya nang diatur. Pokoknya apa kehendak inya harus jadi, apa kehendak inya harus dikabulkan. Terlambat sedikit hamok, apalagi kada dikabulkan bumamai. Itu nafsu. Kisaran nafsu, kisarannya putaran kehidupan nafsu, inya mahandaki harus jadi itu nafsu. Bila hendak harus jadi, apa nang dikehendakinya
sugih dan ingin dihormati. Menurut dia sugih itu yang bagus, miskin kada. Menurut dia dihormati itu yang bagus, dihina kada. Ini kehendaknya, ini keinginannya, itu nafsu. Ya julun semalam di majelis, kalau orang kota itulah bapender lawan orang desa, ujar orang kota nyaman orang desa, ujar orang desa nyaman orang kota. Jadi jar orang kota nyaman nyawa orang nang di desa, ujar orang desa nyaman nyawa nang di kota. Kalau kita jadi penengah nang bahual berdua nih gampang. Kenapa jadi gampang? Si orang kota memadahkan orang desa nyaman, artinya masih ada nang memadahkan orang desa ini nyaman. Nah orang kota memadahkan orang desa memadahkan orang kota yang nyaman. Jadi kita nyawa masing-masing kada melihat kenyamanan masing-masing, itu aja salahnya. Gampang kita ujar nang kawin, sekalinya nyawa jar nyaman bujang pada kawin, jar nang kawin. Tapi jar nang bujang nyaman kawin pada bujang, itu pandangan. Lalu berhual berdua kita menengahi, misalnya ujar kita nang bujang bersyukur, sebenarnya nyaman ada di awaknya mak. Nang kawin bersyukur, kenapa nang nyaman ada di awaknya mak? Gampang, karena berdua saling memandang nyaman. Tapi ketika sebuah permasalahan timbul, ujar orang miskin bagus sugih, ujar orang sugih dasar bujur. Ayo kam, kita menengahi abut nek ngalih. Amun nang tadi kita belakang nyawa nyaman aja jua, kenapa nyawa kada melihat benarai, tinggal nyawa aja lagi bersyukur. Ada nang nyaman di awak nyawa, nang bujang mintu jua nyawa nyaman aja. Kenapa? Ini buktinya orang kawin madahkan nyawa nyaman, syukuri dulu nyawa kebujangan nyawa. Nah tapi ketika miskin lawan sugih sudah timbul pemahaman yang luput. Apa nang luput? Ujar orang si miskin bagus sugih, ujar orang sugih kita tahu nih kayak apa geh, dasar bujur. Kita yang menengahi ingin menyampaikan miskin itu mengandung kebaikan, miskin itu mengandung hikmat, dimusuhinya maka memusuhi berdua. Kada dibelanya pendapat kita, kada diterimanya pendapat kita. Siapa? Itulah nafsu. Inya tahunya sugih nyaman, miskin itu kada. Nah itu nafsu tak? Nafsu. Inya hendak dihormati, sedikit jika disinggung hamok membawakan parang, itu nafsu tak? Nah jadi belajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, belajar apa geranang dikaji, membunuh nafsu. Ini pangnang dikaji nafsu ini nah dimatii. Kayak apa guru jar mematiin nafsu. Nah, mematiin nafsu, ulama telah berkata qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Pandanglah dengan satu pandangan nafsu itu tidak memiliki apa-apa. Kita harus mengalahkan nafsu, memadahi nafsu. Maksudnya nafsu nang jer nyawa hendak minta puji, hendak minta sugih, nyawa tuh kada bisi apa-apa. Nyawa kada ada bisi apa-apa, kada ada kelebihan di awak nyawa tuh kada ada. Dari karena itu betulkanlah pandangan, betulkanlah rasa sugih, bunuh rasa sugih itu. Dada di awak kita nih rasa sugih. Sugih nang apa sugih? Utang aja menyeraput. Nang betuyok jua bisi duit sugih lah, kada sugih juga. Siapa memberi? Allah Ta'ala.
Nabi Sulaiman orang yang ketujuh memberi makan, siang malam itu ketujuh memakani, meminumi, menolongi lawan orang. Akhirnya Allah melajari lawan Nabi Sulaiman agar merasa, jangan merasa mengongkosi, jangan merasa memberi makani, jangan merasa menolongi. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar hendak memakani binatang-binatang pulang. Oh ya Tuhan, ayo. Siapakan ya Tuhan dah mau undang tamunya Wak? Seminggu, ya Nabi Sulaiman. Banyakkah aja, tenang aja, siapakan makanan minggu. Bagawian. Pokoknya makanan tuh nang masak itu harusnya tahan seminggu dimakan. Dikiau Tuhan, seikong iwak, wak ya Tuhan. Keluar ram. Apa Tuhan? Sulaiman berpengantenan. Undangan. Napa? Makannya sana. Siap seberatan makanan, bluk tagoknya. Adakah lagi jinya? Takajut Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, ada kanyang jakah? Ini seperti gajahnya reginya. Astagfirullah ya Nabi Sulaiman. Ya Allah, betapa engkau yang kaya. Betapa engkau yang memberi ongkos, memberi makan kepada seluruh makhluk, bukan ulun. Bukan ulun. Rasa-rasa timbul seorang nang mengongkosi, rasa timbul seorang nang memakani orang. Jadi jar Nabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, nang anum-anuman rasa bungas muha. Itu nang dibujurlakan rasa tuh, nah rasa bungas di mana? Asalnya apa karena muhane menek bau mahom menek, tahu kalau menek. Namun kada suah melihat menek, coba mengocok dulu gitu, melihat tuh menek kada daharaganya. Rasa bila sudah pandangan merasa diri beisi, ini rasa, lalu timbul permintaan, ini nafsu nih. Pandangan merasa diri harap, merasa diri hebat, maka timbul kehendak namanya hawa, yang disebut hawa nafsu. Hawa keinginan apa? Minta dipuji. Rasa nang bicara tadi, memandang seorang harap, memandang seorang hebat, memandang seorang alim, memandang seorang sugih, memandang seorang jagau, lalu timbul aja kehendak. Nah kehendaknya nang timbul dari pandangan tadi disebut kehendak, ini hawa nafsu. Apa nang dikehendakinya? Pujian, sanjungan, kehormatan. Ini nang kita bunuh. Terus apa? Setelah kita memandang kada bisi apa-apa, lalu kada bakahandak. Siang malam pagi sore, siang malam pagi sore melatih. Unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa. Nang bujur beisi apa-apa, kelebihan, kemuliaan, kebesaran Allah. Nah, Allah, maka kalimat Allah itu yang mematikan nafsu. La ilaha illallah. Nah kita dari kecil, dari masa muda, nafsu kita masih hidup. Apa arti masih hidup? Memandang diri bisi kelebihan, nah ya Allah hiduplah. Memandang diri alim, nah hiduplah. Memandang diri sugi, nah hiduplah. Memandang diri bisi kelebihan, nah hidup. Nah dimatii, kayak cara mematiinya? Jangan dianggap beisi itu. Mudahan paham. Ini awal sebuah perjalanan. Nah, jadi mari kita merasa kada bisa apa-apa. Nah, kada bisa apa-apa. Nah, jadi belajar di mana? Di pondok.
di mana? Di majelis taklim, di mana? Di tempat-tempat tuan guru. Dan alhamdulillah pondok sudah menyiapkan segala kurikulum yang isinya satu diantaranya ya ini, qatlun nafsi. Jadi berhasil seorang santri pertama keluar dari pondok pesantren, dia telah membunuh nafsunya sendiri. Tunang lulus, tunang wisuda hakiki. Tapi kalau maaf keluar dari pesantren, oh masya Allah, belum lulus saja koyo, bulan Ramadan balik ke kampung, dilanggar duduk di peimaman sudah, belum lulus koyo karena sudah, oh duduk di peimaman jadi jeneng orang bujur juga pang jurang, bujur aja nyajar jadi imam kena kenapa inya di pesantren nya bisa segalanya kadua nih orang menagur bujur juga, bacaannya bagus paseh bujur aja juga, sembahyangnya pas saja, tapi inya belum memati nafsu, inya masih merasa harap, inya masih merasa hebat. Justru itu inya meminta dipuji, minta disanjung, minta dimuliakan. Sampai lulus ya nang lalu tuh mudah kayak istawu udah istawu sufufukum udah di hulu sungai nih cakap bahasa Banjar rejekin nggak ada apa juga, ratakan sop tuh, nah selesai yang istawu sufufukum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Ada paham nggak kayak? Iya, kadang-kadang karena merasa harap, merasa hebat, menampilkan, melihatnya rasa, lalu gatal hendak menampilkan, gatal hendak menampayakan, gatal nih kamu ngalim kada digaru, hanya bisa sedikit belajar bahasa Inggris bulik ke rumah, good morning Fafi. Nang abah ini orang kada sakulah, nang ngaran inya gatal nya gatal, good morning Fafi jurai jasidin di got banyak nang kuning, nah cur jasidin ini gatal karenanya belum membunuh nafsunya, rasa harap, rasa hebat, kada kawa beranai. Allah yarham guru Seman datang dari Mekah 15 tahunan mengaji di sana, beberapa guru wali-wali Allah Subhanahu wa taala, guru-guru beliau bulik ke kampung, ya Allah baca doa tapun-tapuntal ini tugin kada menampil bahuma menangis nang kuitan ini kehasil menuntut. Ada kita ya Allah belum tamat sudah duduk di peimaman atau nelpon anu ketua langgar enalah sembahyang isya lan tarawih udah jadi imam bila kadang ada guyang tihang langgar gatal hendak menampilkan tuh gatal banget, gatal tuh bang, oh ngambilanya kada menampilkan gatal ngarannya kayak apa gatal kada digaru dampe, nah itu pertama-tama membunuh nafsu dulu. Ini orang buntung, orang selamat. Nah belajar. Nah hasilnya, ciri nafsunya telah baik, berubah dari nakal menjadi bagus, dari rigat menjadi suci. Satu, dipuji dan dihina kada masalah lagi. Dua, diberi ataupun kada oleh Allah kada mempermasalahkan lagi. Kenapa? Karena hawanya telah tiada, hawa nafsunya telah mati. Inya rela diatur daripada mengatur, inya rela menerima dari harus umpat campur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Inya yang harus belajar mengerti Allah, bukan Allah yang harus mengerti inya. Ini hawa nafsu mati nih. Dibari Tuhan, alhamdulillah. Kada dibari Tuhan pasti ada hikmatnya. Inya belajar ngerti, kada mau mengarasi lagi, kada ada lagi. Kenapa?
karena Tuhan hebat, Tuhan segala-galanya, Tuhan bijak. Ini nang mati nafsu. Nah, jadi cirinya kita pulang nafsu masih hidup, pertama panyingkungan. Nah, hanya di penderurang, pada orang kada menuju seorang nyomajer ndak aja, nyinggong ndak peleng neh ya. Nah, panyingkungan benar. Orang penceramah berbicara tentang kada sembahyang dosanya gonol, dosanya gonol banar. Inya ini barongan kada sembahyang. Bah guru tuh jar manyinggung ndak aja. Pada sidin kada tahu kada lon itu. Kenal kada mendapat kada ngarannya Jakarta tahu. Sidin umum aja mahambur uyah siapa luka padeh. Ya Allah kada ada istilah jua menuju siapa kada. Wah hambur uyah kenapa deh? Wah guru tuh jar monting unda kada ada mah jahatnya pang sangka. Jahatnya madahkan orang ma istilahkan mah hambur uyah kodenya kada ada. Orang merangut kamu. Padahal muhanya dasar kayak itu aslinya tuh ini kada pernah senyum. Udah nyonyor nawai nyon senyum nyornya kayak itu jam dasar muhanya kayak itu dari sononya kayak patung tuh kayak apa nah, kita belajar ngerti orang bukan kita yang harus dimengerti. Kalau mau dimengerti masih ada permintaan. Bila ada permintaan berarti ada perasaan kelebihan untuk meminta sesuatu. Minta dihormati berarti merasa lebih lagi. Minta dimuliakan, minta diagungkan. Wah tuan guru datang sarwan, anda kurang di padang sandal. Mudahan kampung nih bala turun di situ. Ada beadab lalu luat tuan guru di andaknya di padang sandal. Nah ini tuan guru nang masih punya permintaan. Kenapa jadi minta permintaan? Karena merasa kelebihan. Orang mah andak di padang sandal, hendak sidin di titilaman. Bamamai bulik ke rumah bini nang di mamai sidin. Bungol ba namanya aja. Apa aja namanya? Ya itu kada akhlak kampung di sini jar. Neraka sebertahan apa mun bertahan neraka jenang bini teh buat ulun kada ikam kada jangan. Nah hah iya kan iya kada. Nah jadi satu dua sekolah hadir di majelis satu membunuh nafsu agar merasa tawaduk kada merasa bisi apa-apa kada meminta apa-apa. Dua wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang hadir di majelis satu keberhasilannya mampu membunuh nafsu, yaitu rasa-rasa harat, rasa-rasa hebat bunuh hingga menghilangkan permintaan. Tiada lain yang dikejarnya sekarang bahwa yang hebat Allah, dia harus mengagumi dan mengerti Allah. Inya nang mengerti Allah, bukan Allah yang mengerti inya. Mati itu sudah nafsu. Dua wa amila lima ba'dal maut. Hadir di majelis sekolah di pesantren ada beisi ingatan imbah mati ini dipikirakan. Imbah mati ini nah dipikirakan. Cobalah kita nang bungol nang lagi anom tambuk oon, coba kita membungolakan kesah diri kita di dasar bungol lagi anom, kita mengejar sebuah cita-cita. Apa cita-cita kita? Nak sugih. Bagi kita sugih keberhasilan, terus bercari berusaha menghitung duit dengan jumlah yang banyak, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi nang sekong hendak minta dimuliakan. Kisaran kita dunia batehe mahabbat neh. Kita kada pernah berpikir akhirat. Apa pikiran akhirat yang pertama? Nah, pertama-tama akhirat yang kita pikirkan, terutama di usia senja, masa tuha, umur 50. Pernahkah kita menghitung dosa yang selama ini kita menghitung nota? Siang malam nota aja nang dihitung, berapa hujungan, berapa kerugian. Lihati peti besi berapa bertambahnya, gelati rekening berapa bertambahnya, itu aja. Kada pernah terpikir berapa dosa nang unda gawe.
Itu ciri orang akhirat. Orang dunia kada pernah menghitung berapa dosa. Nyasa sugih ja, duit masih git gitu toynya. Nyasa sugih. Kada bagaduh. Korupsi gawinya kenapa? Nyasa sugih. Itu cita-citanya. Itu keinginannya sugih. Nah, mana menghitung dosa? Dadah. Tahalang kata bujur ke cari harta tuh yang penting sugih. Ujung ugang ini yang penting penampilan. Aye Kang. Iya. Gara-gara hendak penampilan dunia, gara-gara hendak sugih dunia. Akhirnya kada menghitung dosa. Orang kada menghitung dosa berarti kada ingat akhirat. Hitung dosa aja dulu. Undani nama ambil duit masjid berdosa kada kah? Nah itu orang akhirat. Amun orang dunia undani bila ambil duit masjid sugih tak diambilnya. Nah itu orang dunia tak. Orang di luar tuh ada sandal nang pina larang tuh udah ambil nang sandal ini kau udah jual kena larang anu dapat duitnya nyaman di dunia. Amun orang akhirat udah ambil sandal ini nah berdosa kada kah tur akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Kedua, kita hadir ke majelis, kita sekolah di pesantren, buah nang kedua kita berpikir ini dosa kah kada, ini pahala kah kada. Bukan sugih, bukan miskin, bukan banyak duit, bukan sedikit duit yang dibahas, tapi ini pahala kah dosa. Ini gunanya sekolah, ini gunanya belajar agama. Nah apalagi yang usia senja nih udah tasbih aja lagi di tangan. Astagfirullah, astagfirullah, bahari nota aja nah ini. Nota pertama catat, nota kedua catat, nota ketiga abungol kurang ya. Nah bungol ginya ya. Nah jangan mamanya jan tahun ini manya kita jakat tapi bohojong manya aja kada bohojong apa aja umanya makan anu lohan tiap hari, anu arwana tiap hari kada bohojong nang apa ilah aja bungolnya aku nek aja. Kapan kita menghitung dosa? Jiwa yang nakal, yang merasa kada pernah berdosa. Ulun dipinjami misalnya sebuah mobil, disuruh untuk menggunakan kepada kebaikan. Yang menjulung pasti senang kalau ulun menggunakan kepada kebaikan. Saat membulikakan biarnya tegepak, biar teranjah, asal demi kebaikan ulun menggunakan, ampunnya kada apa-apa. Sekarang semua kita dipinjami mobil, awak ini kendaraan. Roh kita ini dikasih jasad. Jasad ini seperti sebuah mobil mewah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti ada saatnya kita mengembalikan kepada ampunnya. Sekarang saat mengembalikan, bannya tapaco, lampunya pecah, businya terhambur, beranikah kita membulikan? Jersidin naninya jasad kendaraan bawa ke Honda, tunggang bawa ke Honda, sekali kita bawa ke lain yang meranjah pohon. Malam minggu kemanakah? Nenek membawa kendaraan yang salah nih. Semakin dingin semakin malam. Juraemun siang panas pintar. Kemana membawa kendaraan? Teranjah pohon, tegepak, tapi kada kebaikan. Bulik matarakan anu ampun pian pecah, anu na lampu bannya tapaco bonggol. Orang-orang akhirat berpikir, ini membulikakan awak nih kayak apa? Ini membulikakan awak nih kayak apa? Ada sebaik kata pun dipertanggungjawabkan. Apa jawabannya? Istighfar, lakasi menghitung dosa saat senja telah tiba. Jangan pernah lagi menghitung nota lebih dari menghitung dosa. Silakan menghitung nota, tapi ingat berapa dosa yang sudah kita gawe.
tangan nih suah menempeleng urang, suah mengucik kemaluan urang, tangan burit urang dikuciknya. Ini tangan, ini mata, Allahu Akbar, berapa kali menghintipakan acil mandi. Ini lampu mata ini pecah taranjah acil. Lebih dari itu saat menghintipakan acil mandi, mau tangan mengocok, tahangkop pulang nang bendan ini kapuhon, artinya talanggar nih. Berapa dosa? Satu dosa. Kalau Allah menghukum, tak ada seorang manusia yang menyandang hukumannya Allah. Apa jawaban paling bijak? Akui dosa, minta ampun kepada Allah. Hari udah senja, jangan menghitung nota, jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai ini jangan lupa akan undani betuyuk dosa. Coba mau tuh menangis, dulu ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak, kada pernah terpikir dosa, berapa dosa nang digawi betuyuk. Belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ulun nang salah, kadada orang yang menjerumuskan ulun jua nang salah, ulun minta ampun ya Allah, kadada orang yang membawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Selama ini ulun ada salah Tuhan dada minuman kada suah, mau obat kada suah, ulun orang baik wali kutub. Kapan menghitung dosa? Kapan? Wa amila lima ba'dal maut, melakukan amal, memikirkan sesuatu apa sanggup bakal imbah mati. Ini kada pernah berpikir imbah mati, kada pernah. Nah ini gunanya sekolah di pesantren, ini gunanya hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu. Dua, menghitung dosa. Dosa betuyuk. Karena menurut ulama awal suluk diantaranya yaqdhatul qalbi, hati mulai sadar bahwa betuyuk dosa nang digawe. Betuyuk ada sedikit lagi betuyuk. Kepada nang sudah pernah melacur lah kasih menghitung dosa. Ya Allah ampuni dosa ulun, itu arti menghitung. Ampuni ya Allah kadada nang salah ulun juai nang salah, ampuni ya Allah, ampuni ulun kada hendak lagi. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Jangan merasa ya Allah ulun terpaksa. Nah gitu Tuhan, kenapa kada mau mengaku salah? Kenapa membela diri? Akui ulun salah ya Allah, ampuni ya Allah. Datang kepada Allah dengan kejujuran. Tersebut dalam sejarah. Asalnya puasa itu berapa? Maghrib berbuka, imbah isya imsak, itu awal puasa. Disuruh zaman Rasulullah, terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tegawi bini imbah imsak. Datang sidin ke Rasulullah, Rasulullah ulun minta rela, ulun salah, ulun tertutup bini, minta aja bahasa Banjarnya. Nah ulun kayak apa hukumannya, kayak apa salahnya nih nah. Setelah Sayyidina Umar melapor, ternyata sebelumnya hampir kebanyakan orang Makkah juga menggawe, cuma ada melapor. Kenapa? Supan atau apakah kada tahu juga. Lalu Allah mendatangkan perintah, berbukalah ketika adzan maghrib, si imsak ditunda menjelang subuh. Kenapa? Tuhan mengolah aturan pertama maghrib berbuka, imbah isya sedikit imsak. Tuhan hendak mengetahui siapa paling jujur mengaku bersalah. Siapa yang dengan tulus mengaku salah? Siapa? Orang pertama yang datang kepada Rasulullah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka dipujilah oleh Rasulullah Sayyidina Umar. Mbak sudah sidin bakuya jadi jenis eko ulun ke tujuan rancak lagi. Nasi kong pulang, ulun bilang tiap malam ya Rasulullah. Mbah sudah Sayyidina Umar memulai, sekalinya bilang hampir sama kahan. Bujur juga ikan bayangkan maghrib berbuka imbah isya imsak, berokok tuh 2 bilah ya, 2 bilah tarawehnya ya. Nah
Allah mau tahu siapa yang jujur. Nah, coba kita dipadahkan orang ahli maksiat, jangan tersinggung karena kita telah lama menilai diri kita ahli maksiat. Kita dihina orang, dianggap orang ahli neraka sekalipun, mungkin kita kadang harus tersinggung karena kita telah menilai mungkin diri kita ada benarnya ahli neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tersinggung malah membela diri, undak ada ahli neraka, modal apa yang kita bawa? Modal apa? Ayo, kelebihan apa yang kita bawa? Nah, jadi nang anum-anuman, mari berjuang, sekolah, belajar di majelis taklim, bunuh nafsu. 2, jangan pernah melupakan menghitung dosa. Jadi bila hendak apa-apa tuh nih berdosa kada itu amunnya ini ndak harus sugih, kayak apa caranya? Sugih kada berpikir berdosa kada. Ini orang dunia. Ada orang nang sekolah belajar agama, hadir di majelis, ada masuk di kepalanya ini berdosa kada. Ini gunanya. Wa amila lima ba'dal maut, inya melakukan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Apa? Kita kada perlu mengharap surga lebih utama. Nang penting dosa kita nih nak kada terbawa mati. Kita hitungi jamat sehari sebuting dosa, umur sudah 50 tahun, 360 kali 5 berarti berapa? Nah, 5 kali 6 0 tahan 3. Nah, 15 tambah 3 18 apa tuh? 360 kali 50 18.000 lah. Nah, 18.000 dosa dihukum makan Tuhan 5 buting aja. Sesengot hangit, awak hangit. Ini 5 aja, belum ke 18.000 nya dihukum makan Tuhan. Tuhan ampuni ulun-ulun mengaku salah, ulun nang salah, ulun nang berdosa. Bahkan saking akhlak mulianya mereka lalu kemudian, ya Allah ampuni nang lain juga, ampuni nang lain juga, jangan kau hukum yang lain. Sama-sama berdosa, sekarang jalan keluarnya memintakan ampun buat diri dan kepada orang lain. Kada menyambati, kada menghina. Mun seorang bakunat juga kada boleh nyambati kunat orang. Sama aja tiba kunat juga. Pengantutan mana ini aja, salinya seorang pengantutan juga kada usah menyambati orang. Degum, degum. Bilang 5 menit pengantut menyambat ya, pengantutan menan ini aja salinya inya arah belum 5 menit dagum. Sama aja mun bubuhan pengantutan juga kada boleh bisa sambatan, apalagi mun inya bakantut kurang siup baginnya bau banar berarti kantut. Bom atom kau ledakkan ya kata samut tahamburan dagum samut tegana seperti anak. Untung udah diitihi, kenapa jadi selamat kada siup samut, kawanannya siup samut bermasker. Allah wal ahmaqu, orang bungul nang belum lulus sekolah sekalipun sekolah, orang bungul nang belum mengerti ilmu walau hadir di majelis. Man atsba'a nafsahu, orang yang tunduk kepada keinginan nafsu. Ada hawa lagi membunuh nafsu. Wat man atba'a nafsahu hawahu, rasa harap minta dipuji, maka inya berusaha untuk meminta pujian itu dengan cara bagaimanapun dia tampilkan kelebihannya. Demi apa? Demi nafsu dan keinginan. Ini nang ahmak, ini orang belum alim, ini masih bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, urusan dunia behimat, urusan akhirat dia berhayal-hayal. Kena mahadang Tuhan, kena mahadang kada sibuk, hayal aja, mahayal. Harusnya paling kada, mudah-mudahan kita di masa umur sudah 40 tahun ke atas itu mungkin sudah senja,
asar sudah tiba, mari menghitung dosa. Di tengah malam sembahyang tahajud, sujud terakhir bahasa Indonesia, tapi di dalam hati kita ampun berkhidmat kepada Allah. Setengah jam lebih kita sujud, kada jadi masalah. Semakin lama sujud, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung nota. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung harta. Kapan? Bahkan ketika mencari harta kita kada kenal dosa. Bahkan ketika kita mencari kesugihan kita kada pernah menanyakan ini dosa apa kada. Dulu di zaman kita bodoh, sekarang alhamdulillah kita berpikir berdosa kan, salah. Nah sampai akhirnya kekuatan hati ini salah kada di kita, walaupun kada berduit. Ini salah kada di kita, walaupun mungkin itu beban bagi kita. Tapi yang penting kada salah. Tuh sudah dosa kita gawi banyak. Bebinian nang dahulu bebuka aurat. Ya Allah, jangan siksa ulun nang salah ulun. Jangan lagi membela diri ulun yang salah ya Allah. Paha ulun tampayakan, susu ulun tampayakan. Minta ampun ya Allah, minta ampun. Kapan itu kapan? Ini nangaran orang beruntung dunia dan akhirat. Mudahan tengah malam ka habis sembahyang, maklumlah bahari nang dasar bungol lawan salah juga. Ngaran aurat tuh bilang ih aja, no bebinian nih paha ditampayakan, susu saballah kelihatan, ada kegampangan mah kutang tuh bebayanya. Jadi anda kan tali kutang tuh pas dipentel susu sini, nah jadi saballah kelihatan. Jangankan nang bobuhan santri, tuan guru aja mandi wajib melihat ya. Tuan gurunya mandi wajib, apalagi santrinya saku pada mengocok sebarataan bisa. Maka pulang beristilah, pulang mah mengompas susu nih supaya gono kita tampayakan. Nah, ya Allah, gulu, nah tukang beca berapa kali tercabur. Orang membeca tuh melihati muka, sidin melihati nah. Cokui kita ranjah, hanyar sidin astagfirullah ya sidin. Melihat anu gulu bebinian kada astagfirullah, mbak teranjah beca astagfirullah ya sidin. Makanan diranjah polisi pulang. Oh kasihan polisi, lagi main SMS diranjahnya. Nah kita nih mati bang, jaka kada mati ayo ja. Kada perlu mikirkan dosa, bapak juga mikirkan dosa. Mati, kita bukan orang pertama nang mati. Jika kita nang pertama nih kerja nang matiannya belum. Lalu jar Tuhan, kena nyawa mati bisa ragu kita, bujur jual lah. Kerja nang matinya belum. Bujur mungkin ragu. Ini kita bukan orang pertama nang mati, berarti mati itu bujuran. Ih, kampung kematian. Kula mati, bujuran sekalinya mati bujuran. Kada encaan jakanya kita pertama orang nang mati, baluman ada nang mati, bolehlah ragu. Dan yang kedua, kita ini menunggu dari Nabi Adam sampai kepada abah kita semua telah mati, tinggal giliran kita. Abah meninggal, Kain meninggal, Dato meninggal, sampai ke Nabi Adam. Sekarang mah hidup kita, berarti giliran siapa? Kita. Nunggu aja lagi. Abah hidup, boleh jadi giliran abah, hanya kita. Ini abah mati, Kai mati, Dato mati, sampai ke Nabi Adam. Sekarang nang hidup kita, nunggu ya lagi. Nah astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Ya Allah, kita terbiasa panglah bila berbuat baik, mau membanggakan kebaikan, tapi kapan kita merasa bersalah di hadapan Allah, meminta ampun atas dosa dan kesalahan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ada naril jahimi. Surga firdaus kada pantas, neraka itu yang pantas, tapi jujur kada tahan. Fahab li taubatan, ampuni ulun ya Allah. Ini orang akhirat, orang yang telah mencoba menghitung dosa, mengisi waktu mencoret-coret dosa yang digawi berapa butir. Fahab li taubatan, mulut pun berkata ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun, waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sampai kalimat ini dibaca bila hari Jumat
mbahnya duit tah 5 kali fadilatnya husnul khatimah. Kenapa? Ya wajar, karena orang ini telah mencoba menghitung dosa, berarti memulai kehidupan akhirat yang selama ini dia hitung sugih, nota, berhasil, sukses, jadi ini, jadi itu aja nang dihitung. Sekarang dia telah mencoba, fahabli taubatan wa ghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Nah, mudah-mudahan ada waktu bagi kita satu berjuang untuk membunuh nafsu. Tidak ada kelebihan. Apapun kata-kata yang keluar dari pikiran yang merasa hebat, merasa alim, merasa sugih, itu nafsu yang harus kita bunuh. Cara membunuh jangan dibenarkan, jangan didukung ucapannya itu. Kada bujur aja kita. Lain dusta penderan nyawa. Ini sekolah kita, ini majelis kita, supaya itu kita dapat. Yang kedua, wa amila lima ba'dil maut. Kita mencoba menghitung akhirat. Apa hitungan pertama? Mari menghitung dosa sebelum menghitung pahala. Setelah itu hitunglah pahala. Berapa kebaikan yang pernah kita lakukan? Kebaikan. Yang kebaikan itu upahnya hanya di negeri akhirat. Para aulia, orang saleh, ketika berbuat baik diupah di dunia sini, mereka coret itu kebaikan. Apabila mereka berbuat baik diupah di sini, mereka coret itu bukan kebaikan, kata mereka. Yang benar-benar kebaikan upahnya kena di negeri akhirat. Belum lagi itu level kita hitung dosa, minta ampun kepada Allah tengah malam atau di siang hari. Kemudian ya waladi katsiran ma ahyatal layaliya bi tikraril ilmi wal mutala'ah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari jadi santri, hari santri yang tadi kata beliau pesantren itu diakui dalam dunia pendidikan, yang punya kehormatan juga, bukan sekedar pendidikan yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain, sungguh luar biasa. Namun sebenar-benarnya ialah belajar dan terus belajar. Apa yang dicari? Ya ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri. Bukan mencari harta, bukan mencari pujian. Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Tuan Guru Safat, beliau menulis dalam kitab yang kurang lebih maksud dan pahamannya, sepengetahuan aku tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah pangkat Nabi dan Rasul selain pangkat ulama. Maka dari karena itu kata beliau, tuntutlah ilmu lebih dari segalanya. Mengejar ilmu melebihi mengejar harta, mengejar pujian, mengejar sanjungan. Mengejar ilmu lebih dari mengejar harta. Dalam kitab Ibnu Athaillah berkata, ulama mereka adalah pelita dalam kehidupan. Mereka adalah penyejuk jiwa, penenang hati. Yang sakit di zaman dulu ketika melihat ulama tidak lagi berpikir untuk sehat sebagai jawaban, karena mereka telah menemukan ilmu adalah jawaban, bukan sehat. Ketika memandang ulama di zaman dulu, sehat sudah hati. Ketika memandang ulama di zaman dulu, ketika miskin, sehat sudah hati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang majelis-majelis di Banjarmasin yang punya masalah, yang punya ini, punya itu, hadir di majelis paling kada lagi mencari jawaban karena telah menemukan jawaban. Kada lagi memikirkan ketika sehat harus apa, ketika sakit harus sehat, ketika miskin harus sugih. Kada, yang penting jawaban telah ada, tapi tetap berusaha. Yang berdagang tetap, yang berhuma tetap, yang berjualan tetap. Mudahan majelis-majelis di Banjarmasin dimanapun berada itu menjadi jawaban bagi semua masyarakat.
Mereka tidak lagi mencari sakit, jawabannya adalah sehat. Mereka tidak lagi mencari miskin, jawabannya sugih. Mereka telah menemukan di majelis satu jawaban, kada harus sugih telah bisa mengatasi kemiskinan, kada harus sehat telah mengatasi akan sakit dan garing. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat cara hari jadi santri, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu penting, dan jangan malas, jangan pengoler, dan sekaligus jangan takutan. Hai para orang tua, kita sama-sama mencoba meyakini, kita menjulung anak kita sekolah di agama khususnya, makan apa inya kena, makan jawaban, dan itu yang benar dalam kehidupan. Inya kada perlu makan duit, inya kada perlu makan harta, inya makan jawaban. Apa jawaban? Pemahaman dan pengertian. Setelah dia dapat paham, dapat mengerti, dia tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, dia tidak mempermasalahkan masalah. Dan itulah jawaban hidupnya. Insya Allah berduit inya tersenyum, kada berduit inya akan senang juga. Karena apa? Inya telah menemukan jawaban. Kita yang salah, kita orang dunia yang mengkhawatirkan anak. Kalau udah sekolahkan pesantren, makan apa inya kena. Kita bicara makan, kita bicara harta, kita bicara dunia. Ini kesalahan kita. Kita utak berkisar tentang makan, tentang minum, tentang harta, tentang baju, tentang rumah. Ilmu ini kita suruh anak kita menuntut, bukan untuk itu seharusnya. Harusnya nak ikam sekolah, ikam belajar. Apa? Jangan kayak abah bungolnya. Abah mah anggap makan harus dengan harta, minum harus dengan harta, dengan dunia. Nak sekolah agar ikam tahu. Kenapa? Ya, karena rasa telah menjawab, karena ilmu telah memahami kehidupan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Hadithul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsan wa ashraf wa awdahu min al-kull, haitsu qala al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dari pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu, bahwa selain daripada menuntut ilmu, kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Berilmu artinya punya pengetahuan, punya pahaman. Ini modal utama, dan seyogianya mudah-mudahan terutama kita orang Banjarmasin memahami betul, meyakini betul, jawaban hidup hanya satu: ilmu, makrifat, paham, mengerti. Ketika garing, jawaban garing bukan sehat. Jawaban garing paham dan mengerti bahwa garing ada mengandung hikmat, ada mengandung kebaikan. Hingga hati ini belajar memahami dan menerima. Kalau sudah hati memahami, menerima, akan menikmati dengan garing tersebut. Hingga jujur mulut berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Jawaban garing
ilmu. Jawaban garing sehat, bukan jawaban. Setelah paham garing, ada hikmatnya, ada kebaikannya, dia tetap berobat, tapi bukan menunggu jawaban, cuma melaksanakan aturan dan syariat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, masalah sudah terjawab. Kededa lagi masalah. Inya ke rumah sakit sekedar melaksanakan perintah. Ada duit, ada dokter, berobat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, sudah terjawab masalah. Begitu juga nasib seseorang ketika hidup serba kekurangan, fakir dan miskin. Jawaban hidup bukan sugih. Jawaban hidup paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti bahwa dalam kemiskinan ada kebaikan, ada hikmat, dia akan belajar memahami sekaligus menerima. Kalau sudah menerima, maka akan menikmati. Terus inya tetap behuma, inya tetap betoko, inya tetap begawi, inya tetap berusaha. Kalaupun diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Kalaupun kada diberi, masalah sudah terjawab. Semoga kita mencari itu di majelis-majelis ta'lim, di pondok-pondok pesantren. Ini yang penting, memahami, mengerti, belajar beragama siang, malam, pagi, sore, apalagi buhan pondokan seharian dari pagi sampai zuhur jam 1 mengejar itu ilmu, mengejar itu jawaban. Enggak dulu di pondok-pondok pesantren ada ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya dan petunjuk, jawaban hidup. Dari karena itu Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa mengejar jawaban lebih penting dari mengejar kesugihan, karena kesugihan bukan jawaban. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah paham semuanya yang Allah lakukan kepada kita mengandung kebaikan, kita pertama harus punya pikiran, punya pandangan bahwa ini baik dan harus diterima. Kemudian kalau otak sudah berpikiran baik, menerima, nyaman, tenang, lalu memuji dan mengagumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan, ini yang harus diamalkan. Lalu dibagi oleh Allah, ada yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berbuat baik. Ringkasnya, gunanya apa? Membuktikan kalau Allah itu kita anggap baik, memberikan yang terbaik, puji, sanjung, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Buktikan Sidin orang baik, Sidin orang yang luar biasa, memperhatikan, memberi kita rahmat, memberi kita anugerah. Ada yang kadang-kadang sembahyang 500 rakaat, bahkan ada nang 1000 rakaat, karena isi sembahyang memuji. Muntungnya kada pernah dulak, karena inya merasa bahwa orang nang dipujinya ini dasar baik, dasar baik, luar biasa baiknya. Kenapa? Kenapa bisa merasakan baik? Inya paham. Memang diurut sakit, tapi justru karena paham diurut itu jadi bagus. Pahaman yang bisa menjawab urut itu bagus, urut itu baik. Walaupun sakit diurut, apalagi kena uratnya, uciak hancur, tereflek tukang urut di gendahnya, kesakitan. Tapi maha kuni menerima, tuntung memberi amplok apa pulang, baucap apa pulang. Jangan jarak paman lama urut ulun, jarak ndak Sidin, tereflek kamar Sidin hancur, ganti kada.
sakit diurut, tapi pahaman yang bisa menjawab. Nah beda lawan kekanak-kenang kada pahamnya kada paham bang, lalu kada kau jawab. Jangankan tukang urut, rumah tukang urut jadinya melihat muar tuh bang, menangis takutan. Nah apabila berilmu paham maksudnya pasti beramal. Kalau beramal kadada bunyinya berilmu kada mungkin. Pasti rajin beramal, rajin berbuat kebaikan, rajin memuji Allah, rajin mengagumi Allah. Nah lalu dari pembicaraan kemarin bermula hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ahsanu wa asyrafu wa awdahu, paling bagus kata, paling jelas keterangan, paling hebat arahan dan tujuan, minal kul, dari semua yang kita dengar kemarin, yaitu Nabi bersabda satu kata-katanya, al-kaisu man dana nafsah, orang beruntung dan selamat hidup orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Dua, wa amila lima ba'dal maut, dan menggawi amalan cagar sango imbah inya mati. Itu orang nang selamat, itu orang nang beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Satu, orang nang selamat lawan beruntung, orang yang kawa mengalahkan lawan nafsunya. Nah nafsu ini sama tahu dah kita, nafsu itu artinya kisah diri, kisah kepentingan pribadi, kisah diri, kisah kepentingan pribadi, nafsu ngarannya. Dan nafsu itu nyetahulah ada kehendaknya. Terucap di mulutnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Nafsu itu berkeinginan hendak jadi Tuhan, artinya inya nang maatur, kada inya nang diatur. Itu nafsu tuh. Sampai saking nakalnya nafsu, Tuhan diaturnya. Ayo kamu Tuhan bari ulun duit, lambat sedikitnya Tuhan memberi merangut. Ini jahatnya nafsu, karena inya sifatnya kenakalannya ana rabbukumul a'la, inya nang maatur, bukan inya nang diatur. Pokoknya apa kehendak inya harus jadi, apa kehendak inya harus dikabulkan. Terlambat sedikit hamok, apalagi kada dikabulkan bumamai. Itu nafsu. Kisaran nafsu, kisarannya putaran kehidupan nafsu, inya mahandaki harus jadi itu nafsu. Bila hendak harus jadi, apa nang dikehendakinya? Sugih dan ingin dihormati. Menurut dia sugih itu yang bagus, miskin kada. Menurut dia dihormati itu yang bagus, dihina kada. Ini kehendaknya, ini keinginannya, itu nafsu. Ya julon semalam di majelis, kalau orang kota itulah bapender lawan orang desa, ujar orang kota nyaman orang desa, ujar orang desa nyaman orang kota. Jadi jar orang kota nyaman nyawa orang nang di desa, ujar orang desa nyaman nyawa nang di kota. Kalau kita jadi penengah nang bahual berdua nih gampang. Kenapa jadi gampang? Si orang kota memadahkan orang desa nyaman, artinya masih ada nang memadahkan orang desa nih nyaman. Nah orang kota memadahkan orang desa memadahkan orang kota yang nyaman. Jadi kita nyawa masing-masing kada melihat kenyamanan masing-masing, itu aja salahnya. Gampang kita ujar nang kawin
sekalinya nyawa jar nyaman bujang pada kawin jarang kawin, tapi jarang bujang nyaman kawin pada bujang. Itu pandangan. Lalu berhual berdua kita menengahi, misalnya ujar kita nang bujang bersyukur, sebenarnya nyaman ada di awaknya mah. Nang kawin bersyukur, kenapa nang nyaman ada di awaknya mah? Gampang, karena berdua saling memandang nyaman. Tapi ketika sebuah permasalahan timbul, ujar orang miskin bagus sugih, ujar orang sugih dasar bujur. Ayo kam, kita menengahi abut nek ngalih. Amun nang tadi kita belakang nyawa nyaman aja jua, kenapa nyawa kada melihat benarai, tinggal nyawa aja lagi bersyukur, ada nang nyaman di awak nyawa, nang bujang mintu jua nyawa nyaman aja. Kenapa? Ini buktinya orang kawin madakan nyawa nyaman, syukuri dulu nyawa kebujangan nyawa. Nah, tapi ketika miskin lawan sugih sudah timbul pemahaman yang luput. Apa nang luput? Ujar orang si miskin bagus sugih, ujar orang sugih kita tahu nih kayak apa geh, dasar bujur. Kita yang menengahi ingin menyampaikan miskin itu mengandung kebaikan, miskin itu mengandung hikmat, dimusuhinya maka memusuhi berdua. Kada dibelanya pendapat kita, kada diterimanya pendapat kita. Siapa? Itulah nafsu. Inya tahunya sugih nyaman, miskin itu kada. Nah, itu nafsu tak? Nafsu. Inya hendak dihormati, sedikit jikam disinggung, hamok membaukan parang. Itu nafsu tak? Nah, jadi belajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, belajar apa geranang dikaji, membunuh nafsu. Ini pang nang dikaji nafsu ini nah dimatii. Kayak apa guru jar mematiin nafsu. Nah, mematiin nafsu, ulama telah berkata qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Pandanglah dengan satu pandangan, nafsu itu tidak memiliki apa-apa. Kita harus mengalahkan nafsu, memadahi nafsu. Maksudnya nafsu nangjer nyawa hendak minta puji, hendak minta sugih, nyawa tuh kada bisa apa-apa. Nyawa kada ada bisa apa-apa, kada ada kelebihan di awak nyawa tuh kada ada. Dari karena itu betulkanlah pandangan, betulkanlah rasa sugih, bunuh rasa sugih itu. Dada di awak kita nih rasa sugih. Sugih nang apa sugih? Utang aja menyeraput. Nang betuyok jua bisi duit sugih lah, kada sugih juga. Siapa memberi? Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman orang yang ketujuh memberi makan, siang malam itu ketujuh memakani, meminumi, menolongi lawan orang. Akhirnya Allah melajari lawan Nabi Sulaiman agar merasa, jangan merasa mengongkosi, jangan merasa memberi makani, jangan merasa menolongi. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar hendak memakani binatang-binatang pulang. Oh ya Tuhan, ayo. Siapakan ya Tuhan dah mau undang tamu nyawa seminggu. Ini Nabi Sulaiman banyakkah aja, tenang aja, siapakan makanan minggu bagawian. Pokoknya makanan tuh nang masak itu harusnya tahan seminggu dimakan. Dikiau Tuhan seikong iwak wak ya Tuhan keluar ram. Napa Tuhan? Sulaiman berpengantenan undangan. Napa? Makannya sana. Siap seberatan makanan, bluk tagoknya. Adakah lagi giginya? Takajut Nabi Sulaiman.
hak ya Nabi Sulaiman ada kanyang jakah ini seperti gajahnya reginya. Astagfirullah ya Nabi Sulaiman, ya Allah betapa engkau yang kaya, betapa engkau yang memberi ongkos, memberi makan kepada seluruh makhluk, bukan ulun, bukan ulun. Rasa-rasa timbul seorang nang mengongkosi, rasa timbul seorang nang memakani orang. Jadi jar Nabi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, nang anum-anuman nih, bah rasa bungas muha. Tuh nang dibujulakan rasa tuh nah, rasa bungas, bungas di mana? Asalnya nak perkara muha nih, menek, bau mahom, menek tahu kalau menek. Namun kada suah melihat menek, coba mengocok dulu gitu, melihat tuh menek, kada daharaganya. Rasa, bila sudah pandangan merasa diri beisi, ini rasa, lalu timbul permintaan, nah ini nafsu nih. Pandangan merasa diri harap, merasa diri hebat, maka timbul kehendak namanya hawa, yang disebut hawa nafsu. Hawa keinginan apa? Minta dipuji. Nya rasa nang bicara tadi, memandang seorang harap, memandang seorang hebat, memandang seorang alim, memandang seorang sugih, memandang seorang jagau, lalu timbul aja kehendak. Nah kehendaknya nang timbul dari pandangan tadi disebut kehendak ini hawa nafsu. Apa nang dikehendakinya? Pujian, sanjungan, kehormatan. Ini nang kita bunuh. Terus apa? Setelah kita memandang kada bisi apa-apa, lalu kada baka hendak. Siang malam pagi sore, siang malam pagi sore melatih. Unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa. Nang bujur beisi apa-apa, kelebihan, kemuliaan, kebesaran Allah. Nah, Allah, maka kalimat Allah itu yang mematikan nafsu. La ilaha illallah. Nah kita dari kecil, dari masa muda, nafsu kita masih hidup. Apa arti masih hidup? Memandang diri bisi kelebihan, nah ya lah hidup lah. Memandang diri alim, nah hidup lah. Memandang diri sugi, nah hidup lah. Memandang diri bisi kelebihan, nah hidup. Nah dimatii, kayak cara mematiinya, jangan dianggap beisi itu. Mudahan paham. Ini awal sebuah perjalanan. Nah, jadi mari kita merasa kada bisa apa-apa. Nah, kada bisa apa-apa. Nah, jadi belajar di mana? Di pondok, di mana? Di majelis taklim, di mana? Di tempat-tempat tuan guru. Dan alhamdulillah pondok sudah menyiapkan segala kurikulum yang isinya satu di antaranya ya ini qatlun nafsi. Jadi berhasil seorang santri pertama keluar dari pondok pesantren, dia telah membunuh nafsunya sendiri. Itu nang lulus, itu nang wisuda hakiki. Tapi kalau maaf keluar dari pesantren, oh masya Allah, belum lulus saja koyo. Bulan Ramadan balik ke kampung, dilanggar duduk di peimaman sudah. Belum lulus koyo karena sudah. Oh duduk di peimaman jadi jeneng orang bujur juga pang jurang bujur aja nyajar jadi imam kena kenapa inya di pesantren nya bisa segalanya kadua nih orang menagur bujur juga bacaannya bagus paseh bujur aja juga sembahyangnya pas saja tapi inya belum memati nafsu, inya masih merasa harap, inya masih merasa hebat.
Justru itu inya meminta dipuji, minta disanjung, minta dimuliakan. Sampai lulus, ya nang lalu tuh mudah kayak istawu udah. Istawu sufufukum. Oh ya. Di hulu sungai nih. Cakap bahasa Banjar rejekin enggak ada apa-apa juga. Ratakan sop tuh. Nah, selesai yang istawu استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Ada paham nggak kai? Iya, kadang-kadang karena merasa harat, merasa hebat, menampilkan, melihatnya rasa, lalu gatal hendak menampilkan, gatal hendak menampayakan, gatal nih kemalih nggak ada digaru. No, hanya bisa sedikit belajar bahasa Inggris bulik ke rumah. Good morning Fafi. Nang abah ni orang kada saulah. Nang ngaran inya gatal. Nya gatal. Good morning Fafi. Jurai jasidin. Di got banyak nang kuning. Nah. Cur jasidin. Ini gatal karenanya belum membunuh nafsunya. Rasa harat, rasa hebat, kada kawa beranai. Allah yarham guru Seman datang dari Mekah 15 tahunan mengaji di sana. Beberapa guru wali-wali Allah Subhanahu wa taala, guru-guru beliau bulik ke kampung. Ya Allah, baca doa tapun-tapun. Ini tugin kada menampil bahuma menangis nang kuitan. Inikah hasil menuntut? Ada kita ya Allah belum tamat sudah duduk di peimaman, atau nelpon nano ketua langgar, enalah sembahyang isya lan tarawih udah jadi imam, bila kadang ada guyang tihang langgar. Gatal hendak menampilkan tuh gatal benar. Gatal tuh bang. Oh ngambilanya kada menampilkan. Gatal ngarannya kayak apa? Gatal kada digaru dampe. Nah, itu pertama-tama membunuh nafsu dulu. Ini orang buntung, orang selamat. Nah, belajar. Nah, hasilnya ciri nafsunya telah baik, berubah dari nakal menjadi bagus, dari rigat menjadi suci. Satu, dipuji dan dihina kada masalah lagi. Dua, diberi ataupun kada oleh Allah kada mempermasalahkan lagi. Kenapa? Karena hawanya telah tiada, hawa nafsunya telah mati. Inya rela diatur daripada mengatur, inya rela menerima dari harus umpat campur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Inya yang harus belajar mengerti Allah, bukan Allah yang harus mengerti inya. Ini hawa nafsu mati ini dibari Tuhan, alhamdulillah. Kada dibari Tuhan pasti ada hikmatnya. Inya belajar ngerti, kada mau mengarasi lagi, kada ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan hebat, Tuhan segala-galanya, Tuhan bijak. Ini nang mati nafsu. Nah, jadi cirinya kita pulang nafsu masih hidup, pertama panyinggungan. Nah, hanya di pendar orang, pada orang kada menuju seorang ya, nyomajer ndak aja, nyinggong ndak peleng neh ya. Nah, panyinggungan benar. Orang penceramah berbicara tentang kada sembahyang, dosanya gonol, dosanya gonol banar. Inya ini tebarongan kada sembahyang. Bah guru tuh jar manyinggung ndak aja. Hah? Pada sidin kada tahu kada lon itu. Kenal kada berdapat kada ngarannya Jakarta tahu. Sidin umum aja mahambur uyah siapa luka padeh. Ya Allah kada ada istilah juga menuju siapa kada. Pokok hamburai uyah kenapa deh? Wah guru tuh jar monting unda kada ada majahatnya pang sangka. Jahatnya madahkan orang istilahkan hambur uyah kodenya kada ada. Orang merangut kamu. Padahal muhanya dasar kayak itu. Aslinya tuh nyani kada pernah senyum.
Udah nyonyor nawainya nyornya kayak itu jam dasar muhanya kayak itu dari sononya kayak patung tuh kayak apa namanya. Kita belajar ngerti orang, bukan kita yang harus dimengerti. Kalau mau dimengerti masih ada permintaan. Bila ada permintaan berarti ada perasaan kelebihan untuk meminta sesuatu. Minta dihormati berarti merasa lebih lagi. Minta dimuliakan, minta diagungkan. Wah, tuan guru datang sarwan, Anda kurang di padang sandal. Mudahan kampung nih bala turun di situ. Ada bacet lalu luan tuan guru di andaknya di padang sandal. Nah, ini tuan guru nang masih punya permintaan. Kenapa jadi minta permintaan? Karena merasa kelebihan. Orang mah andak di padang sandal, hendak sidin di titilaman. Bamamai, bulik ke rumah bini nang di mamai sidin. Bungol ba namanya aja, apa aja namanya? Ya tuh kada akhlak kampung di sini jar. Neraka sebertahan apa mun bertahan neraka jenang bini teh buat ulun kada ikam kada jar. Nah, hah? Iya kan? Iya kada? Nah, jadi 1, 2 sekolah hadir di majelis. 1 membunuh nafsu agar merasa tawaduk, kada merasa bisi apa-apa, kada meminta apa-apa. 2 wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang hadir di majelis, 1 keberhasilannya mampu membunuh nafsu, yaitu rasa-rasa harat, rasa-rasa hebat, bunuh hingga menghilangkan permintaan. Tiada lain yang dikejarnya sekarang bahwa yang hebat Allah, dia harus mengagumi dan mengerti Allah. Inya nang mengerti Allah, bukan Allah yang mengerti inya. Mati itu sudah nafsu. 2 wa amila lima ba'dal maut. Hadir di majelis, sekolah di pesantren, ada beisi ingatan. Imbah mati ini dipikirakan. Imbah mati ini nah dipikirakan. Cobalah kita nang bungol, nang lagi anum tambuk oon, coba kita membungolakan kesah diri kita di dasar bungol. Lagi anum kita mengejar sebuah cita-cita. Apa cita-cita kita? Nak sugih. Bagi kita sugih keberhasilan. Terus bercari, berusaha menghitung duit dengan jumlah yang banyak, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi nang sekong hendak minta dimuliakan. Kisaran kita dunia batehe mahabbat neh. Kita kada pernah berpikir akhirat. Apa pikiran akhirat yang pertama? Nah, pertama-tama akhirat yang kita pikirkan, terutama di usia senja, masa tua, umur 50. Pernahkah kita menghitung dosa yang selama ini kita menghitung nota? Siang malam nota aja nang dihitung. Berapa hujungan, berapa kerugian. Lihati peti besi, berapa bertambahnya. Geleti rekening, berapa bertambahnya. Itu aja. Kada pernah terpikir berapa dosa nang anda gawe. Itu ciri orang akhirat. Orang dunia kada pernah menghitung berapa dosa. Nyasal sugih ja, nah, duit masih git gitu toynya. Nyasal sugih. Kada bagaduh. Korupsi gawinya, kenapa? Nyasal sugih. Itu cita-citanya, itu keinginannya, sugih. Nah, mana menghitung dosa? Dadah. Tahalang kata bujur ke cari harta tuh yang penting sugih. Ujung ini yang penting penampilan. Wah, aye kang. Iya. Gara-gara hendak penampilan dunia, gara-gara hendak sugih dunia. Akhirnya kada menghitung dosa. Orang kada menghitung dosa berarti kada ingat akhirat. Hitung dosa aja dulu. Undani nama ambil duit masjid berdosa kada kah? Nah itu orang akhirat. Amun orang dunia undani bila ambil duit masjid sugih tak diambilnya. Nah itu orang dunia tak. Nah, orang di luar tuh nah ada sandal nang pina larang tuh. Unda ambil nang sandal ini kau unda jual kena larang. Anu dapat duitnya nyaman di dunia. Amun orang akhirat unda ambil sandal ini nah berdosa kah kada kah? Itu orang akhirat.
wa amila lima ba'dal maut. Kedua, kita hadir ke majelis, kita sekolah di pesantren, buah nang kedua kita berpikir ini dosakah kada, ini pahalakah kada. Bukan sugih, bukan miskin, bukan banyak duit, bukan sedikit duit yang dibahas, tapi ini pahalakah dosa. Ini gunanya sekolah, ini gunanya belajar agama. Nah, apalagi yang usia senja nih, udah tasbih aja lagi di tangan, astagfirullah, astagfirullah, bahari nota aja nih. Nota pertama catat, nota kedua catat, nota ketiga abungol kurang ya. Nah, bungol ginya ya. Nah, jangan mamanya jan. Tahun ini manyai kita jakat tapi buhujung manyai jan. Kada buhujung apa aja umanya. Makan anu lohan tiap hari. Anu arwana tiap hari, kada buhujung nang apa? Ilah aja bungolnya aku nek aja. Kapan kita menghitung dosa? Jiwa yang nakal, yang merasa kada pernah berdosa. Ulun dipinjami misalnya sebuah mobil, disuruh untuk menggunakan kepada kebaikan. Yang menjulung pasti senang kalau ulun menggunakan kepada kebaikan. Saat membulikakan, biarnya tegepak, biar teranjah, asal demi kebaikan ulun menggunakan, ampunnya kada apa-apa. Sekarang semua kita dipinjami mobil, ini awak, ini kendaraan. Roh kita ini dikasih jasad. Jasad ini seperti sebuah mobil mewah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti ada saatnya kita mengembalikan kepada ampunnya. Sekarang saat mengembalikan, bannya tapacol, lampunya pecah, businya terhambur, beranikah kita membulikan? Jersidin naninya jasad kendaraan bawa ke Honda, tunggang bawa ke Honda, sekali kita membawa ke lain yang nang meranjah pohon. Oh, malam minggu kemanakah? Nenek membawa kendaraan nang salah nih. Oh, semakin dingin, semakin malam. Jurai mun siang panas pintar. Kemana membawa kendaraan? Teranjah pohon, tegepak, tapi kada kebaikan. Bulik matarakan, anu ampun pian pecah, anu na lampu bannya tapaco, bungol. Orang-orang akhirat berpikir, ini membulikakan awak nih kayak apa? Ini membulikakan awak nih ya. Ada sebaik kata pun dipertanggungjawabkan. Apa jawabannya? Istighfar. Lakasi menghitung dosa saat senja telah tiba. Jangan pernah lagi menghitung nota lebih dari menghitung dosa. Silakan menghitung nota, tapi ingat berapa dosa yang sudah kita gawe. Tangan nih suah menempeleng orang, suah mengucik kemaluan orang. Tangan burit orang dikuciknya. Ini tangan, ini mata, Allahu Akbar. Berapa kali menghintipakan acil mandi. Ini lampu mata ini pecah, teranjah acil. Lebih dari itu saat menghintipakan acil mandi, tangan mengocok. Tahangkop pulang nang bendan ini kapuhon, artinya talanggar nih. Berapa dosa? Satu dosa. Kalau Allah menghukum, tak ada seorang manusia yang menyandang hukumannya Allah. Apa jawaban paling bijak? Akui dosa, minta ampun kepada Allah. Hari udah senja, jangan menghitung nota, jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai ini jangan lupa akan undani betuyuk dosa. Coba mau tuh menangis. Dulu ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak.
kada pernah terpikir dosa berapa dosa nang digawi betuyuk, belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ulun nang salah, kadada orang yang menjerumuskan ulun jua nang salah, ulun minta ampun ya Allah, kadada orang yang membawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah, ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Selama ini ulun ada salah Tuhan dada minuman kada suah, mau obat kada suah, ulun orang baik wali kutub. Kapan menghitung dosa? Kapan? Wa amila lima ba'dal maut, melakukan amal, memikirkan sesuatu apa sanggup bakal imbah mati. Ini kada pernah berpikir imbah mati, kada pernah. Nah ini gunanya sekolah di pesantren, ini gunanya hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu. Dua, menghitung dosa. Dosa betuyuk. Karena menurut ulama awal suluk diantaranya yaqdhatul qalbi, hati mulai sadar bahwa betuyuk dosa nang digawe. Betuyuk ada sedikit lagi batuyuk kepada nang sudah pernah melacur lah kasih menghitung dosa. Ya Allah ampuni dosa ulun, itu arti menghitung. Ampuni ya Allah kadada nang salah ulun juain nang salah, ampuni ya Allah, ampuni ulun kada hendak lagi. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Jangan merasa ya Allah ulun terpaksa. Nah Tuhan, kenapa kada mau mengaku salah? Kenapa membela diri? Akui ulunna salah ya Allah, ampuni ya Allah. Datang kepada Allah dengan kejujuran. Tersebut dalam sejarah. Asalnya puasa itu berapa? Maghrib, berbuka, imbah isya, imsak. Itu awal puasa. Disuruh zaman Rasulullah. Terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tegawi bini imbah imsak. Datang sidin ke Rasulullah. Rasulullah ulun minta rela, ulun salah, ulun tertutup bini, minta aja bahasa Banjarnya. Nah ulun kayak apa hukumannya, kayak apa salahnya nih nah. Setelah Sayyidina Umar melapor, ternyata sebelumnya hampir kebanyakan orang Makkah juga menggawe, cuma ada melapor. Kenapa? Supan atau apakah kada tahu juga. Lalu Allah mendatangkan perintah, berbukalah ketika adzan maghrib, si imsak ditunda menjelang subuh. Kenapa? Tuhan mengolah aturan pertama maghrib berbuka, imbah isya sedikit imsak. Tuhan hendak mengetahui siapa paling jujur mengaku bersalah. Siapa yang dengan tulus mengaku salah? Siapa? Orang pertama yang datang kepada Rasulullah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka dipujilah oleh Rasulullah Sayyidina Umar. Mbak sudah sidin bakuya jadi jenis eko ulun ke tujuan rancak lagi. Masih eko pulang ulun bilang tiap malam ya Rasulullah. Mbak sudah Sayyidina Umar memulai sekalinya bilang hampir sama kahan. Bujur jawab ikan bayangkan maghrib berbuka imbah isya imsak berokok tuh dua bilah ya. Babila tarawehnya ya. Nah, Allah mau tahu siapa yang jujur. Nah, coba kita dipadahkan orang ahli maksiat, jangan tersinggung karena kita telah lama menilai diri kita ahli maksiat. Kita dihina orang, dianggap orang ahli neraka sekalipun, mungkin kita kada harus tersinggung karena kita telah menilai mungkin diri kita ada benarnya ahli neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tersinggung malah membela diri, undak ada ahli neraka, modal apa yang kita bawa? Modal apa? Ayo, kelebihan apa yang kita bawa? Nah jadi nang anum-anuman, mari berjuang, sekolah, belajar di majelis taklim, bunuh nafsu. Dua, jangan pernah melupakan menghitung dosa. Jadi bila hendak apa-apa tuh nih berdosa kada itu amunnya ini hendak harus sugih, kayak apa caranya? Sugih kada berpikir berdosa kada. Ini orang dunia. Ada orang nang sekolah belajar agama, hadir di majelis, ada masuk di kepalanya ini berdosa kada. Ini gunanya.
wa amila lima ba'dal maut, inya melakukan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Apa? Kita kada perlu mengharap surga lebih utama, nang penting dosa kita nih nak kada terbawa mati. Kita hitungi aja mati. Sehari sebuting dosa, umur sudah 50 tahun, 360 kali 5 berarti berapa? Nah 5 kali 6 0 tahan 3, nah 15 tambah 3 18 apa tuh? 360 kali 50 18.000 lah. Nah 18.000 dosa dihukum makan Tuhan 5 buting aja, sesengot hangit, awak hangit. Ini 5 aja, belum ke 18.000 nya dihukum makan Tuhan. Tuhan ampuni ulun-ulun mengaku salah, ulun nang salah, ulun nang berdosa. Bahkan saking akhlak mulianya mereka lalu kemudian, ya Allah ampuni nang lain juga, ampuni nang lain juga, jangan kau hukum yang lain. Sama-sama berdosa, sekarang jalan keluarnya memintakan ampun buat diri dan kepada orang lain. Kada menyambati, kada menghina. Mun seorang bakunat juga kada boleh nyambati kunat orang, sama aja tiba kunat juga. Pengantutan mana ini aja, salahnya seorang pengantutan juga kada usah menyambati orang. Degum, degum. Bilang 5 menit pengantut menyambat ya, pengantutan menan ini aja salinya inya arah belum 5 menit dagum. Sama aja mun bubuhan pengantutan juga kada boleh bisa sambatan, apalagi mun inya bakantut kurang siup baginnya bau benar berarti kantut. Bom atom kau ledakkan ya tata samut tahamburan dagum oma samut tegana seperti anak. Untung mbah diitihi kenapa jadi selamat kada siup samut, kawanannya siup samut bermasker. Allah Allah. Wal ahmaqu, orang bungul nang belum lulus sekolah sekalipun sekolah, orang bungul nang belum mengerti ilmu walau hadir di majelis. Man atsba'a nafsahu, orang yang tunduk kepada keinginan nafsu. Ada Hawa lagi membunuh nafsu. Wat man atba'a nafsahu hawahu, rasa harap minta dipuji, maka inya berusaha untuk meminta pujian itu dengan cara bagaimanapun dia tampilkan kelebihannya. Demi apa? Demi nafsu dan keinginan. Ini nang ahmak, ini orang belum alim, ini masih bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, urusan dunia behimat, urusan akhirat dia berhayal-hayal. Kena mahadang Tuhan, kena mahadang kada sibuk, hayal aja, mahayal. Harusnya paling kada, mudah-mudahan kita di masa umur sudah 40 tahun ke atas itu mungkin sudah senja, asar sudah tiba, mari menghitung dosa. Di tengah malam sembahyang tahajud, sujud terakhir bahasa Indonesia, tapi di dalam hati kita ampun berkhidmat kepada Allah. Setengah jam lebih kita sujud kada jadi masalah. Semakin lama sujud semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung nota. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung harta. Kapan? Bahkan ketika mencari harta kita kada kenal dosa. Bahkan ketika kita mencari kesugihan kita kada pernah menanyakan ini dosa apa kada. Dulu di zaman kita bodoh, sekarang alhamdulillah kita berpikir berdosa kan, salah. Nah sampai akhirnya kekuatan hati ini salah kada di kita, walaupun kada berduit. Ini salah kada di kita, walaupun mungkin itu beban bagi kita. Tapi yang penting kada salah. Tuh sudah dosa kita gawi banyak. Bebinian nang dahulu berbuka aurat
Ya Allah, jangan siksa ulun nang salah ulun, jangan lagi membela diri ulun yang salah ya Allah. Paha ulun tampayakan, susu ulun tampayakan, minta ampun ya Allah, minta ampun. Kapan itu, kapan? Ini nangaran orang beruntung dunia dan akhirat. Mudahan tengah malam ka habis sembahyang, maklum lah bahari nang dasar bungol lawan salah juga. Ngaran aurat tuh bilang ih aja, no bebinian nih paha ditampayakan, susu saballah kelihatan, ada kegampangan nah kutang tuh bebayanya. Jadi anda kan tali kutang tuh pas dipentel susu sini, nah jadi saballah kelihatan. Jangankan nang bobuhan santri, tuan guru aja mandi wajib melihat ya. Tuan gurunya mandi wajib, apalagi santrinya saku pada mengocok seberataan bisa. Maka pulang beristilah, pulang mah mengompas susu nih supaya kono kita tampayakan. Nah, ya Allah, gulu, nah tukang beca berapa kali tercabur. Orang membeca tuh melihati muka, sidin melihati nah. Cokui kita ranjah, hanyar sidin astagfirullah di sidin. Melihat anu gulu bebinian kada astagfirullah, mbak teranjah beca, astagfirullah di sidin. Makanan diranja polisi pulang. Oh kasihan polisi lagi main SMS diranjahnya. Nah kita nih mati bang, jaka kada mati ayo ja, kada perlu mikirkan dosa. Bapak jo mikirkan dosa. Mati kita bukan orang pertama nang mati, jaka kita nang pertama nih kerja nang matiannya belum, lalu jar Tuhan kena nyawa mati bisa ragu kita jujur jual lah, kerja nang matinya belum. Bujur mungkin ragu, ini kita bukan orang pertama nang mati, berarti mati itu bujuran. Ih, kampung kematian, kula mati, bujuran sekalinya mati bujuran. Kada encaan jakanya kita pertama orang nang mati, baluman ada nang mati, bolehlah ragu. Dan yang kedua, kita ini menunggu dari Nabi Adam sampai kepada abah kita semua telah mati, tinggal giliran kita. Abah meninggal, Kai meninggal, Dato meninggal, sampai ke Nabi Adam. Sekarang mah hidup kita, berarti giliran siapa? Kita. Nunggu aja lagi. Abah hidup, boleh jadi giliran Abah, atau hanya kita. Ini Abah mati, Kai mati, Dato mati, sampai ke Nabi Adam. Sekarang nang hidup kita, tunggu. Nunggu ya lagi. Nah, astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Ya Allah. Kita terbiasa panglah bila berbuat baik, membanggakan kebaikan, tapi kapan kita merasa bersalah di hadapan Allah, meminta ampun atas dosa dan kesalahan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ada naril jahimi. Surga firdaus kada pantas, neraka itu yang pantas, tapi jujur kada tahan. Fahab li taubatan, ampuni ulun ya Allah. Ini orang akhirat, orang yang telah mencoba menghitung dosa, mengisi waktu mencoret-coret dosa yang digawi berapa butir. Fahab li taubatan, mulut pun berkata ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun. Waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil adzim. Sampai kalimat ini dibaca bila hari Jumat, mbahnya berwirid 5 kali, fadilatnya husnul khatimah. Kenapa? Ya wajar, karena orang ini telah mencoba menghitung dosa, berarti memulai kehidupan akhirat yang selama ini dia hitung sugih, nota, berhasil, sukses, jadi ini, jadi itu aja nang dihitung. Sekarang dia telah mencoba fahab li taubatan wa ghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil adzim. Nah, mudah-mudahan ada waktu bagi kita satu berjuang untuk membunuh nafsu. Tidak ada kelebihan. Apapun kata-kata yang keluar dari pikiran yang merasa hebat, merasa alim, merasa sugih, itu nafsu yang harus kita bunuh. Cara membunuh jangan dibenarkan, jangan didukung ucapannya itu. Kada bujur aja kita. Lain dusta penderan nyawa. Ini sekolah kita, ini majelis kita, supaya itu kita dapat. Yang kedua, wa amila lima ba'dil maut.
Kita mencoba menghitung akhirat. Apa hitungan pertama? Mari menghitung dosa sebelum menghitung pahala. Setelah itu hitunglah pahala. Berapa kebaikan yang pernah kita lakukan? Kebaikan. Yang kebaikan itu upahnya hanya di negeri akhirat. Para aulia, orang saleh, ketika berbuat baik diupah di dunia sini, mereka coret itu kebaikan. Apabila mereka berbuat baik diupah di sini, mereka coret itu bukan kebaikan, kata mereka. Yang benar-benar kebaikan upahnya kena di negeri akhirat. Belum lagi itu level kita hitung dosa, minta ampun kepada Allah tengah malam atau di siang hari. Kemudian ya waladi katsiran ma ahyatal layaliya bi tikraril ilmi wal mutala'ah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari jadi santri, hari santri yang tadi kata beliau, pesantren itu diakui dalam dunia pendidikan yang punya kehormatan juga, bukan sekedar pendidikan yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain, sungguh luar biasa. Namun sebenar-benarnya ialah belajar dan terus belajar. Apa yang dicari? Ya ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri. Bukan mencari harta, bukan mencari pujian. Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Tuan Guru Safat, beliau menulis dalam kitab yang kurang lebih maksud dan pahamannya, sepengetahuan aku tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah pangkat Nabi dan Rasul selain pangkat ulama. Maka dari karena itu kata beliau, tuntutlah ilmu lebih dari segalanya. Mengejar ilmu melebihi mengejar harta, mengejar pujian, mengejar sanjungan. Mengejar ilmu lebih dari mengejar harta. Dalam kitab Ibnu Athaillah berkata, ulama mereka adalah pelita dalam kehidupan. Mereka adalah penyejuk jiwa, penenang hati. Yang sakit di zaman dulu ketika melihat ulama tidak lagi berpikir untuk sehat sebagai jawaban, karena mereka telah menemukan ilmu adalah jawaban, bukan sehat. Ketika memandang ulama di zaman dulu, sehat sudah hati. Ketika memandang ulama di zaman dulu, ketika miskin, sehat sudah hati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang majelis-majelis di Banjarmasin yang punya masalah, yang punya ini, punya itu, hadir di majelis paling kada lagi mencari jawaban karena telah menemukan jawaban. Kada lagi memikirkan ketika sehat harus apa, ketika sakit harus sehat, ketika miskin harus sugih, kada. Yang penting jawaban telah ada, tapi tetap berusaha. Yang berdagang tetap, yang berhuma tetap, yang berjualan tetap. Mudahan majelis-majelis di Banjarmasin dimanapun berada itu menjadi jawaban bagi semua masyarakat. Mereka tidak lagi mencari sakit, jawabannya adalah sehat. Mereka tidak lagi mencari miskin, jawabannya sugih. Mereka telah menemukan di majelis satu jawaban, kada harus sugih, telah bisa mengatasi kemiskinan. Kada harus sehat, telah mengatasi akan sakit dan garing. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat cara hari jadi santri, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu penting, dan jangan malas, jangan pengoler, dan sekaligus jangan takutan. Hai para orang tua, kita sama-sama mencoba meyakini, kita menjulung anak kita sekolah di agama khususnya, makan apa inya kena, makan jawaban, dan itu yang benar dalam kehidupan. Inya kada perlu makan duit, inya kada perlu makan harta, inya makan jawaban. Apa jawaban? Pemahaman dan pengertian. Setelah dia dapat paham, dapat mengerti, dia tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, dia tidak mempermasalahkan masalah. Dan itulah jawaban hidupnya. Insya Allah berduit inya tersenyum, kada berduit inya akan senang juga. Karena apa? Inya telah menemukan jawaban. Kita yang salah,
Kita orang dunia yang mengkhawatirkan anak. Kalau udah sekolahkan pesantren, makan apa inya kena? Kita bicara makan, kita bicara harta, kita bicara dunia. Ini kesalahan kita. Kita utak berkisar tentang makan, tentang minum, tentang harta, tentang baju, tentang rumah. Ilmu ini kita suruh anak kita menuntut, bukan untuk itu seharusnya. Harusnya, nak, ikam sekolah, ikam belajar. Apa? Jangan kayak abah bungolnya. Abah mah anggap makan harus dengan harta, minum harus dengan harta, dengan dunia. Nak, sekolah agar ikam tahu. Kenapa? Ya, karena rasa telah menjawab, karena ilmu telah memahami kehidupan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Hadithul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsan wa ashraf wa awdah min al-kull, haitsu qala al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dari pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu, bahwa selain daripada menuntut ilmu, kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Berilmu artinya punya pengetahuan, punya pahaman. Ini modal utama, dan seyogianya mudah-mudahan terutama kita orang Banjarmasin memahami betul, meyakini betul, jawaban hidup hanya satu: ilmu, makrifat, paham, mengerti. Ketika garing, jawaban garing bukan sehat. Jawaban garing paham dan mengerti bahwa garing ada mengandung hikmat, ada mengandung kebaikan. Hingga hati ini belajar memahami dan menerima. Kalau sudah hati memahami, menerima, akan menikmati dengan garing tersebut. Hingga jujur mulut berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jawaban garing ilmu, jawaban garing sehat, bukan jawaban. Setelah paham garing, ada hikmatnya, ada kebaikannya, dia tetap berobat, tapi bukan menunggu jawaban, cuma melaksanakan aturan dan syariat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, masalah sudah terjawab. Kededa lagi masalah, inya ke rumah sakit sekedar melaksanakan perintah. Ada duit, ada dokter, berobat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, sudah terjawab masalah. Begitu juga nasib seseorang ketika hidup serba kekurangan, fakir dan miskin. Jawaban hidup bukan sugih. Jawaban hidup paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti bahwa dalam kemiskinan ada kebaikan, ada hikmat, dia akan belajar memahami sekaligus menerima. Kalau sudah menerima, maka akan menikmati. Terus inya tetap behuma, inya tetap
betoko, inya tetap begawi, inya tetap berusaha. Kalaupun diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Kalaupun kada diberi, masalah sudah terjawab. Semoga kita mencari itu di majelis-majelis ta'lim, di pondok-pondok pesantren. Ini yang penting, memahami, mengerti, belajar begamak siang, malam, pagi, sore, apalagi buhan pondokan seharian dari pagi sampai zuhur jam 1 mengejar itu ilmu, mengejar itu jawaban. Hingga dulu di pondok-pondok pesantren ada ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya dan petunjuk, jawaban hidup. Dari karena itu Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa mengejar jawaban lebih penting dari mengejar kesugihan, karena kesugihan bukan jawaban. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah paham semuanya yang Allah lakukan kepada kita mengandung kebaikan, kita pertama harus punya pikiran, punya pandangan bahwa ini baik dan harus diterima. Kemudian kalau otak sudah berpikiran baik, menerima, nyaman, tenang, lalu memuji dan mengagumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan, ini yang harus diamalkan. Lalu dibagi oleh Allah, ada yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berbuat baik. Ringkasnya, gunanya apa? Membuktikan kalau Allah itu kita anggap baik, memberikan yang terbaik, puji, sanjung, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Buktikan Sidin orang baik, Sidin orang yang luar biasa, memperhatikan, memberi kita rahmat, memberi kita anugerah. Ada yang kadang-kadang sembahyang 500 rakaat, bahkan ada nang 1000 rakaat, karena isi sembahyang memuji. Muntungnya kada pernah dulak, karena inya merasa bahwa orang nang dipujinya ini dasar baik kan, dasar baik, luar biasa baiknya. Kenapa bisa merasakan baik? Inya paham. Memang diurut sakit, tapi justru karena paham, diurut itu jadi bagus. Pahaman yang bisa menjawab urut itu bagus, urut itu baik. Walaupun sakit diurut, apalagi kena uratnya, uciak, hancur, tereflek tukang urut di gendahnya, kesakitan. Tapi maha kuni, menerima, tuntung memberi amplok ka pulang, baucap ka pulang. Jangan jara paman lama urut ulun, jarak ndak Sidin, tereflek kamar Sidin hancur, ganti kada. Sakit diurut, tapi pahaman yang bisa menjawab. Nah, beda lawan kekanakan nang kada pahamnya, kada paham bang, lalu kada kau jawab. Jangankan tukang urut, rumah tukang urut jadinya melihat muar tuh bang, menangis takutan. Nah, apabila berilmu, paham maksudnya, pasti beramal. Kalau beramal kadada bunyinya berilmu, kada mungkin. Pasti rajin beramal, rajin berbuat kebaikan, rajin memuji Allah, rajin mengagumi Allah. Nah, lalu dari pembicaraan kemarin bermula hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ahsanu wa asyrafu wa awdahu, paling bagus kata, paling jelas keterangan, paling hebat arahan dan tujuan, minal kul, dari semua yang kita dengar kemarin, yaitu Nabi bersabda, satu kata-katanya, al-kaisu man dana nafsah,
orang beruntung dan selamat hidup orang yang mengalahkan hawa nafsunya. 2, wa amila lima ba'dal maut, dan menggawi amalan cagar sango imbah inya mati. Itu orang nang selamat, itu orang nang beruntung hidup di dunia dan di akhirat. 1, orang nang selamat lawan beruntung, orang yang kawa mengalahkan lawan nafsunya. Nah, nafsu ini sama tahu dah kita. Nafsu itu artinya kisah diri, kisah kepentingan pribadi, kisah diri, kisah kepentingan pribadi, nafsu ngarannya. Dan nafsu itu nyetahulah ada kehendaknya. Terucap di mulutnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Nafsu itu berkeinginan hendak jadi Tuhan, artinya inya nang maatur, kada inya nang diatur. Itu nafsu tuh. Sampai saking nakalnya nafsu, Tuhan diaturnya. Moh, ayo ikam Tuhan bari ulun duit, lambat sedikitnya Tuhan memberi merangut. Ini jahatnya nafsu, karena inya sifatnya kenakalannya ana rabbukumul a'la, inya nang maatur, bukan inya nang diatur. Pokoknya apakah hendak inya harus jadi, apakah hendak inya harus dikabulkan, terlambat sedikit hamok, apalagi kada dikabulkan dumamai. Itu nafsu. Kisaran nafsu, kisarannya putaran kehidupan nafsu, inya mahandaki harus jadi itu nafsu. Bila hendak harus jadi, apa nang dikehendakinya? Sugih dan ingin dihormati. Menurut dia sugih itu yang bagus, miskin kada. Menurut dia dihormati itu yang bagus, dihina kada. Ini kehendaknya, ini keinginannya, itu nafsu. Ya julon semalam di majelis, kalau orang kota itulah bapender lawan orang desa, ujar orang kota nyaman orang desa, ujar orang desa nyaman orang kota. Jadi jar orang kota nyaman nyawa orang nang di desa, ujar orang desa nyaman nyawa nang di kota. Kalau kita jadi penengah nang bahual berdua nih gampang. Kenapa jadi gampang? Si orang kota memadahkan orang desa nyaman, artinya masih ada nang memadahkan orang desa nih nyaman. Nah, orang kota memadahkan orang desa memadahkan orang kota yang nyaman. Jadi kita nyawa masing-masing kada melihat kenyamanan masing-masing, itu aja salahnya. Gampang kita ujar nang kawin, sekalinya nyawa jar nyaman bujang pada kawin, jar nang kawin. Tapi jar nang bujang nyaman kawin pada bujang, itu pandangan. Lalu berhual berdua kita menengahi, misalnya ujar kita nang bujang bersyukur, sebenarnya nyaman ada di awaknya mah. Nang kawin bersyukur, kenapa nang nyaman ada di awaknya mah? Gampang, karena berdua saling memandang nyaman. Tapi ketika sebuah permasalahan timbul, ujar orang miskin bagus sugih, ujar orang sugih dasar bujur. Ayo kam, kita menengahi abut nek ngalih. Amun nang tadi kita belakang nyawa nyaman aja jua, kenapa nyawa kada melihat benerai, tinggal nyawa aja lagi bersyukur. Ada nang nyaman di awak nyawa, nang bujang mintu jua nyawa nyaman aja. Kenapa? Ini buktinya orang kawin madahkan nyawa nyaman, syukuri dulu nyawa kebujangan nyawa. Nah, tapi ketika miskin lawan sugih sudah timbul pemahaman yang luput. Apa nang luput? Ujar orang si miskin bagus sugih, ujar orang sugih kita tahu nih kayak apa geh, dasar bujur.
Kita yang menengahi ingin menyampaikan miskin itu mengandung kebaikan, miskin itu mengandung hikmat, dimusuhinya, maka memusuhi berdua. Kada dibelanya pendapat kita, kada diterimanya pendapat kita. Siapa? Itulah nafsu. Ingat tahunya sugih nyaman, miskin itu kada. Nah, itu nafsu tak? Nafsu. Inya hendak dihormati, sedikit jika disinggung, hamok membaukan parang. Itu nafsu tak? Nah, jadi belajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, belajar apa gerangan dikaji? Membunuh nafsu. Ini pangnang dikaji. Nafsu ini nah dimatii. Kayak apa guru jar? Mematiin nafsu. Nah, mematiin nafsu, ulama telah berkata, qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Pandanglah dengan satu pandangan, nafsu itu tidak memiliki apa-apa. Kita harus mengalahkan nafsu, memadahi nafsu. Maksudnya nafsu nangjer nyawa-nyawa hendak minta puji, hendak minta sugih, nyawa tuh kada bisa apa-apa. Nyawa kada ada bisa apa-apa, kada ada kelebihan di awak nyawa tuh kada ada. Dari karena itu betulkanlah pandangan, betulkanlah rasa sugih, bunuh rasa sugih itu. Dada di awak kita nih rasa sugih. Sugih nang apa sugih? Utang aja menyeraput. Nang betuyok jua bisi duit, sugih lah. Kada sugih juga. Siapa memberi? Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman orang yang ketujuh memberi makan. Siang malam itu ketujuh memakani, meminumi, menolongi lawan orang. Akhirnya Allah melajari lawan Nabi Sulaiman agar merasa, jangan merasa mengongkosi, jangan merasa memberi makani, jangan merasa menolongi. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar hendak memakani binatang-binatang pulang. Oh ya Tuhan, ayo. Siapakan ya Tuhan dah mau undang tamu nyawa seminggu? Ini Nabi Sulaiman. Banyakkah? Aja tenang aja, siapakan makanan minggu bagawian. Pokoknya makanan tuh nang masak itu harusnya tahan seminggu dimakan. Dikiau Tuhan seikong iwak wak ya Tuhan. Keluar ram. Napa Tuhan? Sulaiman berpengantenan. Undangan. Napa? Makannya sana. Siap seberatan makanan, bluk taguknya. Adakah lagi jinya? Takajut Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, ada kanyang jakah? Ini seperti gajahnya rejinya. Astagfirullah ya Nabi Sulaiman. Ya Allah, betapa engkau yang kaya. Betapa engkau yang memberi ongkos, memberi makan kepada seluruh makhluk. Bukan ulun. Bukan ulun. Rasa-rasa timbul seorang nang mengongkosi, rasa timbul seorang nang memakani orang. Jadi jar Nabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, nang anum-anuman bah rasa bungas muha. Itu nang dibujulakan rasa tuh nah, rasa bungas di mana? Asalnya napa karena muhane mene bau mahom mene, tahu kalau mene. Namun kada suah melihat mene, coba mengocok dulu ya melihat tuh mene kada haraganya. Rasa bila sudah
pandangan merasa diri beisi, ini rasa, lalu timbul permintaan, nah ini nafsu nih. Pandangan merasa diri harap, merasa diri hebat, maka timbul kehendak, namanya hawa, yang disebut hawa nafsu. Hawa, keinginan apa? Minta dipuji. Nyarasa nang bicara tadi, memandang seorang harap, memandang seorang hebat, memandang seorang alim, memandang seorang sugih, memandang seorang jagau, lalu timbul aja kehendak. Nah kehendaknya nang timbul dari pandangan tadi disebut kehendak, ini hawa nafsu. Apa nang dikehendakinya? Pujian, sanjungan, kehormatan. Ini nang kita bunuh. Terus apa? Setelah kita memandang kada bisi apa-apa, lalu kada baka hendak. Siang malam pagi sore, siang malam pagi sore melatih. Unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa. Nang bujur beisi apa-apa, kelebihan, kemuliaan, kebesaran Allah. Nah, Allah, maka kalimat Allah itu yang mematikan nafsu. La ilaha illallah. Nah kita dari kecil, dari masa muda, nafsu kita masih hidup. Apa arti masih hidup? Memandang diri bisi kelebihan, nah ya lah hiduplah. Memandang diri alim, nah hiduplah. Memandang diri sugi, nah hiduplah. Memandang diri bisi kelebihan, nah hidup. Nah dimatii, kayak apa cara mematiinya? Jangan dianggap beisi itu. Mudahan paham. Ini awal sebuah perjalanan. Nah, jadi mari kita merasa kada bisa apa-apa. Nah, kada bisa apa-apa. Nah, jadi belajar di mana? Di pondok, di mana? Di majelis taklim, di mana? Di tempat-tempat tuan guru. Dan alhamdulillah pondok sudah menyiapkan segala kurikulum yang isinya satu di antaranya ya ini qatlun nafsi. Jadi berhasil seorang santri pertama keluar dari pondok pesantren, dia telah membunuh nafsunya sendiri. Itu nang lulus, itu nang wisuda hakiki. Tapi kalau maaf keluar dari pesantren, oh masya Allah, belum lulus saja koyo. Bulan Ramadan balik ke kampung, dilanggar duduk di peimaman sudah. Belum lulus koyo karena sudah. Oh duduk di peimaman jadi jeneng orang bujur juga pang jurang bujur aja nyajar jadi imam kena kenapa ingat di pesantren nya bisa segalanya kedua nih orang menagur bujur juga bacaannya bagus paseh bujur aja juga sembahyangnya pas saja tapi inya belum memati nafsu, inya masih merasa harap, inya masih merasa hebat. Justru itu inya meminta dipuji, minta disanjung, minta dimuliakan. Sampai lulus, ya nang lalu tuh mudik kayak istawu udah. Istawu sufufukum. Oh ya. Di hulu sungai nih. Cakap bahasa Banjar aja gini enggak ada apa-apa juga. Ratakan sop tuh. Nah, selesai yang istawu استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Ada paham nggak kayak? Iya, kadang-kadang karena merasa harap, merasa hebat, menampilkan, melihatnya rasa, lalu gatal hendak menampilkan, gatal hendak menampayakan, gatal nih kemalim kada digaru. No, hanya bisa sedikit belajar bahasa Inggris bulik ke rumah. Good morning Fafi. Nang abah ni orang kada sakulah. Nang ngaran inya gatal. Nya gatal. Good morning Fafi. Jurai jasidin di got banyak nang kuning. Nah. Cur jasidin.
Ini gatal karenanya belum membunuh nafsunya. Rasa harap, rasa hebat, kada kawa beranai. Allah yarham guru Seman datang dari Mekah 15 tahunan mengaji di sana. Beberapa guru wali-wali Allah Subhanahu wa taala, guru-guru beliau bulik ke kampung. Ya Allah, baca doa tapun-tapun. Ini tugin kada menampil bahuma menangis nang kuitan. Inikah hasil menuntut? Ada kita ya Allah belum tamat sudah duduk di peimaman, atau nelpon nano ketua langgar, enalah sembahyang isya lan tarawih udah jadi imam, bila kadang ada guyang tihang langgar. Gatal hendak menampilkan tuh gatal benar. Gatal tuh bang. Oh ngambilanya kada menampilkan gatal ngarannya kayak apa? Gatal kada di Garuda ampe. Nah itu pertama-tama membunuh nafsu dulu. Ini orang buntung, orang selamat. Nah belajar. Nah hasilnya ciri nafsunya telah baik, berubah dari nakal menjadi bagus, dari rigat menjadi suci. Satu, dipuji dan dihina kada masalah lagi. Dua, diberi ataupun kada oleh Allah kada mempermasalahkan lagi. Kenapa? Karena hawanya telah tiada, hawa nafsunya telah mati. Inya rela diatur daripada mengatur, inya rela menerima dari harus umpat campur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Inya yang harus belajar mengerti Allah, bukan Allah yang harus mengertinya. Ini hawa nafsu mati nih. Dibari Tuhan, alhamdulillah. Kada dibari Tuhan pasti ada hikmatnya. Inya belajar ngerti, kada mau mengarasi lagi, kada ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan hebat, Tuhan segala-galanya, Tuhan bijak. Ini nang mati nafsu. Nah jadi cirinya kita pulang nafsu masih hidup, pertama panyingkungan. Nah hanya di pendar orang, pada orang kada menuju seorang ya nyomajer ndak aja, nyinggung ndak peleng neh ya. Panyingkungan benar. Orang penceramah berbicara tentang kada sembahyang dosanya gonol, dosanya gonol banar. Inya ini barongan kada sembahyang. Bah guru tu jar manyinggung ndak aja. Pada sidin kada tahu kada lawan itu. Kenal kada mendapat kada ngarannya Jakarta tahu. Sidin umum aja mahambur uyah siapa luka padeh. Ya Allah kada ada istilah jua menuju siapa kada dah. Hamburai uyah kenapa deh? Wah guru tu jar monting undang kada ada majahatnya bang sangka. Jahatnya madahkan orang istilahkan hambur uyah kodenya kada ada. Orang merangut kamu. Padahal muhanya dasar kayak itu. Aslinya tuh ini kada pernah senyum. Udah nyonyor nawai nyon senyornya kayak itu jam dasar muhanya kayak itu dari sononya kayak patung tuh kayak apa kita belajar ngerti orang, bukan kita yang harus dimengerti. Kalau mau dimengerti masih ada permintaan, bila ada permintaan berarti ada perasaan kelebihan untuk meminta sesuatu. Minta dihormati berarti merasa lebih lagi, minta dimuliakan, minta diagungkan. Wah tuan guru datang sarwan, anda kurang di padang sandal. Mudahan kampung nih bala turun di situ. Ada bacet lalu luan tuan guru di andaknya di padang sandal. Nah ini tuan guru nang masih punya permintaan. Kenapa jadi minta permintaan? Karena merasa kelebihan. Orang mah andak di padang sandal, hendak sidin di titilaman. Bamamai bulik ke rumah bini nang di mamai sidin bungol ba namanya aja apa aja namanya ya itu kada akhlak kampung di sini jar neraka sebertaan apa mun bertaan neraka aja nang bini teh buat ulun kada ikam kada jar. Nah iya kan iya kada
Nah, jadi satu, dua, sekolah, hadir di majelis, satu, membunuh nafsu agar merasa tawaduk, kada merasa bisi apa-apa, kada meminta apa-apa. Dua, wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang hadir di majelis, satu, keberhasilannya mampu membunuh nafsu, yaitu rasa-rasa harat, rasa-rasa hebat, bunuh hingga menghilangkan permintaan. Tiada lain yang dikejarnya sekarang, bahwa yang hebat Allah, dia harus mengagumi dan mengerti Allah. Inya nang mengerti Allah, bukan Allah yang mengerti inya. Mati itu sudah nafsu. Dua, wa amila lima ba'dal maut. Hadir di majelis, sekolah di pesantren, ada beisi ingatan. Imbah mati ini dipikirakan. Imbah mati, imbah mati ini nah dipikirakan. Cobalah kita nang bungol, nang lagi anum tambuk oon, coba kita membungolakan kesah diri kita di dasar bungol. Lagi anum kita mengejar sebuah cita-cita. Apa cita-cita kita? Nak sugih. Bagi kita sugih keberhasilan. Terus bercari, berusaha menghitung duit dengan jumlah yang banyak, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi nang sekong hendak minta dimuliakan. Kisaran kita dunia batehe mahabbat neh. Kita kada pernah berpikir akhirat. Apa pikiran akhirat yang pertama? Nah, pertama-tama akhirat yang kita pikirkan, terutama di usia senja, masa tua, umur 50. Pernahkah kita menghitung dosa yang selama ini kita menghitung nota? Siang malam nota aja nang dihitung. Berapa hujungan, berapa kerugian. Lihati peti besi, berapa bertambahnya. Geletir rekening, berapa bertambahnya. Itu aja. Kada pernah terpikir berapa dosa nang anda gawe. Itu ciri orang akhirat. Orang dunia kada pernah menghitung berapa dosa. Nyasal sugih ja, duit masih git gitu tuinya. Nyasal sugih. Kada bagaduh. Korupsi gawinya, kenapa? Nyasal sugih. Itu cita-citanya, itu keinginannya, sugih. Nah, mana menghitung dosa? Dada. Tahalang kata bujur ke cari harta tuh yang penting sugih. Ujang ini yang penting penampilan. Wah, aye kang. Iya. Gara-gara hendak penampilan dunia, gara-gara hendak sugih dunia. Akhirnya kada menghitung dosa. Orang kada menghitung dosa berarti kada ingat akhirat. Hitung dosa aja dulu. Undani nama ambil duit masjid berdosa kada kah? Nah itu orang akhirat. Amun orang dunia undani bila ambil duit masjid sugih tak diambilnya. Nah itu orang dunia tak. Nah, orang di luar tuh nah ada sandal nang pina larang tuh. Unda ambil nang sandal ini kawan dah jual kena larang. Anu dapat duitnya nyaman di dunia. Amun orang akhirat unda ambil sandal ini nah berdosa kah kada kah? Itu orang akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Kedua, kita hadir ke majelis, kita sekolah di pesantren. Buah nang kedua, kita berpikir ini dosakah kada, ini pahalakah kada. Bukan sugih, bukan miskin, bukan banyak duit, bukan sedikit duit yang dibahas, tapi ini pahalakah dosa. Ini gunanya sekolah, ini gunanya belajar agama. Nah, apalagi yang usia senja nih, udah tasbih aja lagi di tangan. Astagfirullah, astagfirullah. Bahari nota aja nih. Nota pertama catat, nota kedua catat, nota ketiga. Bungol kurang ya. Nah, bungol ginya ya. Nah, jangan mamanya aja. Tahun ini manyai kita jakat tapi buhujung manyai aja. Kada buhujung apa aja umanya. Makan anu lohan tiap hari. Anu arwana tiap hari. Kada buhujung nang apa? Ilah aja bungolnya aku nek aja. Kapan kita menghitung dosa? Jiwa yang nakal, yang merasa kada pernah berdosa. Ulun dipinjami misalnya sebuah mobil,
disuruh untuk menggunakan kepada kebaikan. Yang menjulung pasti senang kalau ulun menggunakan kepada kebaikan. Saat membulikakan, biarnya tegepak, biar teranjah, asal demi kebaikan ulun menggunakan, ampunnya kada apa-apa. Sekarang semua kita dipinjami mobil, awak, ini kendaraan. Roh kita ini dikasih jasad. Jasad ini seperti sebuah mobil mewah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti ada saatnya kita mengembalikan kepada ampunnya. Sekarang saat mengembalikan, bannya tapaco, lampunya pecah, businya terhambur. Beranikah kita membulikan? Jersidin naninya jasad, kendaraan bawa ke Honda, tunggang bawa ke Honda, sekali kita membawa ke lain yang meranjah pohon. Oh, malam minggu kemanakah? Nenek membawa kendaraan yang salah nih. Oh, semakin dingin, semakin malam. Juraemun siang panas pintar. Kemana membawa kendaraan? Teranjah pohon, tegepak, tapi kada kebaikan. Bulik matarakan, anu ampun pian pecah, anu na lampu bannya tapaco bungol. Orang-orang akhirat berpikir, ini membulikakan awak nih kayak apa? Ini membulikakan awak nih ya. Ada sebaik kata pun dipertanggungjawabkan. Apa jawabannya? Istighfar. Lakasi menghitung dosa saat senja telah tiba. Jangan pernah lagi menghitung nota lebih dari menghitung dosa. Silakan menghitung nota, tapi ingat berapa dosa yang sudah kita gawe. Tangan nih suah menempeleng orang, suah mengucik kemaluan orang. Tangan burit orang dikuciknya. Ini tangan, ini mata, Allahu Akbar. Berapa kali menghintipakan acil mandi. Ini lampu mata ini pecah, teranjah acil. Lebih dari itu saat menghintipakan acil mandi, mau tangan mengocok. Tahangkop pulang nang benda ini kapuhon, artinya talanggar nih. Berapa dosa? Satu dosa. Kalau Allah menghukum, tak ada seorang manusia yang menyandang hukumannya Allah. Apa jawaban paling bijak? Akui dosa, minta ampun kepada Allah. Hari udah senja, jangan menghitung nota. Jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai ini jangan lupa akan undani betuyuk dosa. Coba mau tuh menangis. Dulu ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak. Kada pernah terpikir dosa berapa dosa nang digawi. Betuyuk. Belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ulun nang salah, kadada orang yang menjerumuskan ulun juga nang salah. Ulun minta ampun ya Allah, kadada orang yang bawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah, ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Selama ini ulun ada salah tuh aneh, dada minuman kada suah, mau obat kada suah, ulun orang baik, wali kutub. Kapan menghitung dosa? Kapan? Wa amila lima ba'dal maut. Melakukan amal, memikirkan sesuatu apa sanggup bakal imbah mati. Ini kada pernah berpikir imbah mati, kada pernah. Nah ini gunanya sekolah di pesantren. Ini gunanya hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu. Dua, menghitung dosa. Dosa betuyuk. Karena menurut ulama awal suluk diantaranya yaqdhatul qalbi, hati mulai sadar bahwa betuyuk dosa nang digawe. Betuyuk
ada sedikit lagi batuyuk. Kepada nang sudah pernah melacur lah kasih menghitung dosa. Ya Allah ampuni dosa ulun, itu arti menghitung. Ampuni ya Allah kada nang salah ulun juain nang salah, ampuni ya Allah, ampuni ulun kada hendak lagi. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Jangan merasa ya Allah ulun terpaksa. Nah Tuhan, kenapa kada mau mengaku salah? Kenapa membela diri? Akui ulun salah ya Allah, ampuni ya Allah. Datang kepada Allah dengan kejujuran. Tersebut dalam sejarah. Asalnya puasa itu berapa? Maghrib, berbuka, imbah isya, imsak. Itu awal puasa. Disuruh zaman Rasulullah. Terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tegawi bini imbah imsak. Datang sidin ke Rasulullah. Rasulullah ulun minta rela, ulun salah, ulun tertutup bini, minta aja bahasa Banjarnya. Nah ulun kayak apa hukumannya, kayak apa salahnya nih nah. Setelah Sayyidina Umar melapor, ternyata sebelumnya hampir kebanyakan orang Makkah juga menggaul, cuma ada melapor. Kenapa? Supan. Atau apakah kada tahu juga? Lalu Allah mendatangkan perintah, berbukalah ketika adzan maghrib, si imsak ditunda menjelang subuh. Kenapa? Tuhan mengolah aturan pertama maghrib berbuka, imbah isya sedikit imsak. Tuhan hendak mengetahui siapa paling jujur mengaku bersalah. Siapa yang dengan tulus mengaku salah? Siapa? Orang pertama yang datang kepada Rasulullah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka dipujilah oleh Rasulullah Sayyidina Umar. Mbak sudah sidin bakuya jadi jenis eko ulun ke tujuan rancak lagi. Nasi eko pulang ulun bilang tiap malam ya Rasulullah. Mbak sudah Sayyidina Umar memulai sekalinya bilang hampir sama kahan. Bujur juga ikan bayangkan maghrib berbuka imbah isya imsak berokok tuh 2 bilah ya. Babila tarawehnya ya. Nah, Allah mau tahu siapa yang jujur. Nah, coba kita dipadahkan orang ahli maksiat, jangan tersinggung karena kita telah lama menilai diri kita ahli maksiat. Kita dihina orang, dianggap orang ahli neraka sekalipun, mungkin kita kadang harus tersinggung karena kita telah menilai mungkin diri kita ada benarnya ahli neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tersinggung malah membela diri, undak ada ahli neraka, modal apa yang kita bawa? Modal apa? Ayo, kelebihan apa yang kita bawa? Nah jadi nang anum-anuman, mari berjuang, sekolah, belajar di majelis taklim, bunuh nafsu. 2, jangan pernah melupakan menghitung dosa. Jadi bila hendak apa-apa tuh nih berdosa kada itu amunnya ini hendak harus sugih kayak apa caranya sugih kada berpikir berdosa kada. Ini orang dunia. Ada orang nang sekolah belajar agama hadir di majelis ada masuk di kepalanya di berdosa kada. Ini gunanya wa amila lima ba'dal maut, inya melakukan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Apa? Kita kada perlu mengharap surga lebih utama. Nang penting dosa kita nih nak kada terbawa mati. Kita hitungi aja mati. Sehari sebuting dosa, umur sudah 50 tahun, 360 kali 5 berarti berapa? Nah 5 kali 6 0 tahan 3. Nah 15 tambah 3 18 apa tuh? 360 kali 50 18.000 lah. Nah 18.000 dosa dihukum makan Tuhan 5 buting aja. Sesengot hangit, awak hangit. Ini 5 aja, belum ke 18.000 nya dihukum makan Tuhan. Tuhan ampuni ulun mengaku salah, ulun nang salah, ulun nang berdosa. Bahkan saking akhlak mulianya mereka lalu kemudian ya Allah ampuni nang lain juga, ampuni nang lain juga, jangan kau hukum yang lain.
sama-sama berdosa. Sekarang jalan keluarnya memintakan ampun buat diri dan kepada orang lain. Kada menyambati, kada menghina. Mun seorang bakunat juga kada boleh nyambati kunat orang. Sama aja tiba kunat juga. Pengantutan mana ini aja. Soalnya seorang pengantutan juga kada usah menyambati orang. Dekum. Dekum. Bilang 5 menit pengantut. Menyambat ya pengantutan menan aja salinya inya arah belum 5 menit dagum sama aja mun bubuhan pengantutan juga kada boleh bisa sambatan, apalagi mun inya bakantut kurang siup baginnya bau benar berarti kantut. Bom atom kau ledakkan ya tata samut tahamburan dagum oma samut tegana seperti anak. Untung mbah diitihi kenapa jadi selamat kada siup samut, kawanannya siup samut bermasker. Allah Allah. Wal ahmaqu orang bungul nang balum lulus sekolah sekalipun sekolah, orang bungul nang balum mengerti ilmu walau hadir di majelis. Man atsba'a nafsahu, orang yang tunduk kepada keinginan nafsu. Ada hawa lagi membunuh nafsu. Wat man atba'a nafsahu hawahu, rasa harap minta dipuji, maka ia berusaha untuk meminta pujian itu dengan cara bagaimanapun dia tampilkan kelebihannya. Demi apa? Demi nafsu dan keinginan. Ini nang ahmak, ini orang belum alim, ini masih bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, urusan dunia behimat, urusan akhirat dia berhayal-hayal. Kena mahadang Tuhan, kena mahadang kada sibuk, hayal aja, mahayal. Harusnya paling kada mudah-mudahan kita di masa umur sudah 40 tahun ke atas itu mungkin sudah senja, asar sudah tiba, mari menghitung dosa. Di tengah malam sembahyang tahajud, sujud terakhir bahasa Indonesia, tapi di dalam hati kita ampun berkhidmat kepada Allah. Setengah jam lebih kita sujud kada jadi masalah. Semakin lama sujud semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung nota. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung harta. Kapan? Bahkan ketika mencari harta kita kada kenal dosa. Bahkan ketika kita mencari kesugihan kita kada pernah menanyakan ini dosa apa kada. Dulu di zaman kita bodoh, sekarang alhamdulillah kita berpikir berdosa kan, salah. Nah sampai akhirnya kekuatan hati ini salah kada di kita walaupun kada berduit, ini salah kada di kita walaupun mungkin itu beban bagi kita, tapi yang penting kada salah. Tuhuk sudah dosa kita gawi banyak sudah. Bebinian nang dahulu bebuka aurat, ya Allah jangan siksa ulun nang salah ulun, jangan lagi membela diri ulun yang salah ya Allah. Paha ulun tampayakan, susu ulun tampayakan, minta ampun ya Allah, minta ampun. Kapan itu kapan? Ini nangaran orang beruntung dunia dan akhirat. Mudahan tengah malam ke habis sembahyang, maklumlah bahari nang dasar bungul lawan salah juga. Ngaran aurat tuh bilang ih aja, no bebinian nih paha ditampayakan, susu saballah kelihatan, ada kegampangan mah kutang tuh bebayanya. Jadi anda kan tali kutang tuh pas dipentel susu sini, nah jadi saballah kelihatan. Jangankan nang bobuhan santri, tuan guru aja mandi wajib melihat ya. Tuan gurunya mandi wajib, apalagi santrinya saku pada mengocok seberataan bisa. Maka pulang beristilah, pulang mah mengompas susu nih supaya gono kita tampayakan. Nah, ya Allah, gulu, nah tukang beca berapa kali tercabur. Orang membeca tuh melihati muka, sidin melihati nah.
cokui kita ranjah hanyar sidin astagfirullah ya sidin melihat anu gulu bebinian kada astagfirullah taranjah beca astagfirullah ya sidin makanan diranjah polisi pulang. Oh kasihan polisi lagi main SMS diranjahnya. Nah kita nih mati bang jaka kada mati ayo ja kada perlu mikirkan dosa bapak jo mikirkan dosa mati. Kita bukan orang pertama nang mati jaka kita nang pertama nih kerja matiannya belum lalu jar Tuhan kena nyawa mati bisa ragu kita bujur jual kerja matinya belum bujur mungkin ragu ini kita bukan orang pertama nang mati berarti mati itu bujuran. Iya kampung kematian kula mati bujuran sekalinya mati bujuran kada encaan jakanya kita pertama orang nang mati baluman ada nang mati bolehlah ragu. Dan yang kedua kita ini menunggu dari Nabi Adam sampai kepada abah kita semua telah mati tinggal giliran kita. Abah meninggal, Kai meninggal, Dato meninggal sampai ke Nabi Adam. Sekarang mah hidup kita berarti giliran siapa? Kita nunggu aja lagi. Abah hidup boleh jadi giliran abah batuhnya kita. Nih abah mati, Kai mati, Dato mati sampai ke Nabi Adam. Sekarang nang hidup kita tunggu. Nunggu ya lagi. Nah astagfirullah astagfirullah ampuni ulun ya Allah ampuni ulun ya Allah ya Allah. Kita terbiasa panglah bila berbuat baik mau membanggakan kebaikan tapi kapan kita merasa bersalah di hadapan Allah meminta ampun atas dosa dan kesalahan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ada naril jahimi. Surga firdaus kada pantas neraka itu yang pantas tapi jujur kada tahan. Fahab li taubatan ampuni ulun ya Allah. Ini orang akhirat orang yang telah mencoba menghitung dosa mengisi waktu mencoret-coret dosa yang digawi berapa butir. Fahab li taubatan mulut pun berkata ampuni ulun ya Allah ampuni ulun waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sampai kalimat ini dibaca bila hari Jumat mbahnya bewiritah 5 kali fadilatnya husnul khatimah. Kenapa? Ya wajar karena orang ini telah mencoba menghitung dosa berarti memulai kehidupan akhirat yang selama ini dia hitung sugih, nota, berhasil, sukses, jadi ini, jadi itu aja nang dihitung. Sekarang dia telah mencoba fahab li taubatan wa ghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Nah mudah-mudahan ada waktu bagi kita satu berjuang untuk membunuh nafsu. Tidak ada kelebihan apapun kata-kata yang keluar dari pikiran yang merasa hebat, merasa alim, merasa sugih, itu nafsu yang harus kita bunuh. Cara membunuh jangan dibenarkan, jangan didukung ucapannya itu kada bujur aja kita. Lain dusta penderan nyawa. Ini sekolah kita, ini majelis kita, supaya itu kita dapat. Yang kedua, wa amila lima ba'dil maut. Kita mencoba menghitung akhirat. Apa hitungan pertama? Mari menghitung dosa sebelum menghitung pahala. Setelah itu hitunglah pahala. Berapa kebaikan yang pernah kita lakukan? Kebaikan. Yang kebaikan itu upahnya hanya di negeri akhirat. Para aulia orang saleh ketika berbuat baik diupah di dunia sini, mereka coret itu kebaikan. Apabila mereka berbuat baik diupah di sini, mereka coret itu bukan kebaikan kata mereka. Yang benar-benar kebaikan upahnya kena di negeri akhirat. Belum lagi itu level kita hitung dosa, minta ampun kepada Allah tengah malam atau di siang hari. Kemudian ya waladi katsiran ma ahyatal layaliya bi tikraril ilmi wal mutala'ah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari jadi santri, hari santri yang tadi kata beliau pesantren itu diakui dalam dunia pendidikan yang punya kehormatan juga, bukan sekedar pendidikan yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain, sungguh luar biasa.
Namun sebenar-benarnya ialah belajar dan terus belajar. Apa yang dicari? Ya ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri. Bukan mencari harta, bukan mencari pujian. Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Tuan Guru Safat, beliau menulis dalam kitab yang kurang lebih maksud dan pahamannya, sepengetahuan aku tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah pangkat Nabi dan Rasul selain pangkat ulama. Maka dari karena itu kata beliau, tuntutlah ilmu lebih dari segalanya. Mengejar ilmu melebihi mengejar harta, mengejar pujian, mengejar sanjungan. Mengejar ilmu lebih dari mengejar harta. Dalam kitab Ibnu Athaillah berkata, ulama mereka adalah pelita dalam kehidupan. Mereka adalah penyejuk jiwa, penenang hati. Yang sakit di zaman dulu ketika melihat ulama tidak lagi berpikir untuk sehat sebagai jawaban, karena mereka telah menemukan ilmu adalah jawaban, bukan sehat. Ketika memandang ulama di zaman dulu, sehat sudah hati. Ketika memandang ulama di zaman dulu, ketika miskin, sehat sudah hati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang majelis-majelis di Banjarmasin yang punya masalah, yang punya ini, punya itu, hadir di majelis paling kada lagi mencari jawaban karena telah menemukan jawaban. Kada lagi memikirkan ketika sehat harus apa, ketika sakit harus sehat, ketika miskin harus sugih, kada. Yang penting jawaban telah ada, tapi tetap berusaha. Yang berdagang tetap, yang berhuma tetap, yang berjualan tetap. Mudahan majelis-majelis di Banjarmasin dimanapun berada itu menjadi jawaban bagi semua masyarakat. Mereka tidak lagi mencari sakit, jawabannya adalah sehat. Mereka tidak lagi mencari miskin, jawabannya sugih. Mereka telah menemukan di majelis satu jawaban, kada harus sugih telah bisa mengatasi kemiskinan, kada harus sehat telah mengatasi akan sakit dan garing. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat cara hari jadi santri, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu penting, dan jangan malas, jangan pengoler, dan sekaligus jangan takutan. Hai para orang tua, kita sama-sama mencoba meyakini, kita menculung anak kita sekolah di agama khususnya, makan apa inya kena, makan jawaban, dan itu yang benar dalam kehidupan. Inya kada perlu makan duit, inya kada perlu makan harta, inya makan jawaban. Apa jawaban? Pemahaman dan pengertian. Setelah dia dapat paham, dapat mengerti, dia tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, dia tidak mempermasalahkan masalah. Dan itulah jawaban hidupnya. Insya Allah berduit inya tersenyum, kada berduit inya akan senang juga. Karena apa? Inya telah menemukan jawaban. Kita yang salah, kita orang dunia yang mengkhawatirkan anak. Kalau udah sekolahkan pesantren, makan apa inya kena. Kita bicara makan, kita bicara harta, kita bicara dunia. Ini kesalahan kita. Kita utak berkisar tentang makan, tentang minum, tentang harta, tentang baju, tentang rumah. Ilmu ini kita suruh anak kita menuntut, bukan untuk itu seharusnya. Harusnya nak ikam sekolah, ikam belajar. Apa? Jangan kayak abah bungolnya. Abah menganggap makan harus dengan harta, minum harus dengan harta, dengan dunia. Nak sekolah agar ikam tahu. Kenapa? Ya, karena rasa telah menjawab, karena ilmu telah memahami kehidupan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadithul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsan wa ashraf wa awdah min al-kull. حيث قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. Dari pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu bahwa selain daripada menuntut ilmu, kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Berilmu artinya punya pengetahuan, punya pahaman. Ini modal utama. Dan seyogianya mudah-mudahan terutama kita orang Banjarmasin memahami betul, meyakini betul jawaban hidup hanya satu: ilmu, makrifat, paham, mengerti. Ketika garing, jawaban garing bukan sehat. Jawaban garing paham dan mengerti bahwa garing ada mengandung hikmat, ada mengandung kebaikan. Hingga hati ini belajar memahami dan menerima. Kalau sudah hati memahami, menerima, akan menikmati dengan garing tersebut. Hingga jujur mulut berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Jawaban garing ilmu, jawaban garing sehat, bukan jawaban. Setelah paham garing ada hikmatnya, ada kebaikannya, dia tetap berobat, tapi bukan menunggu jawaban, cuma melaksanakan aturan dan syariat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, masalah sudah terjawab. Kededa lagi masalah. Inya ke rumah sakit sekedar melaksanakan perintah. Ada duit, ada dokter, berobat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, sudah terjawab masalah. Begitu juga nasib seseorang ketika hidup serba kekurangan, fakir dan miskin. Jawaban hidup bukan sugih. Jawaban hidup paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti bahwa dalam kemiskinan ada kebaikan, ada hikmat, dia akan belajar memahami sekaligus menerima. Kalau sudah menerima, maka akan menikmati. Terus inya tetap behuma, inya tetap bertoko, inya tetap begawi, inya tetap berusaha. Kalaupun diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Kalaupun kada diberi, masalah sudah terjawab. Semoga kita mencari itu di majelis-majelis ta'lim, di pondok-pondok pesantren. Ini yang penting, memahami, mengerti, belajar begamak siang, malam, pagi, sore, apalagi buhan pondokan seharian dari pagi sampai zuhur jam 1 mengejar itu ilmu, mengejar itu jawaban. Hingga dulu di pondok-pondok pesantren ada ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya dan petunjuk, jawaban hidup. Dari karena itu Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa mengejar jawaban lebih penting dari mengejar kesugihan, karena kesugihan bukan jawaban. Nah itu yang pertama. Kemudian
Kalau sudah paham semuanyaan yang Allah lakukan kepada kita mengandung kebaikan, kita pertama harus punya pikiran, punya pandangan bahwa ini baik dan harus diterima. Kemudian kalau otak sudah berpikiran baik, menerima, nyaman, tenang, lalu memuji dan mengagumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan, ini yang harus diamalkan. Lalu dibagi oleh Allah, ada yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berbuat baik. Ringkasnya, gunanya apa? Membuktikan kalau Allah itu kita anggap baik, memberikan yang terbaik, puji, sanjung, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Buktikan Sidin orang baik, Sidin orang yang luar biasa, memperhatikan, memberi kita rahmat, memberi kita anugerah. Ada yang kadang-kadang sembahyang 500 rakaat, bahkan ada yang 1000 rakaat, karena isi sembahyang memuji. Muntungnya kada pernah dulak, karena inya merasa bahwa orang nang dipujinya ini dasar baik, dasar baik, luar biasa baiknya. Kenapa bisa merasakan baik? Inya paham. Memang diurut sakit, tapi justru karena paham diurut itu jadi bagus. Pahaman yang bisa menjawab urut itu bagus, urut itu baik. Walaupun sakit diurut, apalagi kena uratnya, uciak, hancur, tereflek tukang urut di gendahnya, kesakitan. Tapi maha kuni, menerima, tuntung beri amplok ka pulang, baucap ka pulang. Jangan jara paman lama urut ulun, jarak ndak Sidin, tereflek kamar Sidin hancur, ganti kada. Sakit diurut, tapi pahaman yang bisa menjawab. Nah beda lawan kekanakan nang kada pahamnya, kada paham bang, lalu kada kau jawab. Jangankan tukang urut, rumah tukang urut jadinya melihat muar tuh bang, menangis takutan. Nah apabila berilmu, paham maksudnya, pasti beramal. Kalau beramal kadada bunyinya berilmu, kada mungkin. Pasti rajin beramal, rajin berbuat kebaikan, rajin memuji Allah, rajin mengagumi Allah. Nah, lalu dari pembicaraan kemarin bermula hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ahsanu wa asyrafu wa awdahu, paling bagus kata, paling jelas keterangan, paling hebat arahan dan tujuan, minal kul, dari semua yang kita dengar kemarin, yaitu Nabi bersabda, satu kata-katanya, al-kaisu man dana nafsah, orang beruntung dan selamat hidup, orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Dua, wa amila lima ba'dal maut, dan menggawi amalan cagar sango imbah inya mati. Itu orang nang selamat, itu orang nang beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Satu, orang nang selamat lawan beruntung, orang yang kawa mengalahkan lawan nafsunya. Nah, nafsu ini sama tahu dah kita. Nafsu itu artinya kisah diri, kisah kepentingan pribadi, kisah diri, kisah kepentingan pribadi, nafsu ngarannya. Dan nafsu itu nyetahulah ada kehendaknya. Terucap di mulutnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la.
Nafsu itu berkeinginan hendak jadi Tuhan, artinya inya nang maatur kada inya nang diatur, itu nafsu tuh. Sampai saking nakalnya nafsu, Tuhan diaturnya. Moh ayo ikam Tuhan bari ulun duit, lambat sedikitnya Tuhan memberi merangut. Moh, ini jahatnya nafsu. Karena inya sifatnya, kenakalannya ana rabbukumul a'la, inya nang maatur, bukan inya nang diatur. Pokoknya apakah hendak inya harus jadi, apakah hendak inya harus dikabulkan, terlambat sedikit hamok, apalagi kada dikabulkan bumamai, itu nafsu. Kisaran nafsu, kisarannya putaran kehidupan nafsu, inya mahandaki harus jadi itu nafsu. Bila hendak harus jadi, apa nang dikehendakinya? Sugih dan ingin dihormati. Menurut dia sugih itu yang bagus, miskin kada. Menurut dia dihormati itu yang bagus, dihina kada. Ini kehendaknya, ini keinginannya, itu nafsu. Ya julun semalam di majelis, kalau orang kota itulah bapender lawan orang desa, ujar orang kota nyaman orang desa, ujar orang desa nyaman orang kota. Jadi jar orang kota nyaman nyawa orang nang di desa, ujar orang desa nyaman nyawa nang di kota. Kalau kita jadi penengah nang bahual berdua nih gampang. Kenapa jadi gampang? Si orang kota memadahkan orang desa nyaman, artinya masih ada nang memadahkan orang desa ini nyaman. Nah orang kota memadahkan orang desa memadahkan orang kota yang nyaman. Jadi kita nyawa masing-masing kada melihat kenyamanan masing-masing, itu aja salahnya. Gampang kita ujar nang kawin, sekalinya nyawa jar nyaman bujang pada kawin, jar nang kawin. Tapi jar nang bujang nyaman kawin pada bujang, itu pandangan. Lalu berhual berdua kita menengahi, misalnya ujar kita nang bujang bersyukur, sebenarnya nyaman ada di awaknya mak. Nang kawin bersyukur, kenapa nang nyaman ada di awaknya mak? Gampang, karena berdua saling memandang nyaman. Tapi ketika sebuah permasalahan timbul, ujar orang miskin bagus sugih, ujar orang sugih dasar bujur. Ayo kam, kita menengahi abut nek ngalih. Amun nang tadi kita belakang nyawa nyaman aja jua, kenapa nyawa kada melihat benarai, tinggal nyawa aja lagi bersyukur. Ada nang nyaman di awak nyawa, nang bujang mintu jua nyawa nyaman aja. Kenapa? Ini buktinya orang kawin madahkan nyawa nyaman, syukuri dulunya kebujangan nyawa. Nah tapi ketika miskin lawan sugih sudah timbul pemahaman yang luput. Apa nang luput? Ujar orang si miskin bagus sugih, ujar orang sugih kita tahu nih kayak apa geh, dasar bujur. Kita yang menengahi ingin menyampaikan miskin itu mengandung kebaikan, miskin itu mengandung hikmat, dimusuhinya maka memusuhi berdua. Kada dibelanya pendapat kita, kada diterimanya pendapat kita. Siapa? Itulah nafsu. Inya tahunya sugih nyaman, miskin itu kada. Nah itu nafsu tak? Nafsu inya hendak dihormati, sedikit jikam disinggung hamok membaukan parang, itu nafsu tak? Nah jadi belajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, belajar apa gerangan dikaji, membunuh nafsu. Ini pangnang dikaji nafsu ini nah dimatii. Kayak apa guru jar mematiin nafsu? Nah, mematiin nafsu, ulama telah berkata qatlun nafsi
bitabarri anil hauli wal quwwah. Pandanglah dengan satu pandangan nafsu itu tidak memiliki apa-apa. Kita harus mengalahkan nafsu, memadahi nafsu. Maksudnya nafsu nangjer nyawa-nyawa hendak minta puji, hendak minta sugih, nyawa tuh kada bisi apa-apa. Nyawa kada ada bisi apa-apa, kada ada kelebihan di awak nyawa tuh kada ada. Dari karena itu betulkanlah pandangan, betulkanlah rasa sugih. Bunuh rasa sugih itu. Dada di awak kita nih rasa sugih. Sugih nang apa sugih? Utang aja menyeraput. Nang betuyok jua bisi duit sugih lah, kada sugih juga. Siapa memberi? Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman orang yang ketujuh memberi makan, siang malam itu ketujuh memakani, meminumi, menolongi lawan orang. Akhirnya Allah melajari lawan Nabi Sulaiman agar merasa, jangan merasa mengongkosi, jangan merasa memberi makani, jangan merasa menolongi. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar hendak memakani binatang-binatang pulang. Oh ya Tuhan, ayo. Siapakan ya Tuhan dah mau undang tamu nyawa seminggu? Ya Nabi Sulaiman, banyakkah aja, tenang aja, siapakan makanan minggu bagawian. Pokoknya makanan tuh nang masak itu harusnya tahan seminggu dimakan. Dikiau Tuhan seikong iwak wak ya Tuhan. Keluar ram napa Tuhan? Sulaiman berpengantenan undangan napa makannya sana, siap seberatan makanan, bluk taguknya ada lagi giginya. Takajut Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman ada kanyang jakah ini seperti gajahnya reginya. Astagfirullah ya Nabi Sulaiman. Ya Allah, betapa engkau yang kaya, betapa engkau yang memberi ongkos, memberi makan kepada seluruh makhluk, bukan ulun, bukan ulun. Rasa-rasa timbul seorang nang mengongkosi, rasa timbul seorang nang memakani orang. Jadi jar Nabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, nang anum-anuman bah rasa bungas muha tuh nang dibujulakan rasa tuh nah, rasa bungas di mana? Asalnya napa karena muhane mene bau mahom mene, tahu kalau mene, namun kada suah melihat mene, coba mengocok dulu gitu, melihat tuh mene kada haraganya. Rasa bila sudah pandangan merasa diri beisi, ini rasa, lalu timbul permintaan, nah ini nafsu nih. Pandangan merasa diri harap, merasa diri hebat, maka timbul kehendak namanya hawa, yang disebut hawa nafsu. Hawa keinginan apa? Minta dipuji. Nyarasa nang bicara tadi, memandang seorang harap, memandang seorang hebat, memandang seorang alim, memandang seorang sugih, memandang seorang jagau, lalu timbul aja kehendak. Nah kehendaknya nang timbul dari pandangan tadi disebut kehendak ini hawa nafsu. Apa nang dikehendakinya? Pujian, sanjungan, kehormatan. Ini nang kita bunuh. Terus apa? Setelah kita memandang kada bisi apa-apa, lalu kada bakahandak. Siang malam pagi sore, siang malam pagi sore melatih
Unda kada bisa apa-apa, unda kada bisa apa-apa, unda kada bisa apa-apa. Nang bujur beisi apa-apa, kelebihan, kemuliaan, kebesaran Allah. Nah, Allah. Maka kalimat Allah itu yang mematikan nafsu. La ilaha illallah. Nah, kita dari kecil, dari masa muda, nafsu kita masih hidup. Apa arti masih hidup? Memandang diri bisi kelebihan. Nah, ya Allah, hiduplah. Memandang diri alim, nah hiduplah. Memandang diri sugi, nah hiduplah. Memandang diri bisi kelebihan, nah hidup. Nah, dimatii. Kayak cara mematiinya? Jangan dianggap beisi itu. Mudahan paham. Ini awal sebuah perjalanan. Nah, jadi mari kita merasa kada bisa apa-apa. Nah, kada bisa apa-apa. Nah, jadi belajar di mana? Di pondok, di mana? Di majelis taklim, di mana? Di tempat-tempat tuan guru. Dan alhamdulillah pondok sudah menyiapkan segala kurikulum yang isinya satu di antaranya ya ini qatlun nafsi. Jadi berhasil seorang santri pertama keluar dari pondok pesantren, dia telah membunuh nafsunya sendiri. Itu nang lulus, itu nang wisuda hakiki. Tapi kalau maaf keluar dari pesantren, oh masya Allah, belum lulus saja koyo. Bulan Ramadan balik ke kampung, dilanggar duduk di peimaman sudah. Belum lulus koyo karena sudah. Oh, duduk di peimaman jadi jeneng orang bujur juga pang jurang. Bujur aja nyajar jadi imam kena kenapa? Ingat di pesantren nya bisa segalanya. Kedua nih orang menagur bujur juga. Bacaannya bagus, paseh, bujur aja juga. Sembahyangnya pas saja, tapi inya belum memati nafsu. Inya masih merasa harap. Inya masih merasa hebat. Justru itu inya meminta dipuji, minta disanjung, minta dimuliakan. Sampai lulus, ya nang lalu tuh mudik kayak istawu udah. Istawu sufufukum. Oh ya. Di hulu sungai nih. Cakap bahasa Banjar aja gini enggak ada apa-apa juga. Ratakan sop tuh. Nah, selesai yang istawu استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Ada paham nggak Kai? Iya, kadang-kadang karena merasa harap, merasa hebat, menampilkan, melihatnya rasa, lalu gatal hendak menampilkan, gatal hendak menampayakan, gatal nih ngalim kada digaru. No, hanyar bisa sedikit belajar bahasa Inggris bulik ke rumah. Good morning Fafi. Nang abah nih orang kada sakulah. Nang ngaran inya gatal. Nya gatal. Good morning Fafi. Jurai jasidin di got banyak nang kuning. Nah. Cur jasidin. Ini gatal karenanya belum membunuh nafsunya. Rasa harap, rasa hebat, kadakawa beranai. Allah yarham guru Seman datang dari Mekah 15 tahunan mengaji di sana. Beberapa guru wali-wali Allah Subhanahu wa taala, guru-guru beliau balik ke kampung. Ya Allah, baca doa tapun-tapuntal. Ini tugin kada menampil bahuma menangis nang kuitan. Inikah hasil menuntut? Ada kita ya Allah belum tamat sudah duduk di peimaman. Atau nelpon nano ketua langgar, enalah sembahyang isya lan tarawih udah jadi imam, bila kadang ada guyang tihang langgar. Gatal hendak menampilkan tuh gatal banget. Gatal tuh bang. Oh ngambilanya kada menampilkan. Gatal ngarannya kayak apa? Gatal kada digaru dampe. Nah, itu pertama.
pertama-tama membunuh nafsu dulu. Ini orang buntung, orang selamat. Nah, belajar. Nah, hasilnya ciri nafsunya telah baik, berubah dari nakal menjadi bagus, dari rigat menjadi suci. Satu, dipuji dan dihina kada masalah lagi. Dua, diberi ataupun kada oleh Allah kada mempermasalahkan lagi. Kenapa? Karena hawanya telah tiada, hawa nafsunya telah mati. Inya rela diatur daripada mengatur, inya rela menerima dari harus umpat campur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Inya yang harus belajar mengerti Allah, bukan Allah yang harus mengerti inya. Ini hawa nafsu mati nih. Dibari Tuhan, alhamdulillah. Kada dibari Tuhan, pasti ada hikmatnya. Inya belajar ngerti, kada mau mengarasi lagi, kada ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan hebat, Tuhan segala-galanya, Tuhan bijak. Ini nang mati nafsu. Nah, jadi cirinya kita pulang nafsu masih hidup, pertama panyingkungan. Nah, hanya di pendar orang, pada orang kada menuju seorang juga nyomajer ndak aja, nyonyinggong ndak peleng neh aja. Panyingkungan benar. Orang penceramah berbicara tentang kada sembahyang dosanya gonol, dosanya gonol banar. Inya ini barongan kada sembahyang. Bah guru tu jar manyinggong ndak aja. Pada sidin kada tahu kada lon itu. Kenal kada mendapat kada ngarannya Jakarta tahu. Sidin umum aja mahambur uyah siapa luka padeh. Ya Allah, kada ada istilah juga menuju siapa kada. Pokok hambur uyah kenapa deh? Wah guru tu jar monting unda kada ada. Majahatnya bang sangka. Jahatnya madahkan orang istilahkan hambur uyah kodenya kada ada. Orang merangut kamu. Padahal muhanya dasar kayak itu. Aslinya tuh ini kada pernah senyum. Udah nyonyor nawai nyon senyum nyornya kayak itu jam. Dasar muhanya kayak itu. Dari sononya kayak patung tuh kayak apa? Kita belajar ngerti orang, bukan kita yang harus dimengerti. Kalau mau dimengerti masih ada permintaan. Bila ada permintaan berarti ada perasaan kelebihan untuk meminta sesuatu. Minta dihormati berarti merasa lebih lagi. Minta dimuliakan, minta diagungkan. Wah tuan guru datang sarwan, anda kurang di padang sandal. Mudahan kampung nih bala turun di situ. Ada bacet lalu luan tuan guru di andaknya di padang sandal. Nah ini tuan guru nang masih punya permintaan. Kenapa jadi minta permintaan? Karena merasa kelebihan. Orang mah andak di padang sandal, hendak sidin di titilaman. Bamamai bulik ke rumah bini nang di mamai sidin. Bungol ba namanya aja. Apa aja namanya? Ya itu kada akhlak kampung di sini jar. Neraka sebertaan. Apa? Mun bertaan neraka jenang bini teh buat ulun kada ikam kada jar. Nah. Hah? Iya kan? Iya kada? Nah, jadi satu, dua, sekolah, hadir di majelis, satu membunuh nafsu, agar merasa tawaduk, kada merasa bisi apa-apa, kada meminta apa-apa. Dua, wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang hadir di majelis, satu keberhasilannya mampu membunuh nafsu, yaitu rasa-rasa harat, rasa-rasa hebat, bunuh hingga menghilangkan permintaan. Tiada lain yang dikejarnya sekarang, bahwa yang hebat Allah, dia harus mengagumi dan mengerti Allah. Inya nang mengerti Allah, bukan Allah yang mengerti inya. Mati itu sudah nafsu. Dua, wa amila lima ba'dal maut. Hadir di majelis, sekolah di pesantren, ada beisi ingatan. Imbah mati ini dipikirakan. Imbah mati ini nah dipikirakan.
Cobalah kita nang bungul, nang lagi anum, tambuk, oon. Coba kita membungulakan kesah diri kita di dasar bungul. Lagi anum kita mengejar sebuah cita-cita. Apa cita-cita kita? Nak sugih. Bagi kita sugih keberhasilan. Terus bercari, berusaha menghitung duit dengan jumlah yang banyak, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi nang sekong hendak minta dimuliakan. Kisaran kita dunia batehe mahabbat neh. Kita kada pernah berpikir akhirat. Apa pikiran akhirat yang pertama? Nah, pertama-tama akhirat yang kita pikirkan, terutama di usia senja, masa tuha, umur 50. Pernahkah kita menghitung dosa yang selama ini kita menghitung nota? Siang malam nota aja nang dihitung. Berapa hujungan, berapa kerugian. Lihati peti besi, berapa bertambahnya. Gelati rekening, berapa bertambahnya. Itu aja. Kada pernah terpikir berapa dosa nang anda gawe. Itu ciri orang akhirat. Orang dunia kada pernah menghitung berapa dosa. Nyasal sugih ja, duit masih git gintutoynya. Nyasal sugih. Kada bagaduh. Korupsi gawinya, kenapa? Nyasal sugih. Itu cita-citanya, itu keinginannya, sugih. Nah, mana menghitung dosa? Dadah. Tahalang kata bujur ke cari harta tuh yang penting sugih. Ujung ugang ini yang penting penampilan. Wah, aye kang. Iya. Gara-gara hendak penampilan dunia, gara-gara hendak sugih dunia. Akhirnya kada menghitung dosa. Orang kada menghitung dosa berarti kada ingat akhirat. Hitung dosa aja dulu. Undani nama ambil duit masjid berdosa kada kah? Nah itu orang akhirat. Amun orang dunia undani bila ambil duit masjid sugih tak diambilnya. Nah itu orang dunia tak. Nah, orang di luar tuh nah ada sandal nang pina larang tuh. Unda ambil nang sandal ini kawan dah jual kena larang anu dapat duitnya nyaman di dunia. Amun orang akhirat unda ambil sandal ini nah berdosa kah kada kah? Itu orang akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Kedua, kita hadir ke majelis, kita sekolah di pesantren, buah nang kedua kita berpikir ini dosakah kada, ini pahalakah kada. Bukan sugih, bukan miskin, bukan banyak duit, bukan sedikit duit yang dibahas, tapi ini pahalakah dosa. Ini gunanya sekolah, ini gunanya belajar agama. Nah, apalagi yang usia senja nih, udah tasbih aja lagi di tangan. Astagfirullah, astagfirullah. Bahari nota aja nih. Nota pertama catat, nota kedua catat, nota ketiga. Bungol kurang ya. Nah, bungol ginya ya. Nah, jangan mamanya aja. Tahun ini manya kita jakat tapi buhujung manya aja. Kada buhujung apa aja umanya. Makan anu lohan tiap hari. Anu arwana tiap hari. Kada buhujung nang apa? Ilah aja bungolnya aku nek aja. Kapan kita menghitung dosa? Jiwa yang nakal, yang merasa kada pernah berdosa. Ulun dipinjami misalnya sebuah mobil, disuruh untuk menggunakan kepada kebaikan. Yang menjulung pasti senang kalau ulun menggunakan kepada kebaikan. Saat membulikakan, biarnya tegepak, biar teranjah, asal demi kebaikan ulun menggunakan, ampunnya kada apa-apa. Sekarang semua kita dipinjami mobil, awak, ini kendaraan. Roh kita ini dikasih jasad. Jasad ini seperti sebuah mobil mewah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti ada saatnya kita mengembalikan kepada ampunnya. Sekarang saat mengembalikan, bannya tapacol, lampunya pecah, businya terhambur. Beranikah kita membulikan? Jersidin naninya jasad kendaraan bawa ke hendak
tunggang bawa ke Honda, sekali kita bawa ke lain ya nang meranjah pohon. Oh malam minggu kemanakah? Oh, nenek membawa kendaraan nang salah nih. Oh semakin dingin semakin malam. Doraemon siang panas pintar aja. Kemana membawa kendaraan? Teranjah pohon, tegepak, tapi kada kebaikan. Boleh matarakan anu ampun pian pecah, anu na lampu bannya tapaco bungol. Orang-orang akhirat berpikir, ini membulikakan awak nih kayak apa? Ini membulikakan awak nih ya. Ada sebaik kata pun dipertanggungjawabkan. Apa jawabannya? Istighfar. Lakasi menghitung dosa saat senja telah tiba. Jangan pernah lagi menghitung nota lebih dari menghitung dosa. Silakan menghitung nota, tapi ingat berapa dosa yang sudah kita gawe. Tangan nih suah menempeleng ngurang, suah mengucik kemaluan nurang. Tangan burit turang dikuciknya. Ini tangan, ini mata, Allahu Akbar. Berapa kali menghintipakan acil mandi. Ini lampu mata ini pecah, teranjah acil. Lebih dari itu saat menghintipakan acil mandi, mau tangan mengocok. Tahangkop pulang nang benda ini kapuhon, artinya talanggar nih. Berapa dosa? Satu dosa. Kalau Allah menghukum, tak ada seorang manusia yang menyandang hukumannya Allah. Apa jawaban paling bijak? Akui dosa, minta ampun kepada Allah. Hari udah senja, jangan menghitung nota. Jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai ini jangan lupa akan undani betuyuk dosa. Coba mau tuh menangis. Dulu ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak. Kada pernah terpikir dosa berapa dosa nang digawi betuyuk. Belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ulun nang salah, kadada orang yang menjerumuskan ulun juga nang salah. Ulun minta ampun ya Allah, kadada orang yang membawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah, ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Selama ini ulun ada salah tuh aneh, dada minuman kada suah, mau obat kada suah, ulun orang baik, wali kutub. Kapan menghitung dosa? Kapan? Wa amila lima ba'dal maut. Melakukan amal, memikirkan sesuatu apa sanggup bakal imbah mati. Ini kada pernah berpikir imbah mati, kada pernah. Nah ini gunanya sekolah di pesantren. Ini gunanya hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu. Dua, menghitung dosa. Dosa betuyuk. Karena menurut ulama awal suluk diantaranya yaqdhatul qalbi, hati mulai sadar bahwa betuyuk dosa nang digawe. Betuyuk ada sedikit lagi betuyuk. Kepada nang sudah pernah melacur lah kasih menghitung dosa. Ya Allah ampuni dosa ulun, itu arti menghitung. Ampuni ya Allah kadada nang salah ulun juain nang salah, ampuni ya Allah, ampuni ulun kada hendak lagi. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Jangan merasa ya Allah ulun terpaksa. Nah Tuhan, kenapa kada mau mengaku salah? Kenapa membela diri? Akui ulun salah ya Allah, ampuni ya Allah. Datang kepada Allah dengan kejujuran. Tersebut dalam sejarah. Asalnya puasa itu berapa? Maghrib berbuka, imbah isya imsak. Itu awal puasa. Disuruh zaman Rasulullah. Terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tegawi bini imbah imsak. Datang sidin ke Rasulullah. Rasulullah ulun minta rela, ulun salah. Ulun tetutui bini, minta aja bahasa Banjarnya. Nah ulun kayak apa hukumannya? Kayak apa salahnya nih nah? Setelah Sayyidina Umar melapor,
ternyata sebelumnya hampir kebanyakan orang Makkah juga menggaul, cuma ada melapor. Kenapa? Supan. Atau apakah kada tahu juga, lalu Allah mendatangkan perintah, berbukalah ketika adzan maghrib, si imsak ditunda menjelang. Kenapa? Tuhan mengolah aturan pertama maghrib berbuka, imbah isya sedikit imsak. Tuhan hendak mengetahui siapa paling jujur mengaku bersalah. Siapa yang dengan tulus mengaku salah? Siapa? Orang pertama yang datang kepada Rasulullah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka dipujilah oleh Rasulullah Sayyidina Umar. Mbak sudah sidin bakuya, jadi jenah seiko ulun ke tujuan rancak lagi. Nasi kong pulang, ulun bilang tiap malam ya Rasulullah. Mbah sudah Sayyidina Umar memulai, sekalinya bilang hampir sama kahan. Bujur juga, ikan bayangkan maghrib berbuka, imbah isya imsak, berokok tuh 2 bilah ya, babila tarawehnya ya. Nah, Allah mau tahu siapa yang jujur. Nah, coba kita dipadahkan orang ahli maksiat, jangan tersinggung karena kita telah lama menilai diri kita ahli maksiat. Kita dihina orang, dianggap orang ahli neraka sekalipun, mungkin kita kadang harus tersinggung karena kita telah menilai mungkin diri kita ada benarnya ahli neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tersinggung malah membela diri, undak ada ahli neraka, modal apa yang kita bawa? Modal apa? Ayo, kelebihan apa yang kita bawa? Nah, jadi nang anum-anuman, mari berjuang, sekolah, belajar di majelis taklim, bunuh nafsu. 2, jangan pernah melupakan menghitung dosa. Jadi bila hendak apa-apa tuh nih berdosa kada, itu amunnya ini hendak harus sugih, kayak apa caranya? Sugih, kada berpikir berdosa kada, ini orang dunia. Ada orang nang sekolah, belajar agama, hadir di majelis, ada masuk di kepalanya, di berdosa kada. Ini gunanya. Wa amila lima ba'dal maut, inya melakukan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Apa? Kita kada perlu mengharap surga lebih utama. Nang penting dosa kita nih nak kada terbawa mati. Kita hitungi aja mati. Sehari sebuting dosa, umur sudah 50 tahun, 360 kali 5 berarti berapa? Nah, 5 kali 6 0 tahan 3. Nah, 15 tambah 3 18 apa tuh? Nah, 360 kali 50 18.000 lah. Nah, 18.000 dosa dihukum makan Tuhan 5 buting aja. Sesengot hangit, awak hangit. Ayo, ini 5 aja, belum ke 18.000-nya dihukum makan Tuhan. Tuhan ampuni ulun mengaku salah, ulun nang salah, ulun nang berdosa. Bahkan saking akhlak mulianya mereka lalu kemudian, ya Allah ampuni nang lain juga, ampuni nang lain juga, jangan kau hukum yang lain. Sama-sama berdosa, sekarang jalan keluarnya memintakan ampun buat diri dan kepada orang lain. Kada menyambati, kada menghina. Mun seorang bakunat juga kada boleh nyambati kunat orang. Sama aja tiba kunat juga. Pengantutan mana ini aja. Salinya seorang pengantutan juga kada usah menyambati orang. Degum. Degum. Ya. Bilang 5 menit pengantut. Menyambati ya pengantutan menan aja salinya inya arah belum 5 menit dagum sama aja. Mun bubuhan pengantutan juga kada boleh bisa sambatan, apalagi mun inya bakantut kurang siup baginnya bau banar berarti kantut. Bom atom kau ledakkan ya tata samut tahamburan dagum samut tegana seperti anak. Untung udah diitihi, kenapa jadi selamat kada siup samut, kawanannya siup samut bermasker. Allah wal ahmaqu, orang bungul nang balum lulus sekolah
sekalipun sekolah. Orang bungul nang belum mengerti ilmu walau hadir di majelis. Man atsba'a nafsahu, orang yang tunduk kepada keinginan nafsu. Ada Hawa lagi membunuh nafsu. Wat man atba'a nafsahu hawahu, rasa harap minta dipuji, maka ia berusaha untuk meminta pujian itu dengan cara bagaimanapun dia tampilkan kelebihannya. Demi apa? Demi nafsu dan keinginan. Ini nang ahmak, ini orang belum alim, ini masih bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, urusan dunia behimat, urusan akhirat dia berhayal-hayal. Kena mahadang Tuhan, kena mahadang kada sibuk, hayal aja, mahayal. Harusnya paling kada, mudah-mudahan kita di masa umur sudah 40 tahun ke atas itu mungkin sudah senja, asar sudah tiba, mari menghitung dosa. Di tengah malam sembahyang tahajud, sujud terakhir bahasa Indonesia, tapi di dalam hati minta ampun berkhidmat kepada Allah. Setengah jam lebih kita sujud kada jadi masalah. Semakin lama sujud semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung nota. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung harta. Kapan? Bahkan ketika mencari harta kita kada kenal dosa. Bahkan ketika kita mencari kesugihan kita kada pernah menanyakan ini dosa apa kada. Dulu di zaman kita bodoh, sekarang alhamdulillah kita berpikir berdosa kan, salah. Nah sampai akhirnya kekuatan hati ini salah kada di kita, walaupun kada berduit. Ini salah kada di kita, walaupun mungkin itu beban bagi kita. Tapi yang penting kada salah. Tuh sudah dosa kita gawi banyak sudah. Bebinian nang dahulu bebuka aurat, ya Allah jangan siksa ulun nang salah ulun, jangan lagi membela diri ulun yang salah ya Allah. Paha ulun tampayakan, susu ulun tampayakan, minta ampun ya Allah, minta ampun. Kapan itu kapan? Ini nangaran orang beruntung dunia dan akhirat. Mudahan tengah malam ka habis sembahyang, maklumlah bahari nang dasar bungul lawan salah juga. Ngaran aurat tuh bilang ih aja, no bebinian nih paha ditampayakan, susu saballah kelihatan, ada kegampangan mah kutang tuh bebayanya. Jadi anda kan tali kutang tuh pas dipentel susu sini, nah jadi saballah kelihatan. Jangankan nang bobuhan santri, tuan guru aja mandi wajib melihat ya. Tuan gurunya mandi wajib, apalagi santrinya saku pada mengocok seberataan bisa. Maka pulang beristilah, pulang mah mengompas susu nih supaya gono kita tampayakan. Nah, ya Allah, gulu, nah tukang beca berapa kali tercabur. Orang membeca tuh melihati muka, sidin melihati nah. Cokui kita ranjah hanyar sidin astagfirullah di sidin. Melihat anu gulu bebinian kada astagfirullah mbak teranjah beca astagfirullah di sidin. Makanan diranjah polisi pulang. Oh kasihan polisi lagi main SMS diranjahnya. Nah kita nih mati bang, jaka kada mati ayo ja kada perlu mikirkan dosa. Bapak juga mikirkan dosa. Mati. Nah, kita bukan orang pertama nang mati, jika kita nang pertama nih kerja matiannya belum, lalu jar Tuhan kena nyawa mati bisa ragu kita bujur jual ya kerja matinya belum, bujur mungkin ragu, ini kita bukan orang pertama nang mati, berarti mati itu bujuran. Kampung kematian kula mati bujuran, sekalinya mati bujuran kada encaan, jakanya kita pertama orang nang mati baluman ada nang mati bolehlah ragu. Dan yang kedua kita ini menunggu dari Nabi Adam sampai kepada abah kita semua telah mati, tinggal giliran kita. Abah meninggal, Kai meninggal, Dato meninggal, sampai ke Nabi Adam. Sekarang mah hidup kita, berarti giliran siapa? Kita nunggu aja lagi.
Abah hidup, boleh jadi giliran Abah atau hanya kita. Nih Abah mati, Kai mati, Datu mati, sampai ke Nabi Adam. Sekarang yang hidup kita tunggu ya lagi. Nah, astagfirullah, astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Ya Allah, kita terbiasa panglah bila berbuat baik, mau membanggakan kebaikan, tapi kapan kita merasa bersalah di hadapan Allah, meminta ampun atas dosa dan kesalahan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ada naril jahimi. Surga firdaus kada pantas, neraka itu yang pantas, tapi jujur kada tahan. Fahab li taubatan, ampuni ulun ya Allah. Ini orang akhirat, orang yang telah mencoba menghitung dosa, mengisi waktu mencoret-coret dosa yang digawi berapa butir. Fahab li taubatan, mulut pun berkata ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun. Waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sampai kalimat ini dibaca bila hari Jumat, mbahnya berwirid 5 kali, fadilatnya husnul khatimah. Kenapa? Ya wajar, karena orang ini telah mencoba menghitung dosa, berarti memulai kehidupan akhirat. Yang selama ini dia hitung sugih, nota, berhasil, sukses, jadi ini, jadi itu aja yang dihitung. Sekarang dia telah mencoba, fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Nah, mudah-mudahan ada waktu bagi kita satu, berjuang untuk membunuh nafsu. Tidak ada kelebihan. Apapun kata-kata yang keluar dari pikiran yang merasa hebat, merasa alim, merasa sugih, itu nafsu yang harus kita bunuh. Cara membunuh jangan dibenarkan, jangan didukung ucapannya itu. Kada bujur aja kita, lain dusta penderan nyawa. Ini sekolah kita, ini majelis kita, supaya itu kita dapat. Yang kedua, wa amila lima ba'dil maut. Kita mencoba menghitung akhirat. Apa hitungan pertama? Mari menghitung dosa sebelum menghitung pahala. Setelah itu hitunglah pahala. Berapa kebaikan yang pernah kita lakukan? Kebaikan. Yang kebaikan itu upahnya hanya di negeri akhirat. Para aulia, orang saleh, ketika berbuat baik, diupah di dunia sini, mereka coret itu kebaikan. Apabila mereka berbuat baik, diupah di sini, mereka coret itu bukan kebaikan, kata mereka. Yang benar-benar kebaikan, upahnya kena di negeri akhirat. Belum lagi itu, level kita hitung dosa, minta ampun kepada Allah tengah malam atau di siang hari. Kemudian, ya waladi katsiran ma ahyatal layaliya bi tikraril ilmi wal mutala'ah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari jadi santri, hari santri yang tadi kata beliau, pesantren itu diakui dalam dunia pendidikan, yang punya kehormatan juga, bukan sekedar pendidikan yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain, sungguh luar biasa. Namun sebenar-benarnya ialah belajar dan terus belajar. Apa yang dicari? Ya ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri. Bukan mencari harta, bukan mencari pujian. Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Tuan Guru Safat, beliau menulis dalam kitab yang kurang lebih maksud dan pahamannya, sepengetahuan aku tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah pangkat Nabi dan Rasul selain pangkat ulama. Maka dari karena itu, kata beliau, tuntutlah ilmu lebih dari segalanya. Mengejar ilmu melebihi mengejar harta, mengejar pujian, mengejar sanjungan. Mengejar ilmu lebih dari mengejar harta. Dalam kitab Ibnu Athaillah berkata, ulama mereka adalah pelita dalam kehidupan. Mereka adalah penyejuk jiwa, penenang hati. Yang sakit di zaman dulu ketika melihat ulama
tidak lagi berpikir untuk sehat sebagai jawaban, karena mereka telah menemukan ilmu adalah jawaban, bukan sehat. Ketika memandang ulama di zaman dulu, sehat sudah hati. Ketika memandang ulama di zaman dulu, ketika miskin, sehat sudah hati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang majelis-majelis di Banjarmasin yang punya masalah, yang punya ini, punya itu, hadir di majelis paling kada lagi mencari jawaban karena telah menemukan jawaban. Kada lagi memikirkan ketika sehat harus apa, ketika sakit harus sehat, ketika miskin harus sugih, kada. Yang penting jawaban telah ada, tapi tetap berusaha. Yang berdagang tetap, yang berhuma tetap, yang berjualan tetap. Mudahan majelis-majelis di Banjarmasin dimanapun berada itu menjadi jawaban bagi semua masyarakat. Mereka tidak lagi mencari sakit, jawabannya adalah sehat. Mereka tidak lagi mencari miskin, jawabannya sugih. Mereka telah menemukan di majelis satu jawaban, kada harus sugih, telah bisa mengatasi kemiskinan. Kada harus sehat, telah mengatasi akan sakit dan garing. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat cara hari jadi santri, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu penting, dan jangan malas, jangan pengoler, dan sekaligus jangan takutan. Hai para orang tua, kita sama-sama mencoba meyakini, kita menculung anak kita sekolah di agama khususnya, makan apa inya kena, makan jawaban, dan itu yang benar dalam kehidupan. Inya kada perlu makan duit, inya kada perlu makan harta, inya makan jawaban. Apa jawaban? Pemahaman dan pengertian. Setelah dia dapat paham, dapat mengerti, dia tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, dia tidak mempermasalahkan masalah. Dan itulah jawaban hidupnya. Insya Allah berduit inya tersenyum, kada berduit inya akan senang juga. Karena apa? Inya telah menemukan jawaban. Kita yang salah, kita orang dunia yang mengkhawatirkan anak. Kalau udah sekolahkan pesantren, makan apa inya kena. Kita bicara makan, kita bicara harta, kita bicara dunia. Ini kesalahan kita. Kita utak berkisar tentang makan, tentang minum, tentang harta, tentang baju, tentang rumah. Ilmu ini kita suruh anak kita menuntut, bukan untuk itu seharusnya. Harusnya nak ikam sekolah, ikam belajar. Apa? Jangan kayak abah bungolnya. Abah menganggap makan harus dengan harta, minum harus dengan harta, dengan dunia. Nak sekolah agar ikam tahu. Kenapa? Ya, karena rasa telah menjawab, karena ilmu telah memahami kehidupan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Allah. Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsan wa ashraf wa awdah min al-kull, haitsu qala al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dari pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu bahwa selain daripada menuntut ilmu, kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Berilmu artinya punya pengetahuan, punya pahaman. Ini modal utama, dan seyogianya mudah-mudahan terutama kita orang Banjarmasin memahami betul, meyakini betul, jawaban hidup hanya satu, ilmu.
makrifat, paham, mengerti. Ketika garing, jawaban garing bukan sehat. Jawaban garing paham dan mengerti bahwa garing ada mengandung hikmat, ada mengandung kebaikan. Hingga hati ini belajar memahami dan menerima. Kalau sudah hati memahami, menerima, akan menikmati dengan garing tersebut. Hingga jujur mulut berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jawaban garing ilmu, jawaban garing sehat, bukan jawaban. Setelah paham garing ada hikmatnya, ada kebaikannya, dia tetap berobat. Tapi bukan menunggu jawaban, cuma melaksanakan aturan dan syariat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, masalah sudah terjawab. Kededa lagi masalah. Inya ke rumah sakit sekedar melaksanakan perintah. Ada duit, ada dokter, berobat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, sudah terjawab masalah. Begitu juga nasib seseorang ketika hidup serba kekurangan, fakir dan miskin. Jawaban hidup bukan sugih. Jawaban hidup paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti bahwa dalam kemiskinan ada kebaikan, ada hikmat, dia akan belajar memahami sekaligus menerima. Kalau sudah menerima, maka akan menikmati. Terus, inya tetap berhuma, inya tetap bertoko, inya tetap begawi, inya tetap berusaha. Kalaupun diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Kalaupun kada diberi, masalah sudah terjawab. Semoga kita mencari itu di majelis-majelis ta'lim, di pondok-pondok pesantren. Ini yang penting, memahami, mengerti, belajar begamak siang, malam, pagi, sore, apalagi buhan pondokan seharian dari pagi sampai zuhur jam 1 mengejar itu ilmu, mengejar itu jawaban. Hingga dulu di pondok-pondok pesantren ada ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya dan petunjuk, jawaban hidup. Dari karena itu Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa mengejar jawaban lebih penting dari mengejar kesugihan, karena kesugihan bukan jawaban. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah paham semuanya yang Allah lakukan kepada kita mengandung kebaikan, kita pertama harus punya pikiran, punya pandangan bahwa ini baik dan harus diterima. Kemudian kalau otak sudah berpikiran baik, menerima, nyaman, tenang, lalu memuji dan mengagumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan, ini yang harus diamalkan. Lalu dibagi oleh Allah, ada yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berbuat baik. Ringkasnya, gunanya apa? Membuktikan kalau Allah itu kita anggap baik, memberikan yang terbaik, puji, sanjung, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Buktikan Sidin orang baik, Sidin orang yang luar biasa, memperhatikan, memberi kita rahmat, memberi kita anugerah. Ada yang kadang-kadang sembahyang 500 rakaat, bahkan ada yang 1000 rakaat, karena isi sembahyang memuji. Muntungnya kada pernah dulak, karena inya merasa bahwa orang nang dipujinya ini dasar baikan.
dasar baik, luar biasa baiknya. Kenapa bisa merasakan baik? Inya paham. Memang diurut sakit, tapi justru karena paham diurut itu jadi bagus. Pahaman yang bisa menjawab urut itu bagus, urut itu baik. Walaupun sakit diurut, apalagi kena uratnya, uciak hancur, tereplek tukang urut digendahnya, kesakitan. Tapi maha kuni menerima, tuntung beri amplok ka pulang, bau ucap ka pulang. Jangan jara paman lama urut ulun jarak ndak jisiden tereplek kamar siden hancur ganti kada sakit diurut, tapi pahaman yang bisa menjawab. Nah beda lawan kekanak-kanak kada pahamnya kada paham bang, lalu kada kau jawab. Jangankan tukang urut, rumah tukang urut jadinya melihat muar tuh bang, menangis takutan. Nah apabila berilmu paham maksudnya, pasti beramal. Kalau beramal kadada bunyinya berilmu kada mungkin. Pasti rajin beramal, rajin berbuat kebaikan, rajin memuji Allah, rajin mengagumi Allah. Nah lalu dari pembicaraan kemarin bermula hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ahsanu wa asyrafu wa awdahu, paling bagus kata, paling jelas keterangan, paling hebat arahan dan tujuan, minal kul, dari semua yang kita dengar kemarin, yaitu Nabi bersabda, satu kata-katanya, al-kaisu man dana nafsah, orang beruntung dan selamat hidup orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Dua, wa amila lima ba'dal maut, dan menggawi amalan cagar sango imbah inya mati. Itu orang nang selamat, itu orang nang beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Satu, orang nang selamat lawan beruntung, orang yang kawa mengalahkan lawan nafsunya. Nah nafsu ini sama tahu dah kita, nafsu itu artinya kisah diri, kisah kepentingan pribadi, kisah diri, kisah kepentingan pribadi, nafsu ngarannya. Dan nafsu itu ngetahulah ada kehendaknya. Terucap di mulutnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Nafsu itu berkeinginan hendak jadi Tuhan, artinya inya nang matur, kada inya nang diatur. Itu nafsu tuh. Sampai saking nakalnya nafsu, Tuhan diaturnya. Moh ayo ikam Tuhan bari ulun duit, lambat sedikitnya Tuhan memberi merangut. Ini jahatnya nafsu, karena inya sifatnya kenakalannya ana rabbukumul a'la, inya nang maatur, bukan inya nang diatur. Pokoknya apakah hendak inya harus jadi, apakah hendak inya harus dikabulkan, terlambat sedikit hamok, apalagi kada dikabulkan bumamai. Itu nafsu. Kisaran nafsu, kisarannya putaran kehidupan nafsu, inya mahandaki harus jadi itu nafsu. Bila hendak harus jadi, apa nang dikehendakinya? Sugih dan ingin dihormati. Menurut dia sugih itu yang bagus, miskin kada. Menurut dia
dihormati itu yang bagus, dihina kada ini kehendaknya, ini keinginannya, itu nafsu. Ya julun semalam di majelis, kalau orang kota itulah bapender lawan orang desa, ujar orang kota nyaman orang desa, ujar orang desa nyaman orang kota. Jadi jar orang kota nyaman nyawa orang nang di desa, ujar orang desa nyaman nyawa nang di kota. Kalau kita jadi penengah nang bahual berdua nih gampang. Kenapa jadi gampang? Si orang kota memadahkan orang desa nyaman, artinya masih ada nang memadahkan orang desa ini nyaman. Nah orang kota memadahkan orang desa memadahkan orang kota yang nyaman. Jadi kita nyawa masing-masing kada melihat kenyamanan masing-masing, itu aja salahnya. Gampang kita ujar nang kawin, sekalinya nyawa jar nyaman bujang pada kawin, jar nang kawin. Tapi jar nang bujang nyaman kawin pada bujang, itu pandangan. Lalu berhual berdua kita menengahi, misalnya ujar kita nang bujang bersyukur, sebenarnya nyaman ada di awaknya mak. Nang kawin bersyukur, kenapa nang nyaman ada di awaknya mak? Gampang, karena berdua saling memandang nyaman. Tapi ketika sebuah permasalahan timbul, ujar orang miskin bagus sugih, ujar orang sugih dasar bujur. Ayo kam, kita menengahi abut nek ngalih. Amun nang tadi kita belakang nyawa nyaman aja jua, kenapa nyawa kada melihat benarai, tinggal nyawa aja lagi bersyukur. Ada nang nyaman di awak nyawa, nang bujang mintu jua nyawa nyaman aja. Kenapa? Ini buktinya orang kawin madahkan nyawa nyaman, syukuri dulunya kebujangan nyawa. Nah tapi ketika miskin lawan sugih sudah timbul pemahaman yang luput. Apa nang luput? Ujar orang si miskin bagus sugih, ujar orang sugih kita takutnya kayak apa geh? Dasar bujur. Kita yang menengahi ingin menyampaikan miskin itu mengandung kebaikan, miskin itu mengandung hikmat, dimusuhinya maka memusuhi berdua. Kada dibelanya pendapat kita, kada diterimanya pendapat kita. Siapa? Itulah nafsu. Inya tahunya sugih nyaman, miskin itu kada. Nah itu nafsu tak? Nafsu inya hendak dihormati, sedikit jika disinggung hamok membaukan parang, itu nafsu tak? Nah jadi belajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, belajar apa gerangan dikaji, membunuh nafsu. Ini pangnang dikaji nafsu ini nah dimatii. Kayak apa guru jar mematiin nafsu. Nah, mematiin nafsu, ulama telah berkata qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Pandanglah dengan satu pandangan nafsu itu tidak memiliki apa-apa. Kita harus mengalahkan nafsu, memadahi nafsu. Maksudnya nafsu nang jer nyawa hendak minta puji, hendak minta sugih, nyawa tuh kada bisa apa-apa. Nyawa kada ada bisa apa-apa, kada ada kelebihan di awak nyawa tuh kada ada. Dari karena itu betulkanlah pandangan, betulkanlah rasa sugih, bunuh rasa sugih itu. Dada di awak kita nih rasa sugih, sugih nang apa sugih? Utang aja menyeraput. Nang betuyok jua bisi duit sugih lah, kada sugih juga. Siapa memberi? Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman orang yang ketujuh memberi makan, siang malam itu ketujuh memakani, meminumi, menolongi lawan orang. Akhirnya Allah melajari lawan Nabi Sulaiman agar merasa, jangan merasa mengongkosi.
jangan merasa memberi makani, jangan merasa menolongi. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar hendak memakani binatang-binatang pulang. Oh ya Tuhan, ayo siapakan ya Tuhan, dah mau undang tamunya Mak. Seminggu ya Nabi Sulaiman, banyakkah aja, tenang aja, siapakan makanan minggu bagawian. Pokoknya makanan tuh nang masak itu harusnya tahan seminggu dimakan. Dikiau Tuhan seikong iwak wak ya Tuhan, keluar ram apa Tuhan Sulaiman berpengantenan undangan napa makannya sana, siap seberatan makanan bluk tagoknya ada lagi giginya. Takajut Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman ada kanyang jakah ini sepertiga jahnya reginya. Astagfirullah ya Nabi Sulaiman, ya Allah betapa engkau yang kaya, betapa engkau yang memberi ongkos, memberi makan kepada seluruh makhluk, bukan ulun, bukan ulun. Rasa-rasa timbul seorang nang mengongkosi, rasa timbul seorang nang memakani orang. Jadi jar Nabi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, nang anum-anuman bah rasa bungas muha tuh nang dibujurlakan rasa tuh nah, rasa bungas di mana? Asalnya apa karena muhane menek bau mahom menek, tahu kalau menek. Namun kada suah melihat menek, coba mengocok dulu gitu. Melihat tuh menek kada daharaganya. Rasa bila sudah pandangan merasa diri beisi ini rasa, lalu timbul permintaan, nah ini nafsu nih. Pandangan merasa diri harap, merasa diri hebat, maka timbul kehendak namanya hawa yang disebut hawa nafsu. Hawa keinginan apa? Minta dipuji. Nyarasa nang bicara tadi, memandang seorang harap, memandang seorang hebat, memandang seorang alim, memandang seorang sugih, memandang seorang jagau, lalu timbul aja kehendak. Nah kehendaknya nang timbul dari pandangan tadi disebut kehendak ini hawa nafsu. Apa nang dikehendakinya? Pujian, sanjungan, kehormatan. Ini nang kita bunuh. Terus apa? Setelah kita memandang kada bisi apa-apa, lalu kada bakahandak. Siang malam pagi sore, siang malam pagi sore melatih. Unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa. Nang bujur beisi apa-apa, kelebihan, kemuliaan, kebesaran Allah. Nah, Allah. Maka kalimat Allah itu yang mematiin nafsu. La ilaha illallah. Nah kita dari kecil, dari masa muda, nafsu kita masih hidup. Apa arti masih hidup? Memandang diri bisi kelebihan. Nah ya Allah hiduplah. Memandang diri alim, nah hiduplah. Memandang diri sugi, nah hiduplah. Memandang diri bisi kelebihan, nah hidup. Nah dimatii, kayak cara mematiinya? Jangan dianggap beisi itu. Mudahan paham. Ini awal sebuah perjalanan. Nah, jadi mari kita merasa kada bisa apa-apa. Nah, kada bisa apa-apa. Nah, jadi belajar di mana? Di pondok, di mana? Di majelis taklim, di mana? Di tempat-tempat tuan guru. Dan alhamdulillah pondok sudah menyiapkan segala kurikulum yang isinya satu diantaranya ya ini qatlun nafsi. Jadi
Berhasil seorang santri pertama keluar dari pondok pesantren, dia telah membunuh nafsunya sendiri. Tunang lulus, tunang wisuda hakiki. Tapi kalau maaf keluar dari pesantren, oh masya Allah, belum lulus saja koyo, bulan Ramadan balik ke kampung, dilanggar duduk di peimaman sudah, belum lulus koyo karena sudah, oh duduk di peimaman jadi jeneng orang bujur juga pang jurang, bujur aja nyajar jadi imam kena kenapa inya di pesantren nya bisa segalanya kedua nih orang menagur bujur juga, bacaannya bagus paseh bujur aja juga, sembahyangnya pas saja, tapi inya belum memati nafsu, inya masih merasa harap, inya masih merasa hebat. Justru itu inya meminta dipuji, minta disanjung, minta dimuliakan. Sampai lulus ya nang lalu tuh mudik kayak istawu udah istawu sufufukum udah di hulu sungai nih cakap bahasa Banjar rejekin nggak ada apa juga, ratakan sok tuh, nah selesai yang istawu sufufukum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Ada paham nggak kai? Iya, kadang-kadang karena merasa harap, merasa hebat, menampilkan, melihatnya rasa, lalu gatal hendak menampilkan, gatal hendak menampayakan, gatal nih kamu ngalim kada digaru, no, hanya bisa sedikit belajar bahasa Inggris bulik ke rumah, good morning Fafi. Nang abah nih orang kada sakulah, nangaran inya gatal, nya gatal. Good morning Fafi, jurai jesitin di got banyak nang kuning, nah, cur jesitin. Ini gatal, karenanya belum membunuh nafsunya, rasa harap, rasa hebat, kada kawa beranai. Allah yarham guru Seman datang dari Mekah 15 tahunan mengaji di sana, beberapa guru wali-wali Allah Subhanahu wa taala, guru-guru beliau balik ke kampung, ya Allah baca doa tapunta-punta ini tugin kada menampil bahuma menangis nang kuitan. Inikah hasil menuntut? Ada kita ya Allah belum tamat sudah duduk di peimaman, atau nelpon nano ketua langgar, kenalah sembahyang isya lan tarawih udah jadi imam, bila kadang ada guyang tihang langgar. Gatal hendak menampilkan tuh gatal banget, gatal tuh bang. Oh ambilanya kada menampilkan gatal ngarannya kayak apa gatal kada di Garuda ampe. Nah itu pertama-tama membunuh nafsu dulu. Ini orang buntung, orang selamat. Nah belajar. Nah hasilnya ciri nafsunya telah baik, berubah dari nakal menjadi bagus, dari rigat menjadi suci. Satu, dipuji dan dihina kada masalah lagi. Dua, diberi ataupun kada oleh Allah kada mempermasalahkan lagi. Kenapa? Karena hawanya telah tiada, hawa nafsunya telah mati. Inya rela diatur daripada mengatur, inya rela menerima dari harus umpat campur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Inya yang harus belajar mengerti Allah, bukan Allah yang harus mengerti inya. Ini hawa nafsu mati nih dibari Tuhan, alhamdulillah. Kada dibari Tuhan pasti ada hikmatnya. Inya belajar ngerti, kada mau mengarasi lagi, kada ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan hebat, Tuhan segala-galanya, Tuhan bijak. Ini nang mati nafsu. Nah jadi cirinya kita pulang nafsu masih hidup, pertama penyinggungan. Nah
anyar di pendar orang pada orang kada menuju seorang juga nyomajer ndak aja nyinggong ndak peleng neh ya panyingkungan benar. Orang penceramah berbicara tentang kada sembahyang dosanya gonol, dosanya gonol banar. Inya ini barongan kada sembahyang. Bah guru tuh jar manggong unda aja. Pada sini nggak tahu kada lawan itu. Kenal kada mendapat kada ngarannya jakar tahu. Sidin umum aja mahmur uyah siapa luka padeh. Ya Allah kada ada istilah juga menuju siapa kada. Wah hamburai uyah kenapa deh? Wah guru tuh jar monting unda kada ada majahatnya bang sangka. Jahatnya madahkan orang istilahkan hambur uyah kodenya kadada orang merangut kamu padahal muhanya dasar kayak itu aslinya tuh ini kada pernah senyum udah nyonyor nawai nyon senyum nyornya kayak itu jam dasar muhanya kayak itu dari sononya kayak patung tuh kayak apa kita belajar ngerti orang bukan kita yang harus dimengerti. Kalau mau dimengerti masih ada permintaan, bila ada permintaan berarti ada perasaan kelebihan untuk meminta sesuatu. Minta dihormati berarti merasa lebih lagi, minta dimuliakan, minta diagungkan. Wah tuan guru datang sarwan anda kurang di padang sandal, mudahan kampung nibala turun di situ. Ada bacep lalu luan tuan guru di andaknya di padang sandal. Nah ini tuan guru nang masih punya permintaan. Kenapa jadi minta permintaan? Karena merasa kelebihan. Orang mah andak di padang sandal, hendak sidin di titilaman. Bamamai bulik ke rumah bini nang di mamai sidin. Bungol ba namanya aja? Apa aja namanya? Ya tuh kada baakhlak kampung di sini jar. Neraka sebertahan apa mun bertahan neraka jenang bini teh buat ulun kada ikam kada nah iya kan iya kada nah jadi 1 2 sekolah hadir di majelis 1 membunuh nafsu agar merasa tawaduk kada merasa bisi apa-apa kada meminta apa-apa. 2 wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang hadir di majelis 1 keberhasilannya mampu membunuh nafsu, yaitu rasa-rasa harat, rasa-rasa hebat bunuh hingga menghilangkan permintaan. Tiada lain yang dikejarnya sekarang bahwa yang hebat Allah, dia harus mengagumi dan mengerti Allah. Inya nang mengerti Allah, bukan Allah yang mengerti inya. Mati itu sudah nafsu. 2 wa amila lima ba'dal maut. Hadir di majelis sekolah di pesantren ada beisi ingatan imbah mati ini dipikirakan. Imbah mati ini nah dipikirakan. Cobalah kita nang bungol nang lagi anom tambuk oon coba kita membungolakan kesah diri kita di dasar bungol lagi anom kita mengejar sebuah cita-cita. Apa cita-cita kita? Nak sugih. Bagi kita sugih keberhasilan, terus bercari berusaha menghitung duit dengan jumlah yang banyak, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi nang sekong hendak minta dimuliakan. Kisaran kita dunia betehe mahabbat neh. Kita kada pernah berpikir akhirat. Apa pikiran akhirat yang pertama? Nah, pertama-tama akhirat yang kita pikirkan, terutama di usia senja, masa tuha, umur 50. Pernahkah kita menghitung dosa yang selama ini kita menghitung nota? Siang malam nota aja nang dihitung, berapa hujungan, berapa kerugian. Lihati peti besi berapa bertambahnya, gelati rekening berapa bertambahnya, itu aja. Kada pernah terpikir berapa dosa nang unda gawe. Itu ciri orang akhirat. Orang dunia kada pernah menghitung berapa dosa. Nyasa sugih ja, nah, duit masih git gitu toynya. Nyasa sugih. Kada bagaduh.
korupsi gawinya, kenapa inya sasugih, itu cita-citanya, itu keinginannya sugih. Nah, mana menghitung dosa? Dadah tahalang kata bujur ke cari harta tuh yang penting sugih. Ujung ugang ini yang penting penampilan. Wah, aye Kang. Iya. Gara-gara hendak penampilan dunia, gara-gara hendak sugih dunia, akhirnya kada menghitung dosa. Orang kada menghitung dosa berarti kada ingat akhirat. Hitung dosa aja dulu. Undani nama ambil duit masjid berdosa kada kah? Nah itu orang akhirat. Amun orang dunia undani bila mengambil duit masjid sugih tak diambilnya. Nah itu orang dunia tak. Nah, orang di luar tuh nah ada sandal nang pina larang tuh. Unda mun ambil nang sandal ini kawan unda jual kena larang anu dapat duitnya nyaman di dunia. Amun orang akhirat unda mengambil sandal ini nah berdosa kah kada kah? Itu orang akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Kedua, kita hadir ke majelis, kita sekolah di pesantren, buah nang kedua kita berpikir ini dosakah kada, ini pahalakah kada, bukan sugih, bukan miskin, bukan banyak duit, bukan sedikit duit yang dibahas, tapi ini pahalakah dosa. Ini gunanya sekolah, ini gunanya belajar agama. Nah apalagi yang usia senja nih, udah tasbih aja lagi di tangan, astagfirullah astagfirullah, bahari nota aja nah ini. Nota pertama catat, nota kedua catat, nota ketiga abungol kurang ya, nah bungol ginya ya. Nah jangan mamanya jangan tahun ini manya kita jakat tapi buhujung manya aja kada buhujung apa aja umanya makan anu lohan tiap hari, anu arwana tiap hari kada buhujung nang apa ilah aja bungolnya aku nek aja. Kapan kita menghitung dosa? Jiwa yang nakal, yang merasa kada pernah berdosa. Ulun dipinjami misalnya sebuah mobil, disuruh untuk menggunakan kepada kebaikan. Yang menjulung pasti senang kalau ulun menggunakan kepada kebaikan. Saat membulikakan, biarnya tegepak, biar teranjah, asal demi kebaikan ulun menggunakan, ampunnya kada apa-apa. Sekarang semua kita dipinjami mobil, awak, ini kendaraan. Roh kita ini dikasih jasad. Jasad ini seperti sebuah mobil mewah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti ada saatnya kita mengembalikan kepada ampunnya. Sekarang saat mengembalikan, bannya tapaco, lampunya pecah, businya terhambur, beranikah kita membulikan? Jersidin naninya jasad kendaraan bawa ke Honda, tunggang bawa ke Honda, sekali kita bawa ke lain ya nang meranjah pohon. Oh malam minggu kemanakah? Nenek bawa kendaraan nang salah nih. Oh semakin dingin semakin malam, Juremun siang panas pintar. Kemana membawa kendaraan? Teranjah pohon, tegepak, tapi kada kebaikan. Bulik matarakan anu ampun pian pecah, anu na lampu bannya tapaco bungkol. Orang-orang akhirat berpikir, ini membulikakan awak nih kayak apa? Ini membulikakan awak nih kayak apa? Ada sebaik kata pun dipertanggungjawabkan. Apa jawabannya? Istighfar. Lakasi menghitung dosa saat senja telah tiba. Jangan pernah lagi menghitung nota lebih dari menghitung dosa. Silakan menghitung nota, tapi ingat berapa dosa yang sudah kita gawe. Tangan nih suah menempeleng orang, suah mengucik kemaluan orang. Tangan burit orang dikuciknya. Ini tangan. Ini mata, Allahu Akbar.
berapa kali menghintipakan acil mandi. Ini lampu mata ini pecah taranjah acil. Lebih dari itu saat menghintipakan acil mandi, mau tangan mengocok, tahangkop pulang nang bendan ini kapuhon, artinya talanggar nih. Berapa dosa? Satu dosa. Kalau Allah menghukum, tak ada seorang manusia yang menyandang hukumannya Allah. Apa jawaban paling bijak? Akui dosa, minta ampun kepada Allah. Hari udah senja, jangan menghitung nota, jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai ini, jangan lupa akan undani betuyuk dosa. Coba mau tuh menangis dulu, ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak. Kada pernah terpikir dosa, berapa dosa nang digawi betuyuk. Belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ulun nang salah. Kadada orang yang menjerumuskan ulun juga nang salah. Ulun minta ampun ya Allah. Kadada orang yang membawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah, ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Selama ini ulun ada salah tuh aneh, dada minuman kada suah, mau obat kada suah, ulun orang baik, wali kutub. Kapan menghitung dosa? Kapan? Wa anila lima ba'dal maut. Melakukan amal, memikirkan sesuatu apa sanggup bakal imbah mati. Ini kada pernah berpikir imbah mati, kada pernah. Nah ini gunanya sekolah di pesantren. Ini gunanya hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu. Dua, menghitung dosa. Dosa betuyuk. Karena menurut ulama awal suluk diantaranya yaqdhatul qalbi, hati mulai sadar bahwa betuyuk dosa nang digawe. Betuyuk, ada sedikit lagi betuyuk. Kepada nang sudah pernah melacur, lah kasih menghitung dosa. Ya Allah ampuni dosa ulun, itu arti menghitung. Ampuni ya Allah kadada nang salah ulun juain nang salah, ampuni ya Allah, ampuni ulun kada hendak lagi. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Jangan merasa ya Allah ulun terpaksa. Nah aja Tuhan, kenapa kada mau mengaku salah? Kenapa membela diri? Akui ulun na salah ya Allah, ampuni ya Allah. Datang kepada Allah dengan kejujuran. Tersebut dalam sejarah. Asalnya puasa itu berapa? Maghrib berbuka, imbah isya imsak. Itu awal puasa. Disuruh zaman Rasulullah. Terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tegawi bini imbah imsak. Datang sidin ke Rasulullah. Rasulullah ulun minta rela, ulun salah, ulun tertutup bini, minta aja bahasa Banjarnya. Nah ulun kayak apa hukumannya, kayak apa salahnya nih nah. Setelah Sayyidina Umar melapor, ternyata sebelumnya hampir kebanyakan orang Makkah juga menggaul, cuma ada melapor. Kenapa? Supan. Atau apakah kada tahu juga? Lalu Allah mendatangkan perintah, berbukalah ketika adzan maghrib, si imsak ditunda menjelang. Kenapa? Tuhan maulah aturan pertama maghrib berbuka, imbah isya sedikit imsak. Tuhan hendak mengetahui siapa paling jujur mengaku bersalah. Siapa yang dengan tulus mengaku salah? Siapa? Orang pertama yang datang kepada Rasulullah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka dipujilah oleh Rasulullah Sayyidina Umar. Mbak sudah sidin bakuya jadi jenis eko ulun ke tujuan rancak lagi. Nasi kong pulang, ulun bilang tiap malam ya Rasulullah. Mbah sudah Sayyidina Umar memulai, sekalinya bilang hampir sama kahan. Bujur juga, ikan bayangkan maghrib berbuka imbah isya imsak, berokok tuh dua bilah ya, babila tarawehnya ya. Nah, Allah mau tahu siapa yang jujur. Nah, coba
kita dipadahkan orang ahli maksiat, jangan tersinggung karena kita telah lama menilai diri kita ahli maksiat. Kita dihina orang, dianggap orang ahli neraka sekalipun, mungkin kita kadang harus tersinggung karena kita telah menilai mungkin diri kita ada benarnya ahli neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tersinggung malah membela diri, undak ada ahli neraka, modal apa yang kita bawa? Modal apa? Ayo, kelebihan apa yang kita bawa? Nah, jadi nang anum-anuman, mari berjuang, sekolah, belajar di majelis taklim, bunuh nafsu. 2, jangan pernah melupakan menghitung dosa. Jadi bila hendak apa-apa tuh nih berdosa kada itu amunnya ini hendak harus sugih, kayak apa caranya? Sugih kada berpikir berdosa kada, ini orang dunia. Ada orang nang sekolah belajar agama, hadir di majelis, ada masuk di kepalanya di berdosa kada, ini gunanya. Wa amila lima ba'dal maut, inya melakukan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Apa? Kita kada perlu mengharap surga lebih utama, nang penting dosa kita nih nak kada terbawa mati. Kita hitungi aja mati sehari sebuting dosa, umur sudah 50 tahun, 360 kali 5 berarti berapa? Nah 5 kali 6 0 tahan 3, nah 15 tambah 3 18 apa tuh? Nah, 360 kali 50 18.000 lah. Nah 18.000 dosa dihukum makan Tuhan 5 buting aja, sesengot hangit, awak hangit. Ayo, ini 5 aja, belum ke 18.000-nya dihukum makan Tuhan. Tuhan ampuni ulun-ulun mengaku salah, ulun nang salah, ulun nang berdosa. Bahkan saking akhlak mulianya mereka lalu kemudian, ya Allah ampuni nang lain juga, ampuni nang lain juga, jangan kau hukum yang lain. Sama-sama berdosa, sekarang jalan keluarnya memintakan ampun buat diri dan kepada orang lain. Kada menyambati, kada menghina. Mun seorang bakunat juga kada boleh nyambati kunat orang. Sama aja tiba kunat juga. Pengantutan mana ini aja. Salinya seorang pengantutan juga kada usah menyambati orang. Degum. Degum. Ya. Bilang 5 menit pengantut. Menyambati ya pengantutan menan nih aja salinya inya arah belum 5 menit dagum. Sama aja mun bubuhan pengantutan juga kada boleh bisa sambatan, apalagi mun inya bakantut kurang siup baginnya bau banar berarti kantut. Bom atom kau ledakkan ya kata samut tahamburan dagum samut tegana seperti anak. Untung udah diitihi, kenapa jadi selamat kada siup samut, kawanannya siup samut bermasker. Allah wal ahmaqu, orang bungul nang balum lulus sekolah sekalipun sekolah, orang bungul nang balum mengerti ilmu walau hadir di majelis. Man atsba'a nafsahu, orang yang tunduk kepada keinginan nafsu. Ada hawa lagi membunuh nafsu. Wat man atba'a nafsahu hawahu, rasa harap minta dipuji, maka inya berusaha untuk meminta pujian itu dengan cara bagaimanapun dia tampilkan kelebihannya. Demi apa? Demi nafsu dan keinginan. Ini nang ahmak, ini orang belum alim, ini masih bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, urusan dunia behimat, urusan akhirat dia berhayal-hayal. Kena mahadang Tuhan, kena mahadang kada sibuk, hayal aja, mahayal. Harusnya paling kada, mudah-mudahan kita di masa umur sudah 40 tahun ke atas itu mungkin sudah senja, asar sudah tiba, mari menghitung dosa. Di tengah malam
sembahyang tahajud, sujud terakhir bahasa Indonesia, tapi di dalam hati minta ampun berkhidmat kepada Allah. Setengah jam lebih kita sujud kada jadi masalah. Semakin lama sujud semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung nota. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung harta. Kapan? Bahkan ketika mencari harta kita kada kenal dosa. Bahkan ketika kita mencari kesugihan kita kada pernah menanyakan ini dosa apa kada. Dulu di zaman kita bodoh, sekarang alhamdulillah kita berpikir berdosa kan, salah. Nah sampai akhirnya kekuatan hati ini salah kada di kita walaupun kada berduit, ini salah kada di kita walaupun mungkin itu beban bagi kita, tapi yang penting kada salah. Tuh sudah dosa kita gawi banyak sudah. Bebinian nang dahulu bebuka aurat, ya Allah jangan siksa ulun nang salah ulun, jangan lagi membela diri ulun yang salah ya Allah, paha ulun tampayakan, susu ulun tampayakan, minta ampun ya Allah, minta ampun. Kapan itu kapan? Ini nangaran orang beruntung dunia dan akhirat. Mudahan tengah malam ka habis sembahyang, maklum lah bahari nang dasar bungul lawan salah juga. Ngaran aurat tuh bilang ih aja, no bebinian nih paha ditampayakan, susu saballah kelihatan, ada kegampangan mah kutang tuh bebayanya. Jadi anda kan tali kutang tuh pas dipentel susu sini, nah jadi saballah kelihatan. Jangankan nang bobuhan santri, tuan guru aja mandi wajib melihat ini. Tuan gurunya mandi wajib, apalagi santrinya saku pada mengocok seberataan bisa. Maka pulang beristilah, pulang mah mengompas susu nih supaya gono kita tampayakan. Nah, ya Allah, gulu, nah tukang beca berapa kali tercabur. Orang membeca tuh melihati muka, sidin melihati nah. Cokui jataranjah, hanyar sidin astagfirullah di sidin. Melihat anu gulu bebinian kada astagfirullah mbak taranjah beca astagfirullah makanan diranjah polisi pulang. Oh kasihan polisi lagi main SMS diranjahnya. Nah kita nih mati bang, jaka kada mati ayo ja kada perlu mikirkan dosa. Bapak juga mikirkan dosa. Mati kita bukan orang pertama nang mati, jika kita nang pertama nih kerja matiannya belum, lalu jar Tuhan kena nyawa mati bisa ragu kita bujur jual ya kerja matinya belum, bujur mungkin ragu, ini kita bukan orang pertama nang mati, berarti mati itu bujuran. Kampung kematian kula mati bujuran, sekalinya mati bujuran kada encaan, jakanya kita pertama orang nang mati, baluman ada nang mati bolehlah ragu. Dan yang kedua kita ini menunggu dari Nabi Adam sampai kepada abah kita semua telah mati, tinggal giliran kita. Abah meninggal, Kai meninggal, Dato meninggal, sampai ke Nabi Adam. Sekarang mah hidup kita, berarti giliran siapa? Kita. Nunggu aja lagi. Abah hidup boleh jadi giliran abah, atau hanya kita. Nih abah mati, Kai mati, Dato mati, sampai ke Nabi Adam. Sekarang nang hidup kita tunggu. Nunggu ya lagi. Nah astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Ya Allah, kita terbiasa panglah bila berbuat baik mau membanggakan kebaikan, tapi kapan kita merasa bersalah di hadapan Allah, meminta ampun atas dosa dan kesalahan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ada naril jahimi. Surga firdaus kada pantas, neraka itu yang pantas, tapi jujur kada tahan. Fahab li taubatan, ampuni ulun ya Allah. Ini orang akhirat, orang yang telah mencoba menghitung dosa, mengisi waktu mencoret-coret dosa yang digawi berapa butir. Fahab li taubatan, mulut pun berkata ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun. Waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sampai kalimat ini dibaca bila hari Jumat, mbahnya bewirid 5 kali, fadilatnya husnul
khatimah. Kenapa? Ya wajar, karena orang ini telah mencoba menghitung dosa, berarti memulai kehidupan akhirat yang selama ini dia hitung sugih, nota, berhasil, sukses, jadi ini, jadi itu aja yang dihitung. Sekarang dia telah mencoba, fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil adzimi. Nah, mudah-mudahan ada waktu bagi kita satu berjuang untuk membunuh nafsu. Tidak ada kelebihan. Apapun kata-kata yang keluar dari pikiran yang merasa hebat, merasa alim, merasa sugih, itu nafsu yang harus kita bunuh. Cara membunuh jangan dibenarkan, jangan didukung ucapannya itu. Kada bujur aja kita. Lain dusta penderan nyawa. Ini sekolah kita, ini majelis kita, supaya itu kita dapat. Yang kedua, wa amila lima ba'dil maut. Kita mencoba menghitung akhirat. Apa hitungan pertama? Mari menghitung dosa sebelum menghitung pahala. Setelah itu hitunglah pahala. Berapa kebaikan yang pernah kita lakukan? Kebaikan. Yang kebaikan itu upahnya hanya di negeri akhirat. Para aulia, orang saleh, ketika berbuat baik diupah di dunia sini, mereka coret itu kebaikan. Apabila mereka berbuat baik diupah di sini, mereka coret itu bukan kebaikan, kata mereka. Yang benar-benar kebaikan upahnya kena di negeri akhirat. Belum lagi itu level kita hitung dosa, minta ampun kepada Allah tengah malam atau di siang hari. Kemudian ya waladi katsiran ma ahyatal layaliya bi tikraril ilmi wal mutala'ah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari jadi santri, hari santri yang tadi kata beliau, pesantren itu diakui dalam dunia pendidikan yang punya kehormatan juga, bukan sekedar pendidikan yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain, sungguh luar biasa. Namun sebenar-benarnya ialah belajar dan terus belajar. Apa yang dicari? Ya ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri. Bukan mencari harta, bukan mencari pujian. Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Tuan Guru Safat, beliau menulis dalam kitab yang kurang lebih maksud dan pahamannya, sepengetahuan aku tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah pangkat Nabi dan Rasul selain pangkat ulama. Maka dari karena itu kata beliau, tuntutlah ilmu lebih dari segalanya. Mengejar ilmu melebihi mengejar harta, mengejar pujian, mengejar sanjungan. Mengejar ilmu lebih dari mengejar harta. Dalam kitab Ibnu Athaillah berkata, ulama mereka adalah pelita dalam kehidupan. Mereka adalah penyejuk jiwa, penenang hati. Yang sakit di zaman dulu ketika melihat ulama tidak lagi berpikir untuk sehat sebagai jawaban, karena mereka telah menemukan ilmu adalah jawaban, bukan sehat. Ketika memandang ulama di zaman dulu, sehat sudah hati. Ketika memandang ulama di zaman dulu, ketika miskin, sehat sudah hati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang majelis-majelis di Banjarmasin yang punya masalah, yang punya ini, punya itu, hadir di majelis paling kada lagi mencari jawaban karena telah menemukan jawaban. Kada lagi memikirkan ketika sehat harus apa, ketika sakit harus sehat, ketika miskin harus sugih. Kada. Yang penting jawaban telah ada, tapi tetap berusaha. Yang berdagang tetap, yang berhuma tetap, yang berjualan tetap. Mudahan majelis-majelis di Banjarmasin dimanapun berada itu menjadi jawaban bagi semua masyarakat. Mereka tidak lagi mencari sakit, jawabannya adalah sehat. Mereka tidak lagi mencari miskin, jawabannya sugih. Mereka telah menemukan di majelis satu jawaban, kada harus sugih, telah bisa mengatasi kemiskinan. Kada harus sehat, telah mengatasi akan sakit dan garing. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan
Dengan berkat cara hari jadi santri, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu penting, dan jangan malas, jangan pengoler, dan sekaligus jangan takutan. Hai para orang tua, kita sama-sama mencoba meyakini, kita menjulung anak kita sekolah di agama khususnya, makan apa inya kena, makan jawaban, dan itu yang benar dalam kehidupan. Inya kada perlu makan duit, inya kada perlu makan harta, inya makan jawaban. Apa jawaban? Pemahaman dan pengertian. Setelah dia dapat paham, dapat mengerti, dia tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, dia tidak mempermasalahkan masalah. Dan itulah jawaban hidupnya. Insya Allah berduit inya tersenyum, kada berduit inya akan senang juga. Karena apa? Inya telah menemukan jawaban. Kita yang salah, kita orang dunia yang mengkhawatirkan anak. Kalau udah sekolahkan pesantren, makan apa inya kena. Kita bicara makan, kita bicara harta, kita bicara dunia. Ini kesalahan kita. Kita utak berkisar tentang makan, tentang minum, tentang harta, tentang baju, tentang rumah. Ilmu ini kita suruh anak kita menuntut, bukan untuk itu seharusnya. Harusnya, nak, ikam sekolah, ikam belajar. Apa? Jangan kayak abah bungolnya. Abah menganggap makan harus dengan harta, minum harus dengan harta, dengan dunia. Nak, sekolah agar ikam tahu. Kenapa? Ya, karena rasa telah menjawab, karena ilmu telah memahami kehidupan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Allah. Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsan wa ashraf wa awdah min al-kull, haitsu qala al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dari pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu bahwa selain daripada menuntut ilmu, kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Berilmu artinya punya pengetahuan, punya pahaman. Ini modal utama, dan seyogianya mudah-mudahan terutama kita orang Banjarmasin memahami betul, meyakini betul, jawaban hidup hanya satu: ilmu, makrifat, paham, mengerti. Ketika garing, jawaban garing bukan sehat. Jawaban garing paham dan mengerti bahwa garing ada mengandung hikmat, ada mengandung kebaikan, hingga hati ini belajar memahami dan menerima. Kalau sudah hati memahami, menerima, akan menikmati dengan garing tersebut, hingga jujur mulut berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jawaban garing ilmu, jawaban garing sehat, bukan jawaban. Setelah paham garing ada hikmatnya, ada kebaikannya, dia tetap berobat, tapi bukan menunggu jawaban, cuma melaksanakan aturan dan syariat.
sembuh alhamdulillah, kada sembuh masalah sudah terjawab, kededa lagi masalah. Inya ke rumah sakit sekedar melaksanakan perintah, ada duit, ada dokter, berobat, sembuh alhamdulillah, kada sembuh sudah terjawab masalah. Begitu juga nasib seseorang ketika hidup serba kekurangan, fakir dan miskin. Jawaban hidup bukan sugih, jawaban hidup paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti bahwa dalam kemiskinan ada kebaikan, ada hikmat, dia akan belajar memahami sekaligus menerima. Kalau sudah menerima, maka akan menikmati. Terus inya tetap berhuma, inya tetap bertoko, inya tetap begawi, inya tetap berusaha. Kalaupun diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Kalaupun kada diberi, masalah sudah terjawab. Semoga kita mencari itu di majelis-majelis ta'lim, di pondok-pondok pesantren. Ini yang penting, memahami, mengerti, belajar beragama siang, malam, pagi, sore, apalagi buhan pondokan seharian dari pagi sampai zuhur jam 1 mengejar itu ilmu, mengejar itu jawaban. Enggak dulu di pondok-pondok pesantren ada ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya dan petunjuk, jawaban hidup. Dari karena itu Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa mengejar jawaban lebih penting dari mengejar kesugihan, karena kesugihan bukan jawaban. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah paham semuanya yang Allah lakukan kepada kita mengandung kebaikan, kita pertama harus punya pikiran, punya pandangan bahwa ini baik dan harus diterima. Kemudian kalau otak sudah berpikiran baik, menerima, nyaman, tenang, lalu memuji dan mengagumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan, ini yang harus diamalkan. Lalu dibagi oleh Allah, ada yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berbuat baik. Ringkasnya gunanya apa? Membuktikan kalau Allah itu kita anggap baik, memberikan yang terbaik, puji, sanjung, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Buktikan Sidin orang baik, Sidin orang yang luar biasa, memperhatikan, memberi kita rahmat, memberi kita anugerah. Ada yang kadang-kadang sembahyang 500 rakaat, bahkan ada yang 1000 rakaat, karena isi sembahyang memuji. Muntungnya kada pernah dulak, karena inya merasa bahwa orang nang dipujinya ini dasar baikan, dasar baik, luar biasa baiknya. Kenapa? Kenapa bisa merasakan baik? Inya paham. Memang diurut sakit, tapi justru karena paham diurut itu jadi bagus. Pahaman yang bisa menjawab urut itu bagus, urut itu baik. Walaupun sakit diurut, apalagi kena uratnya, uciak, hancur, tereplek tukang urut di gendahnya, kesakitan. Tapi maha kuni menerima, tuntung beri amplok apa pulang, bau ucap apa pulang. Jangan jarak paman lama urut ulun, jarak ndak Sidin, tereplek kamar Sidin hancur, ganti kada. Sakit diurut, tapi pahaman yang bisa menjawab. Nah, beda lawan kekanak-kanak kada pahamnya, kada paham bang. Lalu kada kau jawab, jangankan tukang urut, rumah tukang urut jadinya melihat muar tuh bang, menangis takutan.
Nah apabila berilmu paham maksudnya pasti beramal. Kalau beramal kadeda bunyinya berilmu kada mungkin. Pasti rajin beramal, rajin berbuat kebaikan, rajin memuji Allah, rajin mengagumi Allah. Nah, lalu dari pembicaraan kemarin bermula hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ahsanu wa asyrafu wa awdahu, paling bagus kata, paling jelas keterangan, paling hebat arahan dan tujuan, minal kul, dari semua yang kita dengar kemarin, yaitu Nabi bersabda, satu kata-katanya, al-kaisu man dana nafsah, orang beruntung dan selamat hidup orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Dua, wa amila lima ba'dal maut, dan menggawi amalan cagar sango imbah inya mati. Itu orang nang selamat, itu orang nang beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Satu, orang nang selamat lawan beruntung, orang yang kawa mengalahkan lawan nafsunya. Nah, nafsu ini sama tahu dah kita. Nafsu itu artinya kisah diri, kisah kepentingan pribadi, kisah diri, kisah kepentingan pribadi, nafsu ngarannya. Dan nafsu itu nyetahulah ada kehendaknya. Terucap di mulutnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Nafsu itu berkeinginan hendak jadi Tuhan, artinya inya nang maatur, kada inya nang diatur. Itu nafsu tuh. Sampai saking nakalnya nafsu, Tuhan diaturnya. Ayo ikang Tuhan bari ulun duit, lambat sedikitnya Tuhan memberi merangut. Ini jahatnya nafsu, karena inya sifatnya, kenakalannya, ana rabbukumul a'la, inya nang maatur, bukan inya nang diatur. Pokoknya apa kehendak inya harus jadi, apa kehendak inya harus dikabulkan. Terlambat sedikit hamok, apalagi kada dikabulkan bumamai. Itu nafsu. Kisaran nafsu, kisarannya, putaran kehidupan nafsu, inya mahandaki harus jadi itu nafsu. Bila hendak harus jadi, apa nang dikehendakinya? Sugih dan ingin dihormati. Menurut dia sugih itu yang bagus, miskin kada. Menurut dia dihormati itu yang bagus, dihina kada. Ini kehendaknya, ini keinginannya, itu nafsu. Ya julon semalam di majelis, kalau orang kota itulah bapender lawan orang desa, ujar orang kota nyaman orang desa, ujar orang desa nyaman orang kota. Jadi jar orang kota nyaman nyawa orang nang di desa, ujar orang desa nyaman nyawa nang di kota. Kalau kita jadi penengah nang bahual berdua nih gampang. Kenapa jadi gampang? Si orang kota memadahkan orang desa nyaman, artinya masih ada nang memadahkan orang desa nih nyaman. Nah orang kota memadahkan orang desa memadahkan orang kota yang nyaman. Jadi kita nyawa masing-masing kada melihat kenyamanan masing-masing, itu aja salahnya. Gampang kita ujar nang kawin, sekalinya nyawa jar nyaman bujang pada kawin, jar nang kawin. Tapi jar nang bujang nyaman kawin pada bujang, itu pandangan. Lalu berhual berdua kita menengahi, misalnya ujar kita nang bujang bersyukur, sebenarnya nyaman ada di awaknya mah. Nang kawin bersyukur, kenapa nang
nyaman ada di awak nyawa gampang karena berdua saling memandang nyaman. Tapi ketika sebuah permasalahan timbul, ujar orang miskin bagus sugih, ujar orang sugih dasar bujur. Ayo kam, kita menengahi abut nek ngalih. Amun nang tadi kita belakang nyawa nyaman aja jua, kenapa nyawa kada melihat benarai, tinggal nyawa aja lagi bersyukur. Ada nang nyaman di awak nyawa, nang bujang mintu jua nyawa nyaman aja. Kenapa? Ini buktinya orang kawin madakan nyawa nyaman, syukuri dulunya kebujangan nyawa. Nah, tapi ketika miskin lawan sugih sudah timbul pemahaman yang luput. Apa nang luput? Ujar orang si miskin bagus sugih, ujar orang sugih kita tahu nih kayak apa geh, dasar bujur. Kita yang menengahi ingin menyampaikan miskin itu mengandung kebaikan, miskin itu mengandung hikmat, dimusuhinya maka memusuhi berdua. Kada dibelanya pendapat kita, kada diterimanya pendapat kita. Siapa? Itulah nafsu. Ingat tahunya sugih nyaman, miskin itu kada. Nah, itu nafsu tak? Nafsu. Inya hendak dihormati, sedikit jika disinggung hamok membawakan parang. Itu nafsu tak? Nah, jadi belajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, belajar apa geranang dikaji, membunuh nafsu. Ini pangnang dikaji nafsu ini nah dimatii. Kayak apa guru jar mematiin nafsu. Nah, mematiin nafsu, ulama telah berkata qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Pandanglah dengan satu pandangan nafsu itu tidak memiliki apa-apa. Kita harus mengalahkan nafsu, memadahi nafsu. Maksudnya nafsu nangjer nyawa hendak minta puji, hendak minta sugih, nyawa tuh kada bisa apa-apa. Nyawa kada ada bisa apa-apa, kada ada kelebihan di awak nyawa tuh kada ada. Dari karena itu betulkanlah pandangan, betulkanlah rasa sugih, bunuh rasa sugih itu. Dada di awak kita nih rasa sugih. Sugih nang apa sugih? Utang aja menyeraput. Nang betuyok jua bisi duit sugih lah, kada sugih jua. Siapa memberi? Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman orang yang ketujuh memberi makan, siang malam itu ketujuh memakani, meminumi, menolongi lawan orang. Akhirnya Allah melajari lawan Nabi Sulaiman agar merasa, jangan merasa mengongkosi, jangan merasa memberi makani, jangan merasa menolongi. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar hendak memakani binatang-binatang pulang. Oh ya Tuhan, ayo. Siapakan ya Tuhan dah nama undang tamu nyawa seminggu. Ya Nabi Sulaiman, banyakkah aja, tenang aja, siapakan makanan minggu bagawian. Pokoknya makanan tuh nang masak itu harusnya tahan seminggu dimakan. Dikiau Tuhan seikong iwak wak ya Tuhan keluar ram. Apa Tuhan? Sulaiman berpengantenan undangan. Napa? Makannya sana. Siap seberatan makanan, bluk tagoknya. Adakah lagi giginya? Takajud Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, ada kanyang jakah? Ini seperti gajahnya reginya. Astagfirullah ya Nabi Sulaiman. Ya Allah, betapa engkau yang kaya, betapa engkau yang memberi ongkos, memberi makan kepada seluruh makhluk, bukan ulun, bukan ulun.
rasa-rasa timbul seorang nang mongkosi, rasa timbul seorang nang memakani orang. Jadi jar Nabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, nang anum-anuman bah rasa bungas muha tuh nang dibujulakan rasa tuh nah, rasa bungas di mana? Asalnya nak perkara muha nih menek bau mahom menek, tahu kalau menek. Namun kada suah melihat menek, coba mengocok dulu gitu. Melihat tuh menek kada daharaganya. Rasa bila sudah pandangan merasa diri beisi, ini rasa, lalu timbul permintaan, nah ini nafsu nih. Pandangan merasa diri harap, merasa diri hebat, maka timbul kehendak namanya hawa, yang disebut hawa nafsu. Hawa keinginan apa? Minta dipuji. Rasa nang bicara tadi, memandang seorang harap, memandang seorang hebat, memandang seorang alim, memandang seorang sugih, memandang seorang jagau, lalu timbul aja kehendak. Nah kehendaknya nang timbul dari pandangan tadi disebut kehendak, ini hawa nafsu. Apa nang dikehendakinya? Pujian, sanjungan, kehormatan. Ini nang kita bunuh. Terus apa? Setelah kita memandang kada bisi apa-apa, lalu kada bakahandak. Siang malam pagi sore, siang malam pagi sore melatih. Unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa. Nang bujur beisi apa-apa, kelebihan, kemuliaan, kebesaran Allah. Nah, Allah, maka kalimat Allah itu yang mematikan nafsu. La ilaha illallah. Nah kita dari kecil, dari masa muda, nafsu kita masih hidup. Apa arti masih hidup? Memandang diri bisi kelebihan, nah ya Allah hiduplah. Memandang diri alim, nah hiduplah. Memandang diri sugi, nah hiduplah. Memandang diri bisi kelebihan, nah hidup. Nah dimatii, kayak cara mematiinya? Jangan dianggap beisi itu. Mudahan paham. Ini awal sebuah perjalanan. Nah, jadi mari kita merasa kada bisa apa-apa. Nah, kada bisa apa-apa. Nah, jadi belajar di mana? Di pondok, di mana? Di majelis taklim, di mana? Di tempat-tempat tuan guru. Dan alhamdulillah pondok sudah menyiapkan segala kurikulum yang isinya satu di antaranya ya ini qatlun nafsi. Jadi berhasil seorang santri pertama keluar dari pondok pesantren, dia telah membunuh nafsunya sendiri. Itu nang lulus, itu nang wisuda hakiki. Tapi kalau maaf keluar dari pesantren, oh masya Allah, belum lulus saja koyo. Bulan Ramadan balik ke kampung, dilanggar duduk di peimaman sudah. Belum lulus koyo karena sudah. Oh duduk di peimaman jadi jeneng orang bujur juga pang jurang bujur aja nyajar jadi imam kena kenapa ingat di pesantren nya bisa segalanya kedua nih orang menagur bujur juga bacaannya bagus paseh bujur aja juga sembahyangnya pas saja tapi inya belum memati nafsu, inya masih merasa harap, inya masih merasa hebat. Justru itu inya meminta dipuji, minta disanjung, minta dimuliakan. Sampai lulus, ya nang lalu tuh mudah kayak istawu, udah. Istawu sufufukum, udah. Di hulu sungai nih, cakap bahasa Banjar rejekin nggak ada apa juga.
ratakan sop tuh. Nah selesai yang istawu sufufakum fa inna taswiyatas suhuf min tamamis shalah. Ada paham nggak kai? Iya, kadang-kadang karena merasa harat, merasa hebat, menampilkan, melihatnya rasa, lalu gatal hendak menampilkan, gatal hendak menampayakan, gatal nih kamu ngalim kada digaru, hanya bisa sedikit belajar bahasa Inggris, bulik ke rumah, good morning Fafi. Nang abah nih orang kada sakulah, nangaran inya gatal, nya gatal. Good morning Fafi. Jurai jasidin, di got banyak nang kuning. Nah, cur jasidin. Ini gatal, karenanya belum membunuh nafsunya. Rasa harap, rasa hebat, kada kawa beranai. Allah yarham guru Seman datang dari Mekah 15 tahunan mengaji di sana. Beberapa guru wali-wali Allah Subhanahu wa taala, guru-guru beliau bulik ke kampung, ya Allah baca doa tapunta-punta. Ini tugin kada menampil bahuma menangis nang kuitan. Inikah hasil menuntut? Ada kita ya Allah belum tamat sudah duduk di peimaman atau nelpon anu ketua langgar kenalah sembahyang isya lan tarawih udah jadi imam bila kadang ada guyang tihang langgar gatal hendak menampilkan tuh gatal banget gatal tuh bang bilanya kada menampilkan gatal ngarannya kayak apa gatal kada digaru dampe. Nah itu pertama-tama membunuh nafsu dulu. Ini orang buntung, orang selamat. Nah belajar. Nah hasilnya ciri nafsunya telah baik, berubah dari nakal menjadi bagus, dari rigat menjadi suci. Satu, dipuji dan dihina kada masalah lagi. Dua, diberi ataupun kada oleh Allah kada mempermasalahkan lagi. Kenapa? Karena hawanya telah tiada, hawa nafsunya telah mati. Inya rela diatur daripada mengatur, inya rela menerima dari harus umpat campur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Inya yang harus belajar mengerti Allah, bukan Allah yang harus mengerti inya. Ini hawa nafsu mati nih. Dibari Tuhan, alhamdulillah. Kada dibari Tuhan pasti ada hikmatnya. Inya belajar ngerti, kada mau mengarasi lagi, kada ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan hebat, Tuhan segala-galanya, Tuhan bijak. Ini nang mati nafsu. Nah jadi cirinya kita pulang nafsu masih hidup, pertama penyinggungan. Nah hanya di pendar orang, pada orang kada menuju seorang ya nyomajer ndak aja, nyinggong ndak peleng neh ya, penyinggungan benar. Orang penceramah berbicara tentang kada sembahyang dosanya gonol, dosanya gonol banar. Inya ini tebarongan kada sembahyang, bah guru tuh jar menyinggung ndak aja. Pada sini nggak tahu kada lo nih tuh, kenal kada, mendapat kada ngarannya jakar tahu. Sidin umum aja mahambur uyah siapa luka padeh. Ya Allah kada ada istilah juga menuju siapa kada. Wah hamburai uyah kenapa deh? Wah guru tuh jar monting unda kada ada. Mah jahatnya bang sangka, jahatnya madahkan orang istilahkan mah hambur uyah kodenya kada ada. Orang merangut kamu, padahal muhanya dasar kayak itu. Aslinya tuh, ini kada pernah senyum. Udah nyonyor nawai nyon senyum nyornya kayak itu jam dasar muhanya kayak itu dari sononya kayak patung tuh kayak apa kita belajar ngerti orang, bukan kita yang harus dimengerti.
Kalau mau dimengerti masih ada permintaan. Bila ada permintaan berarti ada perasaan kelebihan untuk meminta sesuatu. Minta dihormati berarti merasa lebih lagi. Minta dimuliakan, minta diagungkan. Wah, tuan guru datang sarwan, Anda kurang di padang sandal. Mudahan kampung nih bala turun di situ. Kada beadab lalu luat tuan guru di andaknya di padang sandal. Nah, ini tuan guru nang masih punya permintaan. Kenapa jadi minta permintaan? Karena merasa kelebihan. Orang mah andak di padang sandal, hendak sidin di titilaman. Bamamai, bulik ke rumah bini nang di mamai sidin. Bungol ba namanya aja? Apa aja namanya? Ya itu kada beakhlak kampung di sini jar. Neraka sebertaan apa mun bertaan neraka jenang bini teh buat ulun kada ikam kada jangan. Nah, hah, iya kan, iya kada. Nah, jadi 1, 2 sekolah hadir di majelis. 1 membunuh nafsu agar merasa tawaduk, kada merasa bisi apa-apa, kada meminta apa-apa. 2 wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang hadir di majelis, 1 keberhasilannya mampu membunuh nafsu, yaitu rasa-rasa harat, rasa-rasa hebat, bunuh hingga menghilangkan permintaan. Tiada lain yang dikejarnya sekarang, bahwa yang hebat Allah, dia harus mengagumi dan mengerti Allah. Inya nang mengerti Allah, bukan Allah yang mengerti inya. Mati itu sudah nafsu. 2 wa amila lima ba'dal maut. Hadir di majelis, sekolah di pesantren, ada beisi ingatan. Imbah mati ini dipikirakan. Imbah mati ini nah dipikirakan. Cobalah kita nang bungol, nang lagi anom tambuk oon, coba kita membungolakan kesah diri kita di dasar bungol. Lagi anom kita mengejar sebuah cita-cita. Apa cita-cita kita? Nak sugih. Bagi kita sugih keberhasilan. Terus bercari, berusaha menghitung duit dengan jumlah yang banyak, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi nang sekong hendak minta dimuliakan. Kisaran kita dunia batehe mahabbat neh. Kita kada pernah berpikir akhirat. Apa pikiran akhirat yang pertama? Nah, pertama-tama akhirat yang kita pikirkan, terutama di usia senja, masa tuha, umur 50. Pernahkah kita menghitung dosa yang selama ini kita menghitung nota? Siang malam nota aja nang dihitung. Berapa hujungan, berapa kerugian. Lihati peti besi, berapa bertambahnya. Gelati rekening, berapa bertambahnya. Itu aja. Kada pernah terpikir berapa dosa nang undagawi. Itu ciri orang akhirat. Orang dunia kada pernah menghitung berapa dosa. Nyasa sugih ja, duit masigit gitu toynya. Nyasa sugih. Kada bagaduh. Korupsi gawinya, kenapa? Nyasa sugih. Itu cita-citanya, itu keinginannya, sugih. Nah, mana menghitung dosa? Dada. Tahalang kata bujur ke pencari harta tuh yang penting sugih. Ujung ugang ini yang penting penampilan. Wah, aye kang. Iya. Gara-gara hendak penampilan dunia, gara-gara hendak sugih dunia. Akhirnya kada menghitung dosa. Orang kada menghitung dosa berarti kada ingat akhirat. Hitung dosa aja dulu. Undani nama ambil duit masjid berdosa kada kah? Nah itu orang akhirat. Amun orang dunia undani bila mengambil duit masjid sugih tak diambilnya. Nah itu orang dunia tak. Nah, orang di luar tuh nah ada sandal nang pina larang tuh. Undan ambil nang sandal ini kawan dah jual kena larang. Anu dapat duitnya nyaman di dunia. Amun orang akhirat undan mengambil sandal ini nah berdosa kada kah? Itu orang akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Kedua, kita hadir ke majelis, kita sekolah di pesantren, buah nang kedua kita berpikir ini dosa kada,
Ini pahalakah kada? Bukan sugih, bukan miskin, bukan banyak duit, bukan sedikit duit yang dibahas, tapi ini pahalakah dosa. Ini gunanya sekolah, ini gunanya belajar agama. Nah, apalagi yang usia senja nih, udah tasbih aja lagi di tangan. Astagfirullah, astagfirullah. Bahari nota aja nih. Nota pertama catat, nota kedua catat, nota ketiga. Bungol kurang ya. Nah, bungolnya ya. Nah, jangan mamanya aja. Tahun ini manya kita jakat tapi buhujung manya aja. Kada buhujung apa aja umanya. Makan anu lohan tiap hari. Anu arwana tiap hari. Kada buhujung nang apa? Ilah aja bungolnya aku nek aja. Kapan kita menghitung dosa? Jiwa yang nakal, yang merasa kada pernah berdosa. Ulun dipinjami misalnya sebuah mobil, disuruh untuk menggunakan kepada kebaikan. Yang menjulung pasti senang kalau ulun menggunakan kepada kebaikan. Saat membulikakan, biarnya tegepak, biar teranjah, asal demi kebaikan ulun menggunakan, ampunnya kada apa-apa. Sekarang semua kita dipinjami mobil, awak, ini kendaraan. Roh kita ini dikasih jasad. Jasad ini seperti sebuah mobil mewah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti ada saatnya kita mengembalikan kepada ampunnya. Sekarang saat mengembalikan, bannya tapaco, lampunya pecah, businya terhambur, beranikah kita membulikan? Jersidin naninya jasad kendaraan bawa ke Honda, tunggang bawa ke Honda, sekali kita bawa ke lain yang meranjah pohon. Malam minggu kemanakah? Nenek membawa kendaraan yang salah nih. Semakin dingin semakin malam. Jurai mun siang panas pintar. Kemana membawa kendaraan? Teranjah pohon, tegepak, tapi kada kebaikan. Bulik matarakan anu ampun pian pecah, anu na lampu bannya tapaco bungol. Orang-orang akhirat berpikir, ini membulikakan awak nih kayak apa? Ini membulikakan awak nih ya. Ada sebaik kata pun dipertanggungjawabkan. Apa jawabannya? Istighfar. Lakasi menghitung dosa saat senja telah tiba. Jangan pernah lagi menghitung nota lebih dari menghitung dosa. Silakan menghitung nota, tapi ingat berapa dosa yang sudah kita gawe. Tangan nih suah menempeleng urang, suah mengucik kemaluan urang. Tangan burit urang dikuciknya. Ini tangan. Ini mata, Allahu Akbar. Berapa kali menghintipakan acil mandi. Ini lampu mata ini pecah, teranjah acil. Lebih dari itu saat menghintipakan acil mandi, tangan mengocok. Tahangkop pulang nang bendan ini ke pohon, artinya talanggar nih. Berapa dosa? Satu dosa. Kalau Allah menghukum, tak ada seorang manusia yang menyandang hukumannya Allah. Apa jawaban paling bijak? Akui dosa, minta ampun kepada Allah. Hari udah senja, jangan menghitung nota, jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai ini jangan lupa akan undani betuyuk dosa. Coba mau tuh menangis. Dulu ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak. Kada pernah terpikir dosa berapa dosa nang digawi. Betuyuk
belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ulun nang salah kadada orang yang menjerumuskan ulun jua nang salah. Ulun minta ampun ya Allah kadada orang yang membawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah, ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Selama ini ulun ada salah tuh aneh, dada minuman kada suah, mau obat kada suah, ulun orang baik wali kutub. Kapan menghitung dosa? Kapan? Wa amila lima ba'dal maut, melakukan amal, memikirkan sesuatu apa sanggup bakal imbah mati. Ini kada pernah berpikir imbah mati, kada pernah. Nah ini gunanya sekolah di pesantren, ini gunanya hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu. Dua, menghitung dosa. Dosa betuyuk. Karena menurut ulama awal suluk diantaranya yaqdhatul qalbi, hati mulai sadar bahwa betuyuk dosa nang digawe. Betuyuk ada sedikit lagi batuyuk kepada nang sudah pernah melacur lah kasih menghitung dosa. Ya Allah ampuni dosa ulun, itu arti menghitung. Ampuni ya Allah kadada nang salah ulun juai nang salah, ampuni ya Allah, ampuni ulun kada hendak lagi. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Jangan merasa ya Allah ulun terpaksa. Nah Tuhan, kenapa kada mau mengaku salah? Kenapa membela diri? Akui ulun salah ya Allah, ampuni ya Allah. Datang kepada Allah dengan kejujuran. Tersebut dalam sejarah. Asalnya puasa itu berapa? Maghrib kebuka, imbah isya imsak. Itu awal puasa. Disuruh zaman Rasulullah. Terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tegawi bini imbah imsak. Datang sidin ke Rasulullah. Rasulullah ulun minta rela, ulun salah, ulun tertutup bini, minta aja bahasa Banjarnya. Nah ulun kayak apa hukumannya, kayak apa salahnya nih nah. Setelah Sayyidina Umar melapor, ternyata sebelumnya hampir kebanyakan orang Makkah juga menggaul, cuma ada melapor. Kenapa? Supan atau apakah kada tahu juga. Lalu Allah mendatangkan perintah, berbukalah ketika adzan maghrib, si imsak ditunda menjelang subuh. Kenapa? Tuhan maulah aturan pertama maghrib berbuka, imbah isya sedikit imsak. Tuhan hendak mengetahui siapa paling jujur mengaku bersalah. Siapa yang dengan tulus mengaku salah? Siapa? Orang pertama yang datang kepada Rasulullah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka dipujilah oleh Rasulullah Sayyidina Umar. Mbak sudah sidin bakuya, jadi jenis eko ulun ke tujuan rancak lagi. Nasi eko pulang, ulun bilang tiap malam ya Rasulullah. Mbak sudah Sayyidina Umar memulai, sekalinya bilang hampir sama kahan. Bujur jawab, ikan bayangkan maghrib berbuka, imbah isya imsak, berokok tuh 2 bilahnya, bila tarawehnya ya. Nah, Allah mau tahu siapa yang jujur. Nah, coba kita dipadahkan orang ahli maksiat, jangan tersinggung karena kita telah lama menilai diri kita ahli maksiat. Kita dihina orang, dianggap orang ahli neraka sekalipun, mungkin kita kada harus tersinggung karena kita telah menilai mungkin diri kita ada benarnya ahli neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tersinggung malah membela diri, undak ada ahli neraka, modal apa yang kita bawa? Modal apa? Ayo, kelebihan apa yang kita bawa? Nah jadi nang anum-anuman, mari berjuang, sekolah, belajar di majelis taklim, bunuh nafsu. 2, jangan pernah melupakan menghitung dosa. Jadi bila hendak apa-apa tuh nih berdosa kada itu amunnya ini hendak harus sugih, kayak apa caranya? Sugih kada berpikir berdosa kada. Ini orang dunia. Ada orang nang sekolah belajar agama, hadir di majelis, ada masuk di kepalanya ini berdosa kada. Ini gunanya. Wa amila lima ba'dal maut, inya
melakukan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Apa? Kita kada perlu mengharap surga lebih utama. Nang penting dosa kita nih nak kada terbawa mati. Kita hitungi jamat sehari sebuting dosa, umur sudah 50 tahun, 360 kali 5 berarti berapa? Nah 5 kali 6 no tahan 3, nah 15 tambah 3 18 apa tuh? Nah, 360 kali 50 18.000 lah. Nah 18.000 dosa dihukum makan Tuhan 5 buting aja, sesengot hangit, awak hangit. Ayo, ini 5 aja, belum ke 18.000 nya dihukum makan Tuhan. Tuhan ampuni ulun-ulun mengaku salah, ulun nang salah, ulun nang berdosa. Bahkan saking akhlak mulianya mereka lalu kemudian, ya Allah ampuni nang lain juga, ampuni nang lain juga, jangan kau hukum yang lain. Sama-sama berdosa, sekarang jalan keluarnya memintakan ampun buat diri dan kepada orang lain. Kada menyambati, kada menghina. Mun seorang bakunat juga kada boleh nyambati kunat orang. Sama aja tiba kunat juga. Pengantutan mana ini aja. Salinya seorang pengantutan juga kada usah menyambati orang. Degum ya. Degum. Ya. Bilang 5 menit pengantut. Menyambat ya pengantutan menaneh aja salinya inya arah belum 5 menit dagum sama aja. Mun bubuhan pengantutan juga kada boleh bisa sambatan, apalagi mun inya bakantut kurang siup baginnya bau banar berarti kantut. Bom atom kau ledakkan ya kata samut tahamburan dagum samut tegana seperti anak. Untung udah diitihi, kenapa jadi selamat kada siup samut, kawanannya siup samut bermasker. Allah Allah. Wal ahmaqu, orang bungul nang belum lulus sekolah, sekalipun sekolah, orang bungul nang belum mengerti ilmu walau hadir di majelis. Man atsba'a nafsahu, orang yang tunduk kepada keinginan nafsu. Ada hawa lagi membunuh nafsu. Wat man atsba'a nafsahu hawahu, rasa harap minta dipuji, maka inya berusaha untuk meminta pujian itu dengan cara bagaimanapun dia tampilkan kelebihannya. Demi apa? Demi nafsu dan keinginan. Ini nang ahmak, ini orang belum alim, ini masih bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, urusan dunia behimat, urusan akhirat dia berhayal-hayal. Kena mahadang Tuhan, kena mahadang kada sibuk, hayal aja, mahayal. Harusnya paling kada, mudah-mudahan kita di masa umur sudah 40 tahun ke atas itu mungkin sudah senja, asar sudah tiba, mari menghitung dosa. Di tengah malam sembahyang tahajud, sujud terakhir bahasa Indonesia, tapi di dalam hati minta ampun berkhidmat kepada Allah. Setengah jam lebih kita sujud kada jadi masalah. Semakin lama sujud semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung nota. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung harta. Kapan? Bahkan ketika mencari harta kita kada kenal dosa. Bahkan ketika kita mencari kesugihan kita kada pernah menanyakan ini dosa apa kada. Dulu di zaman kita bodoh, sekarang alhamdulillah kita berpikir berdosa kan? Salah. Nah, sampai akhirnya kekuatan hati ini salah kada di kita, walaupun kada berduit. Ini salah kada di kita, walaupun mungkin itu beban bagi kita. Tapi yang penting kada salah. Tuhuk sudah dosa kita gawi banyak. Bebinian nang dahulu berbuka aurat,
Ya Allah, jangan siksa ulun nang salah ulun, jangan lagi membela diri ulun yang salah ya Allah. Paha ulun tampayakan, susu ulun tampayakan, minta ampun ya Allah, minta ampun. Kapan itu, kapan? Ini nangaran orang beruntung dunia dan akhirat. Mudahan tengah malam ka habis sembahyang, maklum lah bahari nang dasar bungul lawan salah juga. Ngaran aurat tuh bilang ih aja, no bebinian nih paha ditampayakan, susu saballah kelihatan, ada kegampangan mah kutang tuh bebayanya. Jadi anda kan tali kutang tuh pas dipentel susu sini, nah jadi saballah kelihatan. Jangankan nang bobuhan santri, tuan guru aja mandi wajib melihat ya. Tuan gurunya mandi wajib, apalagi santrinya saku pada mengocok sebarataan bisa. Maka pulang beristilah, pulang mah mengompas susu nih supaya gono kita tampayakan. Nah, ya Allah, gulu, nah tukang beca berapa kali tercabur. Orang membeca tuh melihati muka, sidin melihati nah. Cokui kita ranjah, hanyar sidin astagfirullah ya sidin. Melihat anu gulu bebinian kada astagfirullah, mbak teranjah beca astagfirullah ya sidin. Makanan diranja polisi pulang. Oh kasihan polisi lagi main SMS diranjahnya. Nah kita nih mati bang, jaka kada mati ayo ja, kada perlu mikirkan dosa. Bapak jo mikirkan dosa, mati. Kita bukan orang pertama nang mati, jaka kita nang pertama nih kerja matiannya belum, lalu jar Tuhan kena nyawa mati bisa ragu kita jujur jual lah, kerja matinya belum. Bujur mungkin ragu, ini kita bukan orang pertama nang mati, berarti mati itu bujuran. Ih, kampung kematian, kula mati, bujuran sekalinya mati bujuran. Kada encaan jakanya kita pertama orang nang mati, baluman ada nang mati, bolehlah ragu. Dan yang kedua, kita ini menunggu dari Nabi Adam sampai kepada abah kita semua telah mati, tinggal giliran kita. Abah meninggal, Kai meninggal, Dato meninggal, sampai ke Nabi Adam. Sekarang mah hidup kita, berarti giliran siapa? Kita. Nunggu aja lagi. Abah hidup, boleh jadi giliran Abah, atau hanya kita. Nih Abah mati, Kai mati, Dato mati, sampai ke Nabi Adam. Sekarang nang hidup kita, tunggu. Nunggu ya lagi. Nah, astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Ya Allah. Kita terbiasa panglah bila berbuat baik, mau membanggakan kebaikan, tapi kapan kita merasa bersalah di hadapan Allah, meminta ampun atas dosa dan kesalahan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa adanaril jahimi. Surga firdaus kada pantas, neraka itu yang pantas, tapi jujur kada tahan. Fahab li taubatan, ampuni ulun ya Allah. Ini orang akhirat, orang yang telah mencoba menghitung dosa, mengisi waktu mencoret-coret dosa yang digawi berapa butir. Fahab li taubatan, mulut pun berkata ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun. Waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sampai kalimat ini dibaca bila hari Jumat, mbahnya berwirid 5 kali, fadilatnya husnul khatimah. Kenapa? Ya wajar, karena orang ini telah mencoba menghitung dosa, berarti memulai kehidupan akhirat. Yang selama ini dia hitung sugih, nota, berhasil, sukses, jadi ini, jadi itu aja nang dihitung. Sekarang dia telah mencoba, fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Nah, mudah-mudahan ada waktu bagi kita satu berjuang untuk membunuh nafsu. Tidak ada kelebihan. Apapun kata-kata yang keluar dari pikiran yang merasa hebat, merasa alim, merasa sugih, itu nafsu yang harus kita bunuh. Cara membunuh jangan dibenarkan, jangan didukung ucapannya itu. Kada bujur aja kita. Lain dusta penderan nyawa. Ini sekolah kita, ini majelis kita, supaya itu kita dapat. Yang kedua, wa amila lima ba'dil maut.
kita mencoba menghitung akhirat. Apa hitungan pertama? Mari menghitung dosa sebelum menghitung pahala. Setelah itu hitunglah pahala. Berapa kebaikan yang pernah kita lakukan? Kebaikan. Yang kebaikan itu upahnya hanya di negeri akhirat. Para aulia, orang saleh, ketika berbuat baik diupah di dunia sini, mereka coret itu kebaikan. Apabila mereka berbuat baik diupah di sini, mereka coret itu bukan kebaikan, kata mereka. Yang benar-benar kebaikan upahnya kena di negeri akhirat. Belum lagi itu level kita hitung dosa, minta ampun kepada Allah tengah malam atau di siang hari. Kemudian ya waladi katsiran ma ahyatal layaliya bi tikraril ilmi wal mutala'ah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari jadi santri, hari santri yang tadi kata beliau pesantren itu diakui dalam dunia pendidikan yang punya kehormatan juga, bukan sekedar pendidikan yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain, sungguh luar biasa. Namun sebenar-benarnya ialah belajar dan terus belajar. Apa yang dicari? Ya ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri. Bukan mencari harta, bukan mencari pujian. Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Tuan Guru Safat, beliau menulis dalam kitab yang kurang lebih maksud dan pahamannya, sepengetahuan aku tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah pangkat Nabi dan Rasul selain pangkat ulama. Maka dari karena itu kata beliau, tuntutlah ilmu lebih dari segalanya. Mengejar ilmu melebihi mengejar harta, mengejar pujian, mengejar sanjungan. Mengejar ilmu lebih dari mengejar harta. Dalam kitab Ibnu Athaillah berkata, ulama mereka adalah pelita dalam kehidupan. Mereka adalah penyejuk jiwa, penenang hati. Yang sakit di zaman dulu ketika melihat ulama tidak lagi berpikir untuk sehat sebagai jawaban, karena mereka telah menemukan ilmu adalah jawaban, bukan sehat. Ketika memandang ulama di zaman dulu, sehat sudah hati. Ketika memandang ulama di zaman dulu, ketika miskin, sehat sudah hati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang majelis-majelis di Banjarmasin yang punya masalah, yang punya ini, punya itu, hadir di majelis paling kada lagi mencari jawaban karena telah menemukan jawaban. Kada lagi memikirkan ketika sehat harus apa, ketika sakit harus sehat, ketika miskin harus sugih. Kada, yang penting jawaban telah ada, tapi tetap berusaha. Yang berdagang tetap, yang berhuma tetap, yang berjualan tetap. Mudahan majelis-majelis di Banjarmasin dimanapun berada itu menjadi jawaban bagi semua masyarakat. Mereka tidak lagi mencari sakit, jawabannya adalah sehat. Mereka tidak lagi mencari miskin, jawabannya sugih. Mereka telah menemukan di majelis satu jawaban, kada harus sugih, telah bisa mengatasi kemiskinan. Kada harus sehat, telah mengatasi akan sakit dan garing. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat cara hari jadi santri, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu penting, dan jangan malas, jangan pengoler, dan sekaligus jangan takutan. Hai para orang tua, kita sama-sama mencoba meyakini, kita menjulung anak kita sekolah di agama khususnya, makan apa inya kena, makan jawaban, dan itu yang benar dalam kehidupan. Inya kada perlu makan duit, inya kada perlu makan harta, inya makan jawaban. Apa jawaban? Pemahaman dan pengertian. Setelah dia dapat paham, dapat mengerti, dia tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, dia tidak mempermasalahkan masalah. Dan itulah jawaban hidupnya. Insya Allah berduit inya tersenyum, kada berduit inya akan senang juga. Karena apa? Inya telah menemukan jawaban. Kita yang salah,
Kita orang dunia yang mengkhawatirkan anak. Kalau udah sekolahkan pesantren, makan apa inya kena? Kita bicara makan, kita bicara harta, kita bicara dunia. Ini kesalahan kita. Kita utak berkisar tentang makan, tentang minum, tentang harta, tentang baju, tentang rumah. Ilmu ini kita suruh anak kita menuntut, bukan untuk itu seharusnya. Harusnya, nak, ikam sekolah, ikam belajar. Apa? Jangan kayak abah bungolnya. Abah mah anggap makan harus dengan harta, minum harus dengan harta, dengan dunia. Nak, sekolah agar ikam tahu. Kenapa? Ya, karena rasa telah menjawab, karena ilmu telah memahami kehidupan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Hadithul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsan wa ashraf wa awdahu min al-kull, haitsu qala al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dari pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu, bahwa selain daripada menuntut ilmu, kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Berilmu artinya punya pengetahuan, punya pahaman. Ini modal utama, dan seyogianya mudah-mudahan terutama kita orang Banjarmasin memahami betul, meyakini betul, jawaban hidup hanya satu: ilmu, makrifat, paham, mengerti. Ketika garing, jawaban garing bukan sehat. Jawaban garing paham dan mengerti bahwa garing ada mengandung hikmat, ada mengandung kebaikan. Hingga hati ini belajar memahami dan menerima. Kalau sudah hati memahami, menerima, akan menikmati dengan garing tersebut. Hingga jujur mulut berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Jawaban garing ilmu, jawaban garing sehat, bukan jawaban. Setelah paham garing, ada hikmatnya, ada kebaikannya, dia tetap berobat, tapi bukan menunggu jawaban, cuma melaksanakan aturan dan syariat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, masalah sudah terjawab. Kededa lagi masalah. Inya ke rumah sakit sekedar melaksanakan perintah. Ada duit, ada dokter, berobat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, sudah terjawab masalah. Begitu juga nasib seseorang ketika hidup serba kekurangan, fakir dan miskin. Jawaban hidup bukan sugih. Jawaban hidup paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti bahwa dalam kemiskinan ada kebaikan, ada hikmat, dia akan belajar memahami sekaligus menerima. Kalau sudah menerima, maka akan menikmati. Terus inya tetap behuma, inya tetap
betoko, inya tetap begawi, inya tetap berusaha. Kalaupun diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Kalaupun kada diberi, masalah sudah terjawab. Semoga kita mencari itu di majelis-majelis ta'lim, di pondok-pondok pesantren. Ini yang penting, memahami, mengerti, belajar begamak siang, malam, pagi, sore, apalagi buhan pondokan seharian dari pagi sampai zuhur jam 1 mengejar itu ilmu, mengejar itu jawaban. Enggak dulu di pondok-pondok pesantren ada ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya dan petunjuk, jawaban hidup. Dari karena itu Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa mengejar jawaban lebih penting dari mengejar kesugihan, karena kesugihan bukan jawaban. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah paham semuanyaan yang Allah lakukan kepada kita mengandung kebaikan, kita pertama harus punya pikiran, punya pandangan bahwa ini baik dan harus diterima. Kemudian kalau otak sudah berpikiran baik, menerima, nyaman, tenang, lalu memuji dan mengagumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan, ini yang harus diamalkan. Lalu dibagi oleh Allah, ada yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berbuat baik. Ringkasnya, gunanya apa? Membuktikan kalau Allah itu kita anggap baik, memberikan yang terbaik, puji, sanjung, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Buktikan Sidin orang baik, Sidin orang yang luar biasa, memperhatikan, memberi kita rahmat, memberi kita anugerah. Ada yang kadang-kadang sembahyang 500 rakaat, bahkan ada nang 1000 rakaat, karena isi sembahyang memuji. Muntungnya kada pernah dulak, karena inya merasa bahwa orang nang dipujinya ini dasar baik, dasar baik, luar biasa baiknya. Kenapa? Kenapa bisa merasakan baik? Inya paham. Memang diurut sakit, tapi justru karena paham diurut itu jadi bagus. Pahaman yang bisa menjawab urut itu bagus, urut itu baik. Walaupun sakit diurut, apalagi kena uratnya, uciak, hancur, tereflek tukang urut di gendahnya, kesakitan. Tapi maha kuni menerima, tuntung memberi amplok apa pulang, baucap apa pulang. Jangan jarak paman lama urut ulun, jarak ndak Sidin, tereflek kamar Sidin hancur, ganti kada. Sakit diurut, tapi pahaman yang bisa menjawab. Nah, beda lawan kekanakan nang kada pahamnya, kada paham bang, lalu kada kau jawab. Jangankan tukang urut, rumah tukang urut jadinya melihat muar tuh bang, menangis takutan. Nah, apabila berilmu, paham maksudnya, pasti beramal. Kalau beramal kadada bunyinya, berilmu kada mungkin. Pasti rajin beramal, rajin berbuat kebaikan, rajin memuji Allah, rajin mengagumi Allah. Nah, lalu dari pembicaraan kemarin bermula hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ahsanu wa asyrafu wa awdahu, paling bagus kata, paling jelas keterangan, paling hebat arahan dan tujuan, minal kul, dari semua yang kita dengar kemarin, yaitu Nabi bersabda, satu kata-katanya, al-kaisu mandana nafsah,
orang beruntung dan selamat hidup orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Dua, wa amila lima ba'dal maut, dan menggawi amalan cagar sango imbah inya mati. Itu orang nang selamat, itu orang nang beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Satu, orang nang selamat lawan beruntung, orang yang kawa mengalahkan lawan nafsunya. Nah, nafsu ini sama tahu dah kita. Nafsu itu artinya kisah diri, kisah kepentingan pribadi, kisah diri, kisah kepentingan pribadi, nafsu ngarannya. Dan nafsu itu nyetahulah ada kehendaknya. Terucap di mulutnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Nafsu itu berkeinginan hendak jadi Tuhan, artinya inya nang maatur, kada inya nang diatur. Itu nafsu tuh. Sampai saking nakalnya nafsu, Tuhan diaturnya. Ayo kamu Tuhan bari ulun duit, lambat sedikitnya Tuhan memberi merangut. Ini jahatnya nafsu, karena inya sifatnya kenakalannya ana rabbukumul a'la, inya nang maatur, bukan inya nang diatur. Pokoknya apa kehendak inya harus jadi, apa kehendak inya harus dikabulkan. Terlambat sedikit hamok, apalagi kada dikabulkan bumamai. Itu nafsu. Kisaran nafsu, kisarannya putaran kehidupan nafsu, inya mahandaki harus jadi itu nafsu. Bila hendak harus jadi, apa nang dikehendakinya? Sugih dan ingin dihormati. Menurut dia sugih itu yang bagus, miskin kada. Menurut dia dihormati itu yang bagus, dihina kada. Ini kehendaknya, ini keinginannya, itu nafsu. Ya julun semalam di majelis, kalau orang kota itulah bapender lawan orang desa, ujar orang kota nyaman orang desa, ujar orang desa nyaman orang kota. Jadi jar orang kota nyaman nyawa orang nang di desa, ujar orang desa nyaman nyawa nang di kota. Kalau kita jadi penengah nang bahual berdua nih gampang. Kenapa jadi gampang? Si orang kota memadahkan orang desa nyaman, artinya masih ada nang memadahkan orang desa nih nyaman. Nah orang kota memadahkan orang desa memadahkan orang kota yang nyaman. Jadi kita nyawa masing-masing kada melihat kenyamanan masing-masing, itu aja salahnya. Gampang kita ujar nang kawin, sekalinya nyawa jar nyaman bujang pada kawin, jar nang kawin. Tapi jar nang bujang nyaman kawin pada bujang, itu pandangan. Lalu berhual berdua kita menengahi, misalnya ujar kita nang bujang bersyukur, sebenarnya nyaman ada di awaknya mah. Nang kawin bersyukur, kenapa nang nyaman ada di awaknya mah? Gampang, karena berdua saling memandang nyaman. Tapi ketika sebuah permasalahan timbul, ujar orang miskin bagus sugih, ujar orang sugih dasar bujur. Ayo kam, kita menengahi abut nek ngalih. Amun nang tadi kita belakang nyawa nyaman aja jua, kenapa nyawa kada melihat benarai, tinggal nyawa aja lagi bersyukur. Ada nang nyaman di awak nyawa, nang bujang mintu jua nyawa nyaman aja. Kenapa? Ini buktinya orang kawin madahkan nyawa nyaman, syukuri dulu nyawa kebujangan nyawa. Nah tapi ketika miskin lawan sugih sudah timbul pemahaman yang luput. Apa nang luput? Ujar orang si miskin bagus sugih, ujar orang sugih kita tahu nih kayak apa geh, dasar bujur.
Kita yang menengahi ingin menyampaikan miskin itu mengandung kebaikan, miskin itu mengandung hikmat, dimusuhinya, maka memusuhi berdua. Kada dibelanya pendapat kita, kada diterimanya pendapat kita. Siapa? Itulah nafsu. Inya tahunya sugih nyaman, miskin itu kada. Nah, itu nafsu tak? Nafsu. Inya hendak dihormati, sedikit jika disinggung, hamok membawakan parang. Itu nafsu tak? Nah, jadi belajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, belajar apa geranang dikaji? Membunuh nafsu. Ini pangnang dikaji. Nafsu ini nah dimatii. Kayak apa guru jar? Mematiin nafsu. Nah, mematiin nafsu, ulama telah berkata, qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Pandanglah dengan satu pandangan, nafsu itu tidak memiliki apa-apa. Kita harus mengalahkan nafsu, memadahi nafsu. Maksudnya nafsu nangjer nyawa-nyawa hendak minta puji, hendak minta sugih, nyawa tuh kada bisi apa-apa. Nyawa kada ada bisi apa-apa, kada ada kelebihan di awak nyawa tuh kada ada. Dari karena itu betulkanlah pandangan, betulkanlah rasa sugih. Bunuh rasa sugih itu. Dada di awak kita nih rasa sugih. Sugih nang apa sugih? Utang aja menyeraput. Nang betuyok jua bisi duit, sugih lah. Kada sugih juga. Siapa memberi? Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman orang yang ketujuh memberi makan, siang malam itu ketujuh memakani, meminumi, menulungi lawan orang. Akhirnya Allah melajari lawan Nabi Sulaiman agar merasa, jangan merasa mengongkosi, jangan merasa memberi makani, jangan merasa menolongi. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar hendak memakani binatang-binatang pulang. Oh ya Tuhan, ayo. Siapakan ya Tuhan dah mau undang tamu nyawa seminggu? Ini Nabi Sulaiman banyakkah aja, tenang aja, siapakan makanan minggu bagawian. Pokoknya makanan tuh nang masak itu harusnya tahan seminggu dimakan. Dikiau Tuhan seikong iwak wak ya Tuhan keluar ram. Napa Tuhan? Sulaiman berpengantenan undangan. Napa? Makannya sana. Siap seberatan makanan, bluk tagoknya. Adakah lagi giginya? Takajud Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, ada kanyang jakah? Ini seperti gajahnya reginya. Astagfirullah ya Nabi Sulaiman. Ya Allah, betapa engkau yang kaya. Betapa engkau yang memberi ongkos, memberi makan kepada seluruh makhluk, bukan ulun. Bukan ulun. Rasa-rasa timbul seorang nang mengongkosi, rasa timbul seorang nang memakani orang. Jadi jar Nabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nang anum-anuman bah rasa bungas muha. Itu nang dibujulakan rasa tuh nah, rasa bungas di mana? Asalnya apa karena muhane mene bau mahom mene, tahu kalau mene. Namun kada suah melihat mene, coba mengocok dulu gitu, melihat tuh mene kada daharaganya. Rasa bila sudah
pandangan merasa diri beisi, ini rasa, lalu timbul permintaan, nah ini nafsu nih. Pandangan merasa diri harap, merasa diri hebat, maka timbul kehendak, namanya hawa, yang disebut hawa nafsu. Hawa, keinginan apa? Minta dipuji. Nyarasa nang bicara tadi, memandang seorang harap, memandang seorang hebat, memandang seorang alim, memandang seorang sugih, memandang seorang jagau, lalu timbul aja kehendak. Nah kehendaknya nang timbul dari pandangan tadi disebut kehendak, ini hawa nafsu. Apa nang dikehendakinya? Pujian, sanjungan, kehormatan. Ini nang kita bunuh. Terus apa? Setelah kita memandang kada bisi apa-apa, lalu kada bakahandak. Siang malam pagi sore, siang malam pagi sore melatih, unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa. Nang bujur beisi apa-apa, kelebihan, kemuliaan, kebesaran Allah. Nah, Allah, maka kalimat Allah itu yang mematii nafsu. La ilaha illallah. Nah kita dari kecil, dari masa muda, nafsu kita masih hidup. Apa arti masih hidup? Memandang diri bisi kelebihan, nah ya Allah hiduplah. Memandang diri alim, nah hiduplah. Memandang diri sugi, nah hiduplah. Memandang diri bisi kelebihan, nah hidup. Nah dimatii, kayak cara mematiinya? Jangan dianggap beisi itu. Mudahan paham. Ini awal sebuah perjalanan. Nah, jadi mari kita merasa kada bisa apa-apa. Nah, kada bisa apa-apa. Nah, jadi belajar di mana? Di pondok, di mana? Di majelis taklim, di mana? Di tempat-tempat tuan guru. Dan alhamdulillah pondok sudah menyiapkan segala kurikulum yang isinya satu diantaranya ya ini, qatlun nafsi. Jadi berhasil seorang santri pertama keluar dari pondok pesantren, dia telah membunuh nafsunya sendiri. Itu nang lulus, itu nang wisuda hakiki. Tapi kalau maaf keluar dari pesantren, oh masya Allah, belum lulus saja koyo. Bulan Ramadan balik ke kampung, dilanggar duduk di peimaman sudah. Belum lulus koyo karena sudah. Oh duduk di peimaman jadi jeneng orang bujur juga pang jurang. Bujur aja nyajar jadi imam kena kenapa? Inya di pesantren, nya bisa segalanya. Kedua nih orang menagur bujur juga. Bacaannya bagus, paseh, bujur aja juga. Sembahyangnya pas saja, tapi inya belum mematii nafsu. Inya masih merasa harap, inya masih merasa hebat. Justru itu inya meminta dipuji, minta disanjung, minta dimuliakan. Sampai lulus, ya nang lalu tuh mudah kayak istawu, udah. Istawu sufufukum, udah. Di hulu sungai nih, cakap bahasa Banjar aja gini nggak ada apa-apa juga. Ratakan sop tuh, nah selesai yang istawu. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Ada paham nggak kayak? Iya, kadang-kadang karena merasa harap, merasa hebat, menampilkan, melihatnya rasa, lalu gatal hendak menampilkan, gatal hendak menampayakan, gatal nih kamu ngalim kada digaru. No, hanya bisa sedikit belajar bahasa Inggris bulik ke rumah. Good morning Fafi. Nang abah ni orang kada sakulah. Nang ngaran inya gatal. Nya gatal. Good morning Fafi. Jurai jasidin di got banyak nang kuning. Nah. Cur jasidin.
Ini gatal karenanya belum membunuh nafsunya. Rasa harap, rasa hebat, kada kawa beranai. Allah yarham guru Seman datang dari Mekah 15 tahunan mengaji di sana. Beberapa guru wali-wali Allah Subhanahu wa taala, guru-guru beliau bulik ke kampung. Ya Allah, baca doa tapun-tapun. Ini tugin kada menampil bahuma menangis nang kuitan. Inikah hasil menuntut? Ada kita ya Allah belum tamat sudah duduk di peimaman atau nelpon anu ketua langgar enalah sembahyang isya lan tarawih udah jadi imam bila kadang ada guyang tihang langgar. Gatal hendak menampilkan tuh gatal benar. Gatal tuh bang. Oh ngambilanya kada menampilkan gatal ngarannya kayak apa gatal kada di Garuda ampe. Nah itu pertama-tama membunuh nafsu dulu. Ini orang buntung, orang selamat. Nah belajar. Nah hasilnya ciri nafsunya telah baik, berubah dari nakal menjadi bagus, dari rigat menjadi suci. Satu, dipuji dan dihina kada masalah lagi. Dua, diberi ataupun kada oleh Allah kada mempermasalahkan lagi. Kenapa? Karena hawanya telah tiada, hawa nafsunya telah mati. Inya rela diatur daripada mengatur, inya rela menerima dari harus umpat campur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Inya yang harus belajar mengerti Allah, bukan Allah yang harus mengertinya. Ini hawa nafsu mati nih. Dibari Tuhan, alhamdulillah. Kada dibari Tuhan pasti ada hikmatnya. Inya belajar ngerti, kada mau mengarasi lagi, kada ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan hebat, Tuhan segala-galanya, Tuhan bijak. Ini nang mati nafsu. Nah jadi cirinya kita pulang nafsu masih hidup, pertama panyingkungan. Nah hanya di pender orang, pada orang kada menuju seorang ya nyomajer ndak aja, nyinggong ndak peleng neh ya. Panyingkungan benar. Orang penceramah berbicara tentang kada sembahyang dosanya gonol, dosanya gonol banar. Inya ni barongan kada sembahyang, bah guru tu jar manyinggung ndak aja. Pada sidin kada tahu kada lon itu. Kenal kada mendapat kada ngarannya jakar tahu. Sidin umum aja mahambur uyah siapa luka padeh. Ya Allah kada ada istilah jua menuju siapa kada. Oh hamburai uyah kenapa deh? Wah guru tu jar monting unda kada ada mah jahatnya bang sangka. Jahatnya madahkan orang istilahkan mah hambur uyah kodenya kada ada. Orang merangut kamu. Padahal muhanya dasar kayak itu. Aslinya tuh nyani kada pernah senyum. Udah nyonyor nawai nyon senyum nyornya kayak itu jam dasar muhanya kayak itu dari sononya kayak patung tuh kayak apa no? Kita belajar ngerti orang, bukan kita yang harus dimengerti. Kalau mau dimengerti masih ada permintaan. Bila ada permintaan berarti ada perasaan kelebihan untuk meminta sesuatu. Minta dihormati berarti merasa lebih lagi. Minta dimuliakan, minta diagungkan. Wah tuan guru datang sarwan, anda kurang di padang sandal. Mudahan kampung nih bala turun di situ. Ada baacet lalu luat tuan guru di andaknya di padang sandal. Nah ini tuan guru nang masih punya permintaan. Kenapa jadi minta permintaan? Karena merasa kelebihan. Orang mah andak di padang sandal, hendak sidin di titilaman. Bamamai bulik ke rumah bini nang di mamai sidin bungol ba namanya aja apa aja namanya ya itu kada baakhlak kampung di sini jar neraka sebertaan apa mun bertaan neraka aja nang bini teh buat ulun kada ikam kada jar. Nah hah iya kan iya kada
Nah, jadi satu, dua, sekolah, hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu agar merasa tawaduk, kada merasa bisi apa-apa, kada meminta apa-apa. Dua, wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang hadir di majelis, satu, keberhasilannya mampu membunuh nafsu, yaitu rasa-rasa harat, rasa-rasa hebat, bunuh hingga menghilangkan permintaan. Tiada lain yang dikejarnya sekarang, bahwa yang hebat Allah, dia harus mengagumi dan mengerti Allah. Inya nang mengerti Allah, bukan Allah yang mengerti inya. Mati itu sudah nafsu. Dua, wa amila lima ba'dal maut. Hadir di majelis, sekolah di pesantren, ada beisi ingatan. Imbah mati ini dipikirakan. Imbah mati, imbah mati ini nah dipikirakan. Cobalah kita nang bungol, nang lagi anom tambuk oon, coba kita membungolakan kesah diri kita di dasar bungol. Lagi anom kita mengejar sebuah cita-cita. Apa cita-cita kita? Nak sugih. Bagi kita sugih keberhasilan. Terus bercari, berusaha menghitung duit dengan jumlah yang banyak, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi nang sekong hendak minta dimuliakan. Kisaran kita dunia batehe mahabbat neh. Kita kada pernah berpikir akhirat. Apa pikiran akhirat yang pertama? Nah, pertama-tama akhirat yang kita pikirkan, terutama di usia senja, masa tuha, umur 50. Pernahkah kita menghitung dosa yang selama ini kita menghitung nota? Siang malam nota aja nang dihitung. Berapa hujungan, berapa kerugian. Lihati peti besi, berapa bertambahnya. Geleti rekening, berapa bertambahnya. Itu aja. Kada pernah terpikir berapa dosa nang unda gawe. Itu ciri orang akhirat. Orang dunia kada pernah menghitung berapa dosa. Nyasal sugih ja, nah, duit masih git gitu toinya. Nyasal sugih. Kada bagaduh. Korupsi gawinya, kenapa? Nyasal sugih. Itu cita-citanya, itu keinginannya, sugih. Nah, mana menghitung dosa? Dada. Tahalang kata bujur ke pencari harta tuh yang penting sugih. Ujung ugang ini yang penting penampilan. Wah, aye kang. Iya. Gara-gara hendak penampilan dunia, gara-gara hendak sugih dunia. Akhirnya kada menghitung dosa. Orang kada menghitung dosa berarti kada ingat akhirat. Hitung dosa aja dulu. Undani nama ambil duit masjid berdosa kada kah? Nah itu orang akhirat. Amun orang dunia undani bila ambil duit masjid sugih tak diambilnya. Nah itu orang dunia tak. Nah, orang di luar tuh nah ada sandal nang pina larang tuh. Undan ambil nang sandal ini kau unda jual kena larang. Anu dapat duitnya nyaman di dunia. Amun orang akhirat unda ambil sandal ini nah berdosa kada kah? Itu orang akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Kedua, kita hadir ke majelis, kita sekolah di pesantren, buah nang kedua, kita berpikir ini dosakah kada, ini pahalakah kada. Bukan sugih, bukan miskin, bukan banyak duit, bukan sedikit duit yang dibahas, tapi ini pahalakah dosa. Ini gunanya sekolah, ini gunanya belajar agama. Nah, apalagi yang usia senja nih, udah tasbih aja lagi di tangan. Astagfirullah, astagfirullah. Bahari nota aja nih. Nota pertama catat, nota kedua catat, nota ketiga. Bungol kurang ya. Nah, bungol ginya ya. Nah, jangan mamanya jan. Tahun ini manyai kita jakat tapi buhujung manyai aja. Kada buhujung apa aja umanya. Makan anu lohan tiap hari. Anu arwana tiap hari. Kada buhujung nang apa? Ilah aja bungolnya aku nek aja. Kapan kita menghitung dosa? Jiwa yang nakal, yang merasa kada pernah berdosa. Ulun dipinjami misalnya sebuah mobil.
disuruh untuk menggunakan kepada kebaikan. Yang menjulung pasti senang kalau ulun menggunakan kepada kebaikan. Saat membulikakan, biarnya tegepak, biar teranjah, asal demi kebaikan ulun menggunakan, ampunnya kada apa-apa. Sekarang semua kita dipinjami mobil, nih awak, ini kendaraan. Roh kita ini dikasih jasad. Jasad ini seperti sebuah mobil mewah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti ada saatnya kita mengembalikan kepada ampunnya. Sekarang saat mengembalikan, bannya tapaco, lampunya pecah, businya terhambur, beranikah kita membulikan? Jersidin naninya jasad kendaraan bawa ke Honda, tunggang bawa ke Honda, sekali kita membawa ke lain yang meranjah pohon. Oh, malam minggu kemanakah? Oh, nenek membawa kendaraan yang salah nih. Oh, semakin dingin semakin malam. Juremun siang panas pintar. Kemana membawa kendaraan? Teranjah pohon, tegepak, tapi kada kebaikan. Bulik matarakan, anu ampun pian pecah, anu na lampu bannya tapaco bunggol. Orang-orang akhirat berpikir, ini membulikakan awak nih kayak apa? Ini membulikakan awak nih ya. Ada sebaik kata pun dipertanggungjawabkan. Apa jawabannya? Istighfar. Lakasi menghitung dosa saat senja telah tiba. Jangan pernah lagi menghitung nota lebih dari menghitung dosa. Silakan menghitung nota, tapi ingat berapa dosa yang sudah kita gawe. Tangan nih suah menempeleng urang, suah mengucik kemaluan urang. Tangan burit urang dikuciknya. Ini tangan, ini mata, Allahu Akbar. Berapa kali menghintipakan acil mandi. Ini lampu mata ini pecah, teranjah acil. Lebih dari itu saat menghintipakan acil mandi, mau tangan mengocok. Tahangkop pulang nang bendan ini kapuhon, artinya talagar nih. Berapa dosa? Satu dosa. Kalau Allah menghukum, tak ada seorang manusia yang menyandang hukumannya Allah. Apa jawaban paling bijak? Akui dosa, minta ampun kepada Allah. Hari udah senja, jangan menghitung nota, jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai ini jangan lupa akan undani betuyuk dosa. Coba mau tuh menangis. Dulu ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak. Kada pernah terpikir dosa, berapa dosa nang digawi betuyuk. Belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ulun nang salah, kadada orang yang menjerumuskan ulun jua nang salah. Ulun minta ampun ya Allah, kadada orang yang membawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah, ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Selama ini ulun ada salah tuh aneh, dada minuman kada suah, mau obat kada suah, ulun orang baik, wali kutub. Kapan menghitung dosa? Kapan? Wa amila lima ba'dal maut. Melakukan amal, memikirkan sesuatu apa sanggup bakal imbah mati. Ini kada pernah berpikir imbah mati, kada pernah. Nah ini gunanya sekolah di pesantren, ini gunanya hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu. Dua, menghitung dosa. Dosa betuyuk. Karena menurut ulama awal suluk diantaranya yaqdhatul qalbi, hati mulai sadar bahwa betuyuk dosa nang digawe. Betuyuk
ada sedikit lagi batuyuk. Kepada nang sudah pernah melacur lah kasih menghitung dosa. Ya Allah ampuni dosa ulun, itu arti menghitung. Ampuni ya Allah kadada nang salah ulun juain nang salah, ampuni ya Allah, ampuni ulun kada hendak lagi. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Jangan merasa ya Allah ulun terpaksa. Nah gitu kan, kenapa kada mau mengaku salah? Kenapa membela diri? Akui ulun salah ya Allah, ampuni ya Allah. Datang kepada Allah dengan kejujuran. Tersebut dalam sejarah. Asalnya puasa itu berapa? Maghrib berbuka, imbah isya imsak. Itu awal puasa. Disuruh zaman Rasulullah. Terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tegawi bini imbah imsak. Datang sidin ke Rasulullah. Rasulullah ulun minta rela, ulun salah, ulun tertutup bini, minta aja bahasa Banjarnya. Nah ulun kayak apa hukumannya, kayak apa salahnya nih nah. Setelah Sayyidina Umar melapor, ternyata sebelumnya hampir kebanyakan orang Makkah juga menggawe, cuma ada melapor. Kenapa? Supan. Atau apakah kada tahu juga? Lalu Allah mendatangkan perintah, berbukalah ketika adzan maghrib, si imsak ditunda menjelang subuh. Kenapa? Tuhan mengolah aturan pertama maghrib berbuka, imbah isya sedikit imsak. Tuhan hendak mengetahui siapa paling jujur mengaku bersalah. Siapa yang dengan tulus mengaku salah? Siapa? Orang pertama yang datang kepada Rasulullah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka dipujilah oleh Rasulullah Sayyidina Umar. Mbak sudah sidin bakuya, jadi jangan seko ulun ke itu juara rancak lagi. Nasi kong pulang, ulun bilang tiap malam ya Rasulullah. Mbah sudah Sayyidina Umar memulai, sekalinya bilang hampir sama kahan. Bujur jawab, ikan bayangkan maghrib berbuka imbah isya imsak, berokok tuh 2 bilahnya, babila tarawehnya ya. Nah, Allah mau tahu siapa yang jujur. Nah, coba kita dipadahkan orang ahli maksiat, jangan tersinggung karena kita telah lama menilai diri kita ahli maksiat. Kita dihina orang, dianggap orang ahli neraka sekalipun, mungkin kita kada harus tersinggung karena kita telah menilai mungkin diri kita ada benarnya ahli neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tersinggung malah membela diri, undak ada ahli neraka, modal apa yang kita bawa? Modal apa? Ayo, kelebihan apa yang kita bawa? Nah, jadi nang anum-anuman, mari berjuang, sekolah, belajar di majelis taklim, bunuh nafsu. 2, jangan pernah melupakan menghitung dosa. Jadi bila hendak apa-apa tuh nih berdosa kada itu amunnya ini hendak harus sugih, kayak apa caranya? Sugih kada berpikir berdosa kada, ini orang dunia. Ada orang nang sekolah belajar agama, hadir di majelis, ada masuk di kepalanya ini berdosa kada, ini gunanya. Wa amila lima ba'dal maut, inya melakukan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Apa? Kita kada perlu mengharap surga lebih utama, nang penting dosa kita nih nak kada terbawa mati. Kita hitungi jamat sehari sebuting dosa, umur sudah 50 tahun, 360 kali 5 berarti berapa? Nah 5 kali 6 no tahan 3, nah 15 tambah 3 18 apa tuh? 360 kali 50 18.000 lah. Nah 18.000 dosa dihukum makan Tuhan 5 buting aja, sesengot hangit, awak hangit. Ini 5 aja, belum ke 18.000 nya dihukum makan Tuhan. Tuhan ampuni ulun mengaku salah, ulun nang berdosa. Bahkan saking akhlak mulianya mereka lalu kemudian ya Allah ampuni nang lain juga, ampuni nang lain juga, jangan kau hukum yang lain.
sama-sama berdosa. Sekarang jalan keluarnya memintakan ampun buat diri dan kepada orang lain. Kada menyambati, kada menghina. Mun seorang bakunat juga kada boleh nyambati kunat orang. Sama aja tiba kunat juga. Pengantutan mana ini aja. Salinya seorang pengantutan juga kada usah menyambati orang. Degum. Degum. Bilang 5 menit pengantut. Menyambat ya pengantutan menaneh aja salinya inya arah belum 5 menit dagum sama aja mun bubuhan pengantutan juga kada boleh bisa sambatan apalagi mun inya bakantut kurang siup baginnya bau banar berarti kantut bom atom kau ledakkan ya tata samut tahamburan dagum oma samut tegana seperti anak. Untung udah diitihi kenapa jadi selamat kada siup samut kawanannya siup samut bermasker. Allah wal ahmaqu orang bungul nang belum lulus sekolah sekalipun sekolah orang bungul nang belum mengerti ilmu walau hadir di majelis man atsba'a nafsahu orang yang tunduk kepada keinginan nafsu ada hawa lagi membunuh nafsu wat man atsba'a nafsahu hawahu rasa harap minta dipuji maka inya berusaha untuk meminta pujian itu dengan cara bagaimanapun dia tampilkan kelebihannya demi apa? Demi nafsu dan keinginan. Ini nang ahmak, ini orang belum alim, ini masih bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, urusan dunia behimat, urusan akhirat dia berhayal-hayal. Kena madang Tuhan, kena mahadang kada sibuk. Hayal, mahayal. Harusnya paling kada mudah-mudahan kita di masa umur sudah 40 tahun ke atas itu mungkin sudah senja, asar sudah tiba, mari menghitung dosa di tengah malam sembahyang tahajud sujud terakhir bahasa Indonesia tapi di dalam hati kita ampun berkhidmat kepada Allah. Setengah jam lebih kita sujud kada jadi masalah, semakin lama sujud semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung nota. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung harta. Kapan? Bahkan ketika mencari harta kita kada kenal dosa. Bahkan ketika kita mencari kesugihan kita kada pernah menanyakan ini dosa apa kada. Dulu di zaman kita bodoh, sekarang alhamdulillah kita berpikir berdosa kan? Salah. Nah sampai akhirnya kekuatan hati ini salah kada di kita walaupun kada berduit, ini salah kada di kita walaupun mungkin itu beban bagi kita, tapi yang penting kada salah. Tuh sudah dosa kita gawi banyak bebinian nang dahulu bebuka aurat. Ya Allah, jangan siksa ulun nang salah ulun, jangan lagi membela diri ulun yang salah ya Allah. Paha ulun tampayakan, susu ulun tampayakan, minta ampun ya Allah, minta ampun. Kapan itu kapan? Ini nangaran orang beruntung dunia dan akhirat. Mudahan tengah malam ka habis sembahyang maklumlah bahari nang dasar bungul lawan salah juga. Ngaran aurat tuh bilang ih aja no bebinian nih paha ditampayakan susu saballah kelihatan ada kegampangan nah kutang tuh bebayanya jadi anda kan tali kutang tuh pas dipentel susu sini nah jadi saballah kelihatan jangankan nang bobuhan santri tuan guru aja mandi wajib melihat ya. Tuan gurunya mandi wajib apalagi santrinya saku pada mengocok sebarataan bisa. Maka pulang beristilah pulang mah mengompas susu nih supaya kono kita tampayakan. Nah, ya Allah gulu. Nah, tukang beca berapa kali tercabur. Orang membeca tuh melihati muka, sidin melihati nah.
Cokui kita ranjah hanyar sidin astagfirullah di sidin melihat anu gulu bebinian kada astagfirullah mbak taranjah beca astagfirullah di sidin makanan diranjah polisi pulang. Oh kasihan polisi lagi main SMS diranjahnya. Nah kita nih mati bang jaka kada mati ayo ja kada perlu mikirkan dosa bapak jo mikirkan dosa mati. Nah, kita bukan orang pertama nang mati jaka kita nang pertama nih kerja matiannya belum lalu jar Tuhan kena nyawa mati bisa ragu kita bujur jual lah kerja matinya belum bujur mungkin ragu ini kita bukan orang pertama nang mati berarti mati itu bujuran ih kampung kematian kula mati bujuran sekalinya mati bujuran kada encaan jakanya kita pertama orang nang mati belum ada nang mati bolehlah ragu. Dan yang kedua kita ini menunggu dari Nabi Adam sampai kepada abah kita semua telah mati tinggal giliran kita. Abah meninggal, Kai meninggal, Dato meninggal sampai ke Nabi Adam. Sekarang mah hidup kita berarti giliran siapa? Kita nunggu aja lagi. Abah hidup boleh jadi giliran abah hanya kita. Ini abah mati, Kai mati, Dato mati sampai ke Nabi Adam. Sekarang nang hidup kita tunggu. Nunggu ya lagi nah astagfirullah astagfirullah ampuni ulun ya Allah ampuni ulun ya Allah ya Allah kita terbiasa panglah bila berbuat baik mau membanggakan kebaikan tapi kapan kita merasa bersalah di hadapan Allah meminta ampun atas dosa dan kesalahan ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ada naril jahimi surga firdaus kada pantas neraka itu yang pantas tapi jujur kada tahan fahab li taubatan ampuni ulun ya Allah ini orang akhirat orang yang telah mencoba menghitung dosa mengisi waktu mencoret-coret dosa yang digawi berapa butir fahab li taubatan mulut pun berkata ampuni ulun ya Allah ampuni ulun waghfir dzunubi fa innaka firud dzambil azim sampai kalimat ini dibaca bila hari Jumat mbahnya berwirid 5 kali fadilatnya husnul khatimah. Kenapa? Ya wajar karena orang ini telah mencoba menghitung dosa berarti memulai kehidupan akhirat yang selama ini dia hitung sugih, nota, berhasil, sukses, jadi ini, jadi itu aja nang dihitung. Sekarang dia telah mencoba fahab li taubatan wa ghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil azim. Nah mudah-mudahan ada waktu bagi kita satu berjuang untuk membunuh nafsu. Tidak ada kelebihan apapun kata-kata yang keluar dari pikiran yang merasa hebat, merasa alim, merasa sugih, itu nafsu yang harus kita bunuh. Cara membunuh jangan dibenarkan, jangan didukung ucapannya itu, kada bujur aja kita. Lain dusta penderan nyawa. Ini sekolah kita, ini majelis kita, supaya itu kita dapat. Yang kedua, wa amila lima ba'dil maut. Kita mencoba menghitung akhirat. Apa hitungan pertama? Mari menghitung dosa sebelum menghitung pahala. Setelah itu hitunglah pahala. Berapa kebaikan yang pernah kita lakukan? Kebaikan. Yang kebaikan itu upahnya hanya di negeri akhirat. Para aulia orang saleh ketika berbuat baik diupah di dunia sini, mereka coret itu kebaikan. Apabila mereka berbuat baik diupah di sini, mereka coret itu bukan kebaikan kata mereka. Yang benar-benar kebaikan upahnya kena di negeri akhirat. Belum lagi itu level kita hitung dosa, minta ampun kepada Allah tengah malam atau di siang hari. Kemudian ya waladi katsiran ma ahyatal layaliya bi tikraril ilmi wal mutala'ah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari jadi santri, hari santri yang tadi kata beliau pesantren itu diakui dalam dunia pendidikan yang punya kehormatan juga, bukan sekedar pendidikan yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain, sungguh luar biasa.
Namun sebenar-benarnya ialah belajar dan terus belajar. Apa yang dicari? Ya ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri. Bukan mencari harta, bukan mencari pujian. Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Tuan Guru Safat, beliau menulis dalam kitab yang kurang lebih maksud dan pahamannya, sepengetahuan aku tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah pangkat Nabi dan Rasul selain pangkat ulama. Maka dari karena itu kata beliau, tuntutlah ilmu lebih dari segalanya. Mengejar ilmu melebihi mengejar harta, mengejar pujian, mengejar sanjungan. Mengejar ilmu lebih dari mengejar harta. Dalam kitab Ibnu Athaillah berkata, ulama mereka adalah pelita dalam kehidupan. Mereka adalah penyejuk jiwa, penenang hati. Yang sakit di zaman dulu ketika melihat ulama tidak lagi berpikir untuk sehat sebagai jawaban, karena mereka telah menemukan ilmu adalah jawaban, bukan sehat. Ketika memandang ulama di zaman dulu, sehat sudah hati. Ketika memandang ulama di zaman dulu, ketika miskin, sehat sudah hati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang majelis-majelis di Banjarmasin yang punya masalah, yang punya ini, punya itu, hadir di majelis paling kada lagi mencari jawaban karena telah menemukan jawaban. Kada lagi memikirkan ketika sehat harus apa, ketika sakit harus sehat, ketika miskin harus sugih. Kada, yang penting jawaban telah ada, tapi tetap berusaha. Yang berdagang tetap, yang berhuma tetap, yang berjualan tetap. Mudahan majelis-majelis di Banjarmasin dimanapun berada itu menjadi jawaban bagi semua masyarakat. Mereka tidak lagi mencari sakit, jawabannya adalah sehat. Mereka tidak lagi mencari miskin, jawabannya sugih. Mereka telah menemukan di majelis satu jawaban, kada harus sugih telah bisa mengatasi kemiskinan, kada harus sehat telah mengatasi akan sakit dan garing. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat cara hari jadi santri, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu penting, dan jangan malas, jangan pengoler, dan sekaligus jangan takutan. Hai para orang tua, kita sama-sama mencoba meyakini, kita menjulung anak kita sekolah di agama khususnya, makan apa inya kena, makan jawaban, dan itu yang benar dalam kehidupan. Inya kada perlu makan duit, inya kada perlu makan harta, inya makan jawaban. Apa jawaban? Pemahaman dan pengertian. Setelah dia dapat paham, dapat mengerti, dia tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, dia tidak mempermasalahkan masalah. Dan itulah jawaban hidupnya. Insya Allah berduit inya tersenyum, kada berduit inya akan senang juga. Karena apa? Inya telah menemukan jawaban. Kita yang salah, kita orang dunia yang mengkhawatirkan anak. Kalau udah sekolahkan pesantren, makan apa inya kena. Kita bicara makan, kita bicara harta, kita bicara dunia. Ini kesalahan kita. Kita utak berkisar tentang makan, tentang minum, tentang harta, tentang baju, tentang rumah. Ilmu ini kita suruh anak kita menuntut, bukan untuk itu seharusnya. Harusnya, nak, ikam sekolah, ikam belajar. Apa? Jangan kayak abah bungolnya. Abah menganggap makan harus dengan harta, minum harus dengan harta, dengan dunia. Nak, sekolah agar ikam tahu. Kenapa? Ya, karena rasa telah menjawab, karena ilmu telah memahami kehidupan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadithul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsan wa ashraf wa awdah min al-kull. حيث قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. Dari pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu bahwa selain daripada menuntut ilmu, kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Berilmu artinya punya pengetahuan, punya pahaman. Ini modal utama, dan seyogianya mudah-mudahan terutama kita orang Banjarmasin memahami betul, meyakini betul jawaban hidup hanya satu: ilmu, makrifat, paham, mengerti. Ketika garing, jawaban garing bukan sehat. Jawaban garing paham dan mengerti bahwa garing ada mengandung hikmat, ada mengandung kebaikan. Hingga hati ini belajar memahami dan menerima. Kalau sudah hati memahami, menerima, akan menikmati dengan garing tersebut. Hingga jujur mulut berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Jawaban garing ilmu, jawaban garing sehat, bukan jawaban. Setelah paham garing, ada hikmatnya, ada kebaikannya, dia tetap berobat, tapi bukan menunggu jawaban, cuma melaksanakan aturan dan syariat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, masalah sudah terjawab. Kededa lagi masalah. Inya ke rumah sakit sekedar melaksanakan perintah. Ada duit, ada dokter, berobat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, sudah terjawab masalah. Begitu juga nasib seseorang ketika hidup serba kekurangan, fakir dan miskin. Jawaban hidup bukan sugih. Jawaban hidup paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti bahwa dalam kemiskinan ada kebaikan, ada hikmat, dia akan belajar memahami sekaligus menerima. Kalau sudah menerima, maka akan menikmati. Terus inya tetap behuma, inya tetap betoko, inya tetap begawi, inya tetap berusaha. Kalaupun diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Kalaupun kada diberi, masalah sudah terjawab. Semoga kita mencari itu di majelis-majelis ta'lim, di pondok-pondok pesantren. Ini yang penting, memahami, mengerti, belajar begamak siang, malam, pagi, sore, apalagi buhan pondokan seharian dari pagi sampai zuhur jam 1 mengejar itu ilmu, mengejar itu jawaban. Enggak dulu di pondok-pondok pesantren ada ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya dan petunjuk, jawaban hidup. Dari karena itu Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa mengejar jawaban lebih penting dari mengejar kesugihan, karena kesugihan bukan jawaban. Nah itu yang pertama. Kemudian
Kalau sudah paham semuanyaan yang Allah lakukan kepada kita mengandung kebaikan, kita pertama harus punya pikiran, punya pandangan bahwa ini baik dan harus diterima. Kemudian kalau otak sudah berpikiran baik, menerima, nyaman, tenang, lalu memuji dan mengagumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan, ini yang harus diamalkan. Lalu dibagi oleh Allah, ada yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berbuat baik. Ringkasnya, gunanya apa? Membuktikan kalau Allah itu kita anggap baik, memberikan yang terbaik, puji, sanjung, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Buktikan Sidin orang baik, Sidin orang yang luar biasa, memperhatikan, memberi kita rahmat, memberi kita anugerah. Ada yang kadang-kadang sembahyang 500 rakaat, bahkan ada nang 1000 rakaat, karena isi sembahyang memuji. Muntungnya kada pernah dulak, karena inya merasa bahwa orang nang dipujinya ini dasar baik kan, dasar baik, luar biasa baiknya. Kenapa bisa merasakan baik? Inya paham. Memang diurut sakit, tapi justru karena paham diurut itu jadi bagus. Pahaman yang bisa menjawab urut itu bagus, urut itu baik. Walaupun sakit diurut, apalagi kena uratnya, uciak hancur, tereflek tukang urut di gendahnya, kesakitan. Tapi maha kuni menerima, tuntung memberi amplok apa pulang, baucap apa pulang. Jangan jarak paman lama urut ulun, jarak ndak Sidin, tereflek kamar Sidin hancur, ganti kada. Sakit diurut, tapi pahaman yang bisa menjawab. Nah beda lawan kekanakan nang kada pahamnya, kada paham bang, lalu kada kau jawab. Jangankan tukang urut, rumah tukang urut jadinya melihat muar tuh bang, menangis takutan. Nah apabila berilmu, paham maksudnya, pasti beramal. Kalau beramal kadada bunyinya berilmu, kada mungkin. Pasti rajin beramal, rajin berbuat kebaikan, rajin memuji Allah, rajin mengagumi Allah. Nah, lalu dari pembicaraan kemarin bermula hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ahsanu wa asyrafu wa awdahu, paling bagus kata, paling jelas keterangan, paling hebat arahan dan tujuan, minal kul, dari semua yang kita dengar kemarin. Yaitu Nabi bersabda, satu kata-katanya, al-kaisu man dana nafsah, orang beruntung dan selamat hidup, orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Dua, wa amila lima ba'dal maut, dan menggawi amalan cagar sango imbah inya mati. Itu orang nang selamat, itu orang nang beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Satu, orang nang selamat lawan beruntung, orang yang kawa mengalahkan lawan nafsunya. Nah, nafsu ini sama tahu dah kita. Nafsu itu artinya kisah diri, kisah kepentingan pribadi, kisah diri, kisah kepentingan pribadi, nafsu ngarannya. Dan nafsu itu nyetahulah ada kehendaknya. Terucap di mulutnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la,
Nafsu itu berkeinginan hendak jadi Tuhan, artinya inya nang maatur kada inya nang diatur. Itu nafsu tuh. Sampai saking nakalnya nafsu, Tuhan diaturnya. Ayo ikam Tuhan bari ulun duit, lambat sedikitnya Tuhan memberi merangut. Ini jahatnya nafsu. Karena inya sifatnya, kenakalannya ana rabbukumul a'la, inya nang maatur, bukan inya nang diatur. Pokoknya apa kehendak inya harus jadi, apa kehendak inya harus dikabulkan. Terlambat sedikit hamok, apalagi kada dikabulkan dumamai. Itu nafsu. Kisaran nafsu, kisarannya putaran kehidupan nafsu, inya mahandaki harus jadi tu nafsu tuh. Bila hendak harus jadi, apa nang dikehendakinya? Sugih dan ingin dihormati. Menurut dia sugih itu yang bagus, miskin kada. Menurut dia dihormati itu yang bagus, dihina kada. Ini kehendaknya, ini keinginannya, itu nafsu. Ya julon semalam di majelis, kalau orang kota itulah bapender lawan orang desa, ujar orang kota nyaman orang desa, ujar orang desa nyaman orang kota. Jadi jar orang kota nyaman nyawa orang nang di desa, ujar orang desa nyaman nyawa nang di kota. Kalau kita jadi penengah nang bahual berdua nih gampang. Kenapa jadi gampang? Si orang kota memadahkan orang desa nyaman, artinya masih ada nang memadahkan orang desa nih nyaman. Nah orang kota memadahkan orang desa memadahkan orang kota yang nyaman. Jadi kita nyawa masing-masing kada melihat kenyamanan masing-masing, itu aja salahnya. Gampang kita ujar nang kawin, sekalinya nyawa jar nyaman bujang pada kawin, jar nang kawin. Tapi jar nang bujang nyaman kawin pada bujang, itu pandangan. Lalu berhual berdua kita menengahi, misalnya ujar kita nang bujang bersyukur, sebenarnya nyaman ada di awaknya mah. Nang kawin bersyukur, kenapa nang nyaman ada di awaknya mah? Gampang, karena berdua saling memandang nyaman. Tapi ketika sebuah permasalahan timbul, ujar orang miskin bagus sugih, ujar orang sugih dasar bujur. Ayo kam, kita menengahi abut nek ngalih. Amun nang tadi kita belakang nyawa nyaman aja jua, kenapa nyawa kada melihat benarai, tinggal nyawa aja lagi bersyukur. Ada nang nyaman di awak nyawa, nang bujang mintu jua nyawa nyaman aja. Kenapa? Ini buktinya orang kawin madahkan nyawa nyaman, syukuri dulu nyawa kebujangan nyawa. Nah tapi ketika miskin lawan sugih sudah timbul pemahaman yang luput. Apa nang luput? Ujar orang si miskin bagus sugih, ujar orang sugih kita tahu nih kayak apa geh, dasar bujur. Kita yang menengahi ingin menyampaikan miskin itu mengandung kebaikan, miskin itu mengandung hikmat, dimusuhinya maka memusuhi berdua. Kada dibelanya pendapat kita, kada diterimanya pendapat kita. Siapa? Itulah nafsu. Inya tahunya sugih nyaman, miskin itu kada. Nah itu nafsu tak? Nafsu inya hendak dihormati, sedikit jikam disinggung hamok membaukan parang, itu nafsu tak? Nah jadi belajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, belajar apa geranang dikaji, membunuh nafsu. Ini pang nang dikaji nafsu ini nah dimatii. Kayak apa guru jar mematiin nafsu. Nah, mematiin nafsu, ulama telah berkata qatlun nafsi
bitabarri anil hauli wal quwwah. Pandanglah dengan satu pandangan nafsu itu tidak memiliki apa-apa. Kita harus mengalahkan nafsu, memadahi nafsu. Maksudnya nafsu nangjer nyawa hendak minta puji, hendak minta sugih. Nyawa tuh kada bisi apa-apa. Nyawa kada bisi apa-apa. Kadada kelebihan di awak nyawa tuh kadeda. Dari karena itu betulkanlah pandangan, betulkanlah rasa sugih. Bunuh rasa sugih itu. Dada di awak kita nih rasa sugih. Sugih nang apa sugih? Utang aja menyeraput. Nang betuyok jua bisi duit, sugih lah. Kada sugih juga. Siapa memberi? Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman orang yang ketujuh memberi makan. Siang malam itu ketujuh memakani, meminumi, menolongi lawan orang. Akhirnya Allah melajari lawan Nabi Sulaiman agar merasa, jangan merasa mengongkosi, jangan merasa memberi makani, jangan merasa menolongi. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar hendak memakani binatang-binatang pulang. Oh ya Tuhan, ayo. Siapakan ya Tuhan dah nama undang tamu nyawa seminggu. Ya Nabi Sulaiman, banyakkah aja, tenang aja, siapakan makanan minggu bagawian. Pokoknya makanan tuh nang masak itu harusnya tahan seminggu dimakan. Dikiau Tuhan seikong iwak wak ya Tuhan keluar ram. Napa Tuhan? Sulaiman berpengantenan undangan. Napa? Makannya sana. Siap seberatan makanan, bluk taguknya. Adakah lagi giginya? Takajut Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, ada kanyang jakah? Ini seperti gajahnya reginya. Astagfirullah ya Nabi Sulaiman. Ya Allah, betapa engkau yang kaya, betapa engkau yang memberi ongkos, memberi makan kepada seluruh makhluk. Bukan ulun, bukan ulun. Rasa-rasa timbul seorang nang mengongkosi, rasa timbul seorang nang memakani orang. Jadi jar Nabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nang anum-anuman rasa bungas muha tuh nang dibujulakan rasa tuh nah, rasa bungas di mana? Asalnya napa karena muha nih mene bau mahom mene, tahu kalau mene. Namun kada suah melihat mene, coba mengocok dulu ya, melihat tuh mene kada daharaganya. Rasa bila sudah pandangan merasa diri beisi, ini rasa, lalu timbul permintaan, ini nafsu nih. Pandangan merasa diri harap, merasa diri hebat, maka timbul kehendak namanya hawa, yang disebut hawa nafsu. Hawa keinginan apa? Minta dipuji. Nyarasa nang bicara tadi, memandang seorang harap, memandang seorang hebat, memandang seorang alim, memandang seorang sugih, memandang seorang jagau, lalu timbul aja kehendak. Nah kehendaknya nang timbul dari pandangan tadi disebut kehendak ini hawa nafsu. Apa nang dikehendakinya? Pujian, sanjungan, kehormatan. Ini nang kita bunuh. Terus apa? Setelah kita memandang kada bisi apa-apa, lalu kada baka hendak. Siang malam pagi sore, siang malam pagi sore melatih
Undak kada bisa apa-apa, undak kada bisa apa-apa, undak kada bisa apa-apa. Nang bujur beisi apa-apa, kelebihan, kemuliaan, kebesaran Allah. Nah, Allah. Maka kalimat Allah itu yang mematii nafsu. La ilaha illallah. Nah, kita dari kecil, dari masa muda, nafsu kita masih hidup. Apa arti masih hidup? Memandang diri bisi kelebihan. Nah, ya lah hidup kelak. Memandang diri alim, nah hidup kelak. Memandang diri sugi, nah hidup kelak. Memandang diri bisi kelebihan, nah hidup. Nah, dimatii. Kayak apa cara mematiinya? Jangan dianggap bisi itu. Mudahan paham. Ini awal sebuah perjalanan. Nah, jadi mari kita merasa kada bisa apa-apa. Nah, kada bisa apa-apa. Nah, jadi belajar di mana? Di pondok, di mana? Di majelis taklim, di mana? Di tempat-tempat tuan guru. Dan alhamdulillah pondok sudah menyiapkan segala kurikulum yang isinya satu di antaranya ya ini qatlun nafsi. Jadi berhasil seorang santri pertama keluar dari pondok pesantren, dia telah membunuh nafsunya sendiri. Itu nang lulus, itu nang wisuda hakiki. Tapi kalau maaf keluar dari pesantren, oh masya Allah, belum lulus saja koyo. Bulan Ramadan balik ke kampung, dilanggar duduk di peimaman sudah. Belum lulus koyo karena sudah. Oh, duduk di peimaman jadi jeneng orang bujur juga pang jurang. Bujur aja nyajar jadi imam kena kenapa? Inya di pesantren nya bisa segalanya. Kedua nih orang menagur bujur juga. Bacaannya bagus, paseh, bujur aja juga. Sembahyangnya pas saja, tapi inya belum mematii nafsu. Inya masih merasa harap. Inya masih merasa hebat. Justru itu inya meminta dipuji, minta disanjung, minta dimuliakan. Sampai lulus, ya nang lalu tuh mudik kayak istawu udah. Istawu sufufukum. Oh iya. Di hulu sungai nih. Cakap bahasa Banjar aja gini enggak ada apa-apa juga. Ratakan sop tuh. Nah, selesai yang istawu استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Ada paham nggak kayak? Iya, kadang-kadang karena merasa harap, merasa hebat, menampilkan, melihatnya rasa, lalu gatal hendak menampilkan, gatal hendak menampayakan, gatal nih kemalim kada digaru. No, hanya bisa sedikit belajar bahasa Inggris bulik ke rumah. Good morning Fafi. Nang abah ni orang kada sakulah. Nang ngaran inya gatal. Nya gatal. Good morning Fafi. Jurai jasidin di got banyak nang kuning. Nah. Jur jasidin. Ini gatal karenanya belum membunuh nafsunya. Rasa harap, rasa hebat, kada kawa beranai. Allah yarham guru Seman datang dari Mekah 15 tahunan mengaji di sana. Beberapa guru wali-wali Allah Subhanahu wa taala, guru-guru beliau bulik ke kampung. Ya Allah, baca doa tapunta-punta. Ini tugin kada menampil bahuma menangis nang kuitan. Inikah hasil menuntut? Ada kita ya Allah belum tamat sudah duduk di peimaman. Atau nelpon nano ketua langgar, enalah sembahyang isya lan tarawih udah jadi imam, bila kadang ada guyang tihang langgar. Gatal hendak menampilkan tuh gatal benar. Gatal tuh bang. Oh ngambilanya kada menampilkan. Gatal ngarannya kayak apa? Gatal kada digaru dampe. Nah, itu pertama
pertama-tama membunuh nafsu dulu. Ini orang buntung, orang selamat. Nah, belajar. Nah, hasilnya ciri nafsunya telah baik, berubah dari nakal menjadi bagus, dari rigat menjadi suci. Satu, dipuji dan dihina kada masalah lagi. Dua, diberi ataupun kada oleh Allah kada mempermasalahkan lagi. Kenapa? Karena hawanya telah tiada, hawa nafsunya telah mati. Inya rela diatur daripada mengatur, inya rela menerima dari harus umpat campur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Inya yang harus belajar mengerti Allah, bukan Allah yang harus mengerti inya. Ini hawa nafsu mati ini dibari Tuhan, alhamdulillah. Kada dibari Tuhan pasti ada hikmatnya. Inya belajar ngerti, kada mau mengarasi lagi, kada ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan hebat, Tuhan segala-galanya, Tuhan bijak. Ini nang mati nafsu. Nah, jadi cirinya kita pulang nafsu masih hidup, pertama panyingkungan. Nah, hanya di pender orang, pada orang kada menuju seorang ya, nyomajer ndak aja, nyinggung ndak peleng neh ya. Nah, panyingkungan benar. Orang penceramah berbicara tentang kada sembahyang dosanya gonol, dosanya gonol banar. Inya ini barongan kada sembahyang, bah guru tujar manyinggung ndak aja. Nah, pada sidin kada tahu kada lon itu kenal kada mendapat kada ngarannya jakar tahu sidin umum aja mahambur uyah siapa luka padeh ya Allah kada ada istilah jua menuju siapa kada dah pokok hambur uyah kenapa deh wah guru tujar monting unda kada ada mah jahatnya bang sangka jahatnya madahkan orang ma istilahkan mah hambur uyah kodenya kada ada orang merangut kamu padahal muhanya dasar kayak itu aslinya tuh ini kada pernah senyum udah nyonyor nawai nyaman senyum nyornya kayak itu dasar muhanya kayak itu dari sononya kayak patung tuh kayak apa kita belajar ngerti orang bukan kita yang harus dimengerti. Kalau mau dimengerti masih ada permintaan. Bila ada permintaan berarti ada perasaan kelebihan untuk meminta sesuatu. Minta dihormati berarti merasa lebih lagi. Minta dimuliakan, minta diagungkan. Wah tuan guru datang sarwan, anda kurang di padang sandal. Mudahan kampung nih bala turun di situ. Ada bacet lalu luan tuan guru di andaknya di padang sandal. Nah ini tuan guru nang masih punya permintaan. Kenapa jadi minta permintaan? Karena merasa kelebihan. Orang mah andak di padang sandal, hendak sidin di titilaman. Bamamai bulik ke rumah bini nang di mamai sidin. Bungol ba namanya aja. Apa aja namanya? Ya tuh kada akhlak kampung di sini jar. Neraka sebertaan apa mun bertaan neraka jenang bini teh buat ulun kada ikam kada jar. Nah hah iya kan iya kada. Nah jadi satu dua sekolah hadir di majelis satu membunuh nafsu agar merasa tawaduk kada merasa bisi apa-apa kada meminta apa-apa. Dua wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang hadir di majelis satu keberhasilannya mampu membunuh nafsu yaitu rasa-rasa harat, rasa-rasa hebat bunuh hingga menghilangkan permintaan. Tiada lain yang dikejarnya sekarang bahwa yang hebat Allah, dia harus mengagumi dan mengerti Allah. Inya nang mengerti Allah, bukan Allah yang mengerti inya. Mati itu sudah nafsu. Dua wa amila lima ba'dal maut. Hadir di majelis sekolah di pesantren ada beisi ingatan imbah mati ini dipikirakan. Imbah mati ini nah dipikirakan.
Cobalah kita nang bungul, nang lagi anom tambuk oon, coba kita membungulakan kesah diri kita di dasar bungul. Lagi anom kita mengejar sebuah cita-cita. Apa cita-cita kita? Nak sugih. Bagi kita sugih keberhasilan. Terus bercari, berusaha menghitung duit dengan jumlah yang banyak, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi nang sekong hendak minta dimuliakan. Kisaran kita dunia batehe mahabbat neh. Kita kada pernah berpikir akhirat. Apa pikiran akhirat yang pertama? Nah, pertama-tama akhirat yang kita pikirkan, terutama di usia senja, masa tua, umur 50. Pernahkah kita menghitung dosa yang selama ini kita menghitung nota? Siang malam nota aja nang dihitung. Berapa hujungan, berapa kerugian. Lihati peti besi, berapa bertambahnya. Geletir rekening, berapa bertambahnya. Itu aja. Kada pernah terpikir berapa dosa nang anda gawe. Itu ciri orang akhirat. Orang dunia kada pernah menghitung berapa dosa. Nyasal sugih ja, duit masih git gitu tuinya. Nyasal sugih. Kada bagaduh. Korupsi gawinya, kenapa? Nyasal sugih. Itu cita-citanya, itu keinginannya sugih. Nah, mana menghitung dosa? Dadah. Tahalang kata bujur ke cari harta tuh yang penting sugih. Ujung ugang ini yang penting penampilan. Wah, aye kang. Iya. Gara-gara hendak penampilan dunia, gara-gara hendak sugih dunia. Akhirnya kada menghitung dosa. Orang kada menghitung dosa berarti kada ingat akhirat. Hitung dosa aja dulu. Undani nama ambil duit masjid berdosa kada kah? Nah itu orang akhirat. Amun orang dunia undani bila ambil duit masjid sugih tak diambilnya. Nah itu orang dunia tak. Nah, orang di luar tuh nah ada sandal nang pina larang tuh. Unda ambil nang sandal ini kawan dah jual kena larang. Anu dapat duitnya nyaman ini dunia. Amun orang akhirat udah ambil sandal ini nah berdosa kah kada kah? Itu orang akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Kedua, kita hadir ke majelis, kita sekolah di pesantren, buah nang kedua kita berpikir ini dosa kah kada, ini pahala kah kada. Bukan sugih, bukan miskin, bukan banyak duit, bukan sedikit duit yang dibahas, tapi ini pahala kah dosa. Ini gunanya sekolah, ini gunanya belajar agama. Nah, apalagi yang usia senja nih, udah tasbih aja lagi di tangan. Astagfirullah, astagfirullah. Bahari nota aja nih. Nota pertama catat, nota kedua catat, nota ketiga. Bungol kurang ya. Nah, bungol ginya ya. Nah, jangan mamanya jan. Tahun ini manyai kita jakat tapi buhujung manyai jan. Kada buhujung apa aja umanya. Makan anu lohan tiap hari. Anu arwana tiap hari. Kada buhujung nang apa? Ilah aja bungolnya aku nek aja. Kapan kita menghitung dosa? Jiwa yang nakal, yang merasa kada pernah berdosa. Ulun dipinjami misalnya sebuah mobil, disuruh untuk menggunakan kepada kebaikan. Yang menjulung pasti senang kalau ulun menggunakan kepada kebaikan. Saat membulikakan, biarnya tegepak, biar teranjah, asal demi kebaikan ulun menggunakan, ampunnya kada apa-apa. Sekarang semua kita dipinjami mobil, awak, ini kendaraan. Roh kita ini dikasih jasad. Jasad ini seperti sebuah mobil mewah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti ada saatnya kita mengembalikan kepada ampunnya. Sekarang saat mengembalikan, bannya tapacol, lampunya pecah, businya terhambur. Beranikah kita membulikan? Jersidin naninya jasad kendaraan bawa ke hendak
tunggang bawa ke Honda, sekali kita membawa ke lain ya nang meranjah pohon. Oh malam minggu kemanakah? Nenek membawa kendaraan nang salah nih. Oh semakin dingin semakin malam. Juraimon siang panas pintar aja. Kemana membawa kendaraan? Teranjah pohon, tegepak, tapi kada kebaikan. Bulik matarakan anu ampun pian pecah, anu na lampu bannya tapaco bungkol. Orang-orang akhirat berpikir, ini membulikakan awak nih kayak apa? Ini membulikakan awak nih ya. Ada sebaik kata pun dipertanggungjawabkan. Apa jawabannya? Istighfar. Lakasi menghitung dosa saat senja telah tiba. Jangan pernah lagi menghitung nota lebih dari menghitung dosa. Silakan menghitung nota, tapi ingat berapa dosa yang sudah kita gawe. Tangan nih suah menempeleng urang, suah mengucik kemaluan urang. Tangan burit urang dikuciknya. Ini tangan, ini mata, Allahu Akbar. Berapa kali menghintipakan acil mandi. Ini lampu mata ini pecah, teranjah acil. Lebih dari itu saat menghintipakan acil mandi, mau tangan mengocok. Tahangkop pulang nang bendan ini kapuhon, artinya talanggar nih. Berapa dosa? Satu dosa. Kalau Allah menghukum, tak ada seorang manusia yang menyandang hukumannya Allah. Apa jawaban paling bijak? Akui dosa, minta ampun kepada Allah. Hari udah senja, jangan menghitung nota, jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai ini jangan lupa akan undani betuyuk dosa. Coba mau mau tuh menangis. Dulu ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak. Kada pernah terpikir dosa berapa dosa nang digawi. Betuyuk. Belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ulun nang salah kadada orang yang menjerumuskan ulun jua nang salah. Ulun minta ampun ya Allah kadada orang yang membawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah, ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Selama ini ulun ada salah tuh aneh, dada minuman kada suah, mau obat kada suah, ulun orang baik wali kutub. Kapan menghitung dosa? Kapan? Wa amila lima ba'dal maut. Melakukan amal, memikirkan sesuatu apa sanggup bakal imbah mati. Ini kada pernah berpikir imbah mati, kada pernah. Nah ini gunanya sekolah di pesantren. Ini gunanya hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu. Dua, menghitung dosa. Dosa betuyuk. Karena menurut ulama awal suluk diantaranya yaqdhatul qalbi, hati mulai sadar bahwa betuyuk dosa nang digawe. Betuyuk ada sedikit lagi betuyuk. Kepada nang sudah pernah melacur lakasi menghitung dosa. Ya Allah ampuni dosa ulun, itu arti menghitung. Ampuni ya Allah kadada nang salah ulun juain nang salah, ampuni ya Allah, ampuni ulun kada hendak lagi. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Jangan merasa ya Allah ulun terpaksa. Nah Tuhan, kenapa kada mau mengaku salah? Kenapa membela diri? Akui ulun na salah ya Allah, ampuni ya Allah. Datang kepada Allah dengan kejujuran. Tersebut dalam sejarah. Asalnya puasa itu berapa? Maghrib berbuka, imbah isya imsak. Itu awal puasa. Disuruh zaman Rasulullah. Terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tegawi bini imbah imsak. Datang sidin ke Rasulullah. Rasulullah ulun minta rela, ulun salah. Ulun tertutup bini, minta aja bahasa Banjarnya. Nah ulun kayak apa hukumannya? Kayak apa salahnya nih nah? Setelah Sayyidina Umar melapor,
ternyata sebelumnya hampir kebanyakan orang Makkah juga menggaul, cuma ada melapor. Kenapa? Supan. Atau apakah kada tahu juga, lalu Allah mendatangkan perintah, berbukalah ketika adzan maghrib, si imsak ditunda menjelang subuh. Kenapa Tuhan mengolah aturan pertama maghrib berbuka, imbah isya sedikit imsak? Tuhan hendak mengetahui siapa paling jujur mengaku bersalah. Siapa yang dengan tulus mengaku salah? Siapa? Orang pertama yang datang kepada Rasulullah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka dipujilah oleh Rasulullah Sayyidina Umar. Mbak sudah sidin bakuya, jadi jangan seko ulun ke tujuan rancak lagi. Nasi kong pulang, ulun bilang tiap malam ya Rasulullah. Mbah sudah Sayyidina Umar memulai, sekalinya bilang hampir sama kahan. Bujur juga, ikan bayangkan maghrib berbuka, imbah isya imsak, berokok tuh 2 bilah ya, babila tarawehnya ya. Nah, Allah mau tahu siapa yang jujur. Nah, coba kita dipadahkan orang ahli maksiat, jangan tersinggung karena kita telah lama menilai diri kita ahli maksiat. Kita dihina orang, dianggap orang ahli neraka sekalipun, mungkin kita kadang harus tersinggung karena kita telah menilai mungkin diri kita ada benarnya ahli neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tersinggung malah membela diri, undak ada ahli neraka, modal apa yang kita bawa? Modal apa? Ayo, kelebihan apa yang kita bawa? Nah, jadi nang anum-anuman, mari berjuang, sekolah, belajar di majelis taklim, bunuh nafsu. 2, jangan pernah melupakan menghitung dosa. Jadi bila hendak apa-apa tuh nih berdosa kada itu amunnya ini hendak harus sugih, kayak apa caranya? Sugih kada berpikir berdosa kada, ini orang dunia. Ada orang nang sekolah belajar agama, hadir di majelis, ada masuk di kepalanya ini berdosa kada, ini gunanya. Wa amila lima ba'dal maut, inya melakukan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Apa? Kita kada perlu mengharap surga lebih utama, nang penting dosa kita nih nak kada terbawa mati. Kita hitungi aja mati. Sehari sebuting dosa, umur sudah 50 tahun, 360 kali 5 berarti berapa? Nah, 5 kali 6 0 tahan 3, nah 15 tambah 3 18 apa tuh? 360 kali 50 18.000 lah. Nah 18.000 dosa dihukum makan Tuhan 5 buting aja, sesengot hangit, awak hangit. Ini 5 aja, belum ke 18.000 nya dihukum makan Tuhan. Tuhan ampuni ulun-ulun mengaku salah, ulun nang salah, ulun nang berdosa. Bahkan saking akhlak mulianya mereka lalu kemudian, ya Allah ampuni nang lain juga, ampuni nang lain juga, jangan kau hukum yang lain. Sama-sama berdosa, sekarang jalan keluarnya memintakan ampun buat diri dan kepada orang lain. Kada menyambati, kada menghina. Mun seorang bakunat juga kada boleh nyambati kunat orang, sama aja tiba kunat juga. Pengantutan mana ini aja, salahnya seorang pengantutan juga kada usah menyambati orang. Degum, degum. Bilang 5 menit pengantut menyambat ya, pengantutan menan aja salinya inya arah belum 5 menit dagum, sama aja mun bubuhan pengantutan juga kan boleh bisa sambatan, apalagi mun inya bakantut kurang siup baginnya bau benar berarti kantut. Bom atom kau ledakkan ya tata samut tahamburan dagum samut tegana seperti anak. Untung udah diitihi, kenapa jadi selamat kada siup samut, kawanannya siup samut bermasker. Allah wal ahmaqu, orang bungul nang balum lulus sekolah,
sekalipun sekolah. Orang bungul nang balum mengerti ilmu walau hadir di majelis. Man atsba'a nafsahu, orang yang tunduk kepada keinginan nafsu. Ada Hawa lagi membunuh nafsu. Wat man atba'a nafsahu hawahu, rasa harap minta dipuji, maka ia berusaha untuk meminta pujian itu dengan cara bagaimanapun dia tampilkan kelebihannya. Demi apa? Demi nafsu dan keinginan. Ini nang ahmak, ini orang belum alim, ini masih bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, urusan dunia behimat, urusan akhirat dia berhayal-hayal. Kena mahadang Tuhan, kena mahadang kada sibuk, hayal aja, mahayal. Harusnya paling kada, mudah-mudahan kita di masa umur sudah 40 tahun ke atas itu mungkin sudah senja, asar sudah tiba, mari menghitung dosa. Di tengah malam sembahyang tahajud, sujud terakhir bahasa Indonesia, tapi di dalam hati kita ampun berkhidmat kepada Allah. Setengah jam lebih kita sujud kada jadi masalah. Semakin lama sujud semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung nota. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung harta. Kapan? Bahkan ketika mencari harta kita kada kenal dosa. Bahkan ketika kita mencari kesugihan kita kada pernah menanyakan ini dosa apa kada. Dulu di zaman kita bodoh, sekarang alhamdulillah kita berpikir berdosa kan, salah. Nah sampai akhirnya kekuatan hati ini salah kada ya kita, walaupun kada berduit. Ini salah kada ya kita, walaupun mungkin itu beban bagi kita, tapi yang penting kada salah. Tuhok sudah dosa kita gawi banyak sudah. Bebinian nang dahulu bebuka aurat. Ya Allah, jangan siksa ulun nang salah ulun. Jangan lagi membela diri ulun yang salah ya Allah. Paha ulun tampayakan, susu ulun tampayakan. Minta ampun ya Allah, minta ampun. Kapan itu kapan? Ini nangaran orang beruntung dunia dan akhirat. Mudahan tengah malam ka habis sembahyang, maklumlah bahari nang dasar bungul lawan salah juga. Ngaran aurat tuh bilang ih aja, no bebinian nih paha ditampayakan, susu saballah kelihatan, ada kegampangan mah kutang tuh bebayanya. Jadi anda kan tali kutang tuh pas dipentel susu sini, nah jadi saballah kelihatan. Jangankan nang bobuhan santri, tuan guru aja mandi wajib melihat ya. Tuan gurunya mandi wajib, apalagi santrinya saku pada mengocok seberataan bisa. Maka pulang beristilah, pulang mah mengompas susu nih supaya kono kita tampayakan. Nah, ya Allah, gulu, nah tukang beca berapa kali tercabur. Orang membeca tuh melihati muka, sidin melihati nah. Cokui kita ranjah, hanyar sidin astagfirullah di sidin. Melihat anu gulu bebinian kada astagfirullah, mbak teranjah beca astagfirullah di sidin. Makanan diranja polisi pulang. Oh kasihan polisi lagi main SMS diranjahnya. Nah kita nih mati bang, jaka kada mati ayo ja kada perlu mikirkan dosa. Bapak juga mikirkan dosa. Mati kita bukan orang pertama nang mati, jaka kita nang pertama nih kerja matiannya belum, lalu jar Tuhan kena nyawa mati bisa ragu kita jujur jual kerja matinya belum. Bujur mungkin ragu, ini kita bukan orang pertama nang mati, berarti mati itu bujuran. Ih, kampung kematian, kula mati, bujuran sekalinya mati bujuran. Kada encaan jakanya kita pertama orang nang mati, baluman ada nang mati, bolehlah ragu. Dan yang kedua kita ini menunggu dari Nabi Adam sampai kepada abah kita semua telah mati, tinggal giliran kita. Abah meninggal, Kai meninggal, Dato meninggal, sampai ke Nabi Adam. Sekarang mah hidup kita, berarti giliran siapa? Kita.
nunggu aja lagi. Abah hidup boleh jadi giliran abah hanya kita. Nih abah mati, kai mati, datu mati, sampai ke Nabi Adam. Sekarang nang hidup kita tunggu ya lagi. Nah, astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Ya Allah, kita terbiasa panglah bila berbuat baik, membanggakan kebaikan, tapi kapan kita merasa bersalah di hadapan Allah, meminta ampun atas dosa dan kesalahan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ada naril jahimi. Surga firdaus kada pantas, neraka itu yang pantas, tapi jujur kada tahan. Fahab li taubatan, ampuni ulun ya Allah. Ini orang akhirat, orang yang telah mencoba menghitung dosa, mengisi waktu mencoret-coret dosa yang digawi berapa butir. Fahab li taubatan, mulut pun berkata ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun. Waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sampai kalimat ini dibaca bila hari Jumat, mbahnya berwirid 5 kali, fadilatnya husnul khatimah. Kenapa? Ya wajar, karena orang ini telah mencoba menghitung dosa, berarti memulai kehidupan akhirat yang selama ini dia hitung sugih, nota, berhasil, sukses, jadi ini, jadi itu aja nang dihitung. Sekarang dia telah mencoba, fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Nah, mudah-mudahan ada waktu bagi kita satu berjuang untuk membunuh nafsu. Tidak ada kelebihan. Apapun kata-kata yang keluar dari pikiran yang merasa hebat, merasa alim, merasa sugih, itu nafsu yang harus kita bunuh. Cara membunuh jangan dibenarkan, jangan didukung ucapannya itu. Kada bujur aja kita, lain dusta penderan nyawa. Ini sekolah kita, ini majelis kita, supaya itu kita dapat. Yang kedua, wa amila lima ba'dil maut. Kita mencoba menghitung akhirat. Apa hitungan pertama? Mari menghitung dosa sebelum menghitung pahala. Setelah itu hitunglah pahala. Berapa kebaikan yang pernah kita lakukan? Kebaikan. Yang kebaikan itu upahnya hanya di negeri akhirat. Para aulia, orang saleh, ketika berbuat baik diupah di dunia sini, mereka coret itu kebaikan. Apabila mereka berbuat baik diupah di sini, mereka coret itu bukan kebaikan, kata mereka. Yang benar-benar kebaikan upahnya kena di negeri akhirat. Belum lagi itu level kita hitung dosa, minta ampun kepada Allah tengah malam atau di siang hari. Kemudian ya waladi katsiran ma ahyatal layaliya bi tikraril ilmi wal mutala'ah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari jadi santri, hari santri yang tadi kata beliau, pesantren itu diakui dalam dunia pendidikan yang punya kehormatan juga, bukan sekedar pendidikan yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain, sungguh luar biasa. Namun sebenar-benarnya ialah belajar dan terus belajar. Apa yang dicari? Ya ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri. Bukan mencari harta, bukan mencari pujian. Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Tuan Guru Safat, beliau menulis dalam kitab yang kurang lebih maksud dan pahamannya, sepengetahuan aku tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah pangkat Nabi dan Rasul selain pangkat ulama. Maka dari karena itu kata beliau, tuntutlah ilmu lebih dari segalanya. Mengejar ilmu melebihi mengejar harta, mengejar pujian, mengejar sanjungan. Mengejar ilmu lebih dari mengejar harta. Dalam kitab Ibnu Athaillah berkata, ulama mereka adalah pelita dalam kehidupan. Mereka adalah penyejuk jiwa, penenang hati. Yang sakit di zaman dulu ketika melihat ulama
tidak lagi berpikir untuk sehat sebagai jawaban, karena mereka telah menemukan ilmu adalah jawaban, bukan sehat. Ketika memandang ulama di zaman dulu, sehat sudah hati. Ketika memandang ulama di zaman dulu, ketika miskin, sehat sudah hati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang majelis-majelis di Banjarmasin yang punya masalah, yang punya ini, punya itu, hadir di majelis paling kada lagi mencari jawaban karena telah menemukan jawaban. Kada lagi memikirkan ketika sehat harus apa, ketika sakit harus sehat, ketika miskin harus sugih, kada. Yang penting jawaban telah ada, tapi tetap berusaha. Yang berdagang tetap, yang berhuma tetap, yang berjualan tetap. Mudahan majelis-majelis di Banjarmasin dimanapun berada itu menjadi jawaban bagi semua masyarakat. Mereka tidak lagi mencari sakit, jawabannya adalah sehat. Mereka tidak lagi mencari miskin, jawabannya sugih. Mereka telah menemukan di majelis satu jawaban, kada harus sugih, telah bisa mengatasi kemiskinan. Kada harus sehat, telah mengatasi akan sakit dan garing. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat cara hari jadi santri, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu penting, dan jangan malas, jangan pengoler, dan sekaligus jangan takutan. Hai para orang tua, kita sama-sama mencoba meyakini, kita menjulung anak kita sekolah di agama khususnya, makan apa inya kena, makan jawaban, dan itu yang benar dalam kehidupan. Inya kada perlu makan duit, inya kada perlu makan harta, inya makan jawaban. Apa jawaban? Pemahaman dan pengertian. Setelah dia dapat paham, dapat mengerti, dia tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, dia tidak mempermasalahkan masalah. Dan itulah jawaban hidupnya. Insya Allah berduit inya tersenyum, kada berduit inya akan senang juga. Karena apa? Inya telah menemukan jawaban. Kita yang salah, kita orang dunia yang mengkhawatirkan anak. Kalau udah sekolahkan pesantren, makan apa inya kena. Kita bicara makan, kita bicara harta, kita bicara dunia. Ini kesalahan kita. Kita utak berkisar tentang makan, tentang minum, tentang harta, tentang baju, tentang rumah. Ilmu ini kita suruh anak kita menuntut, bukan untuk itu seharusnya. Harusnya nak ikam sekolah, ikam belajar. Apa? Jangan kayak abah bungolnya. Abah menganggap makan harus dengan harta, minum harus dengan harta, dengan dunia. Nak sekolah agar ikam tahu. Kenapa? Ya, karena rasa telah menjawab, karena ilmu telah memahami kehidupan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Allah. Hadithul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsan wa ashraf wa awdah min al-kull, haitsu qala al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dari pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu bahwa selain daripada menuntut ilmu, kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Berilmu artinya punya pengetahuan, punya pahaman. Ini modal utama, dan seyogianya mudah-mudahan terutama kita orang Banjarmasin memahami betul, meyakini betul, jawaban hidup hanya satu, ilmu.
makrifat, paham, mengerti. Ketika garing, jawaban garing bukan sehat. Jawaban garing paham dan mengerti bahwa garing ada mengandung hikmat, ada mengandung kebaikan. Hingga hati ini belajar memahami dan menerima. Kalau sudah hati memahami, menerima, akan menikmati dengan garing tersebut. Hingga jujur mulut berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jawaban garing ilmu, jawaban garing sehat, bukan jawaban. Setelah paham garing, ada hikmatnya, ada kebaikannya, dia tetap berobat. Tapi bukan menunggu jawaban, cuma melaksanakan aturan dan syariat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, masalah sudah terjawab. Kededa lagi masalah. Inya ke rumah sakit sekadar melaksanakan perintah. Ada duit, ada dokter, berobat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, sudah terjawab masalah. Begitu juga nasib seseorang ketika hidup serba kekurangan, fakir dan miskin. Jawaban hidup bukan sugih. Jawaban hidup paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti bahwa dalam kemiskinan ada kebaikan, ada hikmat, dia akan belajar memahami sekaligus menerima. Kalau sudah menerima, maka akan menikmati. Terus, inya tetap behuma, inya tetap betoko, inya tetap begawi, inya tetap berusaha. Kalaupun diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Kalaupun kada diberi, masalah sudah terjawab. Semoga kita mencari itu di majelis-majelis ta'lim, di pondok-pondok pesantren. Ini yang penting, memahami, mengerti, belajar begamak siang, malam, pagi, sore, apalagi buhan pondokan seharian dari pagi sampai zuhur jam 1 mengejar itu ilmu, mengejar itu jawaban. Hingga dulu di pondok-pondok pesantren ada ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya dan petunjuk, jawaban hidup. Dari karena itu Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa mengejar jawaban lebih penting dari mengejar kesugihan, karena kesugihan bukan jawaban. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah paham semuanyaan yang Allah lakukan kepada kita mengandung kebaikan, kita pertama harus punya pikiran, punya pandangan bahwa ini baik dan harus diterima. Kemudian kalau otak sudah berpikiran baik, menerima, nyaman, tenang, lalu memuji dan mengagumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan, ini yang harus diamalkan. Lalu dibagi oleh Allah, ada yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berbuat baik. Ringkasnya, gunanya apa? Membuktikan kalau Allah itu kita anggap baik, memberikan yang terbaik, puji, sanjung, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Buktikan Sidin orang baik, Sidin orang yang luar biasa, memperhatikan, memberi kita rahmat, memberi kita anugerah. Ada yang kadang-kadang sembahyang 500 rakaat, bahkan ada yang 1000 rakaat, karena isi sembahyang memuji. Muntungnya kada pernah dulak, karena inya merasa bahwa orang nang dipujinya ini dasar baikan.
dasar baik, luar biasa baiknya. Kenapa bisa merasakan baik? Inya paham. Memang diurut sakit, tapi justru karena paham diurut itu jadi bagus. Pahaman yang bisa menjawab urut itu bagus, urut itu baik. Walaupun sakit diurut, apalagi kena uratnya uciak hancur, tereflek tukang urut di gendahnya kesakitan, tapi maha kuni menerima. Tuntung memberi amplok ka pulang, bau ucap ka pulang, jangan jara paman lama urut ulun jarak ndak sidin tereflek kamar sidin hancur ganti kada sakit diurut, tapi pahaman yang bisa menjawab. Nah beda lawan kekanakan nang kada pahamnya kada paham bang, lalu kada kau jawab. Jangankan tukang urut, rumah tukang urut jadinya melihat muar tuh bang, menangis takutan. Nah apabila berilmu paham maksudnya pasti beramal. Kalau beramal kadada bunyinya berilmu kada mungkin. Pasti rajin beramal, rajin berbuat kebaikan, rajin memuji Allah, rajin mengagumi Allah. Nah lalu dari pembicaraan kemarin bermula hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ahsanu wa asyrafu wa awdahu, paling bagus kata, paling jelas keterangan, paling hebat arahan dan tujuan, minal kul, dari semua yang kita dengar kemarin, yaitu Nabi bersabda, satu kata-katanya, al-kaisu man dana nafsah, orang beruntung dan selamat hidup orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Dua, wa amila lima ba'dal maut, dan menggawi amalan cagar sango imbah inya mati. Itu orang nang selamat, itu orang nang beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Satu, orang nang selamat lawan beruntung, orang yang kawa mengalahkan lawan nafsunya. Nah nafsu ini sama tahu dah kita, nafsu itu artinya kisah diri, kisah kepentingan pribadi, kisah diri, kisah kepentingan pribadi, nafsu ngarannya. Dan nafsu itu nyetahulah ada kehendaknya. Terucap di mulutnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Nafsu itu berkeinginan hendak jadi Tuhan, artinya inya nang maatur, kada inya nang diatur. Itu nafsu tuh. Sampai saking nakalnya nafsu, Tuhan diaturnya. Moh ayo ikam Tuhan bari ulun duit, lambat sedikitnya Tuhan memberi merangut. Ini jahatnya nafsu, karena inya sifatnya kenakalannya ana rabbukumul a'la, inya nang maatur bukan inya nang diatur. Pokoknya apa kehendak inya harus jadi, apa kehendak inya harus dikabulkan. Terlambat sedikit hamok, apalagi kada dikabulkan bumamai, itu nafsu. Kisaran nafsu, kisarannya putaran kehidupan nafsu, inya mahandaki harus jadi itu nafsu tuh. Bila hendak harus jadi, apa nang dikehendakinya? Sugih dan ingin dihormati. Menurut dia sugih itu yang bagus, miskin kada. Menurut dia
dihormati itu yang bagus, dihina kada ini kehendaknya, ini keinginannya, itu nafsu. Ya julun semalam di majelis, kalau orang kota itulah bapender lawan orang desa, ujar orang kota nyaman orang desa, ujar orang desa nyaman orang kota. Jadi jar orang kota nyaman nyawa orang nang di desa, ujar orang desa nyaman nyawa nang di kota. Kalau kita jadi penengah nang bahual berdua nih gampang. Kenapa jadi gampang? Si orang kota memadahkan orang desa nyaman, artinya masih ada nang memadahkan orang desa ini nyaman. Nah orang kota memadahkan orang desa memadahkan orang kota yang nyaman. Jadi kita nyawa masing-masing kada melihat kenyamanan masing-masing, itu aja salahnya. Gampang kita ujar nang kawin, sekalinya nyawa jar nyaman bujang pada kawin, jar nang kawin. Tapi jar nang bujang nyaman kawin pada bujang, itu pandangan. Lalu berhual berdua kita menengahi, misalnya ujar kita nang bujang bersyukur, sebenarnya nyaman ada di awaknya mak. Nang kawin bersyukur, kenapa nang nyaman ada di awaknya mak? Gampang, karena berdua saling memandang nyaman. Tapi ketika sebuah permasalahan timbul, ujar orang miskin bagus sugih, ujar orang sugih dasar bujur. Ayo kam, kita menengahi abut nek ngalih. Amun nang tadi kita belakang nyawa nyaman aja jua, kenapa nyawa kada melihat benarai, tinggal nyawa aja lagi bersyukur. Ada nang nyaman di awak nyawa, nang bujang mintu jua nyawa nyaman aja. Kenapa? Ini buktinya orang kawin madahkan nyawa nyaman, syukuri dulunya kebujangan nyawa. Nah tapi ketika miskin lawan sugih sudah timbul pemahaman yang luput. Apa nang luput? Ujar orang si miskin bagus sugih, ujar orang sugih kita tahu nih kayak apa geh, dasar bujur. Kita yang menengahi ingin menyampaikan miskin itu mengandung kebaikan, miskin itu mengandung hikmat, dimusuhinya maka memusuhi berdua. Kada dibelanya pendapat kita, kada diterimanya pendapat kita. Siapa? Itulah nafsu. Ingat tahunya sugih nyaman, miskin itu kada. Nah itu nafsu tak? Nafsu inya hendak dihormati, sedikit jikam disinggung hamok membaukan parang, itu nafsu tak? Nah jadi belajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, belajar apa gerangan dikaji, membunuh nafsu. Ini pangnang dikaji nafsu ini nah dimatii. Kayak apa guru jar mematiin nafsu? Nah, mematiin nafsu, ulama telah berkata qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Pandanglah dengan satu pandangan nafsu itu tidak memiliki apa-apa. Kita harus mengalahkan nafsu, memadahi nafsu. Maksudnya nafsu nangjer nyawa hendak minta puji, hendak minta sugih, nyawa tuh kada bisa apa-apa. Nyawa kada ada bisa apa-apa, kada ada kelebihan di awak nyawa tuh kada ada. Dari karena itu betulkanlah pandangan, betulkanlah rasa sugih, bunuh rasa sugih itu. Dada di awak kita nih rasa sugih. Sugih nang apa sugih? Utang aja menyeraput. Nang betuyok jua bisi duit sugih lah, kada sugih juga. Siapa memberi? Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman orang yang ketujuh memberi makan, siang malam itu ketujuh memakani, meminumi, menolongi lawan orang. Akhirnya Allah melajari lawan Nabi Sulaiman agar merasa, jangan merasa mengongkosi,
jangan merasa memberi makani, jangan merasa menolongi. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar hendak memakani binatang-binatang pulang. Oh ya Tuhan, ayo ayo ayo, siapakan ya Tuhan dah mau undang tamunya mak seminggu. Hah, ya Nabi Sulaiman banyakkah aja, tenang aja, siapakan makanan minggu bagawian. Pokoknya makanan tuh nang masak itu harusnya tahan seminggu dimakan. Dikiau Tuhan seikung iwak wak ya Tuhan keluar ram. Napa Tuhan? Sulaiman berpengantenan undangan. Napa? Makannya sana. Siap seberatan makanan, bluk taguknya. Adakah lagi jinya? Takajut Nabi Sulaiman. Hah, ya Nabi Sulaiman, ada kanyang jakah? Ini seperti gajahnya reginya. Astagfirullah ya Nabi Sulaiman. Ya Allah, betapa engkau yang kaya. Betapa engkau yang memberi ongkos, memberi makan kepada seluruh makhluk, bukan ulun. Bukan ulun. Rasa-rasa timbul seorang nang mengongkosi, rasa timbul seorang nang memakani orang. Jadi jar Nabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, nang anum-anuman bah rasa bungas muha. Itu nang dibujulakan rasa tuh nah, rasa bungas di mana? Asalnya napa karena muhane mene bau mahom mene, tahu kalau mene. Namun kada suah melihat mene, coba mengocok dulu ya teman. Melihat tuh mene kada daharaganya. Rasa bila sudah pandangan merasa diri beisi, ini rasa, lalu timbul permintaan. Nah ini nafsu nih. Pandangan merasa diri harap, merasa diri hebat, maka timbul kehendak namanya hawa, yang disebut hawa nafsu. Hawa keinginan apa? Minta dipuji. Nyarasa nang bicara tadi, memandang seorang harap, memandang seorang hebat, memandang seorang alim, memandang seorang sugih, memandang seorang jagau, lalu timbul aja kehendak. Nah kehendaknya nang timbul dari pandangan tadi disebut kehendak ini hawa nafsu. Apa nang dikehendakinya? Pujian, sanjungan, kehormatan. Ini nang kita bunuh. Terus apa? Setelah kita memandang kada bisi apa-apa, lalu kada baka hendak. Siang malam pagi sore, siang malam pagi sore melatih. Unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa. Nang bujur beisi apa-apa, kelebihan, kemuliaan, kebesaran Allah. Nah, Allah. Maka kalimat Allah itu yang mematikan nafsu. La ilaha illallah. Nah kita dari kecil, dari masa muda, nafsu kita masih hidup. Apa arti masih hidup? Memandang diri bisi kelebihan. Nah ya lah hiduplah. Memandang diri alim, nah hiduplah. Memandang diri sugi, nah hiduplah. Memandang diri bisi kelebihan, nah hidup. Nah dimatii, kayak cara mematiinya, jangan dianggap beisi itu. Mudahan paham. Ini awal sebuah perjalanan. Nah jadi mari kita merasa kada bisa apa-apa. Nah kada bisa apa-apa. Nah jadi belajar di mana? Di pondok, di mana? Di majelis taklim, di mana? Di tempat-tempat tuan guru. Dan alhamdulillah pondok sudah menyiapkan segala kurikulum yang isinya satu diantaranya ya ini qatlun nafsi. Jadi
berhasil seorang santri pertama keluar dari pondok pesantren, dia telah membunuh nafsunya sendiri. Tunang lulus, tunang wisuda hakiki. Tapi kalau maaf keluar dari pesantren, oh masya Allah, belum lulus saja koyo, bulan Ramadan balik ke kampung, dilanggar duduk di peimaman sudah, belum lulus koyo karena sudah, oh duduk di peimaman jadi jeneng orang bujur juga pang jurang, bujur aja nyajar jadi imam kena kenapa inya di pesantren nya bisa segalanya kedua nih orang menagur bujur juga, bacaannya bagus paseh bujur aja juga, sembahyangnya pas saja, tapi inya belum memati nafsu, inya masih merasa harap, inya masih merasa hebat. Justru itu inya meminta dipuji, minta disanjung, minta dimuliakan. Sampai lulus, ya nang lalu tuh mudik kayak istawu udah. Istawu sufufukum. Oh ya. Di hulu sungai nih. Cakap bahasa Banjar aja gini enggak ada apa-apa juga. Ratakan sok tuh. Nah, selesai yang istawu استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Ada paham nggak Kai? Iya, kadang-kadang karena merasa harap, merasa hebat, menampilkan, melihatnya rasa, lalu gatal hendak menampilkan, gatal hendak menampayakan, gatal nih ngalim kada digaru. Hanyar bisa sedikit belajar bahasa Inggris bulik ke rumah, good morning Fafi. Nang abah nih orang kada saulah, nang ngaran inya gatal nya gatal, good morning Fafi, jurai jasidin di got banyak nang kuning, nah cur jasidin ini gatal karenanya belum membunuh nafsunya, rasa harap, rasa hebat, kada kawa beranai. Allah yarham guru Seman datang dari Mekah 15 tahunan mengaji di sana, beberapa guru wali-wali Allah Subhanahu wa taala, guru-guru beliau balik ke kampung, ya Allah baca doa tapun-tapun ini tugin kada menampil bahuma menangis nang kuitan. Inikah hasil menuntut? Ada kita ya Allah belum tamat sudah duduk di peimaman, atau nelpon nano ketua langgar, enalah sembahyang isya lan tarawih udah jadi imam, bila kadang ada guyang tihang langgar. Gatal hendak menampilkan tuh gatal benar. Gatal tuh bang. Oh ngambilanya kada menampilkan, gatal ngarannya kayak apa gatal kada digaru dampe. Nah, itu pertama-tama membunuh nafsu dulu. Ini orang buntung, orang selamat. Nah belajar. Nah hasilnya, ciri nafsunya telah baik, berubah dari nakal menjadi bagus, dari rigat menjadi suci. Satu, dipuji dan dihina kada masalah lagi. Dua, diberi ataupun kada oleh Allah kada mempermasalahkan lagi. Kenapa? Karena hawanya telah tiada, hawa nafsunya telah mati. Inya rela diatur daripada mengatur, inya rela menerima dari harus umpat campur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Inya yang harus belajar mengerti Allah, bukan Allah yang harus mengerti inya. Ini hawa nafsu mati ini dibari Tuhan, alhamdulillah. Kada dibari Tuhan pasti ada hikmatnya. Inya belajar ngerti, kada mau mengarasi lagi, kada ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan hebat, Tuhan segala-galanya, Tuhan bijak. Ini nang mati nafsu. Nah jadi cirinya kita pulang nafsu masih hidup, pertama penyinggungan. Nah
hanya di pendar orang pada orang kada menuju seorang ya nyomajer ndak aja nyinggong ndak peleng neh ya panyingkungan benar. Orang penceramah berbicara tentang kada sembahyang dosanya gonol, dosanya gonol banar. Inya ini barongan kada sembahyang. Bah guru tu jar manyinggung ndak aja. Pada sini nggak tahu kada lon itu. Kenal kada mendapat kada ngarannya jakar tahu. Sidin umum aja mahambur uyah siapa luka padeh. Ya Allah kada ada istilah jua menuju siapa kada dah. Hambur uyah kenapa deh? Wah guru tu jar monting unda kada ada majahatnya bang sangka. Jahatnya madahkan orang istilahkan hambur uyah kodenya kada ada. Orang merangut kamu. Padahal muhanya dasar kayak itu aslinya tuh ini kada pernah senyum udah nyonyor nawai nyon senyum nyornya kayak itu jam dasar muhanya kayak itu dari sononya kayak patung tuh kayak apa kita belajar ngerti orang bukan kita yang harus dimengerti. Kalau mau dimengerti masih ada permintaan. Bila ada permintaan berarti ada perasaan kelebihan untuk meminta sesuatu. Minta dihormati berarti merasa lebih lagi. Minta dimuliakan, minta diagungkan. Wah tuan guru datang sarwan, anda kurang di padang sandal. Mudahan kampung Nibala turun di situ. Ada bacet lalu luan tuan guru di andaknya di padang sandal. Nah ini tuan guru nang masih punya permintaan. Kenapa jadi minta permintaan? Karena merasa kelebihan. Orang mah andak di padang sandal, hendak sidin di titilaman. Bamamai, bulik ke rumah bini nang di mamai sidin. Bungol ba namanya aja? Apa aja namanya? Ya itu kada akhlak kampung di sini jar. Neraka sebertaan. Apa? Mun bertaan neraka jenang bini teh buat ulun kada-kada ikam kada jar. Nah. Hah? Iya kan? Iya kada? Nah, jadi 1, 2 sekolah hadir di majelis 1 membunuh nafsu agar merasa tawaduk, kada merasa bisi apa-apa, kada meminta apa-apa. 2 wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang hadir di majelis 1 keberhasilannya mampu membunuh nafsu, yaitu rasa-rasa harat, rasa-rasa hebat, bunuh hingga menghilangkan permintaan. Tiada lain yang dikejarnya sekarang bahwa yang hebat Allah, dia harus mengagumi dan mengerti Allah. Inya nang mengerti Allah, bukan Allah yang mengerti inya. Mati itu sudah nafsu. 2 wa amila lima ba'dal maut. Hadir di majelis sekolah di pesantren ada beisi ingatan. Imbah mati ini dipikirakan. Imbah mati ini nah dipikirakan. Cobalah kita nang bungol, nang lagi anum tambuk oon, coba kita membungolakan kesah diri kita di dasar bungol. Lagi anum kita mengejar sebuah cita-cita. Apa cita-cita kita? Nak sugih. Bagi kita sugih keberhasilan. Terus bercari, berusaha menghitung duit dengan jumlah yang banyak, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi nang sekong hendak minta dimuliakan. Kisaran kita dunia batehe mahabbat neh. Kita kada pernah berpikir akhirat. Apa pikiran akhirat yang pertama? Nah, pertama-tama akhirat yang kita pikirkan, terutama di usia senja, masa tua, umur 50. Pernahkah kita menghitung dosa yang selama ini kita menghitung nota? Siang malam nota aja nang dihitung. Berapa hujungan, berapa kerugian. Lihati peti besi berapa bertambahnya, geletir rekening berapa bertambahnya, itu aja. Kada pernah terpikir berapa dosa nang anda gawe. Itu ciri orang akhirat. Orang dunia kada pernah menghitung berapa dosa. Nyasal sugih ja, duit masih git gintutoynya. Nyasal sugih. Kada bagaduh.
korupsi gawinya, kenapa inya sugih, itu cita-citanya, itu keinginannya sugih. Nah, mana menghitung dosa? Dadah tahalang kata bujur ke cari harta tuh yang penting sugih. Ujung ugang ini yang penting penampilan. Wah, aye Kang. Iya. Gara-gara hendak penampilan dunia, gara-gara hendak sugih dunia, akhirnya kada menghitung dosa. Orang kada menghitung dosa berarti kada ingat akhirat. Hitung dosa aja dulu. Undani nama ambil duit masjid berdosa kada kah? Nah itu orang akhirat. Amun orang dunia undani bila mengambil duit masjid sugih tak diambilnya. Nah itu orang dunia tak. Nah, orang di luar tuh nah ada sandal nang pina larang tuh. Unda ambil nang sandal ini kawan dah jual kena larang anu dapat duitnya nyaman di dunia. Amun orang akhirat unda mengambil sandal ini nah berdosa kah kada kah? Itu orang akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Kedua, kita hadir ke majelis, kita sekolah di pesantren, buah nang kedua kita berpikir ini dosakah kada, ini pahalakah kada, bukan sugih, bukan miskin, bukan banyak duit, bukan sedikit duit yang dibahas, tapi ini pahalakah dosa. Ini gunanya sekolah, ini gunanya belajar agama. Nah apalagi yang usia senja nih, udah tasbih aja lagi di tangan, astagfirullah astagfirullah, bahari nota aja nih. Nota pertama catat, nota kedua catat, nota ketiga abungol kurang ya, nah bungol ginya ya. Nah jangan mamanya aja tahun ini manya kita jakat tapi buhujung manya aja kada buhujung apa aja umanya makan anu lohan tiap hari, anu arwana tiap hari kada buhujung nang apa ilah aja bungolnya aku nek aja. Kapan kita menghitung dosa? Jiwa yang nakal, yang merasa kada pernah berdosa. Ulun dipinjami misalnya sebuah mobil, disuruh untuk menggunakan kepada kebaikan. Yang menjulung pasti senang kalau ulun menggunakan kepada kebaikan. Saat membulikakan, biarnya tegepak, biar teranjah, asal demi kebaikan ulun menggunakan, ampunnya kada apa-apa. Sekarang semua kita dipinjami mobil, awak, ini kendaraan. Roh kita ini dikasih jasad. Jasad ini seperti sebuah mobil mewah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti ada saatnya kita mengembalikan kepada ampunnya. Sekarang saat mengembalikan, bannya tapacol, lampunya pecah, businya terhambur, beranikah kita membulikan? Jersidin naninya jasad kendaraan bawa ke Honda, tunggang bawa ke Honda, sekali kita bawa ke lain ya nang meranjah pohon. Malam minggu kemanakah? Nenek membawa kendaraan nang salah nih. Semakin dingin semakin malam. Juraemun siang panas pintar. Kemana membawa kendaraan? Teranjah pohon, tegepak, tapi kada kebaikan. Bulik matarakan anu ampun pian pecah, anu na lampu bannya tapaco bungol. Orang-orang akhirat berpikir, ini membulikakan awak nih kayak apa? Ini membulikakan awak nih ya. Ada sebaik kata pun dipertanggungjawabkan. Apa jawabannya? Istighfar. Lakasi menghitung dosa saat senja telah tiba. Jangan pernah lagi menghitung nota lebih dari menghitung dosa. Silakan menghitung nota, tapi ingat berapa dosa yang sudah kita gawe. Tangan nih suah menempeleng orang, suah mengucik kemaluan orang. Tangan burit orang dikuciknya. Ini tangan, ini mata, Allahu Akbar.
berapa kali menghintipakan acil mandi. Ini lampu mata ini pecah taranjah acil. Lebih dari itu saat menghintipakan acil mandi, mau tangan mengocok, tahangkop pulang nang bendan ini kapuhon, artinya talanggar nih. Berapa dosa? Satu dosa. Kalau Allah menghukum, tak ada seorang manusia yang menyandang hukumannya Allah. Apa jawaban paling bijak? Akui dosa, minta ampun kepada Allah. Hari udah senja, jangan menghitung nota, jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai ini jangan lupa akan undani betuyuk dosa. Coba mau mau tuh menangis. Dulu ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak. Kada pernah terpikir dosa berapa dosa nang digawi betuyuk. Belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ulun nang salah, kadada orang yang menjerumuskan ulun juga nang salah. Ulun minta ampun ya Allah, kadada orang yang bawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah, ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Selama ini ulun ada salah tuh aneh, dada minuman kada suah, mau obat kada suah, ulun orang baik wali kutub. Kapan menghitung dosa? Kapan? Wa amila lima ba'dal maut, melakukan amal, memikirkan sesuatu apa sanggup bakal imbah mati. Ini kada pernah berpikir imbah mati, kada pernah. Nah ini gunanya sekolah di pesantren, ini gunanya hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu. Dua, menghitung dosa. Dosa betuyuk. Karena menurut ulama awal suluk diantaranya yaqdhatul qalbi, hati mulai sadar bahwa betuyuk dosa nang digawe. Betuyuk ada sedikit lagi betuyuk. Kepada nang sudah pernah melacur lah kasih menghitung dosa. Ya Allah ampuni dosa ulun, itu arti menghitung. Ampuni ya Allah kadada nang salah ulun juain nang salah, ampuni ya Allah, ampuni ulun kada hendak lagi. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Jangan merasa ya Allah ulun terpaksa. Nah Tuhan, kenapa kada mau mengaku salah? Kenapa membela diri? Akui ulun salah ya Allah, ampuni ya Allah. Datang kepada Allah dengan kejujuran. Tersebut dalam sejarah. Asalnya puasa itu berapa? Maghrib berbuka, imbah isya imsak. Itu awal puasa. Disuruh zaman Rasulullah. Terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tegawi bini imbah imsak. Datang sidin ke Rasulullah. Rasulullah ulun minta rela, ulun salah, ulun tertutup bini, minta aja bahasa Banjarnya. Nah ulun kayak apa hukumannya, kayak apa salahnya nih nah. Setelah Sayyidina Umar melapor, ternyata sebelumnya hampir kebanyakan orang Makkah juga menggawe, cuma ada melapor. Kenapa? Supan. Atau apakah kada tahu juga? Lalu Allah mendatangkan perintah, berbukalah ketika adzan maghrib, si imsak ditunda menjelang. Kenapa? Tuhan mengolah aturan pertama maghrib berbuka, imbah isya sedikit imsak. Tuhan hendak mengetahui siapa paling jujur mengaku bersalah. Siapa yang dengan tulus mengaku salah? Siapa? Orang pertama yang datang kepada Rasulullah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka dipujilah oleh Rasulullah Sayyidina Umar. Mbak sudah sidin bakuya jadi jenis eko ulun ke tujuan rancak lagi. Nasi kong pulang, ulun bilang tiap malam ya Rasulullah. Mbah sudah Sayyidina Umar memulai, sekalinya bilang hampir sama kahan. Bujur juga ikan bayangkan maghrib berbuka imbah isya imsak berokok tuh dua bilah ya, babila tarawehnya ya. Nah Allah mau tahu siapa yang jujur. Nah coba
kita dipadahkan orang ahli maksiat, jangan tersinggung karena kita telah lama menilai diri kita ahli maksiat. Kita dihina orang, dianggap orang ahli neraka sekalipun, mungkin kita kadang harus tersinggung karena kita telah menilai mungkin diri kita ada benarnya ahli neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tersinggung malah membela diri, undak ada ahli neraka, modal apa yang kita bawa? Modal apa? Ayo, kelebihan apa yang kita bawa? Nah, jadi nang anum-anuman, mari berjuang, sekolah, belajar di majelis taklim, bunuh nafsu. 2, jangan pernah melupakan menghitung dosa. Jadi bila hendak apa-apa tuh nih berdosa kada itu amunnya ini hendak harus sugih, kayak apa caranya? Sugih kada berpikir berdosa kada. Ini orang dunia. Ada orang nang sekolah belajar agama, hadir di majelis, ada masuk di kepalanya ini berdosa kada. Ini gunanya. Wa amila lima ba'dal maut, inya melakukan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Apa? Kita kada perlu mengharap surga lebih utama. Nang penting dosa kita nih nak kada terbawa mati. Kita hitungi aja mati. Sehari sebuting dosa, umur sudah 50 tahun, 360 kali 5 berarti berapa? Nah, 5 kali 6 0 tahan 3. Nah, 15 tambah 3 18 apa tuh? 360 kali 50 18.000 lah. Nah, 18.000 dosa dihukum makan Tuhan 5 buting aja. Sesengot hangit, awak hangit. Ayo, ini 5 aja, belum ke 18.000-nya dihukum makan Tuhan. Tuhan ampuni ulun-ulun mengaku salah, ulun nang salah, ulun nang berdosa. Bahkan saking akhlak mulianya mereka lalu kemudian, ya Allah ampuni nang lain juga, ampuni nang lain juga, jangan kau hukum yang lain. Sama-sama berdosa, sekarang jalan keluarnya memintakan ampun buat diri dan kepada orang lain. Kada menyambati, kada menghina. Mun seorang bakunat juga kada boleh nyambati kunat orang, sama aja tiba kunat juga. Pengantutan mana ini aja, soalnya seorang pengantutan juga kada usah menyambati orang. Degum, degum. Ya. Bilang 5 menit pengantut menyambat ya, pengantutan menan aja salinya inya arah belum 5 menit dagum. Sama aja mun bubuhan pengantutan juga kada boleh bisa sambatan, apalagi mun inya bakantut kurang siup baginnya bau banar berarti kantut. Bom atom kau ledakkan ya tata samut tahamburan dagum samut tegana seperti anak. Untung mbah diitihi kenapa jadi selamat kada siup samut, kawanannya siup samut bermasker. Allah wal ahmaqu, orang bungul nang balum lulus sekolah sekalipun sekolah, orang bungul nang balum mengerti ilmu walau hadir di majelis. Man atsba'a nafsahu, orang yang tunduk kepada keinginan nafsu. Ada hawa lagi membunuh nafsu. Wat man atba'a nafsahu hawahu, rasa harap minta dipuji, maka ia berusaha untuk meminta pujian itu dengan cara bagaimanapun dia tampilkan kelebihannya. Demi apa? Demi nafsu dan keinginan. Ini nang ahmak, ini orang belum alim, ini masih bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, urusan dunia behimat, urusan akhirat dia berhayal-hayal. Kena mahadang Tuhan, kena mahadang kada sibuk, hayal aja, mahayal. Harusnya paling kada, mudah-mudahan kita di masa umur sudah 40 tahun ke atas itu mungkin sudah senja, asar sudah tiba, mari menghitung dosa. Di tengah malam
sembahyang tahajud, sujud terakhir bahasa Indonesia, tapi di dalam hati minta ampun berkhidmat kepada Allah. Setengah jam lebih kita sujud kada jadi masalah. Semakin lama sujud semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung nota. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung harta. Kapan? Bahkan ketika mencari harta kita kada kenal dosa. Bahkan ketika kita mencari kesugihan kita kada pernah menanyakan ini dosa apa kada. Dulu di zaman kita bodoh, sekarang alhamdulillah kita berpikir berdosa kan, salah. Nah sampai akhirnya kekuatan hati ini salah kada di kita walaupun kada berduit, ini salah kada di kita walaupun mungkin itu beban bagi kita, tapi yang penting kada salah. Tuh sudah dosa kita gawi banyak sudah. Bebinian nang dahulu bebuka aurat. Ya Allah, jangan siksa ulun nang salah ulun. Jangan lagi membela diri ulun yang salah ya Allah. Paha ulun tampayakan, susu ulun tampayakan. Minta ampun ya Allah, minta ampun. Kapan itu kapan? Ini nangaran orang beruntung dunia dan akhirat. Mudahan tengah malam ka habis sembahyang maklumlah bahari nang dasar bungul lawan salah juga. Ngaran aurat tuh bilang ih aja no bebinian nih paha ditampayakan, susu saballah kelihatan, ada kegampangan mah kutang tuh bebayanya. Jadi anda kan tali kutang tuh pas dipentel susu sini nah, jadi saballah kelihatan. Jangankan nang bobuhan santri, tuan guru aja mandi wajib melihat ya. Tuan gurunya mandi wajib, apalagi santrinya saku pada mengocok seberataan bisa. Maka pulang beristilah, pulang mah mengompas susu nih supaya gono kita tampayakan. Nah, ya Allah, gulu, nah tukang beca berapa kali tercabur. Orang membeca tuh melihati muka, sidin melihati nah. Cokui kita teranjah, hanyar sidin astagfirullah di sidin. Melihat anu gulu bebinian kada astagfirullah mbak teranjah beca astagfirullah di sidin. Makanan diranja polisi pulang. Oh kasihan polisi lagi main SMS diranjahnya. Nah kita nih mati bang, jaka kada mati ayo ja kada perlu mikirkan dosa. Bapak jo mikirkan dosa mati. Kita bukan orang pertama nang mati, jaka kita nang pertama nih kerana matiannya belum lalu jar Tuhan kena nyawa mati bisa ragu kita bujur jual kerana matinya belum bujur mungkin ragu ini kita bukan orang pertama nang mati berarti mati itu bujuran. Kampung kematian kula mati bujuran sekalinya mati bujuran kada encaan jakanya kita pertama orang nang mati baluman ada nang mati bolehlah ragu. Dan yang kedua kita ini menunggu dari Nabi Adam sampai kepada abah kita semua telah mati, tinggal giliran kita. Abah meninggal, Kai meninggal, Dato meninggal sampai ke Nabi Adam. Sekarang mah hidup kita, berarti giliran siapa? Kita. Nunggu aja lagi. Abah hidup boleh jadi giliran abah batuhnya kita. Nih abah mati, Kai mati, Dato mati sampai ke Nabi Adam. Sekarang nang hidup kita tunggu. Nunggu ya lagi. Nah astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Ya Allah, kita terbiasa panglah bila berbuat baik mau membanggakan kebaikan, tapi kapan kita merasa bersalah di hadapan Allah, meminta ampun atas dosa dan kesalahan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ada naril jahimi. Surga firdaus kada pantas, neraka itu yang pantas, tapi jujur kada tahan. Fahab li taubatan, ampuni ulun ya Allah. Ini orang akhirat, orang yang telah mencoba menghitung dosa, mengisi waktu mencoret-coret dosa yang digawi berapa butir. Fahab li taubatan, mulut pun berkata ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun. Waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sampai kalimat ini dibaca bila hari Jumat, mbahnya bewirid 5 kali, fadilatnya husnul
khatimah. Kenapa? Ya wajar, karena orang ini telah mencoba menghitung dosa, berarti memulai kehidupan akhirat. Yang selama ini dia hitung sugih, nota, berhasil, sukses, jadi ini, jadi itu aja yang dihitung. Sekarang dia telah mencoba, fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil adzimi. Nah, mudah-mudahan ada waktu bagi kita satu, berjuang untuk membunuh nafsu. Tidak ada kelebihan. Apapun kata-kata yang keluar dari pikiran yang merasa hebat, merasa alim, merasa sugih, itu nafsu yang harus kita bunuh. Cara membunuh jangan dibenarkan, jangan didukung ucapannya itu. Kada bujur aja kita, lain dusta penderan nyawa. Ini sekolah kita, ini majelis kita, supaya itu kita dapat. Yang kedua, wa amila lima ba'dil maut. Kita mencoba menghitung akhirat. Apa hitungan pertama? Mari menghitung dosa sebelum menghitung pahala. Setelah itu hitunglah pahala. Berapa kebaikan yang pernah kita lakukan? Kebaikan. Yang kebaikan itu upahnya hanya di negeri akhirat. Para aulia, orang saleh, ketika berbuat baik, diupah di dunia sini, mereka coret itu kebaikan. Apabila mereka berbuat baik, diupah di sini, mereka coret itu bukan kebaikan, kata mereka. Yang benar-benar kebaikan, upahnya kena di negeri akhirat. Belum lagi itu, level kita hitung dosa, minta ampun kepada Allah tengah malam atau di siang hari. Kemudian, ya waladi katsiran ma ahyatal layaliya bi tikraril ilmi wal mutala'ah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari jadi santri, hari santri yang tadi kata beliau, pesantren itu diakui dalam dunia pendidikan, yang punya kehormatan juga, bukan sekedar pendidikan yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain, sungguh luar biasa. Namun sebenar-benarnya ialah belajar dan terus belajar. Apa yang dicari? Ya ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri. Bukan mencari harta, bukan mencari pujian. Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Tuan Guru Safat, beliau menulis dalam kitab yang kurang lebih maksud dan pahamannya, sepengetahuan aku tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah pangkat Nabi dan Rasul selain pangkat ulama. Maka dari karena itu, kata beliau, tuntutlah ilmu lebih dari segalanya. Mengejar ilmu melebihi mengejar harta, mengejar pujian, mengejar sanjungan. Mengejar ilmu lebih dari mengejar harta. Dalam kitab Ibnu Athaillah berkata, ulama mereka adalah pelita dalam kehidupan. Mereka adalah penyejuk jiwa, penenang hati. Yang sakit di zaman dulu ketika melihat ulama tidak lagi berpikir untuk sehat sebagai jawaban, karena mereka telah menemukan ilmu adalah jawaban, bukan sehat. Ketika memandang ulama di zaman dulu, sehat sudah hati. Ketika memandang ulama di zaman dulu, ketika miskin, sehat sudah hati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang majelis-majelis di Banjarmasin yang punya masalah, yang punya ini, punya itu, hadir di majelis, paling kada lagi mencari jawaban karena telah menemukan jawaban. Kada lagi memikirkan ketika sehat harus apa, ketika sakit harus sehat, ketika miskin harus sugih, kada. Yang penting jawaban telah ada, tapi tetap berusaha. Yang berdagang tetap, yang berhuma tetap, yang berjualan tetap. Mudahan majelis-majelis di Banjarmasin dimanapun berada itu menjadi jawaban bagi semua masyarakat. Mereka tidak lagi mencari sakit, jawabannya adalah sehat. Mereka tidak lagi mencari miskin, jawabannya sugih. Mereka telah menemukan di majelis satu jawaban, kada harus sugih, telah bisa mengatasi kemiskinan. Kada harus sehat, telah mengatasi akan sakit dan garing. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat
acara hari jadi santri, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu penting, dan jangan malas, jangan pengoler, dan sekaligus jangan takutan. Hai para orang tua, kita sama-sama mencoba meyakini, kita menculung anak kita sekolah di agama khususnya, makan apa inya kena, makan jawaban, dan itu yang benar dalam kehidupan. Inya kada perlu makan duit, inya kada perlu makan harta, inya makan jawaban. Apa jawaban? Pemahaman dan pengertian. Setelah dia dapat paham, dapat mengerti, dia tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, dia tidak mempermasalahkan masalah. Dan itulah jawaban hidupnya. Insya Allah berduit inya tersenyum, kada berduit inya akan senang juga. Karena apa? Inya telah menemukan jawaban. Kita yang salah, kita orang dunia yang mengkhawatirkan anak. Kalau udah sekolahkan pesantren, makan apa inya kena. Kita bicara makan, kita bicara harta, kita bicara dunia. Ini kesalahan kita. Kita utak berkisar tentang makan, tentang minum, tentang harta, tentang baju, tentang rumah. Ilmu ini kita suruh anak kita menuntut, bukan untuk itu seharusnya. Harusnya, nak, ikam sekolah, ikam belajar. Apa? Jangan kayak abah bungolnya. Abah menganggap makan harus dengan harta, minum harus dengan harta, dengan dunia. Nak, sekolah agar ikam tahu. Kenapa? Ya, karena rasa telah menjawab, karena ilmu telah memahami kehidupan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Allah. Hadithul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsan wa ashraf wa awdah min al-kull, حيث قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. Dari pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu, bahwa selain daripada menuntut ilmu, kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Berilmu artinya punya pengetahuan, punya pahaman. Ini modal utama, dan seyogianya mudah-mudahan terutama kita orang Banjarmasin memahami betul, meyakini betul, jawaban hidup hanya satu: ilmu, makrifat, paham, mengerti. Ketika garing, jawaban garing bukan sehat. Jawaban garing paham dan mengerti bahwa garing ada mengandung hikmat, ada mengandung kebaikan. Hingga hati ini belajar memahami dan menerima. Kalau sudah hati memahami, menerima, akan menikmati dengan garing tersebut. Hingga jujur mulut berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jawaban garing ilmu, jawaban garing sehat, bukan jawaban. Setelah paham garing ada hikmatnya, ada kebaikannya, dia tetap berobat, tapi bukan menunggu jawaban, cuma melaksanakan aturan dan syariat.
sembuh alhamdulillah, kada sembuh masalah sudah terjawab, kededa lagi masalah. Inya ke rumah sakit sekedar melaksanakan perintah, ada duit, ada dokter, berobat, sembuh alhamdulillah, kada sembuh sudah terjawab masalah. Begitu juga nasib seseorang ketika hidup serba kekurangan, fakir dan miskin. Jawaban hidup bukan sugih, jawaban hidup paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti bahwa dalam kemiskinan ada kebaikan, ada hikmat, dia akan belajar memahami sekaligus menerima. Kalau sudah menerima, maka akan menikmati. Terus inya tetap berhuma, inya tetap bertoko, inya tetap begawi, inya tetap berusaha. Kalaupun diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Kalaupun kada diberi, masalah sudah terjawab. Semoga kita mencari itu di majelis-majelis ta'lim, di pondok-pondok pesantren. Ini yang penting, memahami, mengerti, belajar begamak siang, malam, pagi, sore, apalagi buhan pondokan seharian dari pagi sampai zuhur jam 1 mengejar itu ilmu, mengejar itu jawaban. Enggak dulu di pondok-pondok pesantren ada ilmu nurun, ilmu itu seperti cahaya dan petunjuk, jawaban hidup. Dari karena itu Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa mengejar jawaban lebih penting dari mengejar kesugihan, karena kesugihan bukan jawaban. Nah itu yang pertama. Kemudian kalau sudah paham semuanya yang Allah lakukan kepada kita mengandung kebaikan, kita pertama harus punya pikiran, punya pandangan bahwa ini baik dan harus diterima. Kemudian kalau otak sudah berpikiran baik, menerima, nyaman, tenang, lalu memuji dan mengagumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan, ini yang harus diamalkan. Lalu dibagi oleh Allah, ada yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berbuat baik. Ringkasnya gunanya apa? Membuktikan kalau Allah itu kita anggap baik, memberikan yang terbaik, puji, sanjung, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Buktikan Sidin orang baik, Sidin orang yang luar biasa, memperhatikan, memberi kita rahmat, memberi kita anugerah. Ada yang kadang-kadang sembahyang 500 rakaat, bahkan ada yang 1000 rakaat, karena isi sembahyang memuji. Muntungnya kada pernah dulak, karena inya merasa bahwa orang nang dipujinya ini dasar baik, dasar baik, luar biasa baiknya. Kenapa? Kenapa bisa merasakan baik? Inya paham. Memang diurut sakit, tapi justru karena paham, diurut itu jadi bagus. Pahaman yang bisa menjawab urut itu bagus, urut itu baik. Walaupun sakit diurut, apalagi kena uratnya, uciak, hancur, tereplek tukang urut di gendahnya, kesakitan. Tapi maha kuni menerima, tuntung beri amplok ka pulang, baucap ka pulang. Jangan jara paman lama urut ulun jarak ndak Sidin, tereplek kamar Sidin hancur, ganti kada. Sakit diurut, tapi pahaman yang bisa menjawab. Nah beda lawan kekanakan nang kada pahamnya, kada paham bang, lalu kada kau jawab. Jangankan tukang urut, rumah tukang urut jadinya melihat muar tuh bang, menangis takutan.
Nah apabila berilmu paham maksudnya pasti beramal. Kalau beramal kededa bunyinya berilmu kada mungkin. Pasti rajin beramal, rajin berbuat kebaikan, rajin memuji Allah, rajin mengagumi Allah. Nah lalu dari pembicaraan kemarin bermula hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ahsanu wa asyrafu wa awdahu, paling bagus kata, paling jelas keterangan, paling hebat arahan dan tujuan, minal kul, dari semua yang kita dengar kemarin, yaitu Nabi bersabda satu kata-katanya, al-kaisu man dana nafsah, orang beruntung dan selamat hidup orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Dua, wa amila lima ba'dal maut, dan menggawi amalan cagar sango imbah inya mati. Itu orang nang selamat, itu orang nang beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Satu, orang nang selamat lawan beruntung, orang yang kawa mengalahkan lawan nafsunya. Nah nafsu ini sama tahu dah kita, nafsu itu artinya kisah diri, kisah kepentingan pribadi, kisah diri, kisah kepentingan pribadi, nafsu ngarannya. Dan nafsu itu nyetahulah ada kehendaknya. Terucap di mulutnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Nafsu itu berkeinginan hendak jadi Tuhan, artinya inya nang matur, kada inya nang diatur. Itu nafsu tuh. Sampai saking nakalnya nafsu, Tuhan diaturnya. Moh ayo ikam Tuhan bari ulun duit, lambat sedikitnya Tuhan memberi merangut. Moh, ini jahatnya nafsu. Karena inya sifatnya, kenakalannya, ana rabbukumul a'la, inya nang maatur, bukan inya nang diatur. Pokoknya apakah hendakinya harus jadi, apakah hendakinya harus dikabulkan, terlambat sedikit hamok, apalagi kada dikabulkan bumamai. Itu nafsu. Kisaran nafsu, kisarannya putaran kehidupan nafsu, inya mahandaki harus jadi itu nafsu. Bila hendak harus jadi, apa nang dikehendakinya? Sugih dan ingin dihormati. Menurut dia sugih itu yang bagus, miskin kada. Menurut dia dihormati itu yang bagus, dihina kada. Ini kehendaknya, ini keinginannya, itu nafsu. Ya julon semalam di majelis, kalau orang kota itulah bapender lawan orang desa, ujar orang kota nyaman orang desa, ujar orang desa nyaman orang kota. Jadi jar orang kota nyaman nyawa orang nang di desa, ujar orang desa nyaman nyawa nang di kota. Kalau kita jadi penengah nang bahual berdua nih gampang. Kenapa jadi gampang? Si orang kota memadahkan orang desa nyaman, artinya masih ada nang memadahkan orang desa ini nyaman. Nah orang kota memadahkan orang desa memadahkan orang kota yang nyaman. Jadi kita nyawa masing-masing kada melihat kenyamanan masing-masing, itu aja salahnya. Gampang kita ujar nang kawin, sekalinya nyawa jar nyaman bujang pada kawin, jar nang kawin. Tapi jar nang bujang nyaman kawin pada bujang, itu pandangan. Lalu berhual berdua kita menengahi, misalnya ujar kita nang bujang bersyukur, sebenarnya nyaman ada di awaknya mah. Nang kawin bersyukur, kenapa nang
nyaman ada di awaknya mah gampang, karena berdua saling memandang nyaman. Tapi ketika sebuah permasalahan timbul, ujar orang miskin bagus sugih, ujar orang sugih dasar bujur. Ayo kam, kita menengahi abut nek ngalih. Amun nang tadi kita belakang nyawa nyaman aja jua, kenapa nyawa kada melihat benarai, tinggal nyawa aja lagi bersyukur. Ada nang nyaman di awak nyawa, nang bujang mintu jua nyawa nyaman aja. Kenapa? Ini buktinya orang kawin madakan nyawa nyaman, syukuri dulunya kebujangan nyawa. Nah, tapi ketika miskin lawan sugih sudah timbul pemahaman yang luput. Apa nang luput? Ujar orang si miskin bagus sugih, ujar orang sugih kita takoni kayak apa geh dasar bujur. Kita yang menengahi ingin menyampaikan miskin itu mengandung kebaikan, miskin itu mengandung hikmat, dimusuhinya maka memusuhi berdua. Kada dibelanya pendapat kita, kada diterimanya pendapat kita. Siapa? Itulah nafsu. Inya tahunya sugih nyaman, miskin itu kada. Nah, itu nafsu tak? Nafsu. Inya hendak dihormati, sedikit jikam disinggung, hamok membaukan parang. Itu nafsu tak? Nah, jadi belajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, belajar apa gerangan dikaji, membunuh nafsu. Ini pangnang dikaji, nafsu ini nah dimatii. Kayak apa guru jar mematiin nafsu. Nah, mematiin nafsu, ulama telah berkata qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Pandanglah dengan satu pandangan nafsu itu tidak memiliki apa-apa. Kita harus mengalahkan nafsu, memadahi nafsu. Maksudnya nafsu nangjer nyawa hendak minta puji, hendak minta sugih, nyawa tuh kada bisa apa-apa. Nyawa kada ada bisa apa-apa, kada ada kelebihan di awak nyawa tuh kada ada. Dari karena itu betulkanlah pandangan, betulkanlah rasa sugih, bunuh rasa sugih itu. Dada di awak kita nih rasa sugih, sugih nang apa sugih? Utang aja menyeraput. Nang betuyok jua bisi duit sugih lah, kada sugih juga. Siapa memberi? Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman orang yang ketujuh memberi makan, siang malam itu ketujuh memakani, meminumi, menolongi lawan orang. Akhirnya Allah melajari lawan Nabi Sulaiman agar merasa, jangan merasa mengongkosi, jangan merasa memberi makani, jangan merasa menolongi. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar hendak memakani binatang-binatang pulang. Oh ya Tuhan, ayo. Siapakan ya Tuhan dah nama undang tamu nyawa seminggu. Ya Nabi Sulaiman, banyakkah aja, tenang aja, siapakan makanan minggu bagawian. Pokoknya makanan tuh nang masak itu harusnya tahan seminggu dimakan. Dikiau Tuhan seikong iwak wak ya Tuhan keluar ram. Napa Tuhan? Sulaiman berpengantenan undangan. Napa? Makan nyawa sana. Siap seberatan makanan, bluk tagoknya. Adakah lagi jinya? Takajut Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, ada kanyang jakah? Ini seperti gajahnya reginya. Astagfirullah ya Nabi Sulaiman. Ya Allah, betapa engkau yang kaya, betapa engkau yang memberi ongkos, memberi makan kepada seluruh makhluk, bukan ulun, bukan ulun.
Rasa-rasa timbul seorang nang mongkosi, rasa timbul seorang nang memakani orang. Jadi jar Nabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, nang anum-anuman bah rasa bungas muha. Tuh nang dibujurlakan rasa tuh nah, rasa bungas, bungas di mana? Asalnya apa karena muhane mene bau mahom mene tahu kalau mene, namun kada suah melihat mene coba mengocok dulu gitu melihat tuh mene kada daharaganya. Rasa bila sudah pandangan merasa diri beisi ini rasa, lalu timbul permintaan, nah ini nafsu nih. Pandangan merasa diri harap, merasa diri hebat, maka timbul kehendak namanya hawa yang disebut hawa nafsu. Hawa keinginan apa? Minta dipuji. Nyarasa nang bicara tadi, memandang seorang harap, memandang seorang hebat, memandang seorang alim, memandang seorang sugih, memandang seorang jagau, lalu timbul aja kehendak. Nah kehendaknya nang timbul dari pandangan tadi disebut kehendak ini hawa nafsu. Apa nang dikehendakinya? Pujian, sanjungan, kehormatan. Ini nang kita bunuh. Terus apa? Setelah kita memandang kada bisi apa-apa, lalu kada bakahandak. Siang malam pagi sore, siang malam pagi sore melatih. Unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa. Nang bujur beisi apa-apa, kelebihan, kemuliaan, kebesaran Allah. Nah, Allah, maka kalimat Allah itu yang mematikan nafsu. La ilaha illallah. Nah kita dari kecil, dari masa muda, nafsu kita masih hidup. Apa arti masih hidup? Memandang diri bisi kelebihan. Nah ya Allah hidup kelak. Memandang diri alim, nah hidup kelak. Memandang diri sugi, nah hidup kelak. Memandang diri bisi kelebihan, nah hidup. Nah dimati, kayak apa cara mematiinya? Jangan dianggap beisi itu. Mudahan paham. Ini awal sebuah perjalanan. Nah, jadi mari kita merasa kada bisa apa-apa. Nah, kada bisa apa-apa. Nah, jadi belajar di mana? Di pondok, di mana? Di majelis taklim, di mana? Di tempat-tempat tuan guru. Dan alhamdulillah pondok sudah menyiapkan segala kurikulum yang isinya satu di antaranya ya ini qatlun nafsi. Jadi berhasil seorang santri pertama keluar dari pondok pesantren, dia telah membunuh nafsunya sendiri. Itu nang lulus, itu nang wisuda hakiki. Tapi kalau maaf keluar dari pesantren, oh masya Allah, belum lulus saja koyo. Bulan Ramadan boleh ke kampung, dilanggar duduk di peimaman sudah. Belum lulus koyo karena sudah. Oh duduk di peimaman jadi jeneng orang bujur juga pang jurang bujur aja nyajar jadi imam kena kenapa inya di pesantren nya bisa segalanya kedua nih orang menagur bujur juga bacaannya bagus paseh bujur aja juga sembahyangnya pas saja tapi inya belum memati nafsu, inya masih merasa harap, inya masih merasa hebat. Justru itu inya meminta dipuji, minta disanjung, minta dimuliakan. Sampai lulus, ya nang lalu tuh mudik kayak istawu, udah. Istawu sufufukum, udah. Di hulu sungai nih, cakap bahasa Banjar rejekin nggak ada apa juga.
ratakan sop tuh. Nah selesai yang istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ada paham nggak kai? Iya, kadang-kadang karena merasa harat, merasa hebat, menampilkan, melihatnya rasa, lalu gatal hendak menampilkan, gatal hendak menampayakan, gatal nih kemalih kada digaru. No, hanya bisa sedikit belajar bahasa Inggris, bulik ke rumah, good morning Fafi. Nang abah nih orang kada sakulah. Nangaran inya gatal nya gatal. Good morning Fafi, jurai jasidin di got banyak nang kuning. Nah cur jasidin ini gatal karenanya belum membunuh nafsunya, rasa harap, rasa hebat, kada kawa beranai. Allah yarham guru Seman datang dari Mekah 15 tahunan mengaji di sana. Beberapa guru wali-wali Allah Subhanahu wa taala, guru-guru beliau bulik ke kampung. Ya Allah, baca doa tapun-tapun. Ini tugin kada menampil bahuma menangis nang kuitan. Inikah hasil menuntut? Ada kita ya Allah belum tamat sudah duduk di peimaman atau nelpon nano ketua langgar kenalah sembahyang isya lan tarawih udah jadi imam bila kadang ada guyang tihang langgar gatal hendak menampilkan tuh gatal banget gatal tuh bang. Oh ambilanya kada menampilkan gatal ngarannya kayak apa gatal kada digaru dampe. Nah itu pertama-tama membunuh nafsu dulu. Ini orang buntung, orang selamat. Nah belajar. Nah hasilnya ciri nafsunya telah baik, berubah dari nakal menjadi bagus, dari rigat menjadi suci. Satu, dipuji dan dihina kada masalah lagi. Dua, diberi ataupun kada oleh Allah kada mempermasalahkan lagi. Kenapa? Karena hawanya telah tiada, hawa nafsunya telah mati. Inya rela diatur daripada mengatur, inya rela menerima dari harus umpat campur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Inya yang harus belajar mengerti Allah, bukan Allah yang harus mengertinya. Ini hawa nafsu mati nih. Dibari Tuhan alhamdulillah, kada dibari Tuhan pasti ada hikmatnya. Inya belajar ngerti, kada mau mengarasi lagi, kada ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan hebat, Tuhan segala-galanya, Tuhan bijak. Ini nang mati nafsu. Nah jadi cirinya kita pulang nafsu masih hidup, pertama penyinggungan. Nah hanya di pendar orang, pada orang kada menuju seorang juga nyomajer ndak aja, nyinggong ndak peleng neh ya, penyinggungan banget. Orang penceramah berbicara tentang kada sembahyang dosanya gonol, dosanya gonol banar. Inya ini tebarongan kada sembahyang, bah guru tuh jar menyinggung ndak aja. Pada sidin kada tahu kada lawan itu, kenal kada berdapat kada ngarannya aja kada tahu. Sidin umum aja mahmur uyah siapa luka padeh. Ya Allah kada ada istilah juga menuju siapa kada. Wong hamburai uyah kenapa deh? Wah guru tuh jar monting unda kada ada. Majahatnya bang sangka, jahatnya madahkan orang istilahkan hambur uyah kodenya kada ada. Orang merangut tamu, padahal muhanya dasar kayak itu. Aslinya tuh ini kada pernah senyum. Udah nyonyor nawai nyon senyornya kayak itu jam dasar muhanya kayak itu dari sononya kayak patung tuh kayak apa. Kita belajar ngerti orang, bukan kita yang harus dimengerti.
Kalau mau dimengerti masih ada permintaan. Bila ada permintaan berarti ada perasaan kelebihan untuk meminta sesuatu. Minta dihormati berarti merasa lebih lagi. Minta dimuliakan, minta diagungkan. Wah, tuan guru datang sarwan, anda kurang di padang sandal. Mudahan kampung nih bala turun di situ. Ada bacep lalu luan tuan guru di andaknya di padang sandal. Nah, ini tuan guru nang masih punya permintaan. Kenapa jadi minta permintaan? Karena merasa kelebihan. Orang mah andak di padang sandal, hendak sidin di titilaman. Bamamai, bulik ke rumah bini nang di mamai sidin. Bungol ba namanya aja? Apa aja namanya? Ya itu kada bahlak kampung di sini jar. Neraka sebertaan. Apa? Mun bertaan neraka jenang bini teh buat ulun kada ikam kada jar. Nah. Hah? Iya kan? Iya kada? Nah, jadi 1, 2 sekolah hadir di majelis. 1 membunuh nafsu agar merasa tawaduk, kada merasa bisi apa-apa, kada meminta apa-apa. 2 wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang hadir di majelis, 1 keberhasilannya mampu membunuh nafsu, yaitu rasa-rasa harat, rasa-rasa hebat, bunuh hingga menghilangkan permintaan. Tiada lain yang dikejarnya sekarang, bahwa yang hebat Allah, dia harus mengagumi dan mengerti Allah. Inya nang mengerti Allah, bukan Allah yang mengerti inya. Mati itu sudah nafsu. 2 wa amila lima ba'dal maut. Hadir di majelis, sekolah di pesantren, ada beisi ingatan. Imbah mati ini dipikirakan. Imbah mati ini nah dipikirakan. Cobalah kita nang bungol, nang lagi anom tambuk oon, coba kita membungolakan kesah diri kita di dasar bungol. Lagi anom kita mengejar sebuah cita-cita. Apa cita-cita kita? Nak sugih. Bagi kita sugih keberhasilan. Terus bercari, berusaha menghitung duit dengan jumlah yang banyak, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi nang sekong hendak minta dimuliakan. Kisaran kita dunia batehe mahabbat neh. Kita kada pernah berpikir akhirat. Apa pikiran akhirat yang pertama? Nah, pertama-tama akhirat yang kita pikirkan, terutama di usia senja, masa tuha, umur 50. Pernahkah kita menghitung dosa yang selama ini kita menghitung nota? Siang malam nota aja nang dihitung. Berapa hujungan, berapa kerugian. Lihati peti besi, berapa bertambahnya. Lihati rekening, berapa bertambahnya. Itu aja. Kada pernah terpikir berapa dosa nang anda gawe. Itu ciri orang akhirat. Orang dunia kada pernah menghitung berapa dosa. Nyasal sugih ja, duit masih git gitu toynya. Nyasal sugih. Kada bagaduh. Korupsi gawinya, kenapa? Nyasal sugih. Itu cita-citanya, itu keinginannya, sugih. Nah, mana menghitung dosa? Dadah. Tahalang kata bujur ke cari harta tuh yang penting sugih. Ujung ugang ini yang penting penampilan. Wah, aye kang. Iya. Gara-gara hendak penampilan dunia, gara-gara hendak sugih dunia. Akhirnya kada menghitung dosa. Orang kada menghitung dosa berarti kada ingat akhirat. Hitung dosa aja dulu. Undani nama ambil duit masjid berdosa kakadakah? Nah itu orang akhirat. Amun orang dunia undani bila mengambil duit masjid sugih tak diambilnya. Nah itu orang dunia tak. Nah, orang di luar tuh nah ada sandal nang pina larang tuh. Unda ambil nang sandal ini kawan dah jual kena larang. Anu dapat duitnya nyaman di dunia. Amun orang akhirat unda mengambil sandal ini nah berdosa kakadakah? Itu orang akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Kedua, kita hadir ke majelis, kita sekolah di pesantren, buah nang kedua kita berpikir ini dosa kada.
Ini pahalakah kada? Bukan sugih, bukan miskin, bukan banyak duit, bukan sedikit duit yang dibahas, tapi ini pahalakah dosa. Ini gunanya sekolah, ini gunanya belajar agama. Nah, apalagi yang usia senja nih, udah tasbih aja lagi di tangan, astagfirullah, astagfirullah, bahari nota aja. Nah ini, nota pertama catat, nota kedua catat, nota ketiga, bungol kurang ya, nah bungol ginya ya. Nah jangan, nah mamanya jangan tahun ini manya kita jakat, tapi buhujung manya aja kada buhujung apa aja umanya makan lohan tiap hari, arwana tiap hari, kada buhujung apa, ilah aja bungolnya aku nek aja. Kapan kita menghitung dosa? Jiwa yang nakal, yang merasa kada pernah berdosa. Ulun dipinjami misalnya sebuah mobil, disuruh untuk menggunakan kepada kebaikan. Yang menjulung pasti senang kalau ulun menggunakan kepada kebaikan. Saat membulikakan, biarnya tegepak, biar teranjah, asal demi kebaikan ulun menggunakan, ampunnya kada apa-apa. Sekarang semua kita dipinjami mobil, awak, ini kendaraan. Roh kita ini dikasih jasad. Jasad ini seperti sebuah mobil mewah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti ada saatnya kita mengembalikan kepada ampunnya. Sekarang saat mengembalikan, bannya tapacol, lampunya pecah, businya terhambur, beranikah kita membulikan? Jersidin naninya jasad kendaraan bawa ke Honda, tunggang bawa ke Honda, sekalinya kita bawa ke lain yang nang meranjah pohon. Malam minggu kemanakah? Nenek membawa kendaraan yang salah nih. Semakin dingin, semakin malam. Jurai mun siang panas pintar. Kemana membawa kendaraan? Teranjah pohon, tegepak, tapi kada kebaikan. Bulik matarakan, ampun pian pecah, na lampu bannya tapaco bungkol. Orang-orang akhirat berpikir, ini membulikakan awak nih kayak apa? Ini membulikakan awak nih ya. Ada sebaik kata pun dipertanggungjawabkan. Apa jawabannya? Istighfar. Lakasi menghitung dosa saat senja telah tiba. Jangan pernah lagi menghitung nota lebih dari menghitung dosa. Silakan menghitung nota, tapi ingat berapa dosa yang sudah kita gawe. Tangan nih suah menempeleng orang, suah mengucik kemaluan orang. Tangan burit orang dikuciknya. Ini tangan. Ini mata, Allahu Akbar, berapa kali menghintipakan acil mandi. Ini lampu mata ini pecah, teranjah acil. Lebih dari itu saat menghintipakan acil mandi, tangan mengocok, tahangkop pulang nang benda ini kapuhon, artinya talanggar nih. Berapa dosa? Satu dosa. Kalau Allah menghukum, tak ada seorang manusia yang menyandang hukumannya Allah. Apa jawaban paling bijak? Akui dosa, minta ampun kepada Allah. Hari udah senja, jangan menghitung nota, jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai ini jangan lupa akan undani betuyuk dosa. Coba mau tuh menangis. Dulu ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak. Kada pernah terpikir dosa berapa dosa nang digawi, betuyuk
belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ulun nang salah, kadada orang yang menjerumuskan ulun juga nang salah. Ulun minta ampun ya Allah, kadada orang yang membawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah, ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Selama ini ulun ada salah tuh aneh, dada minuman kada suah, mau obat kada suah, ulun orang baik wali kutub. Kapan menghitung dosa? Kapan? Wa amila lima ba'dal maut, melakukan amal, memikirkan sesuatu apa sanggup bakal imbah mati. Ini kada pernah berpikir imbah mati, kada pernah. Nah ini gunanya sekolah di pesantren, ini gunanya hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu. Dua, menghitung dosa. Dosa betuyuk. Karena menurut ulama awal suluk diantaranya yaqdhatul qalbi, hati mulai sadar bahwa betuyuk dosa nang digawe. Betuyuk ada sedikit lagi batuyuk. Kepada nang sudah pernah melacur lah kasih menghitung dosa. Ya Allah ampuni dosa ulun, itu arti menghitung. Ampuni ya Allah kadada nang salah ulun juain nang salah, ampuni ya Allah, ampuni ulun kada hendak lagi. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Jangan merasa ya Allah ulun terpaksa. Nah Tuhan, kenapa kada mau mengaku salah? Kenapa membela diri? Akui ulun salah ya Allah, ampuni ya Allah. Datang kepada Allah dengan kejujuran. Tersebut dalam sejarah. Asalnya puasa itu berapa? Maghrib berbuka, imbah isya imsak. Itu awal puasa. Disuruh zaman Rasulullah. Terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tegawi bini imbah imsak. Datang sidin ke Rasulullah. Rasulullah ulun minta rela, ulun salah, ulun tertutup bini, minta aja bahasa Banjarnya. Nah ulun kayak apa hukumannya, kayak apa salahnya nih nah. Setelah Sayyidina Umar melapor, ternyata sebelumnya hampir kebanyakan orang Makkah juga menggaul, cuma ada melapor. Kenapa? Supan. Atau apakah kada tahu juga? Lalu Allah mendatangkan perintah, berbukalah ketika adzan maghrib, si imsak ditunda menjelang. Kenapa? Tuhan mengolah aturan pertama maghrib berbuka, imbah isya sedikit imsak. Tuhan hendak mengetahui siapa paling jujur mengaku bersalah. Siapa yang dengan tulus mengaku salah? Siapa? Orang pertama yang datang kepada Rasulullah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka dipujilah oleh Rasulullah Sayyidina Umar. Mbak sudah sidin bakuya jadi jenis eko ulun ke tujuan rancak lagi. Nasi kong pulang, ulun bilang tiap malam ya Rasulullah. Mbah sudah Sayyidina Umar memulai, sekalinya bilang hampir sama kahan. Bujur juga, ikan bayangkan maghrib berbuka imbah isya imsak, berokok tuh 2 bilah ya, babila tarawehnya ya. Nah Allah mau tahu siapa yang jujur. Nah coba kita dipadakan orang ahli maksiat, jangan tersinggung karena kita telah lama menilai diri kita ahli maksiat. Kita dihina orang, dianggap orang ahli neraka sekalipun, mungkin kita kada harus tersinggung karena kita telah menilai mungkin diri kita ada benarnya ahli neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tersinggung malah membela diri, undak ada ahli neraka, modal apa yang kita bawa? Modal apa? Ayo, kelebihan apa yang kita bawa? Nah jadi nang anum-anuman, mari berjuang, sekolah, belajar di majelis taklim, bunuh nafsu. 2, jangan pernah melupakan menghitung dosa. Jadi bila hendak apa-apa tuh nih berdosa kada itu amunnya ini hendak harus sugih, kayak apa caranya? Sugih kada berpikir berdosa kada. Ini orang dunia. Ada orang nang sekolah belajar agama, hadir di majelis, ada masuk di kepalanya di berdosa kada. Ini gunanya. Wa amila lima ba'dal maut, inya
melakukan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Apa? Kita kada perlu mengharap surga lebih utama. Nang penting dosa kita nih nak kada terbawa mati. Kita hitungi aja mati. Sehari sebuting dosa, umur sudah 50 tahun, 360 kali 5 berarti berapa? Nah 5 kali 6 0 tahan 3, nah 15 tambah 3 18 apa tuh? 360 kali 50 18.000 lah. Nah 18.000 dosa dihukum makan Tuhan 5 buting aja. Sesengot hangit, awak hangit. Ini 5 aja, belum ke 18.000-nya dihukum makan Tuhan. Tuhan ampuni ulun-ulun mengaku salah, ulun nang salah, ulun nang berdosa. Bahkan saking akhlak mulianya mereka lalu kemudian, ya Allah ampuni nang lain juga, ampuni nang lain juga, jangan kau hukum yang lain. Sama-sama berdosa, sekarang jalan keluarnya memintakan ampun buat diri dan kepada orang lain. Kada menyambati, kada menghina. Mun seorang bakunat juga kada boleh nyambati kunat orang. Sama aja tiba kunat juga. Pengantutan mana ini aja, salinya seorang pengantutan juga kada usah menyambati orang. Degum, degum. Ya. Bilang 5 menit pengantut menyambat ya, pengantutan menan ini aja salinya inya arah belum 5 menit dagum. Sama aja mun bubuhan pengantutan juga kada boleh bisa sambatan, apalagi mun inya bakantut kurang siup baginnya bau banar berarti kantut. Bom atom kau ledakkan ya tata samut tahamburan dagum oma samut tegana seperti anak. Untung udah diitihi, kenapa jadi selamat kada siup samut, kawanannya siup samut bermasker. Allah wal ahmaku, orang bungul nang balum lulus sekolah sekalipun sekolah, orang bungul nang balum mengerti ilmu walau hadir di majelis, man atsba'a nafsahu, orang yang tunduk kepada keinginan nafsu. Ada hawa lagi membunuh nafsu. Wat man atba'a nafsahu hawahu, rasa harap minta dipuji, maka inya berusaha untuk meminta pujian itu dengan cara bagaimanapun dia tampilkan kelebihannya. Demi apa? Demi nafsu dan keinginan. Ini nang ahmak, ini orang belum alim, ini masih bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, urusan dunia behimat, urusan akhirat dia berhayal-hayal. Kena mahadang Tuhan, kena mahadang kada sibuk, hayal mahayal. Harusnya paling kada, mudah-mudahan kita di masa umur sudah 40 tahun ke atas itu mungkin sudah senja, asar sudah tiba, mari menghitung dosa. Di tengah malam sembahyang tahajud, sujud terakhir bahasa Indonesia, tapi di dalam hati minta ampun berkhidmat kepada Allah. Setengah jam lebih kita sujud kada jadi masalah. Semakin lama sujud semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung nota. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung harta. Kapan? Bahkan ketika mencari harta kita kada kenal dosa. Bahkan ketika kita mencari kesugihan kita kada pernah menanyakan ini dosa apa kada. Dulu di zaman kita bodoh, sekarang alhamdulillah kita berpikir berdosa kan, salah. Nah sampai akhirnya kekuatan hati ini salah kada di kita walaupun kada berduit, ini salah kada di kita walaupun mungkin itu beban bagi kita, tapi yang penting kada salah. Tuhuk sudah dosa kita gawi banyak sudah. Bebinian nang dahulu berbuka aurat
Ya Allah, jangan siksa ulun nang salah ulun, jangan lagi membela diri ulun yang salah ya Allah. Paha ulun tampayakan, susu ulun tampayakan, minta ampun ya Allah, minta ampun. Kapan itu, kapan? Ini nangaran orang beruntung dunia dan akhirat. Mudahan tengah malam ka habis sembahyang, maklum lah bahari nang dasar bungul lawan salah juga. Ngaran aurat tuh bilang ih aja, no bebinian nih paha ditampayakan, susu saballah kelihatan, ada kegampangan mah kutang tuh bebayanya. Jadi anda kan tali kutang tuh pas dipentel susu sini, nah jadi saballah kelihatan. Jangankan nang bobuhan santri, tuan guru aja mandi wajib melihat ya. Tuan gurunya mandi wajib, apalagi santrinya saku pada mengocok seberataan bisa. Maka pulang beristilah, pulang mah mengompas susu nih supaya gono kita tampayakan. Nah, ya Allah, gulu, nah tukang beca berapa kali tercabur. Orang membeca tuh melihati muka, sidin melihati nah. Cokui kita ranjah, hanyar sidin astagfirullah di sidin. Melihat anu gulu bebinian kada astagfirullah, mbak teranjah beca, astagfirullah di sidin. Makanan diranja polisi pulang. Oh kasihan polisi lagi main SMS diranjahnya. Nah kita nih mati bang, jaka kada mati ayo ja, kada perlu mikirkan dosa. Bapak juga mikirkan dosa. Mati. Kita bukan orang pertama nang mati, jaka kita nang pertama nih kerja matiannya belum. Lalu jar Tuhan kena nyawa mati bisa ragu kita bujur jual. Kada dana matinya belum. Bujur mungkin ragu, ini kita bukan orang pertama nang mati, berarti mati itu bujuran. Kampung kematian kula mati bujuran, sekalinya mati bujuran kada encaan, jakanya kita pertama orang nang mati, baluman ada nang mati bolehlah ragu. Dan yang kedua, kita ini menunggu dari Nabi Adam sampai kepada abah kita semua telah mati, tinggal giliran kita. Abah meninggal, Kai meninggal, Dato meninggal, sampai ke Nabi Adam. Sekarang mah hidup kita, berarti giliran siapa? Kita. Nunggu aja lagi. Abah hidup, boleh jadi giliran abah, atau hanya kita. Nih abah mati, Kai mati, Dato mati, sampai ke Nabi Adam. Sekarang nang hidup kita, tunggu ya lagi. Nah astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Ya Allah, kita terbiasa panglah bila berbuat baik, mau membanggakan kebaikan, tapi kapan kita merasa bersalah di hadapan Allah, meminta ampun atas dosa dan kesalahan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ada naril jahimi. Surga firdaus kada pantas, neraka itu yang pantas, tapi jujur kada tahan. Fahab li taubatan, ampuni ulun ya Allah. Ini orang akhirat, orang yang telah mencoba menghitung dosa, mengisi waktu mencoret-coret dosa yang digawi berapa butir. Fahab li taubatan, mulut pun berkata ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun. Waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sampai kalimat ini dibaca bila hari Jumat, mbahnya bewiritah 5 kali, fadilatnya husnul khatimah. Kenapa? Ya wajar, karena orang ini telah mencoba menghitung dosa, berarti memulai kehidupan akhirat. Yang selama ini dia hitung sugih, nota, berhasil, sukses, jadi ini, jadi itu aja nang dihitung. Sekarang dia telah mencoba, fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Nah mudah-mudahan ada waktu bagi kita, satu, berjuang untuk membunuh nafsu. Tidak ada kelebihan. Apapun kata-kata yang keluar dari pikiran yang merasa hebat, merasa alim, merasa sugih, itu nafsu yang harus kita bunuh. Cara membunuh jangan dibenarkan, jangan didukung ucapannya itu. Kada bujur aja kita. Lain dusta penderan nyawa. Ini sekolah kita, ini majelis kita, supaya itu kita dapat. Yang kedua, wa amila lima ba'dil maut.
kita mencoba menghitung akhirat. Apa hitungan pertama? Mari menghitung dosa sebelum menghitung pahala. Setelah itu hitunglah pahala. Berapa kebaikan yang pernah kita lakukan? Kebaikan. Yang kebaikan itu upahnya hanya di negeri akhirat. Para aulia, orang saleh, ketika berbuat baik diupah di dunia sini, mereka coret itu kebaikan. Apabila mereka berbuat baik diupah di sini, mereka coret itu bukan kebaikan, kata mereka. Yang benar-benar kebaikan upahnya kena di negeri akhirat. Belum lagi itu level kita hitung dosa, minta ampun kepada Allah tengah malam atau di siang hari. Kemudian ya waladi katsiran ma ahyatal layaliya bi tikraril ilmi wal mutala'ah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari jadi santri, hari santri yang tadi kata beliau pesantren itu diakui dalam dunia pendidikan, yang punya kehormatan juga, bukan sekedar pendidikan yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain, sungguh luar biasa. Namun sebenar-benarnya ialah belajar dan terus belajar. Apa yang dicari? Ya ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri. Bukan mencari harta, bukan mencari pujian. Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Tuan Guru Safat, beliau menulis dalam kitab yang kurang lebih maksud dan pahamannya, sepengetahuan aku tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah pangkat Nabi dan Rasul selain pangkat ulama. Maka dari karena itu kata beliau, tuntutlah ilmu lebih dari segalanya. Mengejar ilmu melebihi mengejar harta, mengejar pujian, mengejar sanjungan. Mengejar ilmu lebih dari mengejar harta. Dalam kitab Ibnu Athaillah berkata, ulama mereka adalah pelita dalam kehidupan. Mereka adalah penyejuk jiwa, penenang hati. Yang sakit di zaman dulu ketika melihat ulama tidak lagi berpikir untuk sehat sebagai jawaban, karena mereka telah menemukan ilmu adalah jawaban, bukan sehat. Ketika memandang ulama di zaman dulu, sehat sudah hati. Ketika memandang ulama di zaman dulu, ketika miskin, sehat sudah hati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang majelis-majelis di Banjarmasin yang punya masalah, yang punya ini, punya itu, hadir di majelis paling kada lagi mencari jawaban karena telah menemukan jawaban. Kada lagi memikirkan ketika sehat harus apa, ketika sakit harus sehat, ketika miskin harus sugih, kada. Yang penting jawaban telah ada, tapi tetap berusaha. Yang berdagang tetap, yang berhuma tetap, yang berjualan tetap. Mudahan majelis-majelis di Banjarmasin dimanapun berada itu menjadi jawaban bagi semua masyarakat. Mereka tidak lagi mencari sakit, jawabannya adalah sehat. Mereka tidak lagi mencari miskin, jawabannya sugih. Mereka telah menemukan di majelis satu jawaban, kada harus sugih, telah bisa mengatasi kemiskinan. Kada harus sehat, telah mengatasi akan sakit dan garing. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat cara hari jadi santri, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu penting, dan jangan malas, jangan pengoler, dan sekaligus jangan takutan. Hai para orang tua, kita sama-sama mencoba meyakini, kita menjulung anak kita sekolah di agama khususnya, makan apa inya kena, makan jawaban, dan itu yang benar dalam kehidupan. Inya kada perlu makan duit, inya kada perlu makan harta, inya makan jawaban. Apa jawaban? Pemahaman dan pengertian. Setelah dia dapat paham, dapat mengerti, dia tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, dia tidak mempermasalahkan masalah. Dan itulah jawaban hidupnya. Insya Allah berduit inya tersenyum, kada berduit inya akan senang juga. Karena apa? Inya telah menemukan jawaban. Kita yang salah,
Kita orang dunia yang mengkhawatirkan anak. Kalau udah sekolahkan pesantren, makan apa inya kena? Kita bicara makan, kita bicara harta, kita bicara dunia. Ini kesalahan kita. Kita utak berkisar tentang makan, tentang minum, tentang harta, tentang baju, tentang rumah. Ilmu ini kita suruh anak kita menuntut, bukan untuk itu seharusnya. Harusnya, nak, ikam sekolah, ikam belajar. Apa? Jangan kayak abah bungolnya. Abah mah anggap makan harus dengan harta, minum harus dengan harta, dengan dunia. Nak, sekolah agar ikam tahu. Kenapa? Ya, karena rasa telah menjawab, karena ilmu telah memahami kehidupan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Allah. Hadithul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsan wa ashraf wa awdahu min al-kull, haitsu qala al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dari pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu bahwa selain daripada menuntut ilmu, kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Berilmu artinya punya pengetahuan, punya pahaman. Ini modal utama, dan seyogianya mudah-mudahan terutama kita orang Banjarmasin memahami betul, meyakini betul jawaban hidup hanya satu: ilmu, makrifat, paham, mengerti. Ketika garing, jawaban garing bukan sehat. Jawaban garing paham dan mengerti bahwa garing ada mengandung hikmat, ada mengandung kebaikan. Hingga hati ini belajar memahami dan menerima. Kalau sudah hati memahami, menerima, akan menikmati dengan garing tersebut. Hingga jujur mulut berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jawaban garing ilmu, jawaban garing sehat, bukan jawaban. Setelah paham garing ada hikmatnya, ada kebaikannya, dia tetap berobat, tapi bukan menunggu jawaban, cuma melaksanakan aturan dan syariat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, masalah sudah terjawab. Kededa lagi masalah. Inya ke rumah sakit sekedar melaksanakan perintah. Ada duit, ada dokter, berobat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, sudah terjawab masalah. Begitu juga nasib seseorang ketika hidup serba kekurangan, fakir dan miskin. Jawaban hidup bukan sugih. Jawaban hidup paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti bahwa dalam kemiskinan ada kebaikan, ada hikmat, dia akan belajar memahami sekaligus menerima. Kalau sudah menerima, maka akan menikmati. Terus inya tetap behuma, inya tetap
betoko, inya tetap begawi, inya tetap berusaha. Kalaupun diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Kalaupun kada diberi, masalah sudah terjawab. Semoga kita mencari itu di majelis-majelis ta'lim, di pondok-pondok pesantren. Ini yang penting, memahami, mengerti, belajar begamak siang, malam, pagi, sore, apalagi buhan pondokan seharian dari pagi sampai zuhur jam 1 mengejar itu ilmu, mengejar itu jawaban. Enggak dulu di pondok-pondok pesantren ada ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya dan petunjuk, jawaban hidup. Dari karena itu Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa mengejar jawaban lebih penting dari mengejar kesugihan, karena kesugihan bukan jawaban. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah paham semuanya yang Allah lakukan kepada kita mengandung kebaikan, kita pertama harus punya pikiran, punya pandangan bahwa ini baik dan harus diterima. Kemudian kalau otak sudah berpikiran baik, menerima, nyaman, tenang, lalu memuji dan mengagumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan, ini yang harus diamalkan. Lalu dibagi oleh Allah, ada yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berbuat baik. Ringkasnya, gunanya apa? Membuktikan kalau Allah itu kita anggap baik, memberikan yang terbaik, puji, sanjung, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Buktikan Sidin orang baik, Sidin orang yang luar biasa, memperhatikan, memberi kita rahmat, memberi kita anugerah. Ada yang kadang-kadang sembahyang 500 rakaat, bahkan ada nang 1000 rakaat, karena isi sembahyang memuji. Muntungnya kada pernah dulak, karena inya merasa bahwa orang nang dipujinya ini dasar baikan, dasar baik, luar biasa baiknya. Kenapa? Kenapa bisa merasakan baik? Inya paham. Memang diurut sakit, tapi justru karena paham diurut itu jadi bagus. Pahaman yang bisa menjawab urut itu bagus, urut itu baik. Walaupun sakit diurut, apalagi kena uratnya, uciak, hancur, tereplek tukang urut digendahnya, kesakitan. Tapi maha kuni menerima, tuntung beri amplok ka pulang, baucap ka pulang. Jangan jara paman lama urut ulun jarak ndak Sidin, tereplek kamar Sidin hancur, ganti kada. Sakit diurut, tapi pahaman yang bisa menjawab. Nah, beda lawan kekanakan nang kada pahamnya kada paham bang, lalu kada kau jawab. Jangankan tukang urut, rumah tukang urut jadinya melihat muar tuh bang, menangis takutan. Nah, apabila berilmu paham maksudnya, pasti beramal. Kalau beramal kadada bunyinya berilmu kada mungkin. Pasti rajin beramal, rajin berbuat kebaikan, rajin memuji Allah, rajin mengagumi Allah. Nah, lalu dari pembicaraan kemarin bermula hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ahsanu wa asyrafu wa awdahu, paling bagus kata, paling jelas keterangan, paling hebat arahan dan tujuan, minal kul, dari semua yang kita dengar kemarin, yaitu Nabi bersabda, satu kata-katanya, al-kaisu man dana nafsah,
Orang beruntung dan selamat hidup orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Dua, wa amila lima ba'dal maut, dan menggawi amalan cagar sango imbah inya mati. Itu orang nang selamat, itu orang nang beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Satu, orang nang selamat lawan beruntung, orang yang kawa mengalahkan lawan nafsunya. Nah, nafsu ini sama tahu dah kita. Nafsu itu artinya kisah diri, kisah kepentingan pribadi, kisah diri, kisah kepentingan pribadi, nafsu ngarannya. Dan nafsu itu nyetahulah ada kehendaknya. Terucap di mulutnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Nafsu itu berkeinginan hendak jadi Tuhan, artinya inya nang maatur, kada inya nang diatur. Itu nafsu tuh. Sampai saking nakalnya nafsu, Tuhan diaturnya. Moh, ayo ikang Tuhan bari ulun duit, lambat sedikitnya Tuhan memberi merangut. Moh, ini jahatnya nafsu. Karena inya sifatnya, kenakalannya ana rabbukumul a'la. Inya nang maatur, bukan inya nang diatur. Pokoknya apakah hendak inya harus jadi, apakah hendak inya harus dikabulkan. Terlambat sedikit hamok, apalagi kada dikabulkan bumamai. Itu nafsu. Kisaran nafsu, kisarannya, putaran kehidupan nafsu, inya mahandaki harus jadi itu nafsu. Bila hendak harus jadi, apa nang dikehendakinya? Sugih dan ingin dihormati. Menurut dia sugih itu yang bagus, miskin kada. Menurut dia dihormati itu yang bagus, dihina kada. Ini kehendaknya, ini keinginannya, itu nafsu. Ya julun semalam di majelis, kalau orang kota itulah bapender lawan orang desa, ujar orang kota nyaman orang desa, ujar orang desa nyaman orang kota. Jadi jar orang kota nyaman nyawa orang nang di desa, ujar orang desa nyaman nyawa nang di kota. Kalau kita jadi penengah nang bahual berdua nih gampang. Kenapa jadi gampang? Si orang kota memadahkan orang desa nyaman, artinya masih ada nang memadahkan orang desa nih nyaman. Nah, orang kota memadahkan orang desa memadahkan orang kota yang nyaman. Jadi kita nyawa masing-masing kada melihat kenyamanan masing-masing, itu aja salahnya. Gampang kita. Ujar nang kawin, sekalinya nyawa jar nyaman bujang pada kawin, jar nang kawin. Tapi jar nang bujang nyaman kawin pada bujang. Itu pandangan. Lalu berhual berdua kita menengahi, misalnya ujar kita nang bujang bersyukur, sebenarnya nyaman ada di awaknya mak. Nang kawin bersyukur, kenapa nang nyaman ada di awaknya mak? Gampang, karena berdua saling memandang nyaman. Tapi ketika sebuah permasalahan timbul, ujar orang miskin bagus sugih, ujar orang sugih dasar bujur. Ayo kam, kita menengahi abut nek ngalih. Amun nang tadi kita belakang nyawa nyaman aja jua, kenapa nyawa kada melihat benarai, tinggal nyawa aja lagi bersyukur. Ada nang nyaman di awak nyawa, nang bujang mintu jua nyawa nyaman aja. Kenapa? Ini buktinya orang kawin madahkan nyawa nyaman, syukuri dulu nyawa kebujangan nyawa. Nah, tapi ketika miskin lawan sugih sudah timbul pemahaman yang luput. Apa nang luput? Ujar orang si miskin bagus sugih, ujar orang sugih kita takoni kayak apa geh? Dasar bujur.
Kita yang menengahi ingin menyampaikan miskin itu mengandung kebaikan, miskin itu mengandung hikmat, dimusuhinya, maka memusuhi berdua. Kada dibelanya pendapat kita, kada diterimanya pendapat kita. Siapa? Itulah nafsu. Inya tahunya sugih nyaman, miskin itu kada. Nah, itu nafsu tak? Nafsu. Inya hendak dihormati, sedikit jika disinggung, hamok membaukan parang. Itu nafsu tak? Nah, jadi belajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, belajar apa geranang dikaji, membunuh nafsu. Ini pangnang dikaji, nafsu ini nah dimatii. Kayak apa guru jar? Mematiin nafsu. Nah, mematiin nafsu, ulama telah berkata, qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Pandanglah dengan satu pandangan, nafsu itu tidak memiliki apa-apa. Kita harus mengalahkan nafsu, memadahi nafsu. Maksudnya, nafsu nangjer nyawa-nyawa hendak minta puji, hendak minta sugih, nyawa tuh kada bisa apa-apa. Nyawa kada ada bisa apa-apa. Kada ada kelebihan di awak nyawa tuh kada ada. Dari karena itu, betulkanlah pandangan, betulkanlah rasa sugih, bunuh rasa sugih itu. Dada di awak kita nih rasa sugih. Sugih nang apa sugih? Utang aja menyeraput. Nang betuyok jua bisi duit, sugih lah kada sugih juga. Siapa memberi? Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman orang yang ketujuh memberi makan, siang malam itu ketujuh memakani, meminumi, menolongi lawan orang. Akhirnya Allah melajari lawan Nabi Sulaiman agar merasa, jangan merasa mengongkosi, jangan merasa memberi makani, jangan merasa menolongi. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar hendak memakani binatang-binatang pulang. Oh ya Tuhan, ayo. Siapakan ya Tuhan dah nama undang tamu nyawa seminggu. Ya Nabi Sulaiman, banyakkah aja, tenang aja, siapakan makanan minggu bagawian. Pokoknya makanan tuh nang masak itu harusnya tahan seminggu dimakan. Dikiau Tuhan seikong iwak wak ya Tuhan keluar ram. Napa Tuhan? Sulaiman berpengantenan undangan. Napa? Makan nyawa sana. Siap seberatan makanan, bluk taguknya. Adakah lagi giginya? Takajud Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, ada kanyang jakah? Ini sepertiga jahnya reginya. Astagfirullah ya Nabi Sulaiman. Ya Allah, betapa engkau yang kaya, betapa engkau yang memberi ongkos, memberi makan kepada seluruh makhluk, bukan ulun, bukan ulun. Rasa-rasa timbul seorang nang mengongkosi, rasa timbul seorang nang memakani orang. Jadi jar Nabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, nang anum-anuman rasa bungas muha itu nang dibujurlakan rasa tuh nah, rasa bungas di mana? Asalnya napa karena muhane mene bau mahom mene, tahu kalau mene. Namun kada suah melihat mene, coba mengocok dulu gitu, melihat tuh mene kada daharaganya. Rasa bila sudah
pandangan merasa diri beisi, ini rasa, lalu timbul permintaan, nah ini nafsu nih. Pandangan merasa diri harap, merasa diri hebat, maka timbul kehendak, namanya hawa, yang disebut hawa nafsu. Hawa, keinginan apa? Minta dipuji. Nyarasa nang bicara tadi, memandang seorang harap, memandang seorang hebat, memandang seorang alim, memandang seorang sugih, memandang seorang jagau, lalu timbul aja kehendak. Nah, kehendaknya nang timbul dari pandangan tadi disebut kehendak, ini hawa nafsu. Apa nang dikehendakinya? Pujian, sanjungan, kehormatan. Ini nang kita bunuh. Terus apa? Setelah kita memandang kada bisi apa-apa, lalu kada bakahandak. Siang malam pagi sore, siang malam pagi sore melatih. Unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa. Nang bujur beisi apa-apa, kelebihan, kemuliaan, kebesaran Allah. Nah, Allah, maka kalimat Allah itu yang mematikan nafsu. La ilaha illallah. Nah, kita dari kecil, dari masa muda, nafsu kita masih hidup. Apa arti masih hidup? Memandang diri bisi kelebihan, nah ya Allah hiduplah. Memandang diri alim, nah hiduplah. Memandang diri sugi, nah hiduplah. Memandang diri bisi kelebihan, nah hidup. Nah, dimatii. Kayak cara mematiinya? Jangan dianggap bisi itu. Mudahan paham. Ini awal sebuah perjalanan. Nah, jadi mari kita merasa kada bisa apa-apa. Nah, kada bisa apa-apa. Nah, jadi belajar di mana? Di pondok, di mana? Di majelis taklim, di mana? Di tempat-tempat tuan guru. Dan alhamdulillah pondok sudah menyiapkan segala kurikulum yang isinya satu di antaranya ya ini qatlun nafsi. Jadi berhasil seorang santri pertama keluar dari pondok pesantren, dia telah membunuh nafsunya sendiri. Itu nang lulus, itu nang wisuda hakiki. Tapi kalau maaf keluar dari pesantren, oh masya Allah, belum lulus saja koyo. Bulan Ramadan boleh ke kampung, dilanggar duduk di peimaman sudah. Belum lulus koyo karena sudah. Oh, duduk di peimaman jadi jeneng orang bujur juga pang jurang. Bujur aja nyajar jadi imam kena kenapa? Inya di pesantren, nya bisa segalanya. Kedua nih orang menagur bujur juga. Bacaannya bagus, paseh, bujur aja juga. Sembahyangnya pas saja, tapi inya belum memati nafsu. Inya masih merasa harap. Inya masih merasa hebat. Justru itu inya meminta dipuji, minta disanjung, minta dimuliakan. Sampai lulus, ya nang lalu tuh mudah kayak istawu, udah. Istawu sufufukum, udah. Di hulu sungai nih, cakap bahasa Banjar rejekin nggak ada apa juga. Ratakan sop tuh, nah selesai yang istawu. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Ada paham nggak kai? Iya, kadang-kadang karena merasa harap, merasa hebat, menampilkan, melihatnya rasa, lalu gatal hendak menampilkan, gatal hendak menampayakan, gatal nih kamu ngalim kada digaru. No, hanya bisa sedikit belajar bahasa Inggris boleh ke rumah. Good morning Fafi. Nang abah ni orang kada sakulah. Nang ngaran inya gatal. Nya gatal. Good morning Fafi. Jurai jesidin di got banyak nang kuning. Nah. Cur jesidin.
Ini gatal karenanya belum membunuh nafsunya. Rasa harap, rasa hebat, kada kawa beranai. Allah yarham guru Seman datang dari Mekah 15 tahunan mengaji di sana. Beberapa guru wali-wali Allah Subhanahu wa taala, guru-guru beliau bulik ke kampung. Ya Allah, baca doa tapun-tapun. Ini tugin kada menampil bahuma menangis nang kuitan. Inikah hasil menuntut? Ada kita ya Allah belum tamat sudah duduk di peimaman atau nelpon anu ketua langgar enalah sembahyang isya lan tarawih udah jadi imam bila kadang ada guyang tihang langgar gatal hendak menampilkan tuh gatal banget gatal tuh bang oh ambilanya kada menampilkan gatal ngarannya kayak apa gatal kada di Garuda ampe nah itu pertama-tama membunuh nafsu dulu. Ini orang buntung, orang selamat. Nah belajar. Nah hasilnya ciri nafsunya telah baik, berubah dari nakal menjadi bagus, dari rigat menjadi suci. Satu, dipuji dan dihina kada masalah lagi. Dua, diberi ataupun kada oleh Allah kada mempermasalahkan lagi. Kenapa? Karena hawanya telah tiada, hawa nafsunya telah mati. Inya rela diatur daripada mengatur, inya rela menerima dari harus umpat campur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Inya yang harus belajar mengerti Allah, bukan Allah yang harus mengerti inya. Ini hawa nafsu mati nih. Dibari Tuhan alhamdulillah, kada dibari Tuhan pasti ada hikmatnya. Inya belajar ngerti, kada mau mengarasi lagi, kada ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan hebat, Tuhan segala-galanya, Tuhan bijak. Ini nang mati nafsu. Nah jadi cirinya kita pulang nafsu masih hidup, pertama panyingkungan. Nah hanya di pendar orang, pada orang kada menuju seorang ya nyomajer ndak aja, nyinggong ndak peleng neh ya, panyingkungan benar. Orang penceramah berbicara tentang kada sembahyang dosanya gonol, dosanya gonol banar. Inya ini barongan kada sembahyang, bah guru tuh jar manyinggong ndak aja. Pada sidin kada tahu kada lawan itu, kenal kada mendapat kada ngarannya jakada tahu. Sidin umum aja mahmur uyah siapa luka padeh. Ya Allah kada ada istilah juga menuju siapa kada wah hamburai uyah kenapa deh wah guru tuh jar monting unda kada ada mah jahatnya bang sangka jahatnya madahkan orang istilahkan mah hambur uyah kodenya kada ada orang merangut kamu padahal muhanya dasar kayak itu aslinya tuh ini kada pernah senyum. Udah nyonyor nawai nyon senyum nyornya kayak itu jam dasar muhanya kayak itu dari sononya kayak patung tuh kayak apa kita belajar ngerti orang bukan kita yang harus dimengerti. Kalau mau dimengerti masih ada permintaan, bila ada permintaan berarti ada perasaan kelebihan untuk meminta sesuatu. Minta dihormati berarti merasa lebih lagi, minta dimuliakan, minta diagungkan. Wah tuan guru datang sarwan, anda kurang di padang sandal. Mudahan kampung nih bala turun di situ. Kada beadab lalu luat tuan guru di andaknya di padang sandal. Nah ini tuan guru nang masih punya permintaan. Kenapa jadi minta permintaan? Karena merasa kelebihan. Orang mah andak di padang sandal, hendak sidin di titilaman. Mamai bulik ke rumah bini nang di mamai sidin bungol ba namanya aja apa aja namanya ya itu kada akhlak kampung di sini jar neraka sebertaan apa mun bertaan neraka aja nang bini tuh buat ulun kada ikam kada jar. Nah iya kan iya kada
Nah, jadi satu, dua, sekolah, hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu agar merasa tawaduk, kada merasa bisi apa-apa, kada meminta apa-apa. Dua, wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang hadir di majelis, satu, keberhasilannya mampu membunuh nafsu, yaitu rasa-rasa harat, rasa-rasa hebat, bunuh hingga menghilangkan permintaan. Tiada lain yang dikejarnya sekarang, bahwa yang hebat Allah, dia harus mengagumi dan mengerti Allah. Inya nang mengerti Allah, bukan Allah yang mengerti inya. Mati itu sudah nafsu. Dua, wa amila lima ba'dal maut. Hadir di majelis, sekolah di pesantren, ada beisi ingatan. Imbah mati ini dipikirakan. Imbah mati, imbah mati ini nah dipikirakan. Cobalah kita nang bungul, nang lagi anum tambuk oon, coba kita membungulakan kesah diri kita di dasar bungul. Lagi anum kita mengejar sebuah cita-cita. Apa cita-cita kita? Nak sugih. Bagi kita sugih keberhasilan. Terus bercari, berusaha menghitung duit dengan jumlah yang banyak, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi nang sekong hendak minta dimuliakan. Kisaran kita dunia batehe mahabbat neh. Kita kada pernah berpikir akhirat. Apa pikiran akhirat yang pertama? Nah, pertama-tama akhirat yang kita pikirkan, terutama di usia senja, masa tuha, umur 50. Pernahkah kita menghitung dosa yang selama ini kita menghitung nota? Siang malam nota aja nang dihitung. Berapa hujungan, berapa kerugian. Lihati peti besi, berapa bertambahnya. Gelati rekening, berapa bertambahnya. Itu aja. Kada pernah terpikir berapa dosa nang undagal. Itu ciri orang akhirat. Orang dunia kada pernah menghitung berapa dosa. Nyasa sugih ja, nah, duit masigit gitu toynya. Nyasa sugih. Kada bagaduh. Korupsi gawinya, kenapa? Nyasa sugih. Itu cita-citanya, itu keinginannya, sugih. Nah, mana menghitung dosa? Dadah. Tahalang kata bujur ke cari harta tuh yang penting sugih. Ujung ugang ini yang penting penampilan. Wah, aye kang. Iya. Gara-gara hendak penampilan dunia, gara-gara hendak sugih dunia. Akhirnya kada menghitung dosa. Orang kada menghitung dosa berarti kada ingat akhirat. Hitung dosa aja dulu. Undani nama ambil duit masjid berdosa kada kah? Nah itu orang akhirat. Amun orang dunia undani bila mengambil duit masjid sugih tak diambilnya. Nah itu orang dunia tak. Nah, orang di luar tuh nah ada sandal nang pina larang tuh. Undan ambil nang sandal ini kawan dah jual kena larang. Anu dapat duitnya nyaman ini dunia. Amun orang akhirat undan mengambil sandal ini nah berdosa kada kah? Itu orang akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Kedua, kita hadir ke majelis, kita sekolah di pesantren, buah nang kedua kita berpikir ini dosakah kada, ini pahalakah kada. Bukan sugih, bukan miskin, bukan banyak duit, bukan sedikit duit yang dibahas, tapi ini pahalakah dosa. Ini gunanya sekolah, ini gunanya belajar agama. Nah, apalagi yang usia senja nih, udah tasbih aja lagi di tangan. Astagfirullah, astagfirullah. Bahari nota aja nah ini. Nota pertama catat, nota kedua catat, nota ketiga. Bungol kurang ya. Nah, bungol ginya ya. Nah, jangan mamanya jan. Tahun ini manya kita jakat tapi buhujung manya aja. Kada buhujung apa aja umanya. Makan anu lohan tiap hari. Anu arwana tiap hari, kada buhujung nang apa? Ilah aja bungolnya aku nek aja. Kapan kita menghitung dosa? Jiwa yang nakal, yang merasa kada pernah berdosa. Ulun dipinjami misalnya sebuah mobil
disuruh untuk menggunakan kepada kebaikan. Yang menjulung pasti senang kalau ulun menggunakan kepada kebaikan. Saat membulikakan, biarnya tegepak, biar teranjah, asal demi kebaikan ulun menggunakan, ampunnya kada apa-apa. Sekarang semua kita dipinjami mobil, awak, ini kendaraan. Roh kita ini dikasih jasad. Jasad ini seperti sebuah mobil mewah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti ada saatnya kita mengembalikan kepada ampunnya. Sekarang saat mengembalikan, bannya tapaco, lampunya pecah, businya terhambur, beranikah kita membulikan? Jersidin naninya jasad kendaraan bawa ke Honda, tunggang bawa ke Honda, sekalinya kita bawa ke lain ya nang meranjah pohon. Oh, malam minggu kemanakah? Oh, nenek membawa kendaraan nang salah nih. Oh, semakin dingin semakin malam. Juraemun siang panas pintar. Kemana membawa kendaraan? Teranjah pohon, tegepak, tapi kada kebaikan. Bulik matarakan, anu ampun pian pecah, anu na lampu bannya tapaco bungkol. Orang-orang akhirat berpikir, ini membulikakan awak nih kayak apa? Ini membulikakan awak nih ya. Ada sebaik kata pun dipertanggungjawabkan. Apa jawabannya? Istighfar. Lakasi menghitung dosa saat senja telah tiba. Jangan pernah lagi menghitung nota lebih dari menghitung dosa. Silakan menghitung nota, tapi ingat berapa dosa yang sudah kita gawe. Tangan nih suah menempeleng orang, suah mengucik kemaluan orang. Tangan burit orang dikuciknya. Ini tangan. Ini mata, Allahu Akbar, berapa kali menghintipakan acil mandi. Ini lampu mata ini pecah, teranjah acil. Lebih dari itu saat menghintipakan acil mandi, mau tangan mengocok, tahangkop pulang nang bendan ini ke pohon, artinya talanggar nih. Berapa dosa? Satu dosa. Kalau Allah menghukum, tak ada seorang manusia yang menyandang hukumannya Allah. Apa jawaban paling bijak? Akui dosa, minta ampun kepada Allah. Hari udah senja, jangan menghitung nota, jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai ini jangan lupa akan undani betuyuk dosa. Coba mau tuh menangis. Dulu ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak. Kada pernah terpikir dosa berapa dosa nang digawi. Betuyuk. Belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ulun nang salah, kadada orang yang menjerumuskan ulun jua nang salah. Ulun minta ampun ya Allah, kadada orang yang membawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah, ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Selama ini ulun ada salah tuh aneh, dada minuman kada suah, mau obat kada suah, ulun orang baik, wali kutub. Kapan menghitung dosa? Kapan? Wa amila lima ba'dal maut. Melakukan amal, memikirkan sesuatu apa sanggup bakal imbah mati. Ini kada pernah berpikir imbah mati, kada pernah. Nah ini gunanya sekolah di pesantren, ini gunanya hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu. Dua, menghitung dosa. Dosa betuyuk. Karena menurut ulama awal suluk diantaranya yaqdhatul qalbi, hati mulai sadar bahwa betuyuk dosa nang digawe. Betuyuk
ada sedikit lagi batuyuk. Kepada nang sudah pernah melacur lah kasih menghitung dosa. Ya Allah ampuni dosa ulun, itu arti menghitung. Ampuni ya Allah kadada nang salah ulun juain nang salah, ampuni ya Allah, ampuni ulun kada hendak lagi. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Jangan merasa ya Allah ulun terpaksa. Nah aja Tuhan, kenapa kada mau mengaku salah? Kenapa membela diri? Akui ulun salah ya Allah, ampuni ya Allah. Datang kepada Allah dengan kejujuran. Tersebut dalam sejarah. Asalnya puasa itu berapa? Maghrib kebuka, imbah isya imsak. Itu awal puasa. Disuruh zaman Rasulullah. Terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tegawi bini imbah imsak. Datang sidin ke Rasulullah. Rasulullah ulun minta rela, ulun salah, ulun tertutup bini, minta aja bahasa Banjarnya. Nah ulun kayak apa hukumannya, kayak apa salahnya nih nah. Setelah Sayyidina Umar melapor, ternyata sebelumnya hampir kebanyakan orang Makkah juga menggaul, cuma ada melapor. Kenapa? Supan. Atau apakah kada tahu juga? Lalu Allah mendatangkan perintah, berbukalah ketika adzan maghrib, si imsak ditunda menjelang subuh. Kenapa? Tuhan maulah aturan pertama maghrib berbuka, imbah isya sedikit imsak. Tuhan hendak mengetahui siapa paling jujur mengaku bersalah. Siapa yang dengan tulus mengaku salah? Siapa? Orang pertama yang datang kepada Rasulullah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka dipujilah oleh Rasulullah Sayyidina Umar. Mbak sudah sidin bakuya jadi jenis eko ulun ke tujuan rancak lagi. Nasi eko pulang ulun bilang tiap malam ya Rasulullah. Mbah sudah Sayyidina Umar memulai sekalinya bilang hampir sama kahan. Bujur jawab ikan bayangkan maghrib berbuka imbah isya imsak berokok tuh 2 bilah ya. Babila tarawehnya ya. Nah, Allah mau tahu siapa yang jujur. Nah, coba kita dipadahkan orang ahli maksiat, jangan tersinggung karena kita telah lama menilai diri kita ahli maksiat. Kita dihina orang, dianggap orang ahli neraka sekalipun, mungkin kita kada harus tersinggung karena kita telah menilai mungkin diri kita ada benarnya ahli neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tersinggung malah membela diri, undak ada ahli neraka, modal apa yang kita bawa? Modal apa? Ayo, kelebihan apa yang kita bawa? Nah jadi nang anum-anuman, mari berjuang, sekolah, belajar di majelis taklim, bunuh nafsu. 2, jangan pernah melupakan menghitung dosa. Jadi bila hendak apa-apa tuh ini berdosa kada itu amunnya ini hendak harus sugih, kayak apa caranya? Sugih kada berpikir berdosa kada. Ini orang dunia. Ada orang nang sekolah belajar agama, hadir di majelis, ada masuk di kepalanya ini berdosa kada. Ini gunanya. Wa amila lima ba'dal maut, inya melakukan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Apa? Kita kada perlu mengharap surga lebih utama. Nang penting dosa kita nih nak kada terbawa mati. Kita hitungi aja mati. Sehari sebuting dosa, umur sudah 50 tahun, 360 kali 5 berarti berapa? Nah 5 kali 6 no tahan 3, nah 15 tambah 3 18 apa tuh? 360 kali 50 18.000 lah. Nah 18.000 dosa dihukum makan Tuhan 5 buting aja, sesengot hangit, awak hangit. Ini 5 aja, belum ke 18.000-nya dihukum makan Tuhan. Tuhan ampuni ulun mengaku salah, ulun nang berdosa. Bahkan saking akhlak mulianya mereka lalu kemudian ya Allah ampuni nang lain juga, ampuni nang lain juga, jangan kau hukum yang lain.
sama-sama berdosa. Sekarang jalan keluarnya memintakan ampun buat diri dan kepada orang lain. Kada menyambati, kada menghina. Mun seorang bakunat juga kada boleh nyambati kunat orang. Sama aja tiba kunat juga. Pengantutan mana ini aja. Salinya seorang pengantutan juga kada usah menyambati orang. Degum. Degum. Ya. Ya. Bilang 5 menit pengantut. Menyambat ya pengantutan menan ini aja salinya inya arah belum 5 menit dagum sama aja mun bubuhan pengantutan juga kada boleh bisa sambatan apalagi mun inya bakantut kurang siup baginnya bau benar berarti kantut bom atom kau ledakkan ya kata samut tahamburan dagum samut tegana seperti anak. Untung udah diitihi kenapa jadi selamat kada siup samut kawanannya siup samut bermasker. Allah wal ahmaqu orang bungul nang belum lulus sekolah sekalipun sekolah orang bungul nang belum mengerti ilmu walau hadir di majelis man atsba'a nafsahu orang yang tunduk kepada keinginan nafsu ada hawa lagi membunuh nafsu wat man atsba'a nafsahu hawahu rasa harap minta dipuji maka inya berusaha untuk meminta pujian itu dengan cara bagaimanapun dia tampilkan kelebihannya demi apa? Demi nafsu dan keinginan. Ini nang ahmak, ini orang belum alim, ini masih bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, urusan dunia behimat, urusan akhirat dia berhayal-hayal. Kena mahadang Tuhan, kena mahadang kada sibuk. Hayal, mahayal. Harusnya paling kada mudah-mudahan kita di masa umur sudah 40 tahun ke atas itu mungkin sudah senja, asar sudah tiba, mari menghitung dosa di tengah malam sembahyang tahajud sujud terakhir bahasa Indonesia tapi di dalam hati minta ampun berkhidmat kepada Allah. Setengah jam lebih kita sujud kada jadi masalah, semakin lama sujud semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung nota. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung harta. Kapan? Bahkan ketika mencari harta kita kada kenal dosa. Bahkan ketika kita mencari kesugihan kita kada pernah menanyakan ini dosa apa kada. Dulu di zaman kita bodoh, sekarang alhamdulillah kita berpikir berdosa kan? Salah. Nah, sampai akhirnya kekuatan hati ini salah kada di kita walaupun kada berduit. Ini salah kada di kita walaupun mungkin itu beban bagi kita. Tapi yang penting kada salah. Tuhuk sudah dosa kita gawi. Banyak sudah. Bebinian nang dahulu berbuka aurat. Ya Allah, jangan siksa ulun nang salah ulun. Jangan lagi membela diri ulun yang salah ya Allah. Paha ulun tampayakan, susu ulun tampayakan. Minta ampun ya Allah, minta ampun. Kapan itu kapan? Ini nangaran orang beruntung dunia dan akhirat. Mudahan tengah malam ka habis sembahyang maklumlah bahari nang dasar bungul lawan salah juga. Ngaran aurat tuh bilang ih aja no bebinian nih paha ditampayakan susu saballah kelihatan ada kegampangan mah kutang tuh bebayanya jadi anda kan tali kutang tuh pas dipentel susu sini nah jadi saballah kelihatan jangankan nang bobuhan santri tuan guru aja mandi wajib melihat ya. Tuan gurunya mandi wajib apalagi santrinya saku pada mengocok seberataan bisa. Maka pulang beristilah pulang mah mengompas susu nih supaya gono kita tampayakan. Nah, ya Allah gulu nah tukang beca berapa kali tercabur orang membeca tuh melihati muka sidin melihati nah
cokui kita ranjah hanyar sidin astagfirullah ya sidin melihat anu gulu bebinian kada astagfirullah mbak teranjah beca astagfirullah ya sidin makanan diranjah polisi pulang. Oh kasihan polisi lagi main SMS diranjahnya. Nah kita nih mati bang jaka kada mati ayo ja kada perlu mikirkan dosa bapak juga mikirkan dosa. Mati kita bukan orang pertama nang mati jaka kita nang pertama nih kerja matiannya belum lalu jar Tuhan kena nyawa mati bisa ragu kita bujur jual ya kada dana matinya belum bujur mungkin ragu ini kita bukan orang pertama nang mati berarti mati itu bujuran kampung kematian kula mati bujuran sekalinya mati bujuran kada encaan jakanya kita pertama orang nang mati baluman ada nang mati bolehlah ragu. Dan yang kedua kita ini menunggu dari Nabi Adam sampai kepada abah kita semua telah mati tinggal giliran kita. Abah meninggal, Kai meninggal, Dato meninggal sampai ke Nabi Adam. Sekarang mah hidup kita berarti giliran siapa? Kita nunggu aja lagi. Abah hidup boleh jadi giliran abah atau hanya kita. Nih abah mati, Kai mati, Dato mati sampai ke Nabi Adam. Sekarang nang hidup kita tunggu. Nunggu ya lagi. Nah, astagfirullah, astagfirullah. Ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Ya Allah. Kita terbiasa panglah bila berbuat baik, mau membanggakan kebaikan. Tapi kapan kita merasa bersalah di hadapan Allah, meminta ampun atas dosa dan kesalahan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ada naril jahimi. Surga firdaus kada pantas, neraka itu yang pantas, tapi jujur kada tahan. Fahab li taubatan, ampuni ulun ya Allah. Ini orang akhirat, orang yang telah mencoba menghitung dosa, mengisi waktu mencoret-coret dosa yang digawi berapa butir. Fahab li taubatan, mulut pun berkata ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun. Waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sampai kalimat ini dibaca bila hari Jumat mbahnya berwirid 5 kali, fadilatnya husnul khatimah. Kenapa? Ya wajar karena orang ini telah mencoba menghitung dosa, berarti memulai kehidupan akhirat yang selama ini dia hitung sugih, nota, berhasil, sukses, jadi ini, jadi itu aja nang dihitung. Sekarang dia telah mencoba fahab li taubatan wa ghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Nah, mudah-mudahan ada waktu bagi kita satu berjuang untuk membunuh nafsu. Tidak ada kelebihan. Apapun kata-kata yang keluar dari pikiran yang merasa hebat, merasa alim, merasa sugih, itu nafsu yang harus kita bunuh. Cara membunuh jangan dibenarkan, jangan didukung ucapannya itu. Kada bujur aja kita. Lain dusta penderan nyawa. Ini sekolah kita, ini majelis kita, supaya itu kita dapat. Yang kedua, wa amila lima ba'dil maut. Kita mencoba menghitung akhirat. Apa hitungan pertama? Mari menghitung dosa sebelum menghitung pahala. Setelah itu hitunglah pahala. Berapa kebaikan yang pernah kita lakukan? Kebaikan. Yang kebaikan itu upahnya hanya di negeri akhirat. Para aulia, orang saleh, ketika berbuat baik diupah di dunia sini, mereka coret itu kebaikan. Apabila mereka berbuat baik diupah di sini, mereka coret itu bukan kebaikan, kata mereka. Yang benar-benar kebaikan upahnya kena di negeri akhirat. Belum lagi itu level kita hitung dosa, minta ampun kepada Allah tengah malam atau di siang hari. Kemudian ya waladi katsiran ma ahyatal layaliya bi tikraril ilmi wal mutala'ah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari jadi santri, hari santri yang tadi kata beliau pesantren itu diakui dalam dunia pendidikan, yang punya kehormatan juga, bukan sekedar pendidikan yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain, sungguh luar biasa.
Namun sebenar-benarnya ialah belajar dan terus belajar. Apa yang dicari? Ya ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri. Bukan mencari harta, bukan mencari pujian. Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Tuan Guru Safat, beliau menulis dalam kitab yang kurang lebih maksud dan pahamannya, sepengetahuan aku tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah pangkat Nabi dan Rasul selain pangkat ulama. Maka dari karena itu kata beliau, tuntutlah ilmu lebih dari segalanya. Mengejar ilmu melebihi mengejar harta, mengejar pujian, mengejar sanjungan. Mengejar ilmu lebih dari mengejar harta. Dalam kitab Ibnu Athaillah berkata, ulama mereka adalah pelita dalam kehidupan. Mereka adalah penyejuk jiwa, penenang hati. Yang sakit di zaman dulu ketika melihat ulama tidak lagi berpikir untuk sehat sebagai jawaban, karena mereka telah menemukan ilmu adalah jawaban, bukan sehat. Ketika memandang ulama di zaman dulu, sehat sudah hati. Ketika memandang ulama di zaman dulu, ketika miskin, sehat sudah hati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang majelis-majelis di Banjarmasin yang punya masalah, yang punya ini, punya itu, hadir di majelis paling kada lagi mencari jawaban karena telah menemukan jawaban. Kada lagi memikirkan ketika sehat harus apa, ketika sakit harus sehat, ketika miskin harus sugih, kada. Yang penting jawaban telah ada, tapi tetap berusaha. Yang berdagang tetap, yang berhuma tetap, yang berjualan tetap. Mudahan majelis-majelis di Banjarmasin dimanapun berada itu menjadi jawaban bagi semua masyarakat. Mereka tidak lagi mencari sakit, jawabannya adalah sehat. Mereka tidak lagi mencari miskin, jawabannya sugih. Mereka telah menemukan di majelis satu jawaban, kada harus sugih, telah bisa mengatasi kemiskinan. Kada harus sehat, telah mengatasi akan sakit dan garing. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat cara hari jadi santri, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu penting, dan jangan malas, jangan pengoler, dan sekaligus jangan takutan. Hai para orang tua, kita sama-sama mencoba meyakini, kita menjulung anak kita sekolah di agama khususnya, makan apa inya kena, makan jawaban, dan itu yang benar dalam kehidupan. Inya kada perlu makan duit, inya kada perlu makan harta, inya makan jawaban. Apa jawaban? Pemahaman dan pengertian. Setelah dia dapat paham, dapat mengerti, dia tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, dia tidak mempermasalahkan masalah. Dan itulah jawaban hidupnya. Insya Allah berduit inya tersenyum, kada berduit inya akan senang juga. Karena apa? Inya telah menemukan jawaban. Kita yang salah, kita orang dunia yang mengkhawatirkan anak. Kalau udah sekolahkan pesantren, makan apa inya kena. Kita bicara makan, kita bicara harta, kita bicara dunia. Ini kesalahan kita. Kita utak berkisar tentang makan, tentang minum, tentang harta, tentang baju, tentang rumah. Ilmu ini kita suruh anak kita menuntut, bukan untuk itu seharusnya. Harusnya nak ikam sekolah, ikam belajar. Apa? Jangan kayak abah bungolnya. Abah menganggap makan harus dengan harta, minum harus dengan harta, dengan dunia. Nak sekolah agar ikam tahu. Kenapa? Ya, karena rasa telah menjawab, karena ilmu telah memahami kehidupan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadithul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsan wa ashraf wa awdahu min al-kull. حيث قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. Dari pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu bahwa selain daripada menuntut ilmu, kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Berilmu artinya punya pengetahuan, punya pahaman. Ini modal utama. Dan seyogianya mudah-mudahan terutama kita orang Banjarmasin memahami betul, meyakini betul jawaban hidup hanya satu: ilmu, makrifat, paham, mengerti. Ketika garing, jawaban garing bukan sehat. Jawaban garing paham dan mengerti bahwa garing ada mengandung hikmat, ada mengandung kebaikan. Hingga hati ini belajar memahami dan menerima. Kalau sudah hati memahami, menerima, akan menikmati dengan garing tersebut. Hingga jujur mulut berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Jawaban garing ilmu, jawaban garing sehat, bukan jawaban. Setelah paham garing ada hikmatnya, ada kebaikannya, dia tetap berobat, tapi bukan menunggu jawaban, cuma melaksanakan aturan dan syariat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, masalah sudah terjawab. Kededa lagi masalah. Inya ke rumah sakit sekadar melaksanakan perintah. Ada duit, ada dokter, berobat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, sudah terjawab masalah. Begitu juga nasib seseorang ketika hidup serba kekurangan, fakir dan miskin. Jawaban hidup bukan sugih. Jawaban hidup paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti bahwa dalam kemiskinan ada kebaikan, ada hikmat, dia akan belajar memahami sekaligus menerima. Kalau sudah menerima, maka akan menikmati. Terus inya tetap behuma, inya tetap betoko, inya tetap begawi, inya tetap berusaha. Kalaupun diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Kalaupun kada diberi, masalah sudah terjawab. Semoga kita mencari itu di majelis-majelis ta'lim, di pondok-pondok pesantren. Ini yang penting, memahami, mengerti, belajar begamak siang, malam, pagi, sore, apalagi buhan pondokan seharian dari pagi sampai zuhur jam 1 mengejar itu ilmu, mengejar itu jawaban. Enggak dulu di pondok-pondok pesantren ada ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya dan petunjuk, jawaban hidup. Dari karena itu Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa mengejar jawaban lebih penting dari mengejar kesugihan, karena kesugihan bukan jawaban. Nah itu yang pertama. Kemudian
Kalau sudah paham semuanyaan yang Allah lakukan kepada kita mengandung kebaikan, kita pertama harus punya pikiran, punya pandangan bahwa ini baik dan harus diterima. Kemudian kalau otak sudah berpikiran baik, menerima, nyaman, tenang, lalu memuji dan mengagumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan, ini yang harus diamalkan. Lalu dibagi oleh Allah, ada yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berbuat baik. Ringkasnya gunanya apa? Membuktikan kalau Allah itu kita anggap baik, memberikan yang terbaik, puji, sanjung, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Buktikan Sidin orang baik, Sidin orang yang luar biasa, memperhatikan, memberi kita rahmat, memberi kita anugerah. Ada yang kadang-kadang sembahyang 500 rakaat, bahkan ada yang 1000 rakaat, karena isi sembahyang memuji. Muntungnya kada pernah dulak, karena inya merasa bahwa orang nang dipujinya ini dasar baikan, dasar baik, luar biasa baiknya. Kenapa bisa merasakan baik? Inya paham. Memang diurut sakit, tapi justru karena paham diurut itu jadi bagus. Pahaman yang bisa menjawab urut itu bagus, urut itu baik, walaupun sakit diurut, apalagi kena uratnya, kuciak, hancur, tereplek tukang urut digendahnya, kesakitan. Tapi maha kuni menerima, tuntung beri amplok ka pulang, baucap ka pulang, jangan jara paman lama urut ulun jarak ndak Sidin, tereplek kamar Sidin hancur, ganti kada. Sakit diurut, tapi pahaman yang bisa menjawab. Nah beda lawan kekanakan nang kada pahamnya kada paham bang, lalu kada kau jawab. Jangankan tukang urut, rumah tukang urut jadinya melihat muar tuh bang, menangis takutan. Nah apabila berilmu paham maksudnya, pasti beramal. Kalau beramal kadada bunyinya berilmu kada mungkin. Pasti rajin beramal, rajin berbuat kebaikan, rajin memuji Allah, rajin mengagumi Allah. Nah lalu dari pembicaraan kemarin bermula hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ahsanu wa asyrafu wa awdahu, paling bagus kata, paling jelas keterangan, paling hebat arahan dan tujuan, minal kul, dari semua yang kita dengar kemarin, yaitu Nabi bersabda, satu kata-katanya, al-kaisu man dana nafsah, orang beruntung dan selamat hidup orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Dua, wa amila lima ba'dal maut, dan menggawi amalan cagar sango imbah inya mati. Itu orang nang selamat, itu orang nang beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Satu, orang nang selamat lawan beruntung, orang yang kawa mengalahkan lawan nafsunya. Nah nafsu ini sama tahu dah kita, nafsu itu artinya kisah diri, kisah kepentingan pribadi, kisah diri, kisah kepentingan pribadi, nafsu ngarannya. Dan nafsu itu nyetahulah ada kehendaknya. Terucap di mulutnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la,
Nafsu itu berkeinginan hendak jadi Tuhan, artinya inya nang maatur kada inya nang diatur. Itu nafsu tuh. Sampai saking nakalnya nafsu, Tuhan diaturnya. Ayo ikam Tuhan bari ulun duit, lambat sedikitnya Tuhan memberi merangut. Ini jahatnya nafsu. Karena inya sifatnya, kenakalannya, ana rabbukumul a'la. Inya nang maatur, bukan inya nang diatur. Pokoknya apakah hendak inya harus jadi, apakah hendak inya harus dikabulkan. Terlambat sedikit hamok, apalagi kada dikabulkan bumamai. Itu nafsu. Kisaran nafsu, kisarannya, putaran kehidupan nafsu, inya mahandaki harus jadi itu nafsu. Bila hendak harus jadi, apa nang dikehendakinya? Sugih dan ingin dihormati. Menurut dia sugih itu yang bagus, miskin kada. Menurut dia dihormati itu yang bagus, dihina kada. Ini kehendaknya, ini keinginannya, itu nafsu. Ya julon semalam di majelis, kalau orang kota itulah bapender lawan orang desa, ujar orang kota nyaman orang desa, ujar orang desa nyaman orang kota. Jadi jar orang kota nyaman nyawa orang nang di desa, ujar orang desa nyaman nyawa nang di kota. Kalau kita jadi penengah nang bahual berdua nih gampang. Kenapa jadi gampang? Si orang kota memadahkan orang desa nyaman, artinya masih ada nang memadahkan orang desa nih nyaman. Nah orang kota memadahkan orang desa memadahkan orang kota yang nyaman. Jadi kita nyawa masing-masing kada melihat kenyamanan masing-masing, itu aja salahnya. Gampang kita ujar nang kawin, sekalinya nyawa jar nyaman bujang pada kawin, jar nang kawin. Tapi jar nang bujang nyaman kawin pada bujang, itu pandangan. Lalu berhual berdua kita menengahi, misalnya ujar kita nang bujang bersyukur, sebenarnya nyaman ada di awaknya mak. Nang kawin bersyukur, kenapa nang nyaman ada di awaknya mak? Gampang, karena berdua saling memandang nyaman. Tapi ketika sebuah permasalahan timbul, ujar orang miskin bagus sugih, ujar orang sugih dasar bujur. Ayo kam, kita menengahi abut nek ngalih. Amun nang tadi kita belakang nyawa nyaman aja jua, kenapa nyawa kada melihat benarai, tinggal nyawa aja lagi bersyukur. Ada nang nyaman di awak nyawa, nang bujang mintu jua nyawa nyaman aja. Kenapa? Ini buktinya orang kawin madahkan nyawa nyaman, syukuri dulu nyawa kebujangan nyawa. Nah tapi ketika miskin lawan sugih sudah timbul pemahaman yang luput. Apa nang luput? Ujar orang si miskin bagus sugih, ujar orang sugih kita tahu nih kayak apa geh, dasar bujur. Kita yang menengahi ingin menyampaikan miskin itu mengandung kebaikan, miskin itu mengandung hikmat, dimusuhinya maka memusuhi berdua. Kada dibelanya pendapat kita, kada diterimanya pendapat kita. Siapa? Itulah nafsu. Inya tahunya sugih nyaman, miskin itu kada. Nah itu nafsu tak? Nafsu inya hendak dihormati, sedikit jika disinggung hamok membawakan parang, itu nafsu tak? Nah jadi belajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, belajar apa geranang dikaji, membunuh nafsu. Ini pangnang dikaji nafsu ini nah dimatii. Kayak apa guru jar mematiin nafsu. Nah, mematiin nafsu, ulama telah berkata qatlun nafsi
bitabarri anil hauli wal quwwah. Pandanglah dengan satu pandangan nafsu itu tidak memiliki apa-apa. Kita harus mengalahkan nafsu, memadahi nafsu. Maksudnya nafsu nangjer nyawa-nyawa hendak minta puji, hendak minta sugih, nyawa tuh kada bisi apa-apa. Nyawa kada bisi apa-apa, kadada kelebihan di awak nyawa tuh kadeda. Dari karena itu betulkanlah pandangan, betulkanlah rasa sugih. Bunuh rasa sugih itu. Dada di awak kita nih rasa sugih. Sugih nang apa sugih? Utang aja menyeraput. Nang betuyok jua bisi duit, sugih lah kada sugih juga. Siapa memberi? Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman orang yang ketujuh memberi makan. Siang malam itu ketujuh memakani, meminumi, menolongi lawan orang. Akhirnya Allah melajari lawan Nabi Sulaiman agar merasa, jangan merasa mengongkosi, jangan merasa memberi makani, jangan merasa menolongi. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar hendak memakani binatang-binatang pulang. Oh ya Tuhan, ayo. Siapakan ya Tuhan dah mau undang tamu nyawa seminggu. Ya Nabi Sulaiman, banyakkah aja, tenang aja, siapakan makanan minggu bagawian. Pokoknya makanan tuh nang masak itu harusnya tahan seminggu dimakan. Dikiau Tuhan seikong iwak wak ya Tuhan keluar ram. Napa Tuhan? Sulaiman berpengantenan undangan. Napa? Makannya sana. Siap seberatan makanan, bluk tagoknya. Adakah lagi giginya? Takajut Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, ada kanyang jakah? Ini seperti gajahnya reginya. Astagfirullah ya Nabi Sulaiman. Ya Allah, betapa engkau yang kaya, betapa engkau yang memberi ongkos, memberi makan kepada seluruh makhluk. Bukan ulun, bukan ulun. Rasa-rasa timbul seorang nang mengongkosi, rasa timbul seorang nang memakani orang. Jadi jar Nabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nang anum-anuman rasa bungas muha tuh nang dibujulakan rasa tuh, nah rasa bungas di mana? Asalnya napa karena muha nih menek bau mahom menek, tahu kalau menek. Namun kada suah melihat menek, coba mengocok dulu gitu. Melihat tuh menek kada daharaganya. Rasa. Bila sudah pandangan merasa diri beisi, ini rasa. Lalu timbul permintaan, ini nafsu nih. Pandangan merasa diri harap, merasa diri hebat, maka timbul kehendak namanya hawa, yang disebut hawa nafsu. Hawa keinginan apa? Minta dipuji. Rasa nang bicara tadi, memandang seorang harap, memandang seorang hebat, memandang seorang alim, memandang seorang sugih, memandang seorang jagau, lalu timbul aja kehendak. Nah kehendaknya nang timbul dari pandangan tadi disebut kehendak, ini hawa nafsu. Apa nang dikehendakinya? Pujian, sanjungan, kehormatan. Ini nang kita bunuh. Terus apa? Setelah kita memandang kada bisi apa-apa, lalu kada baka hendak.
siang malam pagi sore, siang malam pagi sore melatih. Undak kada bisa apa-apa, undak kada bisa apa-apa, undak kada bisa apa-apa. Nang bujur beisi apa-apa, kelebihan, kemuliaan, kebesaran Allah. Nah, Allah. Maka kalimat Allah itu yang mematikan nafsu. La ilaha illallah. Nah, kita dari kecil, dari masa muda, nafsu kita masih hidup. Apa arti masih hidup? Memandang diri bisi kelebihan. Nah, ya Allah, hiduplah. Memandang diri alim, nah hiduplah. Memandang diri sugi, nah hiduplah. Memandang diri bisi kelebihan, nah hidup. Nah, dimatii. Kayak apa cara mematiinya? Jangan dianggap beisi itu. Mudahan paham. Ini awal sebuah perjalanan. Nah, jadi mari kita merasa kada bisa apa-apa. Nah, kada bisa apa-apa. Nah, jadi belajar di mana? Di pondok, di mana? Di majelis taklim, di mana? Di tempat-tempat tuan guru. Dan alhamdulillah pondok sudah menyiapkan segala kurikulum yang isinya satu di antaranya ya ini qatlun nafsi. Jadi berhasil seorang santri pertama keluar dari pondok pesantren, dia telah membunuh nafsunya sendiri. Tunang lulus, tunang wisuda hakiki. Tapi kalau maaf keluar dari pesantren, oh masya Allah, belum lulus saja koyo. Bulan Ramadan balik ke kampung, dilanggar duduk di peimaman sudah. Belum lulus koyo karena sudah. Oh, duduk di peimaman jadi jeneng orang bujur juga pang jurang. Bujur aja nyajar jadi imam kena kenapa? Ingat di pesantren nya bisa segalanya. Kedua nih orang menagur bujur juga. Bacaannya bagus, fasih, bujur aja juga. Sembahyangnya pas saja, tapi inya belum mematikan nafsu. Inya masih merasa harap. Inya masih merasa hebat. Justru itu inya meminta dipuji, minta disanjung, minta dimuliakan. Sampai lulus, ya nang lalu tuh mudah kayak istawu udah. Istawu sufufukum. Oh ya. Di hulu sungai nih. Cakap bahasa Banjar rejekin enggak ada apa-apa juga. Ratakan sop tuh. Nah, selesai yang istawu استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Ada paham nggak kai? Iya, kadang-kadang karena merasa harap, merasa hebat, menampilkan, melihatnya rasa, lalu gatal hendak menampilkan, gatal hendak menampayakan, gatal nih kamu ngalim kada digaru. No, hanya bisa sedikit belajar bahasa Inggris bulik ke rumah. Good morning Fafi. Nang abah ni orang kada sakulah. Nang ngaran inya gatal. Nya gatal. Good morning Fafi. Jurai jesidin di got banyak nang kuning. Nah. Cur jesidin. Ini gatal karenanya belum membunuh nafsunya. Rasa harap, rasa hebat, kada kawa beranai. Allah yarham guru Seman datang dari Mekah 15 tahunan mengaji di sana. Beberapa guru wali-wali Allah Subhanahu wa taala, guru-guru beliau bulik ke kampung. Ya Allah, baca doa tapunta-punta. Ini tugin kada menampil bahuma menangis nang kuitan. Inikah hasil menuntut? Ada kita ya Allah belum tamat sudah duduk di peimaman. Atau nelpon anu ketua langgar, enalah sembahyang isya lan tarawih udah jadi imam, bila kadang ada guyang tihang langgar. Gatal hendak menampilkan tuh gatal banget. Gatal tuh bang. Oh ngambilanya kada menampilkan. Gatal ngarannya kayak apa gatal kada di Garuda ampe
Nah, itu pertama-tama membunuh nafsu dulu. Ini orang buntung, orang selamat. Nah, belajar. Nah, hasilnya ciri nafsunya telah baik, berubah dari nakal menjadi bagus, dari rigat menjadi suci. Satu, dipuji dan dihina kada masalah lagi. Dua, diberi ataupun kada oleh Allah kada mempermasalahkan lagi. Kenapa? Karena hawanya telah tiada, hawa nafsunya telah mati. Inya rela diatur daripada mengatur, inya rela menerima dari harus umpat campur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Inya yang harus belajar mengerti Allah, bukan Allah yang harus mengerti inya. Ini hawa nafsu mati nih. Dibari Tuhan, alhamdulillah. Kada dibari Tuhan, pasti ada hikmatnya. Inya belajar ngerti, kada mau mengarasi lagi, kada ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan hebat, Tuhan segala-galanya, Tuhan bijak. Ini nang mati nafsu. Nah, jadi cirinya kita pulang nafsu masih hidup, pertama panyingkungan. Nah, hanya di pendar orang, pada orang kada menuju seorang ya, nyomajer ndak aja, nyinggong ndak peleng neh ya. Nah, panyingkungan benar. Orang penceramah berbicara tentang kada sembahyang dosanya gonol, dosanya gonol banar. Inya ini tebarongan kada sembahyang. Bah guru tuh jar manyinggung ndak aja. Nah, pada sini nggak tahu kada lawan itu. Kenal kada, mendapat kada ngarannya Jakarta tahu. Sidin umum aja mahambur uyah siapa luka padeh. Ya Allah kada ada istilah juga menuju siapa kada. Wah hamburai uyah kenapa deh? Wah guru tuh jar monting unda kada ada mah jahatnya bang sangka. Jahatnya madahkan orang istilahkan mah hambur uyah kodenya kada ada. Orang merangut kamu. Padahal muhanya dasar kayak itu. Aslinya tuh ini kada pernah senyum. Udah nyojor nawainya senyumnya nyornya kayak itu jam. Dasar muhanya kayak itu. Dari sononya kayak patung tuh kayak apa? Nah, kita belajar ngerti orang, bukan kita yang harus dimengerti. Kalau mau dimengerti masih ada permintaan. Bila ada permintaan berarti ada perasaan kelebihan untuk meminta sesuatu. Minta dihormati berarti merasa lebih lagi. Minta dimuliakan, minta diagungkan. Wah tuan guru datang sarwan, anda kurang di padang sandal. Mudahan kampung nih bala turun di situ. Ada beadab lalu luan tuan guru di andaknya di padang sandal. Nah ini tuan guru nang masih punya permintaan. Kenapa jadi minta permintaan? Karena merasa kelebihan. Orang mah andak di padang sandal, hendak sidin di titilaman. Bamamai bulik ke rumah bini nang di mamai sidin. Bungol ba namanya aja. Apa aja namanya? Ya itu kada baakhlak kampung di sini jar. Neraka sebertahan. Apa? Mun bertahan neraka jenang bini teh buat ulun kada ikam kada jar. Nah. Hah? Iya kan? Iya kada? Nah, jadi satu, dua, sekolah, hadir di majelis, satu membunuh nafsu, agar merasa tawaduk, kada merasa bisi apa-apa, kada meminta apa-apa. Dua, wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang hadir di majelis, satu keberhasilannya mampu membunuh nafsu, yaitu rasa-rasa harat, rasa-rasa hebat, bunuh hingga menghilangkan permintaan. Tiada lain yang dikejarnya sekarang, bahwa yang hebat Allah, dia harus mengagumi dan mengerti Allah. Inya nang mengerti Allah, bukan Allah yang mengerti inya. Mati itu sudah nafsu. Dua, wa amila lima ba'dal maut. Hadir di majelis, sekolah di pesantren, ada beisi ingatan. Imbah mati ini dipikirakan. Imbah mati
imbah mati ini nah dipikirakan. Cobalah kita nang bungol, nang lagi anom tambuk oon, coba kita membungolakan kesah diri kita di dasar bungol. Lagi anom kita mengejar sebuah cita-cita. Apa cita-cita kita? Nak sugih. Bagi kita sugih keberhasilan. Terus bercari, berusaha menghitung duit dengan jumlah yang banyak, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi nang sekong hendak minta dimuliakan. Kisaran kita dunia batehe mahabbat neh. Kita kada pernah berpikir akhirat. Apa pikiran akhirat yang pertama? Nah, pertama-tama akhirat yang kita pikirkan, terutama di usia senja, masa tuha, umur 50. Pernahkah kita menghitung dosa yang selama ini kita menghitung nota? Siang malam nota aja nang dihitung. Berapa hujungan, berapa kerugian. Lihati peti besi, berapa bertambahnya. Gelati rekening, berapa bertambahnya. Itu aja. Kada pernah terpikir berapa dosa nang undagal. Itu ciri orang akhirat. Orang dunia kada pernah menghitung berapa dosa. Nyasal sugih ja, duit masih git gitu toynya. Nyasal sugih. Kada bagaduh. Korupsi gawinya kenapa? Nyasal sugih. Itu cita-citanya, itu keinginannya sugih. Nah, mana menghitung dosa? Dada tahalang kata bujur ke cari harta tuh yang penting sugih. Ujung ugang ini yang penting penampilan. Wah, aye kang. Iya. Gara-gara hendak penampilan dunia, gara-gara hendak sugih dunia. Akhirnya kada menghitung dosa. Orang kada menghitung dosa berarti kada ingat akhirat. Hitung dosa aja dulu. Undani nama ambil duit masjid berdosa kadakah? Nah itu orang akhirat. Amun orang dunia undani bila mengambil duit masjid sugih tak diambilnya. Nah itu orang dunia tak. Nah, orang di luar tuh nah ada sandal nang pina larang tuh. Undan ambil nang sandal ini kawan dah jual kena larang. Anu dapat duitnya nyaman di dunia. Amun orang akhirat undan mengambil sandal ini nah berdosa kadakah? Itu orang akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Kedua, kita hadir ke majelis, kita sekolah di pesantren, buah nang kedua kita berpikir ini dosakah kada, ini pahalakah kada. Bukan sugih, bukan miskin, bukan banyak duit, bukan sedikit duit yang dibahas, tapi ini pahalakah dosa. Ini gunanya sekolah, ini gunanya belajar agama. Nah, apalagi yang usia senja nih, udah tasbih aja lagi di tangan. Astagfirullah, astagfirullah. Bahari nota aja nah ini. Nota pertama catat, nota kedua catat, nota ketiga. Bungol kurang ya. Nah, bungol ginya ya. Nah, jangan mamanya aja. Tahun ini manya kita jakat tapi bohujong manya aja. Kada bohujong apa aja umanya. Makan anu lohan tiap hari. Anu arwana tiap hari. Kada bohujong nang apa? Ilah aja bungolnya aku nek aja. Kapan kita menghitung dosa? Jiwa yang nakal, yang merasa kada pernah berdosa. Ulun dipinjami misalnya sebuah mobil, disuruh untuk menggunakan kepada kebaikan. Yang menjulung pasti senang kalau ulun menggunakan kepada kebaikan. Saat membulikakan, biarnya tegepak, biar teranjah, asal demi kebaikan ulun menggunakan, ampunnya kada apa-apa. Sekarang semua kita dipinjami mobil. Awak, ini kendaraan. Roh kita ini dikasih jasad. Jasad ini seperti sebuah mobil mewah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti ada saatnya kita mengembalikan kepada ampunnya. Sekarang saat mengembalikan, bannya tapaco, lampunya pecah, businya terhambur. Beranikah kita membulikan? Jersidin naninya jasad
kendaraan bawa ke Honda, tunggang bawa ke Honda, sekali kita membawa ke lain ya nang meranjah pohon. Oh malam minggu kemanakah nenek membawa kendaraan nang salah nih. Oh semakin dingin semakin malam jurai mun siang panas pintar kemana membawa kendaraan teranjah pohon tegepak tapi kada kebaikan bulik matarakan anu ampun pian pecah anu na lampu bannya tapaco bonggol. Orang-orang akhirat berpikir ini membulikakan awak nih kayak apa, ini membulikakan awak nih ya, ada sebaik kata pun dipertanggungjawabkan. Apa jawabannya? Istighfar, lakasi menghitung dosa saat senja telah tiba. Jangan pernah lagi menghitung nota lebih dari menghitung dosa. Silakan menghitung nota, tapi ingat berapa dosa yang sudah kita gawe. Tangan nih suah menempeleng ngurang, suah mengucik kemaluan nurang. Tangan burit turang dikuciknya. Ini tangan, ini mata, Allahu Akbar. Berapa kali menghintipakan acil mandi. Ini lampu mata ini pecah, teranjah acil. Lebih dari itu saat menghintipakan acil mandi, tangan mengocok. Tahangkop pulang nang bendan ini kapuhon, artinya talanggar nih. Berapa dosa? Satu dosa. Kalau Allah menghukum, tak ada seorang manusia yang menyandang hukumannya Allah. Apa jawaban paling bijak? Akui dosa, minta ampun kepada Allah. Hari udah senja, jangan menghitung nota, jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai ini jangan lupa akan undani betuyuk dosa. Coba mau ngutna, mau tuh menangis. Dulu ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak. Kada pernah terpikir dosa, berapa dosa nang digawi betuyuk. Belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ulun nang salah, kadada orang yang menjerumuskan ulun jua nang salah. Ulun minta ampun ya Allah, kadada orang yang membawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah, ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Selama ini ulun ada salah tuh aneh, dada minuman kada suah, mau obat kada suah, ulun orang baik wali kutub. Kapan menghitung dosa? Kapan? Wa amila lima ba'dal maut, melakukan amal, memikirkan sesuatu apa sanggup bakal imbah mati. Ini kada pernah berpikir imbah mati, kada pernah. Nah ini gunanya sekolah di pesantren. Ini gunanya hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu. Dua, menghitung dosa. Dosa betuyuk. Karena menurut ulama awal suluk diantaranya yaqdhatul qalbi, hati mulai sadar bahwa betuyuk dosa nang digawe. Betuyuk ada sedikit lagi betuyuk. Kepada nang sudah pernah melacur lakasi menghitung dosa. Ya Allah ampuni dosa ulun, itu arti menghitung. Ampuni ya Allah kadada nang salah ulun juai nang salah, ampuni ya Allah, ampuni ulun kada hendak lagi. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Jangan merasa ya Allah ulun terpaksa. Nah Tuhan, kenapa kada mau mengaku salah? Kenapa membela diri? Akui ulun na salah ya Allah, ampuni ya Allah. Datang kepada Allah dengan kejujuran. Tersebut dalam sejarah. Asalnya puasa itu berapa? Maghrib berbuka, imbah isya imsak. Itu awal puasa. Disuruh zaman Rasulullah. Terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tegawi bini imbah imsak. Datang sidin ke Rasulullah. Rasulullah ulun minta rela, ulun salah, ulun tertutup bini, minta aja bahasa Banjarnya. Nah ulun kayak apa hukumannya, kayak apa salahnya nih nah.
Setelah Sayyidina Umar melapor, ternyata sebelumnya hampir kebanyakan orang Makkah juga menggaul, cuma ada melapor. Kenapa? Supan. Atau apakah kada tahu juga, lalu Allah mendatangkan perintah, berbukalah ketika adzan maghrib, si imsak ditunda menjelang subuh. Kenapa Tuhan mengolah aturan pertama maghrib berbuka, imbah isya sedikit imsak? Tuhan hendak mengetahui siapa paling jujur mengaku bersalah. Siapa yang dengan tulus mengaku salah? Siapa? Orang pertama yang datang kepada Rasulullah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka dipujilah oleh Rasulullah Sayyidina Umar. Mbak sudah sidin bakuya, jadi jangan seko ulun ke tujuan rancak lagi. Nasi kong pulang, ulun bilang tiap malam ya Rasulullah. Mbah sudah Sayyidina Umar memulai, sekalinya bilang hampir sama kahan. Bujur jawab, ikan bayangkan maghrib berbuka, imbah isya imsak, berokok tuh 2 bilah ya, babila tarawehnya ya. Nah, Allah mau tahu siapa yang jujur. Nah, coba kita dipadahkan orang ahli maksiat, jangan tersinggung karena kita telah lama menilai diri kita ahli maksiat. Kita dihina orang, dianggap orang ahli neraka sekalipun, mungkin kita kada harus tersinggung karena kita telah menilai mungkin diri kita ada benarnya ahli neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tersinggung malah membela diri, undak ada ahli neraka, modal apa yang kita bawa? Modal apa? Ayo, kelebihan apa yang kita bawa? Nah, jadi nang anum-anuman, mari berjuang, sekolah, belajar di majelis taklim, bunuh nafsu. 2, jangan pernah melupakan menghitung dosa. Jadi bila hendak apa-apa tuh nih berdosa kada, itu amunnya ini ndak harus sugih, kayak apa caranya? Sugih kada berpikir berdosa kada, ini orang dunia. Ada orang nang sekolah belajar agama, hadir di majelis, ada masuk di kepalanya ini berdosa kada, ini gunanya. Wa amila lima ba'dal maut, inya melakukan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Apa? Kita kada perlu mengharap surga lebih utama, nang penting dosa kita nih nak kada terbawa mati. Kita hitungi jamat sehari sebuting dosa, umur sudah 50 tahun, 360 kali 5 berarti berapa? Nah, 5 kali 6 0 tahan 3, nah 15 tambah 3 18 apa tuh? 360 kali 50 18.000 lah. Nah 18.000 dosa dihukum makan Tuhan 5 buting aja, sesengot hangit, awak hangit. Ini 5 aja, belum ke 18.000-nya dihukum makan Tuhan. Tuhan ampuni ulun mengaku salah, ulun nang berdosa. Bahkan saking akhlak mulianya mereka lalu kemudian, ya Allah ampuni nang lain juga, jangan kau hukum yang lain. Sama-sama berdosa, sekarang jalan keluarnya memintakan ampun buat diri dan kepada orang lain. Kada menyambati, kada menghina. Mun seorang bakunat juga kada boleh nyambati kunat orang, sama aja tiba kunat juga. Pengantutan mana ini aja, salinya seorang pengantutan juga kada usah menyambati orang. Degum bilang 5 menit pengantut menyambat ya, pengantutan menan ini aja salinya inya arah belum 5 menit degum. Sama aja mun bubuhan pengantutan juga kada boleh bisa sambatan, apalagi mun inya bakantut kurang siup baginnya bau banar berarti kantut. Bom atom kau ledakkan ya kata samut tahamburan dagom oma samut tegana seperti anak. Untung udah diitihi, kenapa jadi selamat kada siup samut, kawanannya siup samut bermasker. Allah wal ahmaqu
orang bungul nang belum lulus sekolah sekalipun sekolah, orang bungul nang belum mengerti ilmu walau hadir di majelis, man atsba'a nafsahu, orang yang tunduk kepada keinginan nafsu. Ada Hawa lagi membunuh nafsu. Wat man atba'a nafsahu hawahu, rasa harap minta dipuji, maka ia berusaha untuk meminta pujian itu dengan cara bagaimanapun dia tampilkan kelebihannya. Demi apa? Demi nafsu dan keinginan. Ini nang ahmak, ini orang belum alim, ini masih bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, urusan dunia behimat, urusan akhirat dia berhayal-hayal. Kena mahadang Tuhan, kena mahadang kada sibuk, hayal aja, mahayal. Harusnya paling kada, mudah-mudahan kita di masa umur sudah 40 tahun ke atas itu mungkin sudah senja, asar sudah tiba, mari menghitung dosa. Di tengah malam sembahyang tahajud, sujud terakhir bahasa Indonesia, tapi di dalam hati kita ampun berkhidmat kepada Allah. Setengah jam lebih kita sujud kada jadi masalah. Semakin lama sujud semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung nota. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung harta. Kapan? Bahkan ketika mencari harta kita kada kenal dosa. Bahkan ketika kita mencari kesugihan kita kada pernah menanyakan ini dosa apa kada. Dulu di zaman kita bodoh, sekarang alhamdulillah kita berpikir berdosa kan, salah. Nah sampai akhirnya kekuatan hati ini salah kada di kita walaupun kada berduit, ini salah kada di kita walaupun mungkin itu beban bagi kita, tapi yang penting kada salah. Tuh sudah dosa kita gawi banyak sudah. Bebinian nang dahulu bebuka aurat, ya Allah jangan siksa ulun nang salah ulun, jangan lagi membela diri ulun yang salah ya Allah. Paha ulun tampayakan, susu ulun tampayakan, minta ampun ya Allah, minta ampun. Kapan itu kapan? Ini nangaran orang beruntung dunia dan akhirat. Mudahan tengah malam ka habis sembahyang, maklumlah bahari nang dasar bungul lawan salah juga. Ngaran aurat tuh bilang ih aja, no bebinian nih paha ditampayakan, susu saballah kelihatan, ada kegampangan nah kutang tuh bebayanya. Jadi anda kan tali kutang tuh pas dipentel susu sini, nah jadi saballah kelihatan. Jangankan nang bobuhan santri, tuan guru aja mandi wajib melihat ya. Tuan gurunya mandi wajib, apalagi santrinya saku pada mengocok seberataan bisa. Maka pulang beristilah, pulang mah mengompas susu nih supaya gono kita tampayakan. Nah, ya Allah, gulu, nah tukang beca berapa kali tercabur. Orang membeca tuh melihati muka, sidin melihati nah. Cokui kita ranjah, hanyar sidin astagfirullah di sidin. Melihat anu gulu bebinian kada astagfirullah, mbak teranjah beca astagfirullah di sidin. Makanan diranja polisi pulang. Oh kasihan polisi lagi main SMS diranjahnya. Nah kita nih mati bang, jaka kada mati ayo ja kada perlu mikirkan dosa. Bapak jo mikirkan dosa mati. Kita bukan orang pertama nang mati, jaka kita nang pertama nih kerja matiannya belum, lalu jar Tuhan kena nyawa mati bisa ragu kita jujur jual kerja matinya belum. Bujur mungkin ragu, ini kita bukan orang pertama nang mati, berarti mati itu bujuran. Ih, kampung kematian, kula mati, bujuran sekalinya mati bujuran. Kada encaan jakanya kita pertama orang nang mati, baluman ada nang mati, bolehlah ragu. Dan yang kedua kita ini menunggu dari Nabi Adam sampai kepada abah kita semua telah mati, tinggal giliran kita. Abah meninggal, Kain meninggal, Dato meninggal, sampai ke Nabi Adam.
Sekarang mah hidup kita, berarti giliran siapa? Kita. Nunggu aja lagi. Abah hidup, boleh jadi giliran Abah, atau hanya kita. Ini Abah mati, Kai mati, Datu mati, sampai ke Nabi Adam. Sekarang nang hidup kita, tunggu. Nunggu ya lagi. Nah, astagfirullah, astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Ya Allah, kita terbiasa panglah bila berbuat baik, mau membanggakan kebaikan, tapi kapan kita merasa bersalah di hadapan Allah, meminta ampun atas dosa dan kesalahan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ada naril jahimi. Surga firdaus kada pantas, neraka itu yang pantas, tapi jujur kada tahan. Fahab li taubatan, ampuni ulun ya Allah. Ini orang akhirat, orang yang telah mencoba menghitung dosa, mengisi waktu mencoret-coret dosa yang digawi berapa butir. Fahab li taubatan, mulut pun berkata ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun, waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sampai kalimat ini dibaca bila hari Jumat, mbahnya berwirid 5 kali, fadilatnya husnul khatimah. Kenapa? Ya wajar, karena orang ini telah mencoba menghitung dosa, berarti memulai kehidupan akhirat yang selama ini dia hitung sugih, nota, berhasil, sukses, jadi ini, jadi itu aja nang dihitung. Sekarang dia telah mencoba, fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Nah, mudah-mudahan ada waktu bagi kita, satu, berjuang untuk membunuh nafsu. Tidak ada kelebihan. Apapun kata-kata yang keluar dari pikiran yang merasa hebat, merasa alim, merasa sugih, itu nafsu yang harus kita bunuh. Cara membunuh jangan dibenarkan, jangan didukung ucapannya itu. Kada bucur aja kita. Lain dusta penderan nyawa. Ini sekolah kita, ini majelis kita, supaya itu kita dapat. Yang kedua, wa amila lima ba'dil maut. Kita mencoba menghitung akhirat. Apa hitungan pertama? Mari menghitung dosa sebelum menghitung pahala. Setelah itu hitunglah pahala. Berapa kebaikan yang pernah kita lakukan? Kebaikan. Yang kebaikan itu upahnya hanya di negeri akhirat. Para aulia, orang saleh, ketika berbuat baik diupah di dunia sini, mereka coret itu kebaikan. Apabila mereka berbuat baik diupah di sini, mereka coret itu bukan kebaikan, kata mereka. Yang benar-benar kebaikan upahnya kena di negeri akhirat. Belum lagi itu level kita hitung dosa, minta ampun kepada Allah tengah malam atau di siang hari. Kemudian ya waladi katsiran ma ahyatal layaliya bi tikraril ilmi wal mutala'ah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari jadi santri, hari santri yang tadi kata beliau, pesantren itu diakui dalam dunia pendidikan yang punya kehormatan juga, bukan sekedar pendidikan yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain, sungguh luar biasa. Namun sebenar-benarnya ialah belajar dan terus belajar. Apa yang dicari? Ya ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri. Bukan mencari harta, bukan mencari pujian. Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Tuan Guru Safat, beliau menulis dalam kitab yang kurang lebih maksud dan pahamannya, sepengetahuan aku tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah pangkat Nabi dan Rasul selain pangkat ulama. Maka dari karena itu kata beliau, tuntutlah ilmu lebih dari segalanya. Mengejar ilmu melebihi mengejar harta, mengejar pujian, mengejar sanjungan. Mengejar ilmu lebih dari mengejar harta. Dalam kitab Ibnu Athaillah berkata, ulama mereka adalah pelita dalam kehidupan, mereka adalah penyejuk jiwa, penenang hati.
yang sakit di zaman dulu ketika melihat ulama tidak lagi berpikir untuk sehat sebagai jawaban, karena mereka telah menemukan ilmu adalah jawaban, bukan sehat. Ketika memandang ulama di zaman dulu, sehat sudah hati. Ketika memandang ulama di zaman dulu, ketika miskin, sehat sudah hati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang majelis-majelis di Banjarmasin yang punya masalah, yang punya ini, punya itu, hadir di majelis paling kada lagi mencari jawaban karena telah menemukan jawaban. Kada lagi memikirkan ketika sehat harus apa, ketika sakit harus sehat, ketika miskin harus sugih, kada. Yang penting jawaban telah ada, tapi tetap berusaha. Yang berdagang tetap, yang berhuma tetap, yang berjualan tetap. Mudahan majelis-majelis di Banjarmasin dimanapun berada itu menjadi jawaban bagi semua masyarakat. Mereka tidak lagi mencari sakit, jawabannya adalah sehat. Mereka tidak lagi mencari miskin, jawabannya sugih. Mereka telah menemukan di majelis satu jawaban, kada harus sugih telah bisa mengatasi kemiskinan, kada harus sehat telah mengatasi akan sakit dan garing. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat cara hari jadi santri, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu penting, dan jangan malas, jangan pengoler, dan sekaligus jangan takutan. Hai para orang tua, kita sama-sama mencoba meyakini, kita menjulung anak kita sekolah di agama khususnya, makan apa inya kena, makan jawaban, dan itu yang benar dalam kehidupan. Inya kada perlu makan duit, inya kada perlu makan harta, inya makan jawaban. Apa jawaban? Pemahaman dan pengertian. Setelah dia dapat paham, dapat mengerti, dia tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, dia tidak mempermasalahkan masalah. Dan itulah jawaban hidupnya. Insya Allah berduit inya tersenyum, kada berduit inya akan senang juga. Karena apa? Inya telah menemukan jawaban. Kita yang salah, kita orang dunia yang mengkhawatirkan anak. Kalau udah sekolahkan pesantren, makan apa inya kena. Kita bicara makan, kita bicara harta, kita bicara dunia. Ini kesalahan kita. Kita utak berkisar tentang makan, tentang minum, tentang harta, tentang baju, tentang rumah. Ilmu ini kita suruh anak kita menuntut, bukan untuk itu seharusnya. Harusnya nak ikam sekolah, ikam belajar. Apa? Jangan kayak abah bungolnya. Abah mah anggap makan harus dengan harta, minum harus dengan harta, dengan dunia. Nak sekolah agar ikam tahu. Kenapa? Ya, karena rasa telah menjawab, karena ilmu telah memahami kehidupan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsan wa ashraf wa awdah min al-kull, haitsu qala al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dari pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu bahwa selain daripada menuntut ilmu, kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Berilmu artinya punya pengetahuan, punya pahaman. Ini modal utama, dan seyogianya mudah-mudahan terutama kita orang Banjarmasin memahami betul, meyakini betul
Jawaban hidup hanya satu, ilmu, makrifat, paham, mengerti. Ketika garing, jawaban garing bukan sehat. Jawaban garing paham dan mengerti bahwa garing ada mengandung hikmat, ada mengandung kebaikan. Hingga hati ini belajar memahami dan menerima. Kalau sudah hati memahami, menerima, akan menikmati dengan garing tersebut. Hingga jujur mulut berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jawaban garing ilmu, jawaban garing sehat, bukan jawaban. Setelah paham garing ada hikmatnya, ada kebaikannya, dia tetap berobat, tapi bukan menunggu jawaban, cuma melaksanakan aturan dan syariat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, masalah sudah terjawab. Kededa lagi masalah. Inya ke rumah sakit sekedar melaksanakan perintah. Ada duit, ada dokter, berobat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, sudah terjawab masalah. Begitu juga nasib seseorang ketika hidup serba kekurangan, fakir dan miskin. Jawaban hidup bukan sugih. Jawaban hidup paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti bahwa dalam kemiskinan ada kebaikan, ada hikmat, dia akan belajar memahami sekaligus menerima. Kalau sudah menerima, maka akan menikmati. Terus inya tetap behuma, inya tetap betoko, inya tetap begawi, inya tetap berusaha. Kalaupun diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Kalaupun kada diberi, masalah sudah terjawab. Semoga kita mencari itu di majelis-majelis ta'lim, di pondok-pondok pesantren. Ini yang penting, memahami, mengerti, belajar begamak siang, malam, pagi, sore, apalagi buhan pondokan seharian dari pagi sampai zuhur jam 1 mengejar itu ilmu, mengejar itu jawaban. Hingga dulu di pondok-pondok pesantren ada ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya dan petunjuk, jawaban hidup. Dari karena itu Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa mengejar jawaban lebih penting dari mengejar kesugihan, karena kesugihan bukan jawaban. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah paham semuanya yang Allah lakukan kepada kita mengandung kebaikan, kita pertama harus punya pikiran, punya pandangan bahwa ini baik dan harus diterima. Kemudian kalau otak sudah berpikiran baik, menerima, nyaman, tenang, lalu memuji dan mengagumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan, ini yang harus diamalkan. Lalu dibagi oleh Allah, ada yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berbuat baik. Ringkasnya, gunanya apa? Membuktikan kalau Allah itu kita anggap baik, memberikan yang terbaik, puji, sanjung, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Buktikan Sidin orang baik, Sidin orang yang luar biasa, memperhatikan, memberi kita rahmat, memberi kita anugerah. Ada yang kadang-kadang sembahyang 500 rakaat, bahkan ada nang 1000 rakaat, karena isi sembahyang memuji.
muntungnya kada pernah dulak karena inya merasa bahwa orang nang dipujinya ini dasar baik kan, dasar baik luar biasa baiknya. Kenapa bisa merasakan baik? Inya paham. Memang diurut sakit, tapi justru karena paham diurut itu jadi bagus. Pahaman yang bisa menjawab urut itu bagus, urut itu baik. Walaupun sakit diurut, apalagi kena uratnya uciak hancur, tereplek tukang urut digendahnya kesakitan, tapi maha kuni menerima. Tuntung memberi amplop apa pulang, bau ucap apa pulang, jangan jarak paman lama urut ulun jarak ndak jisiden tereplek kamar siden hancur ganti kada sakit diurut, tapi pahaman yang bisa menjawab. Nah beda lawan kekanakan nang kada pahamnya kada paham bang, lalu kada kau jawab. Jangankan tukang urut, rumah tukang urut jadinya melihat muar tuh bang, menangis takutan. Nah apabila berilmu paham maksudnya pasti beramal. Kalau beramal kadada bunyinya berilmu kada mungkin, pasti rajin beramal, rajin berbuat kebaikan, rajin memuji Allah, rajin mengagumi Allah. Nah lalu dari pembicaraan kemarin bermula hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ahsanu wa asyrafu wa awdahu, paling bagus kata, paling jelas keterangan, paling hebat arahan dan tujuan, minal kul, dari semua yang kita dengar kemarin, yaitu Nabi bersabda satu kata-katanya, al-kaisu mandana nafsah, orang beruntung dan selamat hidup orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Dua, wa amila lima ba'dal maut, dan menggawi amalan cagar sango imbah inya mati. Itu orang nang selamat, itu orang nang beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Satu, orang nang selamat lawan beruntung, orang yang kawa mengalahkan lawan nafsunya. Nah nafsu ini sama tahu dah kita, nafsu itu artinya kisah diri, kisah kepentingan pribadi, kisah diri, kisah kepentingan pribadi, nafsu ngarannya. Dan nafsu itu nyetahulah ada kehendaknya. Terucap di mulutnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Nafsu itu berkeinginan hendak jadi Tuhan, artinya inya nang maatur, kada inya nang diatur. Itu nafsu tuh. Sampai saking nakalnya nafsu, Tuhan diaturnya. Ayo kamu Tuhan bari ulun duit, lambat sedikitnya Tuhan memberi merangut. Ini jahatnya nafsu, karena inya sifatnya kenakalannya ana rabbukumul a'la, inya nang maatur, bukan inya nang diatur. Pokoknya apa kehendak inya harus jadi, apa kehendak inya harus dikabulkan. Terlambat sedikit hamok, apalagi kada dikabulkan bumamai. Itu nafsu. Kisaran nafsu, kisarannya putaran kehidupan nafsu, inya mahandaki harus jadi itu nafsu. Bila hendak harus jadi, apa nang dikehendakinya? Sugih dan ingin dihormati. Menurut dia sugih
itu yang bagus, miskin kada. Menurut dia dihormati itu yang bagus, dihina kada. Ini kehendaknya, ini keinginannya, itu nafsu. Ya julun semalam di majelis, kalau orang kota itulah bapender lawan orang desa, ujar orang kota nyaman orang desa, ujar orang desa nyaman orang kota. Jadi jar orang kota nyaman nyawa orang nang di desa, ujar orang desa nyaman nyawa nang di kota. Kalau kita jadi penengah nang bahual berdua nih gampang. Kenapa jadi gampang? Si orang kota memadahkan orang desa nyaman, artinya masih ada nang memadahkan orang desa ini nyaman. Nah orang kota memadahkan orang desa memadahkan orang kota yang nyaman. Jadi kita nyawa masing-masing kada melihat kenyamanan masing-masing, itu aja salahnya. Gampang kita ujar nang kawin, sekalinya nyawa jar nyaman bujang pada kawin, jar nang kawin. Tapi jar nang bujang nyaman kawin pada bujang, itu pandangan. Lalu berhual berdua kita menengahi, misalnya ujar kita nang bujang bersyukur, sebenarnya nyaman ada di awaknya mah. Nang kawin bersyukur, kenapa nang nyaman ada di awaknya mah? Gampang, karena berdua saling memandang nyaman. Tapi ketika sebuah permasalahan timbul, ujar orang miskin bagus sugih, ujar orang sugih dasar bujur. Ayo kam, kita menengahi abut nek ngalih. Amun nang tadi kita belakang nyawa nyaman aja jua, kenapa nyawa kada melihat benarai, tinggal nyawa aja lagi bersyukur. Ada nang nyaman di awak nyawa, nang bujang mintu jua nyawa nyaman aja. Kenapa? Ini buktinya orang kawin madahkan nyawa nyaman, syukuri dulu nyawa kebujangan nyawa. Nah tapi ketika miskin lawan sugih sudah timbul pemahaman yang luput. Apa nang luput? Ujar orang si miskin bagus sugih, ujar orang sugih kita tahu nih kayak apa geh, dasar bujur. Kita yang menengahi ingin menyampaikan miskin itu mengandung kebaikan, miskin itu mengandung hikmat, dimusuhinya maka memusuhi berdua. Kada dibelanya pendapat kita, kada diterimanya pendapat kita. Siapa? Itulah nafsu. Inya tahunya sugih nyaman, miskin itu kada. Nah itu nafsu tak? Nafsu inya hendak dihormati, sedikit jikam disinggung hamok membaukan parang, itu nafsu tak? Nah jadi belajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, belajar apa geranang dikaji, membunuh nafsu. Ini pang nang dikaji nafsu ini nah dimatii. Kayak apa guru jar mematiin nafsu. Nah, mematiin nafsu, ulama telah berkata qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Pandanglah dengan satu pandangan nafsu itu tidak memiliki apa-apa. Kita harus mengalahkan nafsu, memadahi nafsu. Maksudnya nafsu nang jer nyawa hendak minta puji, hendak minta sugih, nyawa tuh kada bisi apa-apa. Nyawa kada ada bisi apa-apa, kada ada kelebihan di awak nyawa tuh kada ada.